Ya, judul kita hari ini adalah kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, isu Piala Dunia U20, aliran dana tak wajar di Kementerian Keuangan, dugaan korupsi BTS, dan peta politik terkini. Tapi izinkan saya mengucapkan yang terhormat kepada Menteri Investasi dan Kepala BKPM yang hadir nanti bersama dengan kita, Bapak Bahlil Lahadaya, sudah tergabung, tapi nanti akan join atau berbicara nanti pada pukul 3 kurang. Dan juga pastinya yang punya acara, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Bapak Jayadi Hanan PhD, Dekan Fakultas Ilmu Sosial UIII dan Ketua Persepi, Bapak Philips J. Vermonte, PhD, dan juga peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Bapak Burhanuddin Muhtadi, PhD, rekan-rekan media, dan juga Bapak Markus yang sudah tak sabar menunggu hasil survei, dan hadirin sekalian. Ya, saya mencoba untuk mengingat-ingat nih rekan-rekan media, mudah-mudahan teman-teman saya tidak salah ya dengan timeline. Kalau tidak salah, 8 Maret 2023, pertama kali Menko Polhukam Mahfud MD mencetuskan atau membocorkan mengenai isu aliran dana tak wajar di Kementerian Keuangan. Pada saat itu Prof. Mahfud lagi ada di Jogja. Kemudian rentetan pertemuan terjadi dengan Menteri Keuangan, PPATK, hingga rapat dengan pendapat di DPR ini sampai malam hari. Atau kita lihat lagi timeline mengenai korupsi di BPK. Nah, sebenarnya itu kan BPK sudah meneliti sejak 2021 hingga 2022. Tapi penetapan tersangka ini Januari 2023 tidak salah dari Kejaksaan Agung, hingga akhirnya ini menyeret nama Menkominfo yang dipanggil berkali-kali kalau tidak salah Februari hingga Maret 2023. Atau ini yang juga tak kalah ramai ya pastinya, ini salah satu judul kita, Piala Dunia U20 yang akhirnya di tengah pergolakan penolakan ini resmi batal di 29 Maret 2023. Atau yang juga masih fresh from oven ini, manuver politik para elit politik kita pastinya untuk kontestasi Pilpres 2024 sebenarnya sih sudah tahun lalu, tapi makin gencar akhir-akhir ini di Februari bahkan juga Maret 2023 kemarin. Bilangnya sih pertemuan, tapi bukan ibaratnya menggagas koalisi, tapi sudah mengarah ke arah sana. Ataupun juga langkah gencar yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, bertemu dengan Bang Zulkifli Hasan, bertemu dengan Ketua Umum PBB, itulah yang akan kita baca. Timeline tadi akan kita baca, bahwa ternyata di Januari, Februari, Maret banyak sekali peristiwa yang terjadi. Apakah tidak ada dampaknya dari persepsi masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum, terhadap bagaimana mereka memandang pemerintah? Nah, kita nanti akan membahas seberapa besar pengaruhnya. Dan yang paling penting, ini pasti juga sudah tunggu-tunggu oleh masyarakat, bahkan juga pemirsa dan rekan-rekan media. Apakah isu-isu tadi mengubah peta politik 2024? Wah, semuanya langsung pasang kuping, jangan sampai kelewatan, karena langsung saja kita akan mendengarkan paparan hasil survei yang akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Bapak Jayadi Hanan, PhD. Saya persilahkan. Terima kasih Mbak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di screen presentasi saya cukup jelas, Mbak Caca? Sudah terlihat, Mas? Oke, pertama terima kasih kepada para narasumber yang bersedia hadir, Pak Bahlil Lahadalia, yang nanti bergabung sebentar lagi. Mas Philip, Uda Philip, terima kasih atas kehadirannya. Uda Philip ini bos saya di UII, Mbak Caca. Kemudian juga teman yang kayaknya sudah nggak direktur lagi ya, udah naik makom kayaknya nih, Mas Burhan. Dan kebetulan tadi saya lihat ada Mas Markus Misner, kayaknya gabung dari Australia. Saya kira saya langsung saja ya Mbak Caca ke temuan. Kalau latar belakang tadi udah dengan sangat lengkap dan precise tadi disampaikan oleh Mbak Caca tentang berbagai isu yang menarik perhatian publik beberapa waktu belakangan, terutama 2 bulan atau 3 bulan terakhir. Kita ingin lihat bagaimanakah persepsi publik terhadap berbagai isu tersebut, apa pengaruhnya terhadap atau kaitannya dengan lembaga-lembaga demokrasi dan penegak hukum kita,
serta kemudian terkait dengan peta politik terutama pilpres ya, yang paling ditunggu pasti pilpres dan kemudian juga pileg. Sebelum masuk ke temuan utama, mungkin perlu saya sampaikan sedikit soal metodologi. Tadi sudah saya singgung sedikit, metodologinya ini survei telepon. Jadi dalam catatan LSI, populasi pemilih Indonesia yang bisa terjangkau oleh telepon atau dalam hal ini cellphone atau HP itu mencakup 83% dari total populasi nasional. Jadi ada 17% populasi yang tidak tercover di sini. Itu perlu diberikan catatan. Cara kami mengambil sampel adalah dengan metode random digit dialing, teknik membangkitkan nomor telepon secara acak. Dari proses RDD itu dipilih 1.229 yang bisa diwawancarai, 1.229 responden secara penuh ya, diwawancara secara penuh. Kemudian dengan demikian kalau diasumsikan simple random sampling dalam proses samplingnya, maka margin of error pada tingkat kepercayaan 95% adalah 2,9%. Wawancara dilakukan oleh para telepon caller yang sudah dilatih. Ini proses yang secara ringkas bisa dilihat. Jadi ada 27.000 lebih nomor yang kami dapatkan melalui RDD. Yang memenuhi syarat itu 1.489, dari 1.489 itu yang berhasil diwawancarai 1.229. Kemudian sampel secara umum representatif mewakili nasional. Jadi sampel yang kami peroleh tadi supaya mendekati karakteristik populasi dibobot terlebih dahulu. Ini kami sampaikan semua di sini, baik dari segi laki-laki perempuan, desa kota, usia, kemudian agama, etnis, pendidikan, dan juga wilayah provinsi. Jadi secara umum ini adalah sampel yang cukup representatif dengan catatan yang tadi. Ini survei telepon menjangkau sekitar 83% populasi nasional Indonesia dalam arti pemilih Indonesia. Yang pertama, secara umum kondisi ekonomi nasional pada mungkin perlu saya sampaikan juga karena banyak yang nanya apakah surveinya dilakukan setelah pembatalan Piala Dunia gitu. Jawabannya iya. Tadi Mbak Caca sudah menyampaikan pembatalan Piala Dunia dari FIFA itu 29 Maret. Beritanya sangat marak tanggal 30-an. Nah, kita mengambil data tanggal 31 Maret. Jadi 2 hari setelah FIFA membatalkan. Balik lagi, ini temuan pertama, kondisi ekonomi nasional dinilai positif oleh 26,3%, lebih banyak yang menilai negatif 36,7%, yang menilai sedang 35% atau 34,8%. Kalau kita lihat tren ini kami gabungkan dengan data yang dirilis oleh indikator juga. Kalau kita lihat trennya, mungkin yang perlu yang bisa saya highlight adalah dari Januari sampai ke April itu tren kondisi ekonomi nasional meskipun masih lebih banyak yang menilai negatif, tetapi tidak mengalami pemburukan gitu. Artinya yang menilai negatif cenderung stabil, demikian juga yang menilai positif. Artinya ekonomi nasional tidak mengalami pemburukan, tapi tidak juga mengalami perbaikan persepsi positif yang signifikan. Selanjutnya, kondisi penegakan hukum sedikit berbeda dari kondisi ekonomi. 34,4% masyarakat kita melalui survei ini menyatakan kondisi penegakan hukumnya itu baik, artinya positif. Ada 28,5% yang menyatakan kondisi penegakan hukum itu buruk. Jadi kondisi penegakan hukum di bulan April, awal April itu dalam posisi yang positif sebetulnya. Nah, trennya sama dengan tadi ekonomi, tidak mengalami perubahan yang signifikan kalau dibandingkan dengan survei terakhir LSI pada Februari lalu. Dibandingkan dengan Januari memang mengalami perbaikan, dibandingkan dengan Februari pada awal April ini kondisinya cenderung sama, stabil. Jadi tidak mengalami pemburukan tapi tidak juga mengalami
peningkatan positif yang signifikan. Nah, dalam kemungkinan itu juga terkait dengan dua hal itu, maka kinerja presiden dinilai positif oleh 76,8% menurut survei ini. 76,8% responden atau masyarakat itu menilai bahwa mereka menyatakan puas atau sangat puas dengan kinerja presiden. Dan kalau kita lihat trennya selama 3 bulan terakhir itu tingkat kepuasan kepada presiden stabil di angka 75-76%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, itu cukup konsisten mengalami penguatan. Tingkat kepuasan kepada kinerja presiden ini, ringkasnya saya bisa mengatakan merata di berbagai lapisan atau kategori, baik dari segi gender, usia, etnis, agama, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, udah nyala tuh, maupun wilayah, ya, cenderung merata, semuanya menyatakan tingkat kepuasannya. Kemudian kalau dikaitkan dengan dua variabel di depan yang saya sampaikan tadi, kinerja penegakan hukum dan kinerja ekonomi, terlihat di sini dalam cross tab ada hubungan yang positif antara penilaian terhadap ekonomi nasional dan penilaian terhadap penegakan hukum dengan tingkat kepuasan kepada presiden. Selamat datang Bang Bahlil, makasih. Selanjutnya, jadi di sini kita lihat bahwa persepsi terhadap ekonomi itu. Bang Jayadi. Siap, Bang Bahlil, makasih. Apa kabar Bang Jayadi? Aku ikuti terus di sekarang. Siap. Sorry. Siap. Lanjut. Yang menilai positif, jadi makin positif penilaian terhadap ekonomi, maka tingkat kepuasan kepada presiden juga cenderung menguat. Demikian juga dengan penegakan hukum, yang makin positif penilaian terhadap penegakan hukum, maka makin positif juga penilaian terhadap kinerja presiden. Seperti yang terlihat di sini. Atau sebaliknya, makin negatif penilaian terhadap ekonomi nasional, tingkat kepuasan kepada presidennya cenderung makin menurun, makin negatif penilaian terhadap penegakan hukum cenderung makin negatif pula, makin menurun juga tingkat kepuasan kepada kinerja presiden. Kita masuk ke tingkat kepercayaan pada lembaga secara umum. Di sini yang terlihat adalah TNI, Presiden, Kejaksaan Agung, Pengadilan, Media Massa, KPK, Kepolisian, DPR, dan partai politik. Belum berubah, dua teratas masih TNI dan Presiden. Kemudian disusul Kejaksaan Agung, baru Pengadilan, baru kemudian KPK dan Kepolisian. Jadi kalau dilihat dari semua lembaga ini, yang terbawah persepsi dalam konteks penegakan hukum, lembaga penegak hukum yang terbawah adalah KPK dan Kepolisian. Tapi secara keseluruhan penilaian tingkat kepercayaan paling rendah masih ditujukan oleh masyarakat kepada DPR dan partai politik. Kalau kita lihat tren selama katakanlah setahun terakhir, mulai Mei 2022, maka secara umum posisinya tidak banyak berubah, tetapi kalau dibandingkan dengan 2 bulan terakhir, Februari, maka ada penilaian yang kalau tidak stabil atau stagnan, cenderung sedikit mengalami penurunan walaupun tidak signifikan, tetapi yang sedikit mengalami kenaikan adalah Kepolisian dari 61 menjadi 63, lalu Pengadilan dan Kejaksaan Agung itu yang mengalami Kepolisian, Pengadilan, dan Kejaksaan Agung mengalami kenaikan sedikit, sementara Pengadilan mengalami penurunan untuk lembaga penegak hukum. Selanjutnya variabel berikut tren ini perbandingan saja tadi, membandingkan antara 4 lembaga penegak hukum khusus, dari datanya dari yang sama, dari yang tadi. Secara umum, kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum itu kalau nggak stagnan mengalami peningkatan sedikit, kecuali KPK. KPK mengalami penurunan dari 68 menjadi 64.
tingkat kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum ini cukup cukup merata sebetulnya di berbagai kategori sosiodemografi. Cuma mungkin yang bisa saya highlight, yang agak punya pola di sini adalah tingkat kepercayaan kepada kepolisian. Misalnya terutama dari segi pendidikan, makin tinggi tingkat pendidikan, tingkat kepercayaan terhadap kepolisian itu makin menurun. Ini terlihat ya. Jadi kemudian makin tinggi pendapatan, tingkat kepercayaan kepada kepolisian juga cenderung makin menurun. Kalau yang Kejaksaan Agung, KPK, dan pengadilan tidak terdapat pola seperti itu secara jelas gitu. Demikian juga kalau dari segi wilayah, tingkat kepercayaan kepada berbagai lembaga penegak hukum ini juga merata, dalam arti tidak punya pola tertentu yang seperti yang saya sebutkan tadi di bidang kelas pendapatan maupun pendidikan. Cuma tingkat kepercayaan kepada kepolisian yang paling rendah, bahkan tingkat kepercayaannya itu lebih rendah daripada tingkat yang tidak percaya, itu ada di DKI. Di DKI itu 46,2% tingkat kepercayaan kepada kepolisian, sementara yang tidak percaya itu 54%. Yang lain di Kejaksaan Agung, KPK, dan pengadilan tidak terdapat pola seperti itu. Kemudian kepercayaan kepada lembaga penegak hukum menurut kinerja Presiden, sekali lagi yang bisa kita simpulkan dari data atau angka-angka ini adalah paling tidak ya, bahwa tanpa ada hubungan atau korelasi, tampaknya dari Korstep ini ada hubungan antara tingkat kepuasan kepada Presiden dengan kepercayaan kepada lembaga penegak hukum. Yang menyatakan puas dengan kinerja Presiden, tingkat kepercayaannya jauh lebih tinggi kepada berbagai lembaga penegak hukum dibandingkan dengan yang kurang atau tidak puas kepada Presiden. Misalnya untuk kepolisian, 41,3% saja dari masyarakat yang tidak puas kepada kinerja Presiden yang menyatakan percaya kepada kepolisian, lebih sedikit dibanding yang menyatakan tidak percaya. Ya. Kemudian tingkat kepercayaan ini juga tampaknya masih terkait dengan Pilpres 2019. Pendukung Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf itu cenderung lebih tinggi tingkat kepercayaannya kepada lembaga-lembaga penegak hukum dibandingkan dengan pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Sebagai contoh, sekali lagi contoh saja, kepolisian, pendukung Jokowi 65,6% menyatakan percaya, sementara hanya 46,1% dari pendukung Prabowo yang percaya. Demikian juga polanya untuk Kejaksaan Agung, KPK, dan pengadilan. Dari segi partai tidak terdapat pola yang terlalu terlihat, tapi untuk Nasdem dan PKS itu tingkat ketidakpercayaan kepada polisinya lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepercayaannya. Artinya evaluasinya cenderung lebih negatif. Kalau tadi kita melihat tingkat kepercayaan secara umum, kita juga menanyakan khusus untuk 3 lembaga penegak hukum ini, Kejagung, KPK, dan kepolisian, mengenai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum ini dalam penegakan hukum. Kalau bicara soal penegakan hukum, maka di antara 3 lembaga ini, yang paling tinggi tingkat kepercayaannya adalah Kejaksaan Agung, disusul KPK dan kepolisian. Dilihat dari trennya, untuk sebetulnya cenderung stabil, tetapi untuk Kejaksaan Agung mengalami tidak mengalami peningkatan atau penurunan. Untuk KPK dan kepolisian mengalami sedikit penurunan. Untuk KPK dari 70 ke 65, untuk kepolisian dari 64 ke 60. Demikian juga dengan kami juga menanyakan soal kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Kalau dalam hal pemberantasan korupsi, masyarakat menilai KPK sedikit lebih tinggi tingkat evaluasi positifnya, tingkat kepercayaannya, disusul oleh Kejaksaan Agung, baru kepolisian. Sama dengan tingkat kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum dalam penegakan hukum, tingkat kepercayaan ini
sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan Februari tahun 2023. Tapi tetap lebih tinggi dibandingkan dengan 6 bulan lalu pada Oktober 2022. Masuk ke isu-isu semasa. Pertama soal Piala Dunia U20. Ada 68% masyarakat yang mengikuti isu ini atau tahu. Awareness-nya 68%, cukup tinggi. Di antara yang tahu itu, mereka juga tahu ada mayoritas ya, ada 3/4, 76% yang menyatakan mereka tahu bahwa Israel juga menjadi peserta Piala Dunia. Yang tidak tahu bahwa Israel jadi peserta Piala Dunia ada 24%. Kemudian di antara yang tahu bahwa Indonesia akan jadi tuan rumah itu ada dan ada 27,5% yang menyatakan menolak kedatangan tim Israel ke Indonesia. Mayoritas 71% lebih menyatakan mereka tidak mempersoalkan kedatangan tim Israel ke Indonesia. Jadi saya ulangi, 27,5% menolak kedatangan tim Israel ke Indonesia, 71,3% menyatakan tidak mempersoalkan kedatangan tim Israel ke Indonesia. Alasan yang menolak karena Israel masih menjajah Palestina, tidak suka dengan Israel, dan karena konstitusi kita menolak segala bentuk penjajahan. Itu 3 alasan terbesar dan seterusnya. Sementara yang alasan yang tidak mempersoalkan itu terutama karena alasan urusan sepak bola tidak ada kaitannya dengan politik. Seperti alasan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Kemudian apakah masyarakat tahu bahwa Federasi Sepak Bola Dunia baru saja membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah? Di antara yang tahu Indonesia akan jadi tuan rumah itu 72% menyatakan tahu bahwa FIFA membatalkan ketuan rumahan Indonesia. Nah, kami selanjutkan kami nanyakan di antara yang tahu bahwa FIFA membatalkan ketuan rumahan Indonesia itu, kami menanyakan soal apakah pembatalan FIFA itu terkait dengan penolakan atas timnas Israel. Di sini ada 2 data yang kami sampaikan. Yang biru 51,2% dari yang tahu, ini yang tahu bahwa Indonesia jadi tuan rumah itu menyatakan percaya bahwa pembatalan FIFA itu karena penolakan terhadap timnas Israel. 58,6% dari masyarakat Indonesia yang tahu Indonesia akan jadi tuan rumah sekaligus tahu bahwa FIFA membatalkan. Itu tingkat keyakinannya bahwa pembatalan itu karena penolakan atas timnas Israel ada 58,6%. Jadi lebih tinggi dari yang tadi. Sementara yang tidak yakin atau tidak percaya dengan isu itu ada 31,3% dan 28,4%. Jadi penolakan itu dianggap salah satu alasan utamanya karena penolakan terhadap timnas Israel. Kami juga menanyakan apakah masyarakat percaya atau tidak percaya bahwa Ketua PSSI sudah berupaya optimal untuk menjadikan Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Di antara yang tahu bahwa FIFA baru saja mencabut atau membatalkan status ketuan rumahan Indonesia, umumnya saya boleh bilang begitu, karena 80% hampir semuanya menyatakan percaya bahwa PSSI sudah mengupayakan secara maksimal agar ketuan rumahan Indonesia itu tidak batal. Yang menyatakan tidak percaya 13% saja. Lalu kalau kita lihat pendapat masyarakat soal apakah pernyataan dari Presiden terutama bahwa mencampur adukan urusan olahraga dan politik itu sebaiknya tidak dilakukan, maka kita lihat di sini 80% masyarakat setuju dengan pernyataan Presiden tersebut. Yang menyatakan tidak setuju ada 12%. Itu isu soal Piala Dunia. Kemudian masuk ke isu semasa berikutnya soal aliran dana tidak wajar sebesar lebih dari 300 triliun di Kementerian Keuangan. Ada 35,5% dari masyarakat yang mengikuti berita itu atau yang tahu bahwa ada berita soal aliran dana tidak wajar sebesar lebih dari 300 triliun yang disampaikan oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Ada 35,5%.
Di antara yang tahu itu meyakini atau percaya bahwa memang ada aliran dana yang tidak wajar tersebut. Yang nggak percaya sekitar 18%, selebihnya menyatakan tidak tahu. Jadi isu ini cukup populer di masyarakat, dan masyarakat juga tampaknya menaruh perhatian yang cukup tinggi terhadap isu ini. Lalu kami juga menanyakan apakah masyarakat juga tahu bahwa Menteri Keuangan menyatakan bahwa aliran dana tersebut yang disebut tidak wajar itu tidak seluruhnya ada di Kementerian Keuangan. Rupanya sekitar 50% dari yang tadi ya, dari yang 35% yang tahu tentang kabar ini, itu menyatakan bahwa mereka juga tahu bahwa Bu Sri Mulyani menyatakan tidak semuanya berasal atau ada di Kementerian Keuangan. Nah, di antara yang tahu tersebut, 67% percaya dengan Ibu Sri Mulyani. Jadi kalau lihat dari data ini, baik terhadap Pak Mahfud maupun terhadap Ibu Sri Mulyani sama-sama percaya tuh. Mungkin karena pernyataannya tidak kontradiktif banget ya. Maksud saya kalau misalnya Ibu Sri Mulyani menyatakan tidak ada, mungkin persepsi masyarakat beda. Lalu yang juga heboh kemarin, ada anggota DPR menyatakan seharusnya informasi aliran dana itu tidak disampaikan oleh Pak Mahfud ke publik, karena itu terancam hukuman 4 tahun kalau nggak salah katanya gitu. Kami menanyakan itu kepada publik, 58,5% masyarakat itu menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Ada 27% yang menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa seharusnya Pak Mahfud MD tidak membocorkan atau menyampaikan informasi tersebut kepada publik. Jadi dalam konteks ini, tampaknya masyarakat lebih berada di posisi Pak Mahfud dibandingkan dengan anggota DPR. 44% masyarakat yang tahu adanya atau kabar adanya aliran dana tidak wajar itu rupanya mengikuti RDP, rapat dengar pendapat antara Pak Mahfud dengan Komisi 3 DPR yang tadi disebut oleh Mbak Caca. Jadi masyarakat mungkin ikut begadang ya sampai jam 11 lebih waktu itu. Nah, di antara yang mengikuti itu kami menanyakan mana yang mereka lebih percaya. Mayoritas menyatakan masyarakat itu lebih percaya kepada Pak Mahfud. Yang percaya kepada DPR 3,6%, yang percaya kepada kedua-duanya 16,5%. Jadi lagi-lagi tampaknya memang publik lebih cocok dengan sikap atau posisi Pak Mahfud dalam hal ini soal aliran dana 300 triliun lebih di aliran dana tidak wajar 300 triliun lebih di Kementerian Keuangan. Terakhir soal ini, soal dugaan korupsi BTS yang melibatkan Menkominfo. Tidak banyak yang tahu isu ini, hanya 16% saja. Di antara 16% yang tahu itu, mayoritas atau 62,3% percaya bahwa memang telah terjadi korupsi. Jadi 62,3% dari 16% yang tahu. Ya, yang menyatakan, yang yakin bahwa itu adalah memang di situ telah memang terjadi korupsi. Terakhir mungkin ini yang paling ditunggu media, meskipun sebenarnya isu-isu di depan itu juga sangat penting. Pilihan partai pada awal April 2023 ini posisinya begini. Jadi untuk sementara pertama itu ada 30,7% dari pemilih atau responden yang kami tanyai atau masyarakat secara umum kalau dikaitkan dengan populasi menyatakan belum punya pilihan, 30,7%. Di antara yang sudah punya pilihan, 17,7% milih PDIP, 12,8% memilih Gerindra, 7,8% memilih Golkar, 7,6% PKS, 5,4% Demokrat, 4,4% PKB, 4,1% Nasdem, 3,1% Perindo, yang lainnya di bawah 2%. Kalau kita coba lihat trennya, maka terlihat di sini umumnya partai-partai itu mengalami tren penurunan dari selama hampir setahun terakhir, dari Juli sampai dengan Juli 2022 sampai April 2023. PDI misalnya pada Januari 2023 lalu di Survei LSI masih 22%, turun menjadi sekitar 19% pada Februari,
turun lagi menjadi 17,7% pada April. Khusus untuk Gerindra tampak cenderung stabil selama hampir setahun terakhir. 12,1% pada Juli 2022, 12,8% pada April 2023. Dibandingkan dengan Februari lalu, Gerindra sedikit mengalami perbaikan dari 10%-an atau 11% menjadi 12,8%. Yang lain cenderung stabil atau sedikit mengalami penurunan, baik itu Golkar, kemudian PKB, Demokrat, kemudian P3 maupun PAN. PKS dibandingkan dengan Februari 2023 sama dengan Gerindra cenderung mengalami sedikit perbaikan. Untuk basis partai secara sosiodemografi ini mungkin saya lewati langsung saja ke wilayah barangkali ya di sini yang mungkin lebih menarik bagi teman-teman wartawan. Di wilayah Sumatera itu dalam survei kali ini cenderung yang paling tinggi itu Golkar, disusul PDIP, lalu Gerindra. Itu wilayah Sumatera. Sementara di wilayah Banten itu bersaing antara Gerindra sama PDIP, disusul Nasdem, disusul PKS dan Nasdem. Kemudian di DKI itu yang paling tinggi sementara adalah PDIP, disusul kemudian oleh PKS, lalu kemudian setelah PDIP Gerindra, Demokrat, lalu PKS dan kemudian Gerindra. Di Jawa Barat itu cenderung merata antara Gerindra, PDIP, lalu disusul oleh PKS. Kemudian di Jawa Tengah seperti biasa masih PDIP yang paling tinggi, disusul kemudian oleh terutama oleh Gerindra. Di Jawa Timur ini masih tiga besarnya adalah PDIP, Gerindra, dan PKB. Sementara di Bali, Nusa Tenggara masih didominasi oleh PDIP. Di Kalimantan, Gerindra dan PDIP saling bersaing. Di Maluku, Papua itu cenderung karena sekali lagi ini errornya agak besar karena di breakdown ke masing-masing wilayah ya. Kemudian pemilih Joko Widodo yang menyatakan puas dengan presiden itu cenderung memilih PDIP, disusul dengan Gerindra, lalu kemudian ke Golkar. Itu kemudian yang kurang puas atau tidak puas dengan kinerja presiden itu cenderung lebih banyak ke Gerindra, disusul kemudian Golkar, lalu kemudian Demokrat dan lalu kemudian Gerindra, PKS, lalu Demokrat, kemudian Golkar. Sementara pemilih Jokowi Ma'ruf Amin pada Pilpres yang lalu itu masih lebih banyak cenderung memilih PDIP, lalu diikuti dengan Gerindra. Sementara pemilih Prabowo Subianto dan Sandi cenderung lebih banyak memilih Partai Gerindra, disusul kemudian PKS, lalu Nasdem dan Demokrat. Ya, jadi cukup jelas polanya di situ. Kemudian dibandingkan dengan pileg sebelumnya, umumnya pemilih partai-partai di pemilu 2019 masih 40% lebih memilih kembali partai yang sama untuk pemilu 2024. Kecuali partai seperti P3 yang tidak sampai 40% yang bertahan. Tapi basis datanya itu di subkategori ini menjadi kecil sehingga errornya cukup besar. Itu secara umum. Kemudian pilihan presiden ini terakhir. Pilihan presiden kalau simulasi 19 nama terjadi dead heat gitu. Sama kuat boleh bilang antara 3 nama teratas. Ganjar Pranowo 19,8, Prabowo Subianto 19,3, Anies Baswedan 18,4. Jadi pada dasarnya kita nggak tahu siapa yang lebih unggul. Kalau melihat simulasi 19 nama ini, barisan kedua, Ridwan Kamil dan lain-lain itu jauh
tertinggal dibandingkan dengan 3 nama teratas ini. Ridwan Kamil 5,8, lalu disusul oleh Sandi, Gibran, Mahfud MD, Erick Thohir, dan Agus Harimurti di kisaran 2-3%, yang lainnya di bawah 2%. Kalau kita lihat tren, yang menarik adalah tren penurunan yang cukup signifikan dari Ganjar Pranowo. Sementara Prabowo dan Anies cenderung, kalau nggak mengalami penguatan, itu cenderung stabil. Kalau dibandingkan selama hampir setahun terakhir, berdasarkan survei telepon. Jadi yang kami bandingkan ini semua survei telepon. Yang lain, nama-nama lainnya cenderung mengalami penurunan. Jadi hanya 2 nama, hanya ada 2 nama yang mengalami 2 atau 3 nama yang mengalami stabilitas atau sedikit penguatan, yaitu Prabowo, Anies, kemudian di sini ada Puan Maharani. Yang lain mengalami penurunan, dan yang cukup tajam kalau selama 2 bulan terakhir adalah penurunan Ganjar Pranowo. Nah, bagaimana kalau simulasinya 3 nama? Lagi-lagi terlihat pertarungan yang sangat ketat di sini, dan ada perubahan urutan. Kalau di sini, kalau tadi belum terjadi perubahan urutan yang terlalu signifikan, kalau ini ada perubahan urutan. Kali ini untuk pertama kalinya sejak setahun terakhir, saya kira Prabowo Subianto kembali jadi nomor 1, meskipun belum terlalu signifikan unggulnya, 3% saja, 3,6%, 3,4%, yaitu 30,3%, disusul oleh Ganjar Pranowo 26,9% dan Anies 25,3%. Kalau kita lihat trennya, maka lagi-lagi terlihat tren penurunan signifikan dari Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo selama 2 bulan terakhir turun sekitar 8%, dari 35% ke 26,9%. Tapi yang menarik di situ, penurunan 8% itu tampaknya belum diambil atau belum berpindah ke Prabowo ataupun Anies. Prabowo mengalami peningkatan sekitar 3,6% dari 26,7%, sementara Anies tak cenderung stabil, mengalami penguatan sedikit sebesar 1,3%. Itu berarti kalau kita berpikir secara sederhana, penurunan 8,1% turunnya suara Ganjar itu terpecah ke menjadi tidak tahu tidak jawab atau menjadi undecided, lalu sebagian ke Prabowo, sedikit ke Anies. Kalau itu mau dilihat secara sederhana ya, tapi itu dugaan. Cuma poin utamanya adalah terjadi penurunan signifikan, dan sebagian dari tampaknya itu ada perpindahan suara dari Ganjar ke Prabowo tampaknya itu, meskipun belum sebanyak angka penurunan dari Ganjar. Kalau untuk wakil presiden, nama 2 terbesar itu masih Ridwan Kamil dan Sandi Uno. Mereka dead hit juga, disusul kemudian Erick Thohir dan Agus Harimurti Yudhoyono. Erick Thohir 13, AHY 9, Hovifah 6,2, lalu Puan Maharani 5,4. Ini kalau kita menggunakan simulasi 8 nama, nama-nama yang sering disebut sebagai bakal calon presiden yang cukup kuat gitu. Untuk simulasi 3 nama, mungkin saya akan highlight di sini saja. Pertama, di wilayah ya, Prabowo unggul umumnya di luar Jawa. Sementara ini unggul tipis ya. Di Sumatera, Prabowo 31,6%. Kemudian di Bali, Nusa Tenggara, Prabowo 32,1%. Di Kalimantan, Prabowo 33,4%. Di Sulawesi 45,3%. Di Maluku, Papua, Prabowo 42,9%. Ganjar Pranowo itu masih cenderung lebih unggul cukup dominan di Jawa Tengah dan DIY. Kemudian Anies Baswedan itu cenderung lebih unggul di Banten dan DKI. Nah, kalau di wilayah Jawa lainnya, di Jawa Barat itu bersaing ketat antara Prabowo Subianto sama Anies Baswedan. Virtually mereka tie di situ, draw. Kemudian
Yang menarik di Jawa Timur. Di Jawa Timur, kalau dari data ini mulai mengindikasikan pergeseran dari tadinya biasanya Ganjar yang cukup tinggi unggul, sekarang diambil alih oleh Prabowo, meskipun unggulnya masih 38%, belum dominan. Jadi itu posisi apa namanya, tiga calon presiden ini, bakal calon presiden ini pada saat ini di berbagai wilayah. Nah, ini yang terakhir, paling akhir, tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden tampaknya masih berkorelasi dengan dukungan kepada tiga nama ini. Yang puas kepada presiden cenderung pilihannya lebih banyak ke Prabowo dan Ganjar. Mereka masih baru disusul Anies, ya. Prabowo dan Ganjar bersaing soal memperebutkan suara yang puas kepada presiden. Sementara yang tidak puas kepada presiden sudah lebih dari 44% itu ke Anies Baswedan. Yang ke Prabowo tinggal hanya 28%, yang ke Ganjar ada 13,8%. Jadi yang puas kepada presiden cenderung memilih Prabowo dan Ganjar, sementara yang tidak puas kepada kinerja presiden itu cenderung lebih banyak berkumpul di Anies. Demikian juga dengan pilihan pada 2019 lalu, pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin itu cenderung pilihannya sementara ini masih lebih banyak ke Ganjar Pranowo, tapi sudah mulai disusul oleh Prabowo Subianto, baru cukup jauh tertinggal itu Anies Baswedan di angka 17%. Sedangkan untuk pemilih Prabowo dan Sandi, pada April ini terlihat terbelah dua, terutama antara Anies dan Prabowo. Sedikit sekali yang ke Ganjar. Jadi kalau kita lihat di sini, Anies masih sangat banyak mengandalkan pemilih Prabowo, sementara Prabowo juga masih mengandalkan pemilihnya sendiri pada 2019, tapi mulai memperoleh dukungan yang cukup banyak dari pemilih Jokowi. Nah, mengapa begitu nanti kita bisa diskusikan, terutama dibantu oleh para narasumber. Kemudian dibandingkan dengan pilihan pada pemilu legislatif, pemilih PKB pilihannya cenderung ke Prabowo dan Ganjar, pemilih Gerindra masih cenderung lebih banyak ke Prabowo, tapi cukup banyak juga yang ke Anies, 46% ke Prabowo, 36% ke Anies. Pemilih PDIP masih mayoritas ke Ganjar, tapi mulai diikuti oleh Prabowo. Jadi kalau kali ini sekitar 31% pemilih PDIP itu ke Prabowo. Golkar ini masih cukup banyak memilih Prabowo, diikuti Anies, baru Ganjar. Tapi di Golkar antara Anies dan Ganjar tampak cukup merata kekuatannya. Pemilih Nasdem mayoritas ke Anies, baru ke Prabowo. Pemilih PKS mayoritas ke Anies. Pemilih P3 sementara ini masih lebih banyak ke Ganjar, diikuti ke Anies. Sementara pemilih PAN mayoritas ke Anies, baru ke Prabowo dan Ganjar. Pemilih Demokrat itu lebih banyak ke Anies, diikuti ke Prabowo, baru Ganjar, dan lainnya. Dan lainnya itu yang lainnya itu untuk partai-partai lainnya 40% ke Anies dan 40% ke Prabowo, terbelah dua. Jadi demikian Bapak Ibu, Mbak Caca, para narasumber dan teman-teman wartawan sekalian. Jadi kalau kita lihat berdasarkan hasil survei ini, memang poin utamanya adalah tampak ada perubahan dalam peta dukungan baik untuk partai politik maupun terutama untuk Pilpres. Dan tampaknya peta dukungan itu terkait dengan berbagai isu maupun evaluasi publik terhadap kinerja presiden maupun lembaga-lembaga. Apakah pola dukungan seperti ini akan terus bertahan? Jawabannya tentu saja sangat tergantung kepada perkembangan yang beberapa waktu ke depan. Demikian Mbak Caca, mudah-mudahan ini tidak terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas Jayadi Hanan. Cukup banyak yang disampaikan karena memang itu dagingnya semua. Itulah yang ditunggu oleh para rekan-rekan media dan juga peserta hari ini. Saya tidak bisa meng-highlight satu persatu karena begitu banyak. Nanti mungkin dari rekan-rekan media bisa meng-highlight mana yang paling penting, yang mana mau ditanyakan. Sekaligus saya juga memberikan atau mempersilahkan kepada rekan-rekan media jika ada pertanyaan boleh langsung ketik di kolom chat. Tapi highlight dari saya bahwa ternyata di tengah isu aliran dana 349 triliun bahkan korupsi BTS, ternyata persepsi masyarakat dari sisi ekonomi ini masih aman karena masih baik. Bahkan juga mengenai pandangan masyarakat terkait lembaga penegakan hukum. Ada banyak juga bahwa kinerja presiden ini masih cenderung puas meskipun ada kasus Piala Dunia U20, isu-isu hukum yang ada. Tapi kalau untuk Piala Dunia U20 ternyata mayoritas masyarakat yang tahu menyayangkan ya kenapa kita batal menjadi tuan rumah. Yang menarik juga mengenai aliran Kementerian Keuangan. Di sini masih ada keberpihakan masyarakat terhadap Pak Mahfud. Yang menarik adalah pastinya mengenai Pilpres 2024. Saya pun tercengang. Di tengah tadi isu juga secara saintifik bahwa PDIP masih unggul, meskipun dua kepala daerahnya yang kemudian menolak jadi tuan rumah, tapi ternyata sangat berdampak untuk Pak Ganjar nih. Ternyata Pak Ganjar mengalami kemunduran dibandingkan Prabowo yang menguat, sementara Anies relatif stabil. Ini memang ada kemungkinan terkait dengan pernyataan Pak Ganjar terkait Piala Dunia U20. Dan langsung saja karena di sini sudah datang dan bergabung yang terhormat Bapak Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi dan Kepala BKPM. Pak Bahlil, mungkin saya mau sapa-sapa dulu karena Pak Bahlil ini penggemar Juventus dia. Pasti nanti akan memberikan pandangan juga ini gimana ini Pak bisa batal Piala Dunia U20 meskipun tidak berdampak signifikan terhadap persepsi masyarakat ke pemerintahan, presiden, bahkan juga ke ekonomi. Mereka masih mengatakan aman. Tapi saya minta pandangannya dari rilis survei hari ini sebagai penggemar Juventus seperti apa. Pak Bahlil, saya persilahkan. Baik, Caca, ya, makasih Caca. Bang Jayadi yang saya hormati dan teman-teman narasumber, ada Bang Burhanuddin, ini sahabat saya Caca waktu kami sama-sama aktivis. Yang pertama, judul survei kali ini mungkin lebih cocok itu kita kasih judul kali ya, ngeri-ngeri sedap. Betul, ngeri-ngeri sedap ini. Yang kedua temanya ini kalau Pilpres saya lihat ini tidak ada capres yang melebihi 30% lebih. Jadi judulnya yang cocok ini adalah semua capres 30% kotor. Caca, tapi saya tidak mau terjebak dengan itu Caca. Nanti saya jelaskan, tapi saya akan masuk pada tupoksi kami di pemerintah. Yang pertama Caca, saya mengapresiasi publik karena publik itu ternyata sudah dewasa dalam menyikapi berbagai macam dinamika perkembangan nasional maupun global, khususnya ekonomi Caca. Kenapa? Karena kita tahu semua bahwa ekonomi global kondisinya tidak menentu dan masih dalam kondisi yang belum pulih. Resesi sudah pasti terjadi, ditandai dengan beberapa perbankan dunia yang mulai di bail out seperti di Amerika, kemudian kredit di Swiss. Dan itu pasti berdampak juga pada perekonomian nasional kita. Nah, alhamdulillah sekalipun ekonomi global nggak bagus, kita punya ekonomi juga nggak bagus-bagus banget Caca. Nggak sebagus top-top banget lah. Tapi kita nggak melarat lah istilahnya ya. Istilahnya nggak top banget tapi nggak jelek banget. Makanya kemudian masyarakat memberikan penilaian 34,4% itulah baik, sementara sedang itu 30%. Dan menurut saya temuan ini sangat fair dalam konteks ekonomi. Menurut saya yang saya rasakan juga demikian Caca. Kami di pemerintah juga mengakui bahwa belum maksimal karena kondisi kita baru selesai pasca pandemi. Yang kedua perang antara Ukraina dan Rusia. Yang ketiga adalah juga geopolitik yang mengancam kita. Itu pertama. Yang kedua, dampaknya kayak apa? Caca, kalau saya melihat tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Bapak Jokowi, ini tolong Bang Jayadi koreksi saya ya. Ini mungkin tertinggi sejak Pak Presiden Jokowi terpilih nih. Dari 8 tahun lalu. Bang Burhanuddin ini tolong dikoreksi kalau omongan saya salah. Ini adalah tingkat kepuasan tertinggi 76,8%. Ini luar biasa sekali menurut saya. Dan boleh katakanlah orang mengatakan tidak puas, oh negara kita kan negara demokrasi. Tapi bahwa faktanya berdasarkan data survei, bukan kata Bahlil, 76,8% publik menilai bahwa kinerja Bapak Presiden Jokowi itu cukup puas. Memang harus diakui, Caca,
Memimpin negara dalam kondisi seperti ini tidak gampang. Tidak gampang sekali. Di saat bersamaan mengendalikan pandemi, kemudian bagaimana memulihkan ekonomi pasca pandemi. Di saat bersamaan terjadi juga geopolitik global yang tidak menentu. Kemudian harga sembako kemarin sempat naik, Bapak Presiden Jokowi turun ke daerah. Bayangkan bulan puasa aja Bapak Presiden Jokowi masih ke pasar, mengecek ke daerah-daerah. Ini sebuah bentuk dari perhatian serius Bapak Presiden dalam melihat tingkat kondisi rakyat di tingkat bawah kaitannya dengan ekonomi. Dan apresiasi publik terhadap kinerja Bapak Presiden itu sejalan dan berbanding lurus dengan apa yang Bapak Presiden lakukan dalam rangka mengoptimalkan, memacu kabinetnya untuk mengejar kinerjanya yang baik. Kami jujur aja, Caca, bocoran, kami di bawah pemerintahan Bapak Jokowi ini tidak mengenal Sabtu Minggu, khususnya di Kementerian Ekonomi. Itu yang ada itu setiap minggu dicek. Berapa lapangan pekerjaan, harga barang, Mendak itu mungkin nggak tidur-tidur itu Mendak, pasti tidurnya di pasar itu. Karena pasti Presiden lebih tahu harga barang daripada Mendak. Karena Bapak Presiden setiap ke daerah turun ke pasar. Kemudian lapangan pekerjaan, jadi kami nggak bisa kerja main-main. Jadi menurut saya ini sebuah apresiasi dan kita tahu bahwa memimpin negara dalam kondisi begini dibutuhkan kecakapan leadership, dibutuhkan kepiawaian, ya dibutuhkan intuisi. Tidak hanya presiden, menterinya pun saya pikir demikian. Kami dalam diskusi di tingkat menteri juga terlontar satu gagasan bahwa memang mengelola negara, memanage kementerian di era pandemi COVID ini di luar kelaziman. Dan ini dibutuhkan leadership. Dan kepekaan kita pada konteks bagaimana menyelesaikan itu. Yang kedua, Caca, saya mulai menjawab pertanyaan Caca tentang persoalan bola. Caca, saya dulu itu manajer bola, Caca dulu. Saya manajer bola Persidafon. Saya bawa Persidafon Dovonsoro Jayapura itu dari divisi 2, divisi 1, kemudian SL, lolos 4 besar. Jadi saya salah satu yang apa namanya, ya pencinta bola lah. Kalau Caca bilang Juventus, ya salah satu klub saya yang saya suka lah Juventus. Nah terkait dengan ini ya gimana ya Caca ya? Takut tangkap kewajibanku, ku tangkap kawanku, kira-kira begitulah logika kampungnya kira-kira begitu. Nah saya ya kita menyesalkan lah ya kejadian seperti ini, tapi udah jangan kita saling menyalahkan gitu. Kenapa? Karena saya setuju aja sama Bapak Presiden. Bapak Presiden mengatakan bahwa publik sangat kecewa. Bapak Presiden tahu sangat tidak mengganggu suasana kebatinan karena persiapan Piala Dunia sudah disiapkan, kemudian juga bidding kita lakukan tidak gampang, timnas juga teman-teman anak-anak muda kita yang sudah siap, kemudian kita dikenain FIFA kemudian memutuskan untuk tidak memilih Indonesia karena ada dinamika sedikit. Tapi saya pikir tidak untuk kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi satu hal saya ingin menyampaikan, selama bola kita politisasi, selama olahraga kita meletakkan pada kerangka yang tidak profesional, itu akan melahirkan sebuah perkembangan yang tidak akan pesat kemajuan kita. Itu sebagai pemerhati bola loh, bukan sebagai menteri ini Caca. Jadi kalau bahaya kalau kamu kutip ini sebagai menteri celaka saya kan, gitu Caca. Tapi sebagai pecinta bola ya sangat prihatin lah dan saya berharap ke depan tidak seperti ini lagi. Yang kedua menyangkut dengan Pilpres ini. Wah ini ngeri-ngeri sedap ini. Caca, waduh ini bahaya nih kalau saya baca survei ini. Bang Jayadi, ini bahaya nih, habis ini media pasti rame nih Bang Jayadi. Kalau kita lihat betul ya Bang Jayadi ya, pengaruh Bapak Presiden Jokowi ini ternyata masih tinggi juga. Artinya bahwa kecenderungan publik menilai elektabilitas seorang capres tidak terlepas dari figur Bapak Presiden Jokowi. Mungkin karena 76,8% yang cenderung puas. Dan artinya apa? Betul partai politik punya kewenangan, tapi tidak bisa dinaifkan berdasarkan data ini. Pengaruh Bapak Presiden Jokowi sangat tinggi sekali. Jadi capres-capres yang mau untuk berkontestasi, ya harus memikirkan variabel ini juga. Jadi tidak hanya variabel partai politik, tapi variabel keberhasilan Bapak Jokowi ini juga harus dijadikan sebagai salah satu referensi. Nah, terkait dengan itu, saya kaget ini Pak Prabowo bisa menyalip Pak Ganjar ini.
Ini saya nggak tahu ini pengaruh Pak Prabowo ikut Pak Jokowi terus, atau pengaruh apa, atau karena mungkin ada pengaruh bola. Nah, ini mungkin Pak Jayadi juga kalau bisa materinya harus didetailkan juga nih, jangan bola aja. Karena saya lihat akhir-akhir ini Pak Prabowo ikut Pak Jokowi terus, gitu sampai-sampai Pak Prabowo mengatakan Pak Jokowi itu adalah guru politiknya lah. Atau mungkin ada nggak kira-kira pengaruh statement Pak Prabowo yang menyatakan Pak Jokowi guru politik kemudian berdampak pada kenaikan 3% itu? Nah, menyangkut dengan hal itu saya pikir masih dalam normal semua. Kita tahu kalau pas Pak Ganjar kan mungkin karena kena sedikit di bola, tapi saya pikir wajar aja rakyat bingung. Insya Allah ke depan bisa kita perbaiki semuanya lah, saya pikir. Dan semuanya saya pikir masih punya peluang yang baik semuanya. Sekali lagi saya mengatakan begini ya, kepada orang-orang atau figur-figur ataupun partai politik kayak beberapa tokoh kemarin mengatakan bahwa istana nggak usah campur cawe-cawe tentang capres. Yang punya kewenangan mencalonkan capres itu kan partai politik. Apa urusannya dengan Pak Presiden? Itu saya lihat ada tokoh politik sudah senior itu, usia juga udah agak tua, tapi masih aja berpikir negatif di era bulan puasa ini. Kalau bisa yang normal-normal aja lah kira-kira. Jadi silakan aja berkompetisi fair, nggak usah dikait-kaitkan dengan urusan istana tentang capres pencapresan. Itu hak partai politik kok. Bahwa kalau memang itu ada dampaknya, ya itu karena konsekuensi dari kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi aja, yang memang hari ini tidak bisa dinaifkan. Publik memberikan apresiasi kepercayaan kurang lebih sekitar 76,8%. Saya pikir itu Caca, pikiran saya terima kasih. Yang kedua juga adalah menyangkut elektabilitas partai politik yang dinamis. Menurut saya ini data sementara lah, Bang Jayadi. Menurut saya ini data sementara sekali yang bisa kita ikuti terus menerus. Saya doakan semua capres-capres ini semuanya bagus terus. Partai politik bagus juga kalau mau evaluasi diri. Kalau nggak evaluasi diri ya wayamna unal maun juga ini barang. Karena ada yang naik, ada yang turun. Jadi judulnya ini adalah capres, semua capres 30% kotor dan judulnya ngeri-ngeri sedap. Demikian, Caca. Wah, ini terima kasih nih Pak Bahlil. Akhirnya saya tuh tadi sebenarnya agak nggak sanggup juga ya memberikan highlight seperti ini. Tapi betul juga bahwa tidak ada yang capai nilai absolut 30% semuanya di bawahnya ya. Nah, ini juga pertanyaan juga dari Pak Bahlil. Ini kenapa bisa ada salipan yang cantik dari Pak Prabowo untuk menyalip nama Ganjar yang sebelumnya itu begitu tinggi popularitasnya? Apa karena ikut Pak Jokowi atau karena isu bola? Kalau beberapa survei sebelumnya itu kan cukup jelas ya bahwa ternyata ada harapan bahwa presiden setelahnya itu bisa meneruskan apa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Beratnya restu dari Pak Jokowi ini juga sangat penting. Oke, langsung saja saya akan ke narasumber saya selanjutnya. Sekarang saya akan minta untuk memberikan tanggapannya Ketua Persepi dan juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial UIII, Bapak Philips J. Vermonte, PhD. Saya persilahkan. Halo, selamat sore. Terima kasih Mbak Caca, yang terhormat Pak Menteri, Pak Bahlil, Bro Jayadi dan Bro Burhan. Ini kalau pakai Bro nanti jadi partai tertentu ya. Bung Jayadi dan Bung Burhan. Sis Caca. Siapa? Sebetulnya agak bingung juga mau mengomentari ini karena temanya banyak sekali ya. Dan dan mungkin sebetulnya jangan-jangan memang ada benang merahnya juga ini dari berbagai hasil dari yang ditemukan oleh Mas Jayadi dan teman-teman di LSI. Yang pertama, saya setuju sama Pak Menteri tadi, Pak Bahlil, bahwa survei ini memperlihatkan Pak Jokowi masih sangat tinggi dukungan publiknya ya. Yang menyatakan puas itu 76,8 itu saya kira memang tinggi sekali di tengah beragam isu yang menerpa sebetulnya aparat-aparat yang misalnya Kementerian Keuangan dan lain-lain gitu ya. Tetapi kepercayaan publik dan kepuasan itu tetap tinggi. Yang kedua, namun demikian, kan ada dua sisi nih. Mungkin ada tiga ya. Satu tentang penegakan hukum, dua pemilihan legislatif, dan tiga pemilihan presiden. Nah, mungkin catatannya begini.
Pak Jokowi, sebagaimana tadi disampaikan Pak Bahlil, itu kinerjanya dinilai baik ya dari sisi ekonomi dan lain-lain. Tetapi menurut saya ada PR besar ini untuk pemerintahan atau presiden ke depan, yaitu bahwa aspek penegakan hukum itu relatif menurun. Dan dia terkait dengan penegakan hukum dan korupsi misalnya. Dan ini Pak Jokowi masih punya waktu kurang lebih 1 tahun ya untuk menumbuhkan legacy juga di bidang terkait dengan penegakan hukum. Kalau di bidang ekonomi, infrastruktur dan lain-lain, saya kira legacy Pak Jokowi solid gitu. Tetapi aspek yang sifatnya kemasyarakatan, penegakan hukum dan lain-lain, ini saya kira juga sesuatu yang penting juga. Karena biar bagaimanapun pada akhirnya kan kita ingin institusi-institusi kita itu berjalan sebagaimana mestinya. Kalau yang ditugaskan menegakkan hukum, yang menegakkan hukum. Yang memberantas korupsi, yang memberantas korupsi gitu. Sementara tadi catatan yang disampaikan melalui survei ini, kepolisian relatif turun, KPK juga apalagi gitu. Dan akibatnya kemana lagi gitu masyarakat bisa menyandarkan diri terkait dengan soal-soal yang menurut saya sangat esensial, apalagi dalam konteks demokrasi. Kita kan tidak hanya membangun secara ekonomi, tetapi bagaimana kita mengkonsolidasikan demokrasi. Jadi saya kira ini PR besar ya, yang harus bisa kita sama-sama lakukan. Kalau KPK-nya tidak dipercaya masyarakat, polisinya tidak dipercaya masyarakat, bahkan dalam beberapa kasus terakhir kita lihat polisinya malah terlibat dalam organized crime juga gitu kan. Kita lihat di proses pengadilan, siapa yang harus melakukan ini gitu. Dan mungkin yang harus menyeimbangkan ya. Dan mungkin yang saya nggak tahu ada atau tidak ada pertanyaannya dalam surveinya Mas Jayadi dan teman-teman kali ini, itu sebetulnya bagaimana ruang publik ya. Misalnya ruang masyarakat sipil dan lain-lain. Kalau dalam beberapa survei sebelumnya saya lihat di beberapa lembaga lain itu ada misalnya kekhawatiran-kekhawatiran tentang ruang publik, ruang masyarakat sipil yang semakin menyempit dan lain-lain gitu ya. Jadi poin saya adalah legacy hukum dan kemasyarakatan itu juga sangat penting untuk dibangun oleh Pak Presiden Jokowi di masa-masa akhir jabatan periode keduanya. Yang kedua, dari sisi pemilihan legislatif, ini juga menarik. Kalau saya nggak salah, karena tadi banyak sekali slide-nya, itu sepertinya yang paling banyak menerima efek kotel itu, ekor jas, adalah Gerindra. Ya kan? Gerindra solid suaranya, dan di sisi yang lain, Pak Prabowo, kalau menurut saya tadi ada pertanyaan menggelitik dari Pak Bahlil, Pak Prabowo bisa menyalip Pak Ganjar ini apa karena soal karena sering ikut sama Pak Jokowi aja atau karena ada hal-hal lain gitu ya. Dan kalau kita lihat tadi sepertinya Pak Prabowo ini saya kira masa pendukungnya yang di tahun 2019 lalu ini sebetulnya penopangnya. Kalau dulu kan suaranya banyak juga, sekarang mungkin belum mencapai titik itu lagi Pak Bahlil waktu Pilpres yang dulu gitu. Jadi masih ada ruang nih dari 30% sekian, masih ada ruang sampai ke 40%-an kan. Dan saya lihat tadi disampaikan oleh Pak Jayadi, baik mereka yang menyatakan tidak puas kepada presiden, kepada kinerja pemerintah sekarang, dan yang tidak puas, itu kategori 2 itu relatif seimbang di kalangan pemilihnya Pak Prabowo gitu. Jadi artinya yang suka atau tidak suka dengan pemerintahan Pak Jokowi, tetapi memilih Prabowo dulu, ya sekarang akan milih Pak Prabowo lagi gitu. Dan ini saya kira core-nya Pak Prabowo itu solid sekali. Dan saya kira ini tidak juga dimiliki oleh partai-partai lain gitu. Karena saya lihat misalnya kalau kita lihat koalisinya Pak Gerindra dengan PKB, yang banyak menerima kotelnya kan lebih banyak ke Gerindra. PKB-nya sendiri tadi diperlihatkan oleh Pak Jayadi relatif turun suaranya gitu, dan mungkin bahkan dia nggak masuk ke 5 besar gitu. Dan ini saya kira teman-teman PKB yang bisa menjawab kenapa demikian gitu ya. Tetapi terlihat bahwa dari sisi kotel koalisi atau kebersamaan PKB dengan Gerindra ini mungkin belum membawa kotel. Karena apa? Karena pertanyaan ini penting. Saya kira semua partai harus menanyakan ini juga. Apakah pilihannya terhadap capres itu
akan membawa efek pada perolehan suara mereka di pemilu legislatif. Dan tadi kita lihat beberapa partai seperti PAN, P3, dan lain-lain itu relatif sepertinya ada split ya masa pemilihnya dengan capres pilihan koalisinya gitu. Dan walaupun semakin relatif akan solid ini pencalonan capres, tetapi mungkin partai perlu mengingat juga bahwa mereka perlu untuk memenangkan atau menambah kursi, memperkuat kursi mereka di DPR. Dan fokus kita hari ini sangat terfokus pada pemilihan presiden. Padahal mungkin partai-partai ini juga punya agenda yang lain. Sejauh ini tentu saja karena Pak Jokowi masih sangat populer, sangat diapresiasi kinerjanya, tentu mungkin partai-partai ini juga masih playing safe ya. Dan saya kira nih Pak Jokowi ini hebat sekali gitu. Hingga hari ini walaupun sudah menjelang akhir masa jabatan periode kedua, Pak Jokowi ternyata masih sangat menjadi kingmaker gitu ya. Dan juga mungkin masih bisa mempengaruhi berbagai proses. Nah, yang ketiga, ini ada yang menarik. Tadi soal korupsi dan lain-lain. Ini menurut saya ini concern yang paling besar seharusnya, mudah-mudahan teman-teman media juga bisa menulis ini. Bagaimana split antara, dan kelihatan jelas ya, masyarakat yang mendukung pernyataan-pernyataan Pak Mahfud dengan DPR gitu. Dan padahal DPR mungkin fungsinya lebih diharapkan sebetulnya dalam hal proses check and balances gitu terhadap eksekutif. Tapi Pak Mahfud yang ternyata bisa memecahkan kebekuan ini terkait dengan isu-isu di Kementerian Keuangan. Tadi disebutkan 35% orang tahu hal-hal berita-berita terkait dengan aliran irregular ya kepada dalam hal Kementerian Keuangan. Dan di situ jangan-jangan kalau bukan Pak Mahfud yang mengutarakan, itu nggak banyak juga orang yang tahu gitu. Seperti kasusnya di situ tadi ada survei Pak Joni Plate yang tahu cuma 16%. Jadi ini bagaimana ya? Masyarakat kita ini tahu jangan-jangan udah capek juga sama soal korupsi ini. Jadi mereka nggak peduli gitu. Tetapi karena ada Pak Mahfud yang bisa membawa sentimen masyarakat terhadap soal ini, maka isu ini bisa menjadi pembicaraan. Walaupun yang tahu cuma 35%. Tapi dibandingkan dengan isu yang lain ini jauh lebih baik gitu. Dan ini saya kira soal lain juga ini. Bagaimana kita tetap menurut saya agenda tentang penanganan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, orang seperti yang pejabat eselon 3 Kementerian Keuangan itu kan hanya eselon 3. Tapi dengan powernya yang kecil aja dia bisa melakukan perbuatan seperti itu. Ya kan? Dengan power yang kecil. Dan yang kemarin kita ramai bicarakan pengalaman orang-orang yang pulang dari luar negeri di bandara harus menghadapi sama juga kekuasaan kecil yang dimiliki sebagian petugas di bandara itu, mereka bisa exercise gitu. Bayangkan bagaimana situasinya bila orang punya power yang besar. Dan ini saya kira harus menjadi catatan bahwa soal-soal terkait pemberantasan korupsi ini sangat penting dan angkanya sebetulnya agak mengecewakan ya. KPK-nya semakin relatif tidak dipercaya oleh masyarakat. Yang kelima menurut saya ada yang menarik adalah bahwa kalau partai politik mengalami tren penurunan dan juga perubahan klasmen nih. Kalau dalam sepak bola ya Pak Prabowo tiba-tiba meningkat pesat. Pak Ganjar mengalami penurunan yang cukup signifikan, Pak Prabowo naik menjadi nomor 1. Dan seperti sebetulnya secara tidak langsung dan langsung juga Pak Jayadi menyampaikan bahwa ini sebagian karena isu sepak bola. Saya kira ini adalah hal yang menarik karena berarti sebetulnya ada soal-soal terkait momentum, ada sensitivitas terhadap isu. Gitu. Ada sensitivitas terhadap isu ya, waktu pemilu masih 10 bulan lagi itu mungkin ini menjadi pelajaran buat semua capres bahwa momentum politik itu memang kadang-kadang bisa diciptakan tetapi kadang-kadang datang dari luar gitu. Mungkin Pak Ganjar saya kira nggak Pak Ganjar surprise juga efek ini bahwa demikian besarnya
Tetapi kalau kita ingat juga dulu pemilu 2004, Pak SBY itu mulai dengan elektabilitas hanya 6% loh. Iya kan? Pak Burhan pasti masih ingat nih. Survei-survei tahun 2004, Pak SBY itu mulai dengan 6%. Tetapi kalau ada momentum macam-macam ya, yang tiba-tiba aja kayak misalnya pernyataan terkait Pak SBY gitu ya, itu tiba-tiba jadi terakumulasi gitu. Dan ini hal ini mungkin terjadi dalam konteks hari ini terkait sepak bola tim sepak bola Israel ini. Walaupun sepertinya kali ini saya menduga mungkin temporer ya, karena saya lihat Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu berusaha selalu dekat dengan Pak Jokowi yang mereka tahu di approve oleh publik gitu ya. Tetapi persoalannya adalah nanti siapa yang bisa memanfaatkan momentum. Dan berdasarkan survei yang disampaikan Pak Jayadi dan LSI hari ini, ternyata semuanya masih sangat kompetitif. Baik di skenario 19 nama dan skenario 3 nama gitu. Jadi artinya ruang masih terbuka bagi semuanya untuk berubah, suaranya bertambah atau suaranya menurun gitu. Dan ini saya kira dia akan sensitif terhadap isu-isu ini semua. Dan mudah-mudahan isu-isu terkait dengan penegakan hukum, pemberantasan korupsi bisa menjadi agenda yang dikedepankan oleh para kandidat ini. Mungkin itu sedikit catatan saya, Mbak Caca, terhadap hasil surveinya LSI, Pak Jayadi dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Philips Permonte, ini banyak sekali highlight yang bagus ya, meskipun memang kita apresiasi persepsi masyarakat terkait Pak Jokowi tentang ekonomi baik, tapi ternyata highlight dari Mas Philips adalah bahwa tinggalkan legacy bukan soal pembangunan yang bagus atau ekonomi yang bagus, tapi legacy hukum dan juga pemberantasan korupsi ini penting. Nanti boleh juga nanti ditanggapi oleh Pak Jayadi atau mungkin kepada Pak Bahlil, tapi nanti ya. Juga mengenai kotel efeknya Gerindra, bahwa ternyata efeknya ini bukan ke Pak Prabowo ya, karena mesti kita kaji dulu Pak Prabowo apa karena nempel terus Pak Jokowi makin tinggi, atau juga karena Pak Ganjar yang diterpa isu Pildun makanya bisa menyalip, seperti apa. Tapi di highlight bahwa bisa jadi ini karena soal momentum yang tidak pas ketika lagi tinggi-tingginya nama Pak Ganjar, dia memberikan pernyataan tapi ternyata sedikit blunder dan efeknya pembatalan. Temporerkah ini? Nah, itu yang mungkin di-highlight juga oleh Mas Philips. Apakah ini temporer ataukah juga langgeng sampai 10 bulan mendatang? Langsung saja saya akan persilakan untuk narasumber saya berikutnya. Ini dari peneliti utama Indikator Politik Indonesia kepada Bapak Burhanuddin Muhtadi, PhD. Saya persilahkan. Terima kasih, Sis Caca. Sis and bro semua ya. Silakan, Mas. Terima kasih Mas Jayadi, ada Pak Menteri. Ya, selamat siang Pak Menteri, kemudian Mas Philip, Uda Philip ya. Saya seperti Uda Philip itu agak kesulitan untuk merangkaikan topik yang sedemikian beragam dalam satu tarikan nafas ya. Tapi saya coba mencoba untuk mengaitkan topik-topik yang tadi disurvei oleh Mas Jayadi dalam satu kaitan yang mungkin bisa saling membantu menjelaskan satu sama lain. Nah, pertama begini. Pertama kuncinya adalah approval rating Presiden Jokowi. Dan ini punya efek dalam beberapa hal, terutama berkaitan dengan peta Pilpres 2024. Jadi approval rating Pak Jokowi dalam catatan LSI itu 76,8%. Di awal April 2023, dan dalam waktu 8 tahun terakhir, tadi saya cermati trennya, itu adalah perolehan paling tinggi menurut catatan LSI terhadap tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden. Ya. Pak Burhan, artinya 76,8% ini ada tingkat kepuasan publik tertinggi sejak Bapak Presiden Jokowi jadi presiden. Betul, betul. Itu yang paling penting itu. Nah, itu penting itu. Maka kan LSI juga menyampaikan misalnya dengan mengutip survei sebelumnya di bulan Juni 2015 ketika approval Pak Jokowi 40% pun LSI mengabarkannya kan kepada publik ya. Jadi artinya ketika turun disampaikan kepada publik dan ketika mencapai
di kisaran 76,8% pun disampaikan. Nah, saya ingin mengatakan begini, apa sih makna approval rating yang tinggi ini? Nah, pertama sebelum soal approval rating yang tinggi tadi, kebetulan Political Intelligence Morning Consult, itu salah satu lembaga konsultan terkemuka di Amerika Serikat, merilis survei-survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemimpin di negara-negara demokrasi. Itu ada puluhan itu yang diriset ya, dari Amerika Utara, dari Amerika Latin, dari Eropa, dari Asia. Nah, yang paling tinggi itu Narendra Modi, 78% di bulan Maret ya, 2023. Nah, Indonesia sayangnya tidak masuk dalam radar survei Political Intelligence, tetapi kalau kita masukkan angka 76,8% ini, itu kurang lebih Pak Jokowi ada di peringkat kedua, ya, karena pemimpin negara-negara lain itu umumnya kecil, apalagi negara-negara Barat itu kan publiknya sangat ganas ya dalam menilai tingkat approval rating pemimpinnya. Nah, maknanya ini ternyata sangat berkaitan dengan peta Pilpres 2024. Nah, apa kesimpulannya? Kebetulan di Maret 2023 kemarin kami merilis peta Pilpres dan kami bikin analisis korelasi berdasarkan data besar yang kami miliki dari indikator politik Indonesia. Itu ada temuan menarik ya. Pertama, berdasarkan big data yang kita punya. Jadi ada puluhan ribu tuh data yang kita survei selama 2 tahun terakhir. Ternyata mereka yang memilih Pak Jokowi, ya mungkin agak mirip juga dengan data LSI, itu sebagian besar sudah tidak dimonopoli oleh Ganjar Pranowo lagi. Gitu. Jadi ada, ini sebelum insiden Pildun ya, sebelum insiden Piala Dunia. Jadi ada tendensi kenaikan elektabilitas Pak Prabowo di 2 atau 3 bulan terakhir itu bukan berasal dari basis pendukungnya sendiri di 2019, tetapi berasal dari basis pendukung Pak Jokowi. Jadi dari data yang kita kumpulkan, ya ada puluhan ribu itu data survei tatap muka, ya, itu kita temukan pola di mana ya, mereka yang memilih Pak Jokowi 2019 itu sebagian sudah mulai mengalir ke Pak Prabowo. Nah, pertanyaannya kapan itu? Nah, karena ini data panjang, kita tracking ternyata per November 2022. Jadi ketika November 2022 Pak Jokowi secara terbuka mendukung Pak Prabowo, saya catat ada 5 kali Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, ya, dalam bahasa yang istilah ahli komunikasi disebut istilah low context, ya. Karena bahasa Pak Jokowi ketika mendukung Pak Prabowo itu pakai bahasa straightforward. Misalnya dia menyebut Pak Prabowo penerus saya 2024. 2024 jatah Pak Prabowo. Itu agak beda misalnya kalau Pak Jokowi mendukung Ganjar. Kalau Pak Jokowi mendukung Ganjar, meskipun dilakukan juga dalam beberapa kasus sebelumnya, tetapi bahasa yang dipakai itu high context. Misalnya Pak Jokowi menyebut pilihlah orang yang rambutnya putih. Itu nggak semua orang paham tuh kalau itu Ganjar. Atau ketika acara Pak Jokowi dan Pak Bahlil di Jawa Tengah, di Batang. Pak Jokowi mengajak Pak Ganjar masuk ke mobilnya. Itu kan bahasa dukungan yang menurut saya terlalu high context. Nggak semua orang paham. Nah, mungkin pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa Pak Jokowi kalau mendukung Ganjar tidak seterbuka kalau mendukung Prabowo. Nah, ini ada kaitannya dengan rivalitas antar kingmaker. Gitu. Karena Ganjar produk atau mereknya itu PD Perjuangan. Tunggu. Rivalitas antara apa itu? Rivalitas antara Jadi gini Pak Bahlil. Berarti di kingmaker yang jadi sukses dong, bukan kandidat kalau begitu. Nah, kingmaker kan orang yang membuat king, Pak. Jadi jadi bukan ini 2024 ini bukan hanya pertarungan antar capres, tapi juga pertarungan antar kingmaker. Menurut saya ya. Jadi
Kingmaker yang pertama namanya Surya Paloh, dia udah punya mainan sendiri, namanya Koalisi Perubahan. Nah, ada dua kingmaker yang sekarang muncul, satu namanya Ibu Mega, satunya lagi adalah Pak Jokowi. Nah, Ganjar bagaimanapun adalah kader PD Perjuangan. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi mengendorse Ganjar secara terbuka, itu ada perasaan tidak enak dengan Ibu Mega. Apalagi Ibu Mega dalam beberapa kejadian sudah memperingatkan Pak Jokowi supaya jangan cawe-cawe urusan capres PDIP. Ingat ya, dalam hari ulang tahun PDIP ke-50, Ibu Mega mengatakan urusan capres itu urusan saya, hak prerogatif saya, udah ada di kantong saya. Dan karenanya Pak Jokowi tentu ada semacam perasaan segan ya untuk mengendorse Pak Ganjar secara terbuka. Dan karena keseganan itu, belakangan Pak Jokowi tidak memiliki persoalan psikologis apapun untuk mendukung Pak Prabowo. Dan itu pula yang menyebabkan Pak Prabowo mendapatkan durian runtuh. Gitu. Jadi data saya menunjukkan di antara basis pemilih Pak Prabowo, ya, itu sebagian basis Islamis ideologisnya udah pindah ke Anies. Bahkan sebelum Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo. Jadi data kami menemukan pola di mana sekarang yang masih memilih Pak Prabowo itu core voternya adalah sekitar 35%, ya 35%. Memang cukup besar, tetapi sebagian besar sudah pindah ke Anies Baswedan. Nah, core voter ini karakteristiknya adalah pemilih yang menginginkan pemimpin yang kuat, yang punya latar belakang militer, tetapi non-Islamis. Karena kalau yang Islamis, basis Pak Prabowo-nya sudah pindah ke Pak Anies. Nah, pertanyaannya adalah, di mana sumber kenaikan suara Pak Prabowo? Karena nggak cukup untuk rebound di bulan Februari atau Maret 2023, kalau hanya mengandalkan basisnya sendiri, yang sebagian besar sudah pindah ke Anies. Nah, jawabannya adalah dari basis pendukung Pak Jokowi sendiri, yang mulai beralih ke Pak Prabowo. Dan peralihan itu sebelum ada insiden Pildun. Nah, coba saya kaitkan ke sini, ya, ke salib menyalibnya ini ya, siapa namanya, Pak Prabowo ya kan, di survei terakhir LSI ini kan udah mulai nyalip nih. Pertanyaannya, dari mana gitu ya sumber kenaikan Pak Prabowo selain dari basis pemilih Pak Jokowi? Nah, saya menduga dengan keras itu dari basis pendukung atau penggemar sepak bola. Jumlahnya nggak main-main, Pak Menteri ya. Survei indikator bulan Maret pertengahan itu jumlahnya 63,5%. Mereka yang menyukai sepak bola. Data Ipsos hampir 70%. Jadi mereka ini pada dasarnya itu non ideologis. Ya. Nah, mereka ini kalau melihat dari data Mas Jayadi itu kecewa betul dengan kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah. Jadi 62% tahu Indonesia menjadi tuan rumah, sebagian besar mereka juga tahu bahwa Israel sudah lolos kualifikasi, dan 70-an% kecewa atas pembatalan ini. Nah, pertanyaannya, siapa yang dipersalahkan atas pembatalan atau kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah? Nah, dari data yang ditampilkan tadi, sepertinya scapegoat atau kambing hitam dari penggemar bola yang merasa kecewa atas kegagalan tersebut, itu dialamatkan ke PDI Perjuangan dan Ganjar. Jadi mereka tidak menyalahkan Pak Jokowi atau pemerintahan atau Erik. Buktinya kan 80,6% publik yang tahu Indonesia sebagai tuan rumah menganggap Erik sudah maksimal sebagai ketua PSSI supaya Piala Dunia tetap diberlakukan. Dan ada indikasi suara penurunan hampir 8% dari Ganjar. Jadi sepertinya scapegoating itu yang menerima scapegoating itu adalah Ganjar. Jadi ada dua di sini yang menurut saya penting buat Mas Ganjar untuk mengantisipasinya. Satu adalah basis pendukung Pak Jokowi sekarang tidak lagi didominasi oleh Mas Ganjar. Ini bisa jadi kabar buruk, ya. Karena bagaimanapun ini awal kekuatan dari Ganjar Pranowo, itu eksklusif mendapatkan dukungan dari Jokowi Lane ya. Tapi sekarang eksklusivitas itu udah harus dibagi dengan Pak Prabowo.
Sementara Pak Prabowo masih mendapatkan kurang lebih 35% dari basis lamanya. Nah, ini yang membuat Pak Prabowo sekarang dapat momentum. Basis lamanya dia bisa pertahankan, kurang lebih 35%, plus dapat pendukung baru. Nah, berikutnya adalah dari penggemar sepak bola yang kecewa. Nah, ini ya. Nah, apalagi ini ya, sebagai bahan untuk diskusi. Survei saya bulan Maret itu ada pertanyaan, ya, mereka keberatan tidak keberatan, persis kayak temuannya Mas Jayadi. Cuma saat itu temuan saya itu 53-59%. Mas Jayadi di survei LSI lebih tinggi lagi karena surveinya lebih mutakhir ya. Yang kecewa 72%. Artinya ya, kecewa karena pembatalan. Artinya pada dasarnya masyarakat kita tidak mempersoalkan kehadiran Israel. Dan kalau saya breakdown siapa yang tidak mempersoalkan berdasarkan survei indikator, itu sebagian besar pendukung Ganjar sendiri. Jadi pemilih Ganjar maupun pemilih PDIP di 2019, untuk pemilih PDIP kita punya pertanyaan ya, 2019 milih apa? Kalau mereka memilih PDIP, sebagian besar tidak mempersoalkan Israel. Tapi kalau mereka memilih PKS, PAN, dan P3, sebagian besar mempersoalkan kenapa Israel harus datang. Nah, kalau ditanya pilihan capres hari ini, pemilih Anies Baswedan sebagian besar menolak kehadiran Israel. Pemilih Ganjar sebagian besar mendukung. Nah, inilah yang saya sebut ada misrepresentasi. Ada gap antara aspirasi PDIP dan Ganjar Pranowo dengan basis masanya. Nah, jadi basis masa kedua entitas ini pada dasarnya nggak ada problem sama Israel. Tetapi elitnya mempersoalkan. Nah, lain dengan Anies. Basis Aniesnya sendiri sudah mempersoalkan kehadiran Israel. Nah, karenanya ketika basis PDIP dan Ganjar tidak mempersoalkan kehadiran Israel di Piala Dunia, tetapi Mas Ganjar dan PDIP mempersoalkan, maka ada potensi kekecewaan di situ. Nah, pertanyaannya, kekecewaan dari kelompok ini lari kemana? Nah, data Mas Jayadi mengkonfirmasi spekulasi yang sebelumnya berkembang, larinya itu sulit ke Anies Baswedan. Kenapa sulit ke Anies Baswedan? Karena mereka yang kecewa ini pada umumnya adalah basis pendukung Pak Jokowi, basis pendukung PDIP. Jadi kalau lari, pasti larinya bukan ke capres yang dianggap sebagai antitesis Pak Jokowi. Larinya ke capres yang satu lane. Meskipun lagi-lagi data Mas Jayadi menarik nih. Ternyata yang lari cuma 3%. Kan Mas Ganjar 8% ya, defisitnya ya. 3% aja yang lari ke Pak Prabowo. Sebagian besar itu undecided atau jangan-jangan golput. Jadi ada potensi mereka pendukung Pak Jokowi yang mengalami disilusi karena statement Ganjar atau PDIP itu tidak serta-merta dimaksimalkan atau dimanfaatkan oleh Prabowo. Karena mungkin ada masalah sebelumnya gitu ya yang membuat mereka harus berpikir untuk memilih Pak Prabowo. Tapi setidaknya Pak Prabowo mendapatkan 3% dari 8% penurunan suara Ganjar. Saya kira itu dari saya gitu ya. Satu lagi yang menurut saya konsisten, temuan saya maupun Mas Jayadi, ya ini jadi sulit buat Anies Baswedan. Ya. Karena Mas Anies dari awal terlalu menarasikan sebagai figur antitesis, mungkin bukan Mas Anies sendiri ya, tetapi ada orang sekitarnya, maka ketika ada 76,8% masyarakat yang puas, sulit buat kubu Mas Anies jualan narasi perubahan. Mau berubah gimana 76,8% puas? Ya. Nah ini menurut saya agak kesulitan. Padahal nih ya, kalau dilihat dari sisi rekam jejak, Mas Anies itu lebih dekat loh dengan Pak Jokowi ketimbang Pak Prabowo ya. Jangan lupa 2014 itu Mas Anies itu jubirnya Pak Jokowi. Kemudian di periode pertama Mas Anies itu menterinya Pak Jokowi. Tetapi inilah opini publik sejak 2017 Pilkada DKI Jakarta, dan pada saat Mas Anies jadi gubernur DKI Jakarta, beliau memframe seolah-olah menjadi figur alternatif istana, ya, dan itu kemudian terpatri sampai sekarang. Dan ketika approval rating Presiden Jokowi tinggi, maka Mas Anies tidak mendapatkan insentifnya. Waktu bulan November 2022, pertama kali Anies Baswedan menyalip Pak Prabowo di peringkat kedua, pada saat itu survei indikator menemukan approval rating Pak Jokowi turun
72% ke 66%. Baru Mas Anies punya momentum, itu pun masih dapat angka 66%. Jadi poin saya adalah melihat konstelasi sekarang, itu sulit buat Mas Anies mendapatkan insentif elektoral sepanjang approval rating Pak Jokowi di atas 70%. Tetapi juga menjadi berat buat Mas Ganjar kalau hanya mengandalkan dari segmen pendukung Pak Jokowi saja. Karena basis pendukung Pak Jokowi sekarang sudah harus dibagi rata dengan Prabowo Subianto. Nah, apakah perkembangan ini temporer atau permanen? Ya kita tanyakan nanti pada Mas Jayadi di rilis-rilis mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Burhan. Wah, ini menarik sekali ya, bahkan dianalisis secara rinci mengenai apa sumber suara dari Pak Prabowo seperti apa, bahkan juga Anies seperti apa, dan kalaupun berkurang dari Ganjar itu karena apa. Apa yang dikatakan oleh Mas Burhan ini menarik ya, bahwa masih apa ya, masih ajak basis pemilih dari Pak Prabowo, tapi memang dilalah dengan posisi yang sekarang yang Islamis ke Pak Anies. Tapi juga ada sumber dari para pemilih Jokowi dulu, ini juga akan beralih ke Prabowo, tapi juga harus berbagi dengan Pak Ganjar. Tapi Pak Ganjar masih agak terbelenggu nih dengan isu Piala Dunia, ini juga menarik. Karena kita sudah jam 4, langsung saja kita masuk ke sesi diskusi. Banyak sekali pertanyaan sudah masuk, tapi izin sebelum ke Pak Jayadi, kita mungkin klasifikasi ya pertanyaannya ya. Ini kita mendahulukan pertanyaan soal ekonomi dulu ya, karena nanti akan lebih banyak di bawah itu soal politik. Nah, saya ingin pertama kali ke Pak Bahlil terlebih dahulu. Banyak sih pertanyaan dari Mas Fatah Sidik dari Alinea, tapi terkhusus untuk Pak Bahlil adalah sebenarnya approval rating terhadap Pak Presiden ini kan naik ya, bahkan juga Bapak mengatakan ini tertinggi dari era kepemimpinan Pak Presiden. Apakah ini juga karena dipengaruhi oleh harga pangan yang relatif stabil, ini kerja dari Mendak yang baik, Pak Jokowi juga sering apa ya, operasi pasar juga, dan juga ini saya nggak tahu ya, Pak Bahlil mau akan menjawab atau tidak ya. Kalau mungkin pribadinya Pak Bahlil ini setuju nggak sih kalau Pak Jokowi ini memberikan restu untuk koalisi kepada Pak Zulhas, Pak Mendak ini, karena Pak Mendak ini cukup baik ini mengelola masalah harga-harga yang dilakukan akhir-akhir ini. Seperti apa? Boleh dijawab. Waduh, Caca, ini pertanyaan Caca ini ngeri-ngeri sedap juga nih judulnya. Wah, ini bisa kalau saya jawab itu Bang Zul langsung suara PAN naik lagi tuh, Caca. Silakan Pak. Yang pertama, saya mengatakan bahwa kinerja pemerintahan khususnya di bidang ekonomi itu bahwa Presiden Jokowi itu langsung mengikuti day to day, Caca. Jadi bahwa Presiden Jokowi dalam arahannya tidak hanya pada konteks kebijakan dalam rapat, tapi juga mengecek evaluasi kinerja masing-masing menterinya. Satu. Yang kedua, bahwa Presiden Jokowi itu bukan tipe presiden yang asal Bapak senang. Hanya kita kasih laporan terus beliau senang. Enggak, dia cek di lapangan, Caca. Contoh menyangkut harga pangan. Contoh kami dari investasi. Dia ngecek sendiri. Lihat industri di lapangan jalan enggak. Jadi kami ini menteri-menteri ini nggak bisa kasih jawaban asal-asalan, Caca. Apa yang saya mau sampaikan, menurut saya 76,8% itu merupakan angka yang berbanding lurus dengan cara bahwa Presiden Jokowi memimpin tim ekonomi. Ngecek dia. Kalau ada masalah di lapangan langsung dibuat solusi. Contoh kemarin saya di Sulawesi Selatan. Saya dampingi Bapak Presiden. Mengecek panen raya. Di sana kan menghasilkan 2 juta ton beras di Sulawesi. Tapi ternyata cadangan di sana itu tinggal 25.000 ton. Kenapa? Karena wilayah-wilayah lain itu mengambil dari Sulawesi Selatan. Seperti di Kalimantan, di mana-mana. Dia langsung memutuskan rapat di situ. Rapat dengan Kepala Bulog, rapat dengan Mentan, rapat dengan kami, langsung memutuskan. Agar harga tidak terjadi kenaikan. Kemudian bawang, telur, semuanya langsung diputus di lapangan. Memang ini model kepemimpinan presiden yang di luar kelaziman. Langsung
rapatnya di lapangan putus langsung jalan gitu. Dan ini memang gaya Bapak Presiden Jokowi. Nah, jadi di samping memang harganya dijaga, di samping itu memang Bapak Presiden Jokowi betul-betul fokus. Yang kedua, Caca, ini kerja tim. Bapak Presiden Jokowi selalu mengatakan bahwa ini kerja tim. Kalau approval ratingnya turun, itu juga tim yang kerjanya nggak maksimal. Kalau approval ratingnya naik, itu juga karena tim. Tapi sudah tentu di bawah komando Bapak Presiden Jokowi. Nah, terkait dengan Bang Zulhas, apakah kemudian Bang Zulhas ini bagaimana? Bagus nggak ini? Menurut saya sih teruji harga minyak goreng. Waktu Bang Zulhas, Bang Lutfi digantikan. Bang Lutfi ini kan abang saya. Sama-sama di HIPMI. Dia digantikan, salah satu persoalannya kan harga minyak goreng nggak bisa dikendalikan. Bang Zulhas masuk, harga minyak goreng terkendalikan. Sekalipun harga global menurun ya. Tapi memang Bang Zulkifli Hasan ini kan mantan pedagang kelontong juga. Jadi ngerti. Dia biasa main di pasar becek, bukan di pasar saham. Jadi ngerti dia. Nah, kemampuan leadershipnya juga bagus. Tapi kalau Caca bilang apakah pantas dan layak untuk Bang Zulhas memimpin tim koalisi, saya belum jadi ketua umum partai, jadi saya nggak bisa menjawab itu domain ketua umum partai. Tapi kalau ditanya punya kapasitas nggak, saya pikir Bang Zulkifli punya kemampuan itu. Dan Bapak Presiden Jokowi, saya pikir sangat percaya kepada Bang Zulkifli karena beliau melaporkan secara langsung. Itu Caca kalau menyangkut dengan Bang Zul ya. Dan saya pikir tidak bisa dipungkiri, saya mengaitkan sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Bang Burhan tadi. Tidak bisa dipungkiri bahwa kenaikan survei yang dialami oleh Pak Prabowo maupun oleh Pak Ganjar itu sedikit banyaknya berpengaruh karena ada apa ya, dukungan lah Bapak Presiden Jokowi. Apakah dukungan langsung atau tidak langsung kan itu tergantung gaya Bapak Presiden. Tapi mungkin akhir-akhir ini karena Pak Prabowo yang sudah mendeklir untuk maju, maka langsung dinyatakan jadi capres. Tapi kalau besok Pak Ganjar juga sudah deklir, katakanlah contoh ada gabungan partai politik atau katakanlah PDIP, contoh mendeklir dia, mungkin surveinya naik lagi. Itu. Jadi saya pikir ini masih dinamis lah. Nah, tapi kalau salah manage bisa bahaya juga nih Pak Burhan. Pengalaman saya waktu jadi Direktur Pemenangan Pemuda di tahun 2019 untuk TKN. Caca, pemilu 2024 kalau jadi 2024 itu jumlah pemilihnya itu 17 tahun sampai 50 tahun, itu 60%. Artinya siapa yang akan memenangkan pertarungan itu tergantung dari suara 17 tahun sampai 50 tahun. Dulu saya refleksi sedikit ke sejarah tahun 2019 pemilih 17 sampai 42 tahun itu 51%. Maka waktu itu Pak Presiden Jokowi menargetkan kepada saya adalah bagaimana mencari suara anak muda sebanyak-banyaknya untuk milih Pak Presiden Jokowi dan Pak Kiai Maruf Amin. Karena antitesa dari waktu itu Sandi kan anak muda gitu. Jadi kerjaan saya bagaimana untuk turun terus itu. Nah, alhamdulillah kita suaranya menang 6 sampai 8% dari anak muda. Nah, sekarang bukan lagi 41. Bukan 51 tapi 60%. Maka menurut saya siapa yang bisa mengambil hati anak muda usia 17 sampai 50 tahun, maka peluang dia untuk menangkan pertarungan di Pilpres itu semakin tinggi. Jadi sekarang masih saya melihatnya belum ada yang single majority lah, masih apa ya, imbang-imbang semua lah, 30% kotor. Itu pun kalau Pilpres jadi ya 2024 jadi ya 2024. Wah, ini gawat ini pernyataan. Doa 2024 agar tidak ada apa-apa, karena pengadilan kan ngomongnya begitu. Kita ngeri-ngeri sedap juga, bukan kata saya nih. Kalau saya konsisten, apa perintah undang-undang, apa perintah Pak Jokowi, kita siap pemilu 2024, kita harus wujudkan itu dengan damai. Cuma pengadilan ini kan pusing kita. Itu kita, makasih. Ngeri kali diskusi sore ini ya, udah mau buka puasa kita jadi galau. Ini suara PAN naik nggak nih, Bang Menteri?
saya pikir suara PAN berpotensi naik betul ya, karena dalam berbagai survei kan PAN itu 2019 tidak ada survei PAN yang bilang di atas 2%, selalu di bawah 2%. Tapi hasilnya kan selalu lewat PT, kursinya beda-beda tipis sama PKS. Dan apalagi setelah didukung sama Pak Menteri nih ya. apalagi PAN sekarang menterinya, ketua umumnya mampu menstabilkan harga-harga pangan. Oke. Jadi paten betul ini Bang Zulkifli Hasan ini kan gitu. Saya yakin suara PAN naik lagi, apalagi akhir-akhir ini dengan Bapak Presiden Jokowi komunikasinya bagus. Jadi potensi untuk suara PAN lebih baik itu akan insya Allah terwujud. Begitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Menteri. Oh, ini luar biasa ya. Saya sih nggak mau menggarisbawahi mengenai kalau jadi, bahaya juga kalau itu dari saya. Tapi intinya begini. Ya, Pak. Itu kata pengadilan loh, Caca. Iya betul Bapak. Kan kata pengadilan gitu loh, bingung saya. Betul kata ahli ini. Memang. Tapi deg-degan juga kita nunggu kata pengadilan ya. Pusing saya. Ya. Saya pusing Ya. itu. Oke, ini banyak sekali dari Mas Fatta pertanyaannya. Mungkin saya nggak akan bisa minta jawab semua karena nanti saya juga ingin adil, juga nanti minta jawaban juga dari Bang Burhan, dari Mas Philip. Saya ke Mas Jayadi dulu deh untuk menanggapi. Karena survei dari LSI hari ini pasti juga nanti akan jadi makanan rekan-rekan media membaca yang saat ini begitu dipertanyakan koalisi besar. Kalau tadi mengenai simulasi capres 3 nama, 19 nama, bahkan juga tidak ada yang lebih dari 30% mendapat. Sekarang kan lagi penjajakan koalisi besar. Tapi ini pertanyaan spesifik dari Mas Fatta mengenai kenapa sih Pak Mendak ini dapat angin segar ini seakan-akan punya arah untuk merapat ke Pak Prabowo. Boleh dijawab, Mas Jayadi. Oke, terima kasih. Ini soal koalisi besar ya. Koalisi besar itu kan gabungan antara KIB sama KIR ya, KIR. Yang mimpin belum ditunjuk secara resmi kan, siapa pemimpin koalisinya secara formal. Tapi sebetulnya secara politik saya mau mengatakan bahwa koalisi besar itu pemimpinnya ya Pak Jokowi kan, walaupun presiden secara formal tidak punya peran pencalonan gitu. Jadi, nah begini, ini ada saya baca juga di chat itu ya, Caca. Saya kaitkan dengan pertanyaan dari Mas Iqbal tuh. Ini kan ada kaitannya. Jadi begini, banyak capres cawapres itu biasanya menjadi pemersatu koalisi kan. Tetapi dalam posisi Pilpres 2024 ini bisa jadi justru perebutan untuk menjadi capres, terutama menjadi cawapres, itu menjadi faktor yang mengakibatkan koalisi itu bisa tidak mulus, bisa tidak solid gitu. Karena itu partai-partai memerlukan apa yang disebut dengan deal maker atau deadlock breaker. Jadi kalau misalnya ada jalan buntu di partai-partai dalam koalisi, maka diperlukan orang atau pihak yang bisa memecahkan kebuntuan itu. Nah, itulah kalau sekarang ini, kalau misalnya KIB, KIR itu memang jadi nanti, maka keuntungan KIB dan KIR itu punya deal maker. Jadi partai-partai itu kemungkinan akan, kalau mereka misalnya katakanlah tanda kutip tidak punya kesepakatan soal siapa yang menjadi cawapres atau siapa yang menjadi capres, maka ada yang bisa bikin dealnya itu, yaitu Pak Jokowi. Jadi KIB, KIR itu sekarang punya kekuatan atau keuntungan untuk bisa tetap solid. Kenapa? Kalau mereka ada masalah, ada pihak yang bisa mereka ikuti sama-sama, yaitu Presiden Jokowi. Jadi di situ wacana koalisi besar itu menjadi menarik gitu. Nah, bagaimana dengan pertanyaan spesifik kepada Mendak Pak Zulhas ya. Pertama soal kalau kita lihat di data LSI yang disampaikan hari ini, approval rating Pak Jokowi itu juga terkait dengan dua hal utama, yaitu penegakan hukum
evaluasi masyarakat terhadap penegakan hukum, dan evaluasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, ya kan? Nah, evaluasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi itu adalah evaluasi masyarakat secara agregat gitu. Apa yang menyumbang kepada evaluasi masyarakat kepada ekonomi yang pada April 2023 ini stabil-stabil saja, seperti kata Bang Bahlil tadi, meskipun tidak mengalami peningkatan yang terlalu signifikan, tapi dia stabil gitu. Nah, yang menyumbang kepada kestabilan ekonomi menurut persepsi masyarakat itu antara lain terutama adalah harga barang-barang kebutuhan pokok gitu. Karena selama ini kalau kita lihat data-data berbagai survei, masalah pokok atau masalah utama yang masih seringkali dikeluhkan oleh masyarakat itu selalu soal yang pertama adalah soal harga barang-barang kebutuhan pokok. Kalau harga barang-barang kebutuhan pokok itu bisa distabilkan, dan kita tahu salah satu yang bisa menstabilkan, salah satu yang punya tugas menstabilkan harga barang-barang kebutuhan pokok itu adalah Kementerian Perdagangan, maka disitulah kontribusi dari Pak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Itu secara teknokratis. Pertanyaannya, siapa yang memperoleh berkah elektoral kalau kondisi ekonomi itu baik atau stabil? Jawaban yang pertama yang memperoleh berkah elektoral adalah presiden, atau memperoleh kredit poinnya adalah presiden. Kenapa tidak ke Menteri Perdagangan secara spesifik gitu? Nah, itu nanti disitulah tugas dari timnya Menteri Perdagangan untuk menyatakan kepada masyarakat bahwa stabilitas ekonomi itu antara lain bagian dari upaya Kementerian Perdagangan gitu. Satu. Yang kedua, terkait pertanyaan Mas Fatah tadi, Pak Zulhas itu untuk memperoleh berkah elektoral lebih jauh, terutama untuk PAN, itu harus dipercaya oleh masyarakat sebagai yang di-endorse juga oleh Pak Jokowi. Seperti halnya Pak Prabowo yang memperoleh endorsement lalu memperoleh dampak elektoral. Nah, pertemuan kemarin, kalau mau pinjam istilahnya Mas Burhan, bahwa yang menonjolkan pertemuan yang 5 partai kemarin itu di tempat Pak Zulhas gitu. Nah, kalau misalnya pertemuan di tempat Pak Zulhas itu dianggap sebagai salah satu gestur dukungan presiden kepada Pak Zulhas, maka itu gestur dukungan yang terlalu istilahnya Mas Burhan, high context ya, low context? High context, Mas. Itu high context, susah itu untuk diinterpretasikan langsung. Jadi posisi maka ya bagaimana caranya tuh supaya endorsement Pak Jokowi juga diperoleh di situ. Itu kalau secara umum menjawab pertanyaan dari Mas Fatah itu ya. Nah, saya ingin satu lagi Caca ya, waktunya kan mepet nih. Sekalian menanggapi juga, saya setuju ya dengan Mas Burhan tadi bahwa sebetulnya kita sudah mendeteksi ada gejala penurunan dukungan terhadap Pak Ganjar Pranowo itu. Kalau di survei LSI itu sejak Januari terlihatnya. Jadi survei LSI Januari itu dukungan terhadap Ganjar kan 36 hampir 37%. Di Februari itu turun menjadi 34, sekian atau 35 gitu. Jadi meskipun dia angka absolutnya itu tidak signifikan secara statistik, tapi kan ada kecenderungan. Nah, rupanya itu makin menurun sekarang gitu. Saya sejak awal memang menduga bahwa itu the power of endorsement dari Presiden Jokowi kepada Prabowo. Jadi tadi persis seperti yang dikatakan oleh Mas Burhan, karena ada endorsement Pak Jokowi, maka sebagian pemilih Jokowi kemudian mulai menoleh kepada Pak Prabowo, tidak lagi semata-mata kepada Pak Ganjar. Maka mulai turun. Lalu dilanjutkan dengan kekecewaan terhadap peristiwa Piala Dunia. Ya, maka klop itu. Tapi belum selesai, baru sedikit dapatnya Pak Prabowo. Jadi penurunan Pak Ganjar itu sebetulnya sudah mulai terlihat sejak Pak Jokowi secara lebih tegas memberikan endorsement kepada Pak Prabowo. Tapi saya to be fair kepada Pak Prabowo, saya ingin menyatakan bahwa Prabowo juga terlihat menurut saya, ini di luar data survei, terlihat
mulai mengubah cara bersosialisasinya. Kita tahu selama ini kan kekuatan utama Pak Prabowo itu dipersepsi sebagai orang yang tegas berwibawa. Padahal pilihan masyarakat itu paling banyak itu alasannya karena merakyat kan gitu. Nah, saya mulai melihat misalnya di tim kampanye Prabowo itu ada gerakan-gerakan yang sudah memproyeksikan Prabowo sebagai orang yang dekat dengan rakyat dan seterusnya itu. Misalnya selama bulan puasa ada posting soal Pak Prabowo berbuka puasa dengan nasi bungkus, pakai tempe dan sebagainya. Itu sebagai contoh kecil aja. Jadi kelihatannya mulai ada perubahan gaya bersosialisasi dari Prabowo yang lebih mengikuti cara-cara yang sesuai dengan endorsement dari Jokowi. Jadi dua itu di satu sisi endorsement Pak Jokowi, di sisi lain perubahan gaya bersosialisasi, plus kemudian persoalan Piala Dunia yang sekarang itu bisa menjelaskan mengapa sebagian dari pemilih Pak Jokowi itu mulai berpindah kepada Pak Prabowo. Itu barangkali. Nah, terakhir soal soal hukum. Soal hukum itu secara umum memang tingkat kepercayaan masyarakat kan stabil-stabil saja. Meskipun seperti kata Uda Philip tadi, sebetulnya ada banyak masalah hukum yang yang kita hadapi, dan itu tercermin dari sebetulnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum secara umum stabil, sedikit mengalami peningkatan untuk misalnya polisi, tapi tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum untuk soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, khusus untuk KPK dan kepolisian, sebetulnya walaupun tidak signifikan, cenderung mengalami penurunan, gitu. Jadi memang ada masalah di sisi itu. Di satu sisi ada kekurang percayaan terhadap masalah penegakan hukum oleh lembaga-lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga penegak hukum, tapi di sisi lain tingkat kepercayaan secara umum meningkat. Nah, tentu kan itu perlu dijawab. Spekulasinya kemungkinan adalah karena satu, ada Pak Mahfud yang seperti kata Uda Philip tadi. Ada Pak Mahfud yang menjadi yang maju ke depan menyelamatkan citra penegakan hukum pemerintah dan pemberantasan korupsi. Di sisi lain, mungkin karena pola-pola penanganan terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi yang menarik perhatian publik seperti kasus Sambo, kasus Teddy Minahasa, dan beberapa kasus lain itu terlihat keseriusannya oleh publik begitu. Demikian, Mbak Caca. Baik, terima kasih Mas Jayadi. Ini di tengah waktu kita yang cukup singkat, karena kita seharusnya selesai di 16:30, tapi nggak apa-apa, molor-molor dikit. Sekarang saya minta ditanggapi dulu, mungkin ke Mas Philips terlebih dahulu ya. Saya sampai bingung mau menanggapi apa ya, tapi bolehlah kalau ingin memberikan tanggapan tentang soal hukum, karena dipertanyakan kenapa sekarang secara survei itu cukup baik kepercayaan, padahal banyak kasus hukum yang meskipun sudah selesai juga. Bahkan juga tolong dibaca dong soal perpolitikan saat ini. Statement dari Mas Jayadi menarik. Ada capres pemersatu koalisi, tapi ada capres juga yang bikin bingung koalisi, karena dua-duanya, karena semua ketum parpol ini pengen posisi capres juga. Ini seperti apa? Ya, pertama soal hukum ya. Memang karena tingkat kepercayaan kepada Pak Jokowi itu tinggi, dan juga tingkat kepercayaan terhadap kinerja umum Pak Jokowi di bidang hukum itu memang tinggi. Tetapi dalam konteks institusi, kan kita maunya kalau misalnya Pak Jokowi bukan presiden lagi, kepercayaan masyarakat itu terhadap lembaga-lembaga penegak hukum itu akan menjadi modal untuk penegakan hukum yang tetap konsisten dan serius. Dan ternyata dalam hal kepercayaan terhadap masing-masing institusi itu relatif mengalami penurunan. Gitu, terutama di KPK dan juga kejaksaan. Nah, ini yang menurut saya catatan penting, karena pembangunan institusi itu penting. Kalau presiden itu individual gitu, sementara kita ini bicara tetap harus dalam konteks pembangunan lembaga. Yang kedua tentang suaranya Pak Prabowo, saya kira Pak
Pak Prabowo itu tahun 2019 suaranya 44,5%. Tahun 2014 malah 46% gitu. Jadi sepertinya saya masih merasa bahwa yang sedang dilakukan Pak Prabowo ini sebetulnya lebih pada mengembalikan suara yang waktu itu dia peroleh gitu. Kalau sekarang baru naik menuju 30, ruangnya masih panjang untuk ke 44 itu gitu. Bahwa ada sebab-sebabnya, kemudian orang mungkin waktu itu Pak Prabowo kan dengan Pak Jokowi itu sedemikian rupa persaingannya sangat kompetitif gitu sehingga terbawa pada pemilihnya waktu 2019 ataupun 2014 ketika Pak Prabowo masuk menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, masih ada yang kecewa dengan itu. Nah, ini yang menurut saya pelan-pelan kembali dengan beragam alasan ya. Mungkin juga ada yang melihat secara fair bahwa ternyata menurut orang-orang yang dulu mendukung Pak Prabowo dan tidak menyukai Pak Jokowi dulu, setelah melihat mereka merasa bahwa ternyata baik gitu, dan akibatnya mereka kemudian kembali ke Pak Prabowo. Jadi ruangnya itu menurut saya masih lagi arus balik dari para pendukungnya itu yang dulu di pemilu presiden 2019 yang 44,5 dan pemilu 2014 yang 46% gitu. Nah, yang ketiga, kalau boleh ikut diskusi tentang koalisi besar, memang PR-nya sebetulnya bagaimana sikap PDIP kalau menurut saya. Karena kita tahu PDIP dengan diri sendiri bisa mencalonkan sebetulnya. Yang kedua, walaupun Pak Jokowi adalah bagian dari PDIP, kader PDIP begitu, tetapi saya kira kita juga bisa melihat ada hubungan yang tidak terlalu mulus juga dengan Pak Jokowi sejak dari 2014 sampai 2024. Walaupun PDIP yang juga menyediakan bumper juga dalam konteks di parlemen dan lain-lain, support dukungan, tapi ada semacam kompetisi yang mungkin di bawah yang terjadi secara subtle gitu antara Bu Mega, tadi disampaikan oleh Pak Burhan, mengingatkan ya waktu pidato 50 tahun PDIP kemarin, Bu Mega keras sekali saya rasa dalam hal pencalonan presiden tuh, dan bukan cuma dalam kesempatan itu aja, Bu Mega menyatakan bahwa urusan pencalonan presiden ini sepenuhnya wewenang ketua partai gitu, dalam hal ini PDIP. Jadi koalisi besar itu saya kira kuncinya ada di PDIP, apakah dia akan terjadi atau tidak terjadi menurut saya. Bahwa Pak Jokowi bisa menjadi deal breaker yang tadi disampaikan Pak Jayadi, Mas Jayadi, itu juga tetap bergantung pada Bu Mega. Dan mungkin terutama hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo. Gitu. Kalau di antara ketua partai ini sudah terjadi, mungkin akan dengan mudah itu terjadi koalisi besarnya gitu. Tetapi kalau kelihatannya sekarang kan persoalannya begini, kalau PDIP masuk dalam koalisi besar, apakah partai-partai yang lebih kecil mau tetap berada di dalam koalisi itu gitu? Karena mungkin secara elektoral untuk kepentingan pileg mungkin juga jadi kadang-kadang menjadi tidak konsisten juga gitu dengan pilihan partainya. Dan ini kita nggak tahu, misalnya begitu ada PDIP dengan Gerindra yang begitu besarnya, apakah misalnya PKB merasa akan dapat insentif elektoral dan juga insentif lainnya gitu untuk bertahan dalam koalisi, karena mungkin jadi susah itu pembagiannya kalau udah ada banyak begitu. Kan ini soal alokasi siapa mendapat apa nantinya kan begitu dia masuk, dan saya kira itu faktor juga yang harus kita observasi ya, apakah Pak Prabowo, Bu Mega dengan Pak Prabowo bisa sepakat gitu. Kalau Pak Jokowi saya kira bisa menjadi deal breakernya, tetapi sepenuhnya itu saya kira ini kuncinya ada di Ibu Mega dan PDIP khususnya gitu. Baik, terima kasih Mas Philips. Nah, saya pertanyaan yang sama, saya minta Mas Burhan untuk memberikan tanggapan sama ya soal koalisi besar, soal semua mau jadi capres di sini, soal kepolisian juga boleh ditanggapi. Silakan. Oke, Caca, ini saya pengen ambilkan sedikit aja ya
kebetulan lagi nulis nih. Tadi kan ada diskusi dari Bung Bilip ya. Ini data elektabilitas Pak Prabowo ya, setahun terakhir. Jadi trennya turun, kemudian mengalami pembalikan di bulan November, Desember, naik sampai Maret. Ini belum termasuk survei terakhir dari Mas Jayadi ya, karena itu kan baru ya. Jadi kami survei terakhirnya pertengahan Maret. Nah, pertanyaannya dari mana sumber kenaikan itu? Nah, ini dua grafik ini membantu kita untuk melihat sumber kenaikan Pak Prabowo dari mana. Pertama, kita analisis berdasarkan pemilih Pak Prabowo sendiri 2019. Jadi saya tidak menolak bahwa ada sebagian basis pendukung Pak Prabowo yang masih memilih Pak Prabowo pada saat survei dilakukan. Tetapi saya ingin melihat ini rata-ratanya nih yang warna biru tua. Jadi kalau kita lihat dari dari elektabilitas pendukung Pak Prabowo 2019 itu sebenarnya sebelum ada endorsement Pak Jokowi itu pendukung Pak Prabowo udah pada lari. Ini lihat ini. Ya, ini udah pada lari nih sebenarnya ini yang warna biru nih. Nah, ini tren sebelum ada endorsement di November. Nah, jadi kenapa kemudian efek dari pendukung Pak Prabowo sendiri ketika endorsement Jokowi itu kecil? Karena pada dasarnya basis Islamis Pak Prabowo udah pada lari. Mereka yang punya afiliasi secara ideologis dengan FPI misalnya itu udah pada ke Anies. Bahkan sebelum Pak Jokowi mengendorse. Nah, ini agak berbeda kalau kita lihat dari basis pendukung Pak Jokowi. Nah, pendukung Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo itu terus-menerus turun, gitu ya. Karena makin lama mereka makin kenal, oh ada Ganjar, akhirnya mereka pindah ke Ganjar. Tahun 2020 kan masih banyak pendukung Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo karena kenalnya Pak Prabowo doang. Gitu. Lama-kelamaan turun, tetapi tren negatif ini mengalami pembalikan di bulan November nih. Ini ya, ini endorsement tanggal 7 November di acara Perindo Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo secara terbuka. Ini mulai naik. Nah, kalau misalnya tidak ada endorsement, itu kita bandingkan di sini tren yang garis putus-putus ini dengan efek kenaikan sampai bulan Maret. Nah, ini ruang positif yang menambah suara kenaikan buat Pak Prabowo. Jadi poin saya, Pak Prabowo sekarang tuh main dua kaki, mendayung di antara dua karang. Persis yang tadi disimpulkan oleh Mas Jayadi, ada pendukung yang memilih Pak Prabowo 2019, sebagian masih bisa dia pertahankan, tetapi tidak lagi mayoritas. Mayoritas sudah pindah ke Anies. Ya. Kisarannya itu sekitar 50-an%. Ya, udah pada pindah. Yang Islamis ya, yang kalau kita lihat karakteristik pemilihnya itu misalnya pandangan terhadap sikap politik keagamanya itu relatif keras misalnya. Misalnya kalau ditanya soal 212 umumnya setuju gitu ya dan seterusnya. Tetapi yang non ideologis pendukung Pak Prabowo masih tetap memilih Pak Prabowo. Cuma kisarannya itu 35-40%. Nah, kemudian saya masuk soal approval rating tadi ya. Saya kira kita harus fair mengatakan memang yang paling tinggi menyumbang approval rating adalah faktor ekonomi ya, terutama adalah tingkat inflasi. Inflasi kita kan rendah. Ya, bahkan di saat menjelang Lebaran, inflasi kita masih terkendali. Kemudian saat yang sama pula ada bantuan sosial yang sangat besar. Gitu ya. Kemudian infrastruktur. Jadi ada top 3 saya kira yang selama ini menjadi penopang kenapa approval rating Presiden Jokowi tinggi. Tetapi tadi Mas Jayadi juga menyampaikan data menarik, evaluasi sosiotropik publik terhadap penegakan hukum itu juga positif dalam beberapa bulan terakhir. Ya. Jadi yang mengatakan baik itu lebih banyak ketimbang yang mengatakan buruk. Jadi netnya positif. Nah, pertanyaannya apa yang membuat evaluasi ini positif? Nah, memang salah satunya adalah kita tidak bisa mengabaikan ya munculnya Pak Mahfud MD, meskipun itu tidak bisa orang perorangan ya. Pak Mahfud kan bisa secara leluasa melakukan gebrakan kalau mendapatkan semacam persetujuan ya dari majikannya, dari Presiden Jokowi. Tetapi gebrakan Pak Mahfud menurut saya penting untuk memberi semacam sinyal kepada publik bahwa di tengah agenda penegakan hukum yang menurut sebagian kalangan gloomy, itu pemerintah tidak diam. Termasuk misalnya dalam soal RUU perampasan aset, itu kan jadi sepertinya pemerintah ingin diferensiasi dengan DPR. Tetapi
ada juga hal-hal yang kita harus kasih apresiasi, misalnya Kejaksaan Agung. Saya ingat banget gitu ya, survei-survei opini publik awal tahun 2000-an, itu Kejaksaan Agung itu kan paling bawah itu, di antara lembaga-lembaga penegak hukum. Survei-survei sekarang bukan hanya surveinya LSI ya, ada survei poltreking, ada survei indikator, itu Kejaksaan Agung lembaga yang paling dipercaya di antara lembaga penegak hukum. Dan itu terjadi pada masa pemerintahan Pak Jokowi. Suka tidak suka, faktanya apakah itu ada kaitannya dengan pilihan presiden terhadap Jaksa Agung atau seperti apa, wallahu alam. Tapi poinnya adalah setahun terakhir Kejaksaan Agung adalah the most trusted law enforcement institution gitu ya di Indonesia. Ya, sesuatu yang mungkin baru karena biasanya kejaksaan itu dibanding lembaga-lembaga penegak hukum yang lain itu paling rendah. Tetapi selama 10 bulan atau beberapa bulan terakhir dibalik. Yang berikutnya adalah mulai pulih dari efek Sambo gitu ya. Jadi tadi saya lihat data tren Mas Jayadi di lembaga yang paling dipercaya publik, polisi itu mengalami pemulihan dari 52% kalau nggak salah di bulan Januari, sekarang 63%. Meskipun masih belum pulih ya dibanding awal-awal dibanding sebelum kasus Sambo muncul, tapi setidaknya sudah tidak lagi paling bawah. Saya ingat Mas Jayadi pernah rilis polisi itu pernah satu kelompok sama partai politik gitu ya. Waktu itu 50-an%, sekarang udah 63, Caca. Itu udah ada tren positif ya. Nah, dugaan saya tentu ada reformasi juga yang dilakukan oleh Kapolri ya. Jadi kalau istilahnya Churchill itu kan dia pernah bilang don't let crisis go waste gitu ya. Jangan biarkan krisis itu berlalu cuma-cuma. Jadi ada krisis Sambo, jadi Pak Kapolri juga melakukan gebrakan misalnya e-tilang dan seterusnya. Tetapi eksposur kasus Sambo udah nggak ada lagi di publik ya. Dan itu membuat masyarakat mulai beralih gitu ya dari polisi yang sebelumnya dalam beberapa bulan terutama di akhir 2022 itu menjadi pesakitan ya, menjadi pariah. Jadi kira-kira itu. Nah, soal koalisi besar saya ikut aja analisis Mas Jayadi maupun Pak Philip ya. Jadi intinya menurut saya sih soal siapa yang menjadi capres, siapa yang menjadi cawapres itu yang menjadi pertanyaan. Jadi kalau terlalu banyak pemain yang masuk, pertanyaan yang muncul adalah siapa yang mendapatkan kesempatan sebagai capres dan cawapres, sementara kursinya terbatas gitu. Jadi pada titik ini saya masih merasa ini Caca, masih ada 3 potensi poros yang muncul. Satu adalah poros Anies Baswedan, kingmaker-nya Surya Paloh, saya sudah sampaikan tadi. Nah, poros kedua itu Pak Prabowo Subianto. Ya. Nah, sejauh ini Pak Prabowo menyebut sekarang timnya Pak Jokowi kita ini katanya. Kemudian didukung oleh Pak Zulhas yang mengatakan orkestrasi koalisi ini dikomandoi langsung oleh Pak Jokowi. Gitu ya. Meskipun Pak Jokowi secara diplomatis mengatakan tidak ikut cawe-cawe, tetapi 2 ketua umum ini mengatakan begitu. Jadi, nah yang ketiga itu poros Ganjar Pranowo. Nah masalahnya untuk Ganjar ini kan hitam di atas putih belum keluar surat saktinya dari Ibu Mega, ya kan? Nah, tetapi kalau misalnya Ibu Mega konsisten dengan pernyataannya di hari ulang tahun PDI Perjuangan, bahwa capres PDI Perjuangan adalah kader PDI Perjuangan, ya kemungkinan besar ya Ganjar. Karena Mbak Puan elektabilitasnya kurang kompetitif. Nah, Pak Prabowo bukan kader PDI Perjuangan. Nah, itu. Jadi, per hari ini ada 3 poros. Jadi, bahwa perkembangan berikutnya ada potensi berubah menjadi 2 poros, itu sangat tergantung oleh situasi. Satu adalah elektabilitas Pak Prabowo versus Ganjar. Yang kedua, menguat atau tidak Anies Baswedan. Jadi kalau Anies Baswedan rebound, saya kira ada potensi di antara partai pendukung pemerintah untuk bersatu. Jadi Pak Prabowo atau Ganjar berduet, bukan berduel. Kalau Anies mengalami rebound. Tapi kalau Anies trennya masih melemah seperti sekarang, meskipun masih kompetitif kan trennya melemah, itu udah disalib Pak Prabowo bahkan di bulan-bulan sebelumnya ya. Kalau Anies tetap melemah, saat yang sama Prabowo dan Ganjar elektabilitasnya statistically dead heat,
kemungkinan duel antara Ganjar versus Prabowo plus Anies. Tetapi kalau ternyata elektabilitas Ganjar fading away gara-gara kasus Piala Dunia ini melorot terus misalnya, kemungkinan duet ya, antara Prabowo dan Ganjar. Dan siapa yang jadi cawapres tergantung elektabilitas. Tentu tergantung PDI Perjuangan juga. Apakah ikhlas gitu ya sebagai pemenang pemilu, kader PDI Perjuangan cukup jadi cawapres. Jadi per hari ini menurut saya sih masih ada 3 potensi calon yang muncul. Dan semakin banyak semakin bagus supaya kita punya pilihan ya. Supaya the more the merrier, supaya kita itu punya pilihan yang banyak dan masyarakat bisa merayakan perbedaan pilihan tersebut dengan riang gembira. Gitu, Caca. Terima kasih Mas Burhan, terima kasih. Saya mungkin Pak Menteri, Pak Bahlil, apakah mau berikan closing statement? Tapi kayaknya sudah tidak sudah tidak bersama dengan kita ya, karena memang sudah pukul 4. Saya jadi agak hati-hati ya untuk memberikan kesimpulan di sini yang tuan rumah Mas Jayadi, karena Mas, boleh kita lihat handphone kita masing-masing, ini semua udah keluar di Detik, Republika, bahkan juga sudah ada di portal-portal lainnya. Survei Capres LSI, ya di sini elektabilitas Ganjar Pranowo turun signifikan, sudah langsung di headline. Jadi meskipun banyak sekali yang bagus-bagus ya, yang hari ini kita sudah rilis. Saya tidak mau memberikan kesimpulan karena saya takut juga ya nanti Pak Ganjar jadi marah sama saya. Tapi intinya bahwa ternyata ada yang harus dipelajari ya dari survei yang kemudian sudah dirilis saat ini. Ada quote yang bisa saya ucapkan, bicara itu memang seperti obat sih. Jika kadarnya sesuai mendatangkan manfaat, jika berlebihan bisa membunuhmu. Nah, ini mungkin untuk elit-elit politik harus pintar-pintar, bijak-bijak mengelola statement bahkan juga posisi dia, karena memang waktu 10 bulan ini bisa dibilang singkat tapi bisa dibilang lama. Apapun bisa terjadi, bahwa ternyata politik itu cair, bahkan persepsi masyarakat juga cair. Yang kemarin jadi populer bisa turun hanya karena salah statement saja yang diungkapkan. Pak Ganjar salah satunya diunggulkan di survei, sekarang turun signifikan disalib oleh Pak Prabowo. Tapi kita nggak tahu, survei lah nanti yang kemudian akan bisa menjawab bahkan ini apakah temporer ataukah juga stabil nanti hingga Pilpres 2024. Tapi apapun itu, rilis hari ini dari LSI luar biasa, banyak sekali dikutip, banyak sekali bahan pembelajaran untuk elit-elit yang nanti akan running di Pilpres 2024. Bahkan kita banyak berbicara mengenai hukum, ekonomi, dan juga persepsi terhadap pemerintah. Anda yang nanti akan menyimpulkan dari headline-headline rekan-rekan media yang nanti akan ditampilkan mulai dari sekarang hingga beberapa hari ke depan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Bahlil Lahadalia, Mas Philip J. Permonte, Mas Burhanuddin, pastinya tuan rumah Mas Jayadi Hanan. Survei dengan isu-isu yang saat ini sudah keluar, apa dampaknya? Ya, judul kita hari ini adalah kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, isu Piala Dunia U20, aliran dana tak wajar di Kementerian Keuangan, dugaan korupsi BTS, dan peta politik terkini. Tapi izinkan saya mengucapkan yang terhormat kepada Menteri Investasi dan Kepala BKPM yang hadir nanti bersama dengan kita, Bapak Bahlil Lahadalia, sudah tergabung, tapi nanti akan join atau berbicara nanti pada pukul 3 kurang. Dan juga pastinya yang punya acara, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Bapak Jayadi Hanan PhD, Dekan Fakultas Ilmu Sosial UIII dan Ketua Persepi, Bapak Philip J. Permonte PhD, dan juga peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Bapak Burhanuddin Muhtadi, PhD, rekan-rekan media, dan juga Bapak Markus yang sudah tak sabar menunggu hasil survei, dan hadirin sekalian. Ya, saya mencoba untuk mengingat-ingat nih rekan-rekan media, mudah-mudahan teman-teman saya tidak salah ya dengan timeline. Kalau tidak salah, 8 Maret 2023, pertama kali Menko Polhukam Mahfud MD mencetuskan atau membocorkan mengenai isu aliran dana tak wajar di Kementerian Keuangan. Pada saat itu Prof. Mahfud lagi ada di Jogja. Kemudian rentetan pertemuan terjadi dengan Menteri Keuangan, PPATK, hingga rapat dengan pendapat di DPR ini sampai malam hari. Atau kita lihat lagi timeline mengenai
korupsi di BPK. Nah, sebenarnya itu kan BPK sudah meneliti sejak 2021 hingga 2022, tapi penetapan tersangka ini Januari 2023 tidak salah dari Kejaksaan Agung, hingga akhirnya ini menyeret nama Menkominfo yang dipanggil berkali-kali kalau tidak salah Februari hingga Maret 2023. Atau ini yang juga tak kalah ramai ya pastinya, ini salah satu judul kita, Piala Dunia U20 yang akhirnya di tengah pergolakan penolakan ini resmi batal di 29 Maret 2023. Atau yang juga masih fresh from oven ini, manuver politik para elit politik kita pastinya untuk kontestasi Pilpres 2024. Sebenarnya sih sudah tahun lalu, tapi makin gencar akhir-akhir ini di Februari bahkan juga Maret 2023. Kemarin bilangnya sih pertemuan, tapi bukan ibaratnya menggagas koalisi, tapi sudah mengarah ke arah sana. Ataupun juga langkah gencar yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, bertemu dengan Bang Zulkifli Hasan, bertemu dengan Ketua Umum PBB. Itulah yang akan kita baca. Timeline tadi akan kita baca, bahwa ternyata di Januari, Februari, Maret banyak sekali peristiwa yang terjadi. Apakah tidak ada dampaknya dari persepsi masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum, terhadap bagaimana mereka memandang pemerintah? Nah, kita nanti akan membahas seberapa besar pengaruhnya. Dan yang paling penting, ini pasti juga sudah tunggu-tunggu oleh masyarakat, bahkan juga pemirsa dan rekan-rekan media. Apakah isu-isu tadi mengubah peta politik 2024? Wah, semuanya langsung pasang kuping, jangan sampai kelewatan, karena langsung saja kita akan mendengarkan paparan hasil survei yang akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Bapak Jayadi Hanan, PhD. Saya persilahkan. Terima kasih Mbak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di screen presentasi saya cukup jelas, Mbak Caca? Sudah terlihat, Mas? Oke, pertama terima kasih kepada para narasumber yang bersedia hadir, Pak Bahlil Lahadalia, yang nanti bergabung sebentar lagi. Mas Philip, Uda Philip, terima kasih atas kehadirannya. Uda Philip ini bos saya di UII, Mbak Caca. Kemudian juga teman yang kayaknya sudah nggak direktur lagi ya, udah naik makom kayaknya nih, Mas Burhan. Dan kebetulan tadi saya lihat ada Mas Markus Misner, kayaknya gabung dari Australia. Saya kira saya langsung saja ya Mbak Caca ke temuan. Kalau latar belakang tadi udah dengan sangat lengkap dan precise tadi disampaikan oleh Mbak Caca tentang berbagai isu yang menarik perhatian publik beberapa waktu belakangan, terutama 2 bulan atau 3 bulan terakhir. Nah, kita ingin lihat bagaimanakah persepsi publik terhadap berbagai isu tersebut, apa pengaruhnya terhadap atau kaitannya dengan lembaga-lembaga demokrasi dan penegak hukum kita, serta kemudian terkait dengan peta politik terutama Pilpres ya, yang paling ditunggu pasti Pilpres dan kemudian juga Pileg. Sebelum masuk ke temuan utama, mungkin perlu saya sampaikan sedikit soal metodologi. Tadi sudah saya singgung sedikit, metodologinya ini survei telepon. Jadi dalam catatan LSI, populasi pemilih Indonesia yang bisa terjangkau oleh telepon atau dalam hal ini cellphone atau HP itu mencakup 83% dari total populasi nasional. Jadi ada 17% populasi yang tidak tercover di sini. Itu perlu diberikan catatan. Cara kami mengambil sampel adalah dengan metode random digit dialing, teknik membangkitkan nomor telepon secara acak. Dari proses RDD itu dipilih 1.229 yang bisa diwawancarai, 1.229 responden secara penuh ya, diwawancara secara penuh. Kemudian dengan demikian kalau diasumsikan simple random sampling dalam proses samplingnya, maka margin of error pada tingkat kepercayaan 95% adalah 2,9%. Wawancara dilakukan oleh para telepon caller yang sudah dilatih. Ini proses yang secara ringkas bisa dilihat. Jadi ada 27.000 lebih nomor yang kami dapatkan melalui RDD.
yang memenuhi syarat itu 1.489, dari 1.489 itu yang berhasil diwawancarai 1.229. Kemudian sampel secara umum representatif mewakili nasional. Jadi sampel yang kami peroleh tadi supaya mendekati karakteristik populasi dibobot terlebih dahulu. Ini kami sampaikan semua di sini, baik dari segi laki-laki perempuan, desa kota, usia, kemudian agama, etnis, pendidikan, dan juga wilayah provinsi. Jadi secara umum ini adalah sampel yang cukup representatif dengan catatan yang tadi. Ini survei telepon menjangkau sekitar 83% populasi nasional Indonesia, dalam arti pemilih Indonesia. Yang pertama, secara umum kondisi ekonomi nasional pada mungkin perlu saya sampaikan juga karena banyak yang nanya apakah surveinya dilakukan setelah pembatalan Piala Dunia gitu. Jawabannya iya. Tadi Mbak Caca sudah menyampaikan pembatalan Piala Dunia dari FIFA itu 29 Maret. Beritanya sangat marak tanggal 30-an. Nah, kita mengambil data tanggal 31 Maret. Jadi 2 hari setelah FIFA membatalkan. Balik lagi, ini temuan pertama, kondisi ekonomi nasional dinilai positif oleh 26,3%, lebih banyak yang menilai negatif 36,7%, yang menilai sedang 35% atau 34,8%. Kalau kita lihat tren ini kami gabungkan dengan data yang dirilis oleh indikator juga. Kalau kita lihat trennya, mungkin yang perlu yang bisa saya highlight adalah dari Januari sampai ke April itu tren kondisi ekonomi nasional meskipun masih lebih banyak yang menilai negatif, tetapi tidak mengalami pemburukan gitu. Artinya yang menilai negatif cenderung stabil, demikian juga yang menilai positif. Artinya ekonomi nasional tidak mengalami pemburukan, tapi tidak juga mengalami perbaikan persepsi positif yang signifikan. Selanjutnya, kondisi penegakan hukum sedikit berbeda dari kondisi ekonomi. 34,4% masyarakat kita melalui survei ini menyatakan kondisi penegakan hukumnya itu baik, artinya positif. Ada 28,5% yang menyatakan kondisi penegakan hukum itu buruk. Jadi kondisi penegakan hukum di bulan awal April itu dalam posisi yang positif sebetulnya. Nah, trennya sama dengan tadi ekonomi, tidak mengalami perubahan yang signifikan kalau dibandingkan dengan survei terakhir LSI pada Februari lalu. Dibandingkan dengan Januari memang mengalami perbaikan, dibandingkan dengan Februari pada awal April ini kondisinya cenderung sama, stabil. Jadi tidak mengalami pemburukan tapi tidak juga mengalami peningkatan positif yang signifikan. Nah, dalam kemungkinan untuk juga terkait dengan dua hal itu, maka kinerja presiden dinilai positif oleh 76,8% menurut survei ini. 76,8% responden atau masyarakat itu menilai bahwa mereka menyatakan puas atau sangat puas dengan kinerja presiden. Dan kalau kita lihat trennya selama 3 bulan terakhir itu tingkat kepuasan kepada presiden stabil di angka 75-76%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, itu cukup konsisten mengalami penguatan. Tingkat kepuasan kepada kinerja presiden ini, ringkasnya saya bisa mengatakan merata di berbagai lapisan atau kategori, baik dari segi gender, usia, etnis, agama, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, Udah nyala tuh. maupun wilayah, ya, cenderung merata, semuanya menyatakan tingkat kepuasannya. Kemudian kalau dikaitkan dengan dua variabel di depan yang saya sampaikan tadi, kinerja penegakan hukum dan kinerja ekonomi, terlihat di sini dalam cross tab ada hubungan yang positif antara
penilaian terhadap ekonomi nasional dan penilaian terhadap penegakan hukum dengan tingkat kepuasan kepada Presiden. Selamat datang Bang Bahlil, makasih. Selanjutnya, jadi di sini kita lihat bahwa persepsi terhadap ekonomi itu. Bang Jayadi. Siap, Bang Bahlil, makasih. Apa kabar Bang Jayadi? Aku ikuti terus di sekarang. Siap. Sorry. Siap. Lanjut. Makasih, yang menilai positif, jadi makin positif penilaian terhadap ekonomi, maka tingkat kepuasan kepada Presiden juga cenderung menguat. Demikian juga dengan penegakan hukum, yang makin positif penilaian terhadap penegakan hukum, maka makin positif juga penilaian terhadap kinerja Presiden. Seperti yang terlihat di sini. Atau sebaliknya, makin negatif penilaian terhadap ekonomi nasional, tingkat kepuasan kepada Presidennya cenderung makin menurun, makin negatif penilaian terhadap penegakan hukum cenderung makin negatif pula, makin menurun juga tingkat kepuasan kepada kinerja Presiden. Kita masuk ke tingkat kepercayaan pada lembaga secara umum. Di sini yang terlihat adalah TNI, Presiden, Kejaksaan Agung, Pengadilan, Media Massa, KPK, Kepolisian, DPR, dan partai politik. Belum berubah, dua teratas masih TNI dan Presiden. Kemudian disusul Kejaksaan Agung, baru Pengadilan, baru kemudian KPK dan Kepolisian. Jadi kalau dilihat dari semua lembaga ini, yang terbawah persepsi dalam konteks penegakan hukum, lembaga penegak hukum yang terbawah adalah KPK dan Kepolisian. Tapi secara keseluruhan penilaian tingkat kepercayaan paling rendah masih ditujukan oleh masyarakat kepada DPR dan partai politik. Kalau kita lihat tren selama katakanlah setahun terakhir, mulai Mei 2022, maka secara umum posisinya tidak banyak berubah, tetapi kalau dibandingkan dengan 2 bulan terakhir, Februari, maka ada penilaian yang kalau tidak stabil atau stagnan, cenderung sedikit mengalami penurunan walaupun tidak signifikan, tetapi yang sedikit mengalami kenaikan adalah Kepolisian dari 61 menjadi 63, lalu Pengadilan dan Kejaksaan Agung itu yang mengalami Kepolisian, Pengadilan, dan Kejaksaan Agung mengalami kenaikan sedikit, sementara Pengadilan mengalami penurunan untuk lembaga penegak hukum. Selanjutnya variabel berikut tren ini perbandingan saja tadi, membandingkan antara 4 lembaga penegak hukum khusus dari datanya dari yang sama dari yang tadi. Secara umum kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum itu kalau nggak stagnan mengalami peningkatan sedikit, kecuali KPK. KPK mengalami penurunan dari 68 menjadi 64. Tingkat kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum ini cukup cukup merata sebetulnya di berbagai kategori sosiodemografi. Cuma mungkin yang bisa saya highlight, yang agak punya pola di sini adalah tingkat kepercayaan kepada kepolisian. Misalnya terutama dari segi pendidikan, makin tinggi tingkat pendidikan, tingkat kepercayaan terhadap kepolisian itu makin menurun. Ini terlihat ya. Jadi kemudian makin tinggi pendapatan, tingkat kepercayaan kepada kepolisian juga cenderung makin menurun. Kalau yang Kejaksaan Agung, KPK, dan Pengadilan tidak terdapat pola seperti itu secara jelas gitu. Demikian juga kalau dari segi wilayah, tingkat kepercayaan kepada berbagai lembaga penegak hukum ini juga merata dalam arti tidak punya pola tertentu yang seperti yang saya sebutkan tadi di bidang kelas pendapatan maupun pendidikan. Cuma tingkat kepercayaan kepada kepolisian yang paling rendah, bahkan tingkat kepercayaannya itu lebih rendah daripada tingkat yang tidak percaya, itu ada di DKI. Di DKI itu 46,2% tingkat kepercayaan kepada kepolisian, sementara yang tidak percaya itu 54%. Yang lain di
Kejaksaan Agung, KPK, dan pengadilan tidak terdapat pola seperti itu. Kemudian kepercayaan kepada lembaga penegak hukum menurut kinerja Presiden, sekali lagi yang bisa kita simpulkan dari data atau angka-angka ini adalah paling tidak ya, bahwa tanpa ada hubungan atau korelasi, tampaknya dari Korstep ini ada hubungan antara tingkat kepuasan kepada Presiden dengan kepercayaan kepada lembaga penegak hukum. Yang menyatakan puas dengan kinerja Presiden, tingkat kepercayaannya jauh lebih tinggi kepada berbagai lembaga penegak hukum dibandingkan dengan yang kurang atau tidak puas kepada Presiden. Misalnya untuk kepolisian, 41,3% saja dari masyarakat yang tidak puas kepada kinerja Presiden yang menyatakan percaya kepada kepolisian, lebih sedikit dibanding yang menyatakan tidak percaya. Ya. Kemudian tingkat kepercayaan ini juga tampaknya masih terkait dengan Pilpres 2019. Pendukung Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf itu cenderung lebih tinggi tingkat kepercayaannya kepada lembaga-lembaga penegak hukum dibandingkan dengan pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Sebagai contoh, sekali lagi contoh saja, kepolisian, pendukung Jokowi 65,6% menyatakan percaya, sementara hanya 46,1% dari pendukung Prabowo yang percaya. Demikian juga polanya untuk Kejaksaan Agung, KPK, dan pengadilan. Dari segi partai tidak terdapat pola yang terlalu terlihat, tapi untuk Nasdem dan PKS itu tingkat ketidakpercayaan kepada polisinya lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepercayaannya. Artinya evaluasinya cenderung lebih negatif. Kalau tadi kita melihat tingkat kepercayaan secara umum, kita juga menanyakan khusus untuk 3 lembaga penegak hukum ini, Kejagung, KPK, dan kepolisian, mengenai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum ini dalam penegakan hukum. Kalau bicara soal penegakan hukum, maka di antara 3 lembaga ini, yang paling tinggi tingkat kepercayaannya adalah Kejaksaan Agung, disusul KPK dan kepolisian. Dilihat dari trennya, untuk sebetulnya cenderung stabil, tetapi untuk Kejaksaan Agung mengalami tidak mengalami peningkatan atau penurunan. Untuk KPK dan kepolisian mengalami sedikit penurunan. Untuk KPK dari 70 ke 65, untuk kepolisian dari 64 ke 60. Demikian juga dengan kami juga menanyakan soal kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Kalau dalam hal pemberantasan korupsi, masyarakat menilai KPK sedikit lebih tinggi tingkat evaluasi positifnya, tingkat kepercayaannya, disusul oleh Kejaksaan Agung, baru kepolisian. Sama dengan tingkat kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum dalam penegakan hukum, tingkat kepercayaan ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan Februari tahun 2023. Tapi tetap lebih tinggi dibandingkan dengan 6 bulan lalu pada Oktober 2022. Masuk ke isu-isu semasa. Pertama soal Piala Dunia U20. Ada 68% masyarakat yang mengikuti isu ini atau tahu. Awareness-nya 68%, cukup tinggi. Di antara yang tahu itu, mereka juga tahu ada mayoritas ya, ada 3/4, 76% yang menyatakan mereka tahu bahwa Israel juga menjadi peserta Piala Dunia. Yang tidak tahu bahwa Israel jadi peserta Piala Dunia ada 24%. Kemudian di antara yang tahu bahwa Indonesia akan jadi tuan rumah itu ada dan ada 27,5% yang menyatakan menolak kedatangan tim Israel ke Indonesia. Mayoritas 71% lebih menyatakan mereka tidak mempersoalkan kedatangan tim Israel ke Indonesia. Jadi saya ulangi, 27,5% menolak kedatangan tim Israel ke Indonesia, 71,3% menyatakan tidak mempersoalkan kedatangan tim Israel ke Indonesia. Alasan yang menolak karena Israel masih menjajah Palestina, tidak suka dengan Israel,
dan karena konstitusi kita menolak segala bentuk penjajahan. Itu 3 alasan terbesar dan seterusnya. Sementara yang alasan yang tidak mempersoalkan itu terutama karena alasan urusan sepak bola tidak ada kaitannya dengan politik. Seperti alasan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Kemudian apakah masyarakat tahu bahwa Federasi Sepak Bola Dunia baru saja membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah? Di antara yang tahu Indonesia akan jadi tuan rumah itu 72% menyatakan tahu bahwa FIFA membatalkan ketuan rumahan Indonesia. Nah, selanjutnya kami nanyakan di antara yang tahu bahwa FIFA membatalkan ketuan rumahan Indonesia itu, kami menanyakan soal apakah pembatalan FIFA itu terkait dengan penolakan atas timnas Israel. Di sini ada 2 data yang kami sampaikan. Yang biru 51,2% dari yang tahu, ini yang tahu bahwa Indonesia jadi tuan rumah itu menyatakan percaya bahwa pembatalan FIFA itu karena penolakan terhadap timnas Israel. 58,6% dari masyarakat Indonesia yang tahu Indonesia akan jadi tuan rumah sekaligus tahu bahwa FIFA membatalkan, itu tingkat keyakinannya bahwa pembatalan itu karena penolakan atas timnas Israel ada 58,6%. Jadi lebih tinggi dari yang tadi. Sementara yang tidak yakin atau tidak percaya dengan isu itu ada 31,3% dan 28,4%. Jadi penolakan itu dianggap salah satu alasan utamanya karena penolakan terhadap timnas Israel. Kami juga menanyakan apakah masyarakat percaya atau tidak percaya bahwa Ketua PSSI sudah berupaya optimal untuk menjadikan Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Di antara yang tahu bahwa FIFA baru saja mencabut atau membatalkan status ketuan rumahan Indonesia, umumnya saya boleh bilang begitu, karena 80% hampir semuanya menyatakan percaya bahwa PSSI sudah mengupayakan secara maksimal agar ketuan rumahan Indonesia itu tidak batal. Yang menyatakan tidak percaya 13% saja. Lalu kalau kita lihat pendapat masyarakat soal apakah pernyataan dari Presiden terutama bahwa mencampur adukan urusan olahraga dan politik itu sebaiknya tidak dilakukan, maka kita lihat di sini 80% masyarakat setuju dengan pernyataan Presiden tersebut. Yang menyatakan tidak setuju ada 12%. Itu isu soal Piala Dunia. Kemudian masuk ke isu semasa berikutnya soal aliran dana tidak wajar sebesar lebih dari 300 triliun di Kementerian Keuangan. Ada 35,5% dari masyarakat yang mengikuti berita itu atau yang tahu bahwa ada berita soal aliran dana tidak wajar sebesar lebih dari 300 triliun yang disampaikan oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Ada 35,5%. Di antara yang tahu itu meyakini atau percaya bahwa memang ada aliran dana yang tidak wajar tersebut. Yang nggak percaya sekitar 18%. Selebihnya menyatakan tidak tahu. Jadi isu ini cukup populer di masyarakat dan masyarakat juga tampaknya menaruh perhatian yang cukup tinggi terhadap isu ini. Lalu kami juga menanyakan apakah masyarakat juga tahu bahwa Menteri Keuangan menyatakan bahwa aliran dana tersebut yang disebut tidak wajar itu tidak seluruhnya ada di Kementerian Keuangan. Rupanya sekitar 50% dari yang tadi ya, dari yang 35% yang tahu tentang kabar ini, itu menyatakan bahwa mereka juga tahu bahwa Bu Sri Mulyani menyatakan tidak semuanya berasal atau ada di Kementerian Keuangan. Di antara yang tahu tersebut, 67% percaya dengan Ibu Sri Mulyani. Jadi kalau lihat dari data ini baik terhadap Pak Mahfud maupun terhadap Ibu Sri Mulyani sama-sama percaya tuh. Mungkin karena pernyataannya tidak kontradiktif banget ya. Maksud saya kalau misalnya Ibu Sri Mulyani menyatakan tidak ada, mungkin persepsi masyarakat beda. Lalu yang juga heboh kemarin ada anggota DPR menyatakan seharusnya informasi aliran dana itu
tidak disampaikan oleh Pak Mahfud ke publik karena itu terancam hukuman 4 tahun kalau nggak salah katanya gitu. Kami menanyakan itu kepada publik. 58,5% masyarakat itu menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Ada 27% yang menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa seharusnya Pak Mahfud MD tidak membocorkan atau menyampaikan informasi tersebut kepada publik. Dan dalam konteks ini tampaknya masyarakat lebih berada di posisi Pak Mahfud dibandingkan dengan anggota DPR. 44% masyarakat yang tahu adanya atau kabar adanya aliran dana tidak wajar itu rupanya mengikuti RDP, rapat dengar pendapat antara Pak Mahfud dengan Komisi 3 DPR yang tadi disebut oleh Mbak Caca. Jadi masyarakat mungkin ikut begadang ya sampai jam 11 lebih waktu itu. Nah, di antara yang mengikuti itu kami menanyakan mana yang mereka lebih percaya. Mayoritas menyatakan masyarakat itu lebih percaya kepada Pak Mahfud. Yang percaya kepada DPR 3,6%, yang percaya kepada kedua-duanya 16,5%. Jadi lagi-lagi tampaknya memang publik lebih cocok dengan sikap atau posisi Pak Mahfud dalam hal ini soal aliran dana 300 triliun lebih di aliran dana tidak wajar 300 triliun lebih di Kementerian Keuangan. Terakhir soal ini, soal dugaan korupsi BTS yang melibatkan Menkominfo. Tidak banyak yang tahu isu ini, hanya 16% saja. Di antara 16% yang tahu itu, mayoritas atau 62,3% percaya bahwa memang telah terjadi korupsi. Jadi 62,3% dari 16% yang tahu. Ya, yang menyatakan, yang yakin bahwa itu adalah memang di situ telah memang terjadi korupsi. Terakhir mungkin ini yang paling ditunggu media, meskipun sebenarnya isu-isu di depan itu juga sangat penting. Pilihan partai pada awal April 2023 ini posisinya begini. Jadi untuk sementara pertama itu ada 30,7% dari pemilih atau responden yang kami tanyai atau masyarakat secara umum kalau dikaitkan dengan populasi menyatakan belum punya pilihan 30,7%. Di antara yang sudah punya pilihan 17,7% milih PDIP, 12,8% memilih Gerindra, 7,8% memilih Golkar, 7,6% PKS, 5,4% Demokrat, 4,4% PKB, 4,1% Nasdem, 3,1% Perindo, yang lainnya di bawah 2%. Kalau kita coba lihat trennya, maka terlihat di sini umumnya partai-partai itu mengalami tren penurunan dari selama hampir setahun terakhir, dari Juli sampai dengan Juli 2022 sampai April 2023. PDI misalnya pada Januari 2023 lalu di survei LSI masih 22%, turun menjadi sekitar 19% pada Februari, turun lagi menjadi 17,7% pada April. Khusus untuk Gerindra tampak cenderung stabil selama hampir setahun terakhir. 12,1% pada Juli 2022, 12,8% pada April 2023. Dibandingkan dengan Februari lalu, Gerindra sedikit mengalami perbaikan dari 10%-an atau 11% menjadi 12,8%. Yang lain cenderung stabil atau sedikit mengalami penurunan, baik itu Golkar, kemudian PKB, Demokrat, kemudian P3 maupun PAN. PKS dibandingkan dengan Februari 2023 sama dengan Gerindra cenderung mengalami sedikit perbaikan. Untuk basis partai secara sosiodemografi ini mungkin saya lewati langsung saja ke wilayah barangkali ya di sini yang mungkin lebih menarik bagi teman-teman wartawan. Di wilayah Sumatera itu dalam survei kali ini cenderung yang paling tinggi itu Golkar, disusul PDIP, lalu Gerindra. Itu wilayah Sumatera. Sementara di wilayah Banten itu bersaing antara Gerindra sama PDIP, disusul Nasdem, disusul PKS dan Nasdem.
Kemudian di DKI itu yang paling tinggi sementara adalah PDIP, disusul kemudian oleh PKS, lalu kemudian setelah PDIP Demokrat, lalu PKS dan kemudian Gerindra. Di Jawa Barat itu cenderung merata antara Gerindra, PDIP, lalu disusul oleh PKS. Kemudian di Jawa Tengah seperti biasa masih PDIP yang paling tinggi, disusul kemudian oleh terutama oleh Gerindra. Di Jawa Timur ini masih tiga besarnya adalah PDIP, Gerindra, dan PKB. Sementara di Bali, Nusa Tenggara masih didominasi oleh PDIP. Di Kalimantan, Gerindra dan PDIP saling bersaing. Di Maluku, Papua itu cenderung karena sekali lagi ini errornya agak besar karena di breakdown ke masing-masing wilayah ya. Kemudian pemilih Joko Widodo yang menyatakan puas dengan presiden itu cenderung memilih PDIP, disusul dengan Gerindra, lalu kemudian ke Golkar. Itu kemudian yang kurang puas atau tidak puas dengan kinerja presiden itu cenderung lebih banyak ke Gerindra, disusul kemudian Golkar, lalu kemudian Demokrat dan lalu kemudian Gerindra, PKS, lalu Demokrat, kemudian Golkar. Sementara pemilih Jokowi Ma'ruf Amin pada Pilpres yang lalu itu masih lebih banyak cenderung memilih PDIP, lalu diikuti dengan Gerindra. Sementara pemilih Prabowo Subianto dan Sandi cenderung lebih banyak memilih Partai Gerindra, disusul kemudian PKS, lalu Nasdem dan Demokrat. Ya, jadi cukup jelas polanya di situ. Kemudian dibandingkan dengan pileg sebelumnya, umumnya pemilih partai-partai di pemilu 2019 masih 40% lebih memilih kembali partai yang sama untuk pemilu 2024, kecuali partai seperti P3 yang tidak sampai 40% yang bertahan. Tapi basis datanya itu di subkategori ini menjadi kecil sehingga errornya cukup besar. Itu secara umum. Kemudian pilihan presiden ini terakhir. Pilihan presiden kalau simulasi 19 nama terjadi dead heat gitu. Sama kuat boleh bilang antara 3 nama teratas. Ganjar Pranowo 19,8, Prabowo Subianto 19,3, Anies Baswedan 18,4. Jadi pada dasarnya kita nggak tahu siapa yang lebih unggul kalau melihat simulasi 19 nama ini. Barisan kedua, Ridwan Kamil dan lain-lain itu jauh tertinggal dibandingkan dengan 3 nama teratas ini. Ridwan Kamil 5,8, lalu disusul oleh Sandi, Gibran, Mahfud MD, Erick Thohir, dan Agus Harimurti di kisaran 2-3%, yang lainnya di bawah 2%. Kalau kita lihat tren, yang menarik adalah tren penurunan yang cukup signifikan dari Ganjar Pranowo. Sementara Prabowo dan Anies cenderung, kalau nggak mengalami penguatan, itu cenderung stabil. Kalau dibandingkan selama hampir setahun terakhir, berdasarkan survei telepon. Jadi yang kami bandingkan ini semua survei telepon. Yang lain, nama-nama lainnya cenderung mengalami penurunan. Jadi hanya 2 nama, hanya ada 2 nama yang mengalami 2 atau 3 nama yang mengalami stabilitas atau sedikit penguatan, yaitu Prabowo, Anies, kemudian di sini ada Puan Maharani. Yang lain mengalami penurunan, dan yang cukup tajam kalau selama 2 bulan terakhir adalah penurunan Ganjar Pranowo. Nah, bagaimana kalau simulasinya 3 nama? Lagi-lagi terlihat pertarungan yang sangat ketat di sini dan ada perubahan urutan. Kalau di sini, kalau tadi belum terjadi perubahan urutan yang terlalu signifikan, kalau ini ada perubahan urutan. Kali ini
untuk pertama kalinya sejak setahun terakhir saya kira Prabowo Subianto kembali jadi nomor 1, meskipun belum terlalu signifikan unggulnya, 3% saja, 3,6%, 3,4%, yaitu 30,3%, disusul oleh Ganjar Pranowo 26,9% dan Anies 25,3%. Kalau kita lihat trennya, maka lagi-lagi terlihat tren penurunan signifikan dari Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo selama 2 bulan terakhir turun sekitar 8%, dari 35% ke 26,9%. Tapi yang menarik di situ, penurunan 8% itu tampaknya belum diambil atau belum berpindah ke Prabowo ataupun Anies. Prabowo mengalami peningkatan sekitar 3,6% dari 26,7%, sementara Anies tak cenderung stabil, mengalami penguatan sedikit sebesar 1,3%. Itu berarti kalau kita berpikir secara sederhana, penurunan 8,1% turunnya suara Ganjar itu terpecah ke menjadi tidak tahu tidak jawab atau menjadi undecided, lalu sebagian ke Prabowo, sedikit ke Anies. Kalau itu mau dilihat secara sederhana ya, tapi itu dugaan. Cuma yang poin utamanya adalah terjadi penurunan signifikan dan sebagian dari tampaknya itu ada perpindahan suara dari Ganjar ke Prabowo tampaknya itu, meskipun belum sebanyak angka penurunan dari Ganjar. Kalau untuk wakil presiden, nama 2 terbesar itu masih Ridwan Kamil dan Sandi Uno. Mereka dead hit juga, disusul kemudian Erick Thohir dan Agus Harimurti Yudhoyono. Erick Thohir 13, AHY 9, Hovifah 6,2, lalu Puan Maharani 5,4. Ini kalau kita menggunakan simulasi 8 nama-nama yang sering disebut sebagai bakal calon presiden yang cukup kuat gitu. Untuk simulasi 3 nama mungkin saya akan highlight di sini saja. Pertama, di wilayah ya, Prabowo unggul umumnya di luar Jawa. Sementara ini unggul tipis ya. Di Sumatera Prabowo 31,6%, kemudian di Bali Nusa Tenggara Prabowo 32,1%, di Kalimantan Prabowo 33,4%, di Sulawesi 45,3%, di Maluku Papua Prabowo 42,9%. Ganjar Pranowo itu masih cenderung lebih unggul cukup dominan di Jawa Tengah dan DIY. Kemudian Anies Baswedan itu cenderung lebih unggul di Banten dan DKI. Nah, kalau di wilayah Jawa lainnya, di Jawa Barat itu bersaing ketat antara Prabowo Subianto sama Anies Baswedan. Virtually mereka tie di situ, draw. Kemudian yang menarik di Jawa Timur kalau dari data ini mulai mengindikasikan pergeseran dari tadinya biasanya Ganjar yang cukup tinggi unggul, sekarang diambil alih oleh Prabowo, meskipun unggulnya masih 38%, belum dominan. Jadi itu posisi 3 calon presiden ini, bakal calon presiden ini pada saat ini di berbagai wilayah. Nah, ini yang terakhir, paling akhir, tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden tampaknya masih berkorelasi dengan dukungan kepada 3 nama ini. Yang puas kepada presiden cenderung pilihannya lebih banyak ke Prabowo dan Ganjar. Mereka masih baru disusul Anies ya. Prabowo dan Ganjar bersaing soal memperebutkan suara yang puas kepada presiden. Sementara yang tidak puas kepada presiden sudah lebih dari 44% itu ke Anies Baswedan. Yang ke Prabowo tinggal hanya 28%, yang ke Ganjar ada 13,8%. Jadi yang puas kepada presiden cenderung memilih Prabowo dan Ganjar, sementara yang tidak puas kepada kinerja presiden itu cenderung lebih banyak berkumpul di
Anies. Demikian juga dengan pilihan pada 2019 lalu, pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin itu cenderung pilihannya sementara ini masih lebih banyak ke Ganjar Pranowo, tapi sudah mulai disusul oleh Prabowo Subianto, baru cukup jauh tertinggal itu Anies Baswedan di angka 17%. Sedangkan untuk pemilih Prabowo dan Sandi, pada April ini terlihat terbelah dua terutama, antara Anies dan Prabowo. Sedikit sekali yang ke Ganjar. Jadi kalau kita lihat di sini, Anies masih sangat banyak mengandalkan pemilih Prabowo, sementara Prabowo juga masih mengandalkan pemilihnya sendiri pada 2019, tapi mulai memperoleh dukungan yang cukup banyak dari pemilih Jokowi. Nah, mengapa begitu nanti kita bisa diskusikan, terutama dibantu oleh para narasumber. Kemudian dibandingkan dengan pilihan pada pemilu legislatif, pemilih PKB pilihannya cenderung ke Prabowo dan Ganjar, pemilih Gerindra masih cenderung lebih banyak ke Prabowo, tapi cukup banyak juga yang ke Anies, 46% ke Prabowo, 36% ke Anies. Pemilih PDIP masih mayoritas ke Ganjar, tapi mulai diikuti oleh Prabowo. Jadi kalau kali ini sekitar 31% pemilih PDIP itu ke Prabowo. Golkar ini masih cukup banyak memilih Prabowo, diikuti Anies, baru Ganjar. Tapi di Golkar antara Anies dan Ganjar tampak cukup merata kekuatannya. Pemilih Nasdem mayoritas ke Anies, baru ke Prabowo. Pemilih PKS mayoritas ke Anies. Pemilih P3 sementara ini masih lebih banyak ke Ganjar, diikuti ke Anies. Sementara pemilih PAN mayoritas ke Anies, baru ke Prabowo dan Ganjar. Pemilih Demokrat itu lebih banyak ke Anies, diikuti ke Prabowo, baru Ganjar, dan lainnya. Dan lainnya itu yang lainnya itu untuk partai-partai lainnya 40% ke Anies dan 40% ke Prabowo, terbelah dua. Jadi demikian Bapak Ibu, Mbak Caca, para narasumber dan teman-teman wartawan sekalian. Jadi kalau kita lihat berdasarkan hasil survei ini, memang poin utamanya adalah tampak ada perubahan dalam peta dukungan baik untuk partai politik maupun terutama untuk Pilpres. Dan tampaknya peta dukungan itu terkait dengan berbagai isu maupun evaluasi publik terhadap kinerja presiden maupun lembaga-lembaga. Apakah pola dukungan seperti ini akan terus bertahan? Jawabannya tentu saja sangat tergantung kepada perkembangan yang beberapa waktu ke depan. Demikian Mbak Caca. Mudah-mudahan ini tidak terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jayadi Hanan, cukup banyak yang disampaikan karena memang itu dagingnya semua, itulah yang ditunggu oleh para rekan-rekan media dan juga peserta hari ini. Saya tidak bisa meng-highlight satu persatu karena begitu banyak, nanti mungkin dari rekan-rekan media bisa meng-highlight mana yang paling penting, yang mana mau ditanyakan. Sekaligus saya juga memberikan atau mempersilahkan kepada rekan-rekan media jika ada pertanyaan boleh langsung ketik di kolom chat. Tapi highlight dari saya bahwa ternyata di tengah isu aliran dana 349 triliun bahkan korupsi BTS, ternyata persepsi masyarakat dari sisi ekonomi ini masih aman karena masih baik. Bahkan juga mengenai pandangan masyarakat terkait lembaga penegakan hukum. Ada banyak juga bahwa kinerja presiden ini masih cenderung puas meskipun ada kasus Piala Dunia U20, isu-isu hukum yang ada. Tapi kalau untuk Piala Dunia U20 ternyata mayoritas masyarakat yang tahu menyayangkan ya kenapa kita batal menjadi tuan rumah. Yang menarik juga mengenai aliran Kementerian Keuangan. Di sini masih ada keberpihakan masyarakat terhadap Pak Mahfud. Yang menarik adalah pastinya mengenai Pilpres 2024. Saya pun tercengang. Di tengah tadi isu juga secara saintifik bahwa PDIP masih unggul, meskipun dua kepala daerahnya yang kemudian menolak jadi tuan rumah. Tapi ternyata sangat berdampak untuk Pak Ganjar nih. Ternyata Pak Ganjar mengalami kemunduran dibandingkan Prabowo yang menguat, sementara Anies relatif stabil. Ini memang ada kemungkinan terkait dengan pernyataan Pak Ganjar terkait Piala Dunia U20. Dan langsung saja karena di sini sudah datang dan bergabung yang terhormat
Bapak Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi dan Kepala BKPM. Pak Bahlil, mungkin saya mau sapa-sapa dulu karena Pak Bahlil ini penggemar Juventus dia. Pasti nanti akan memberikan pandangan juga ini gimana ini Pak bisa batal Piala Dunia U20 meskipun tidak berdampak signifikan terhadap persepsi masyarakat ke pemerintahan, presiden, bahkan juga ke ekonomi. Mereka masih mengatakan aman. Tapi saya minta pandangannya dari rilis survei hari ini sebagai penggemar Juventus seperti apa. Pak Bahlil, saya persilahkan. Baik, Caca, ya, makasih Caca. Bang Jayadi yang saya hormati dan teman-teman narasumber, ada Bang Burhanuddin, ini sahabat saya Caca waktu kami sama-sama aktivis. Yang pertama, judul survei kali ini mungkin lebih cocok itu kita kasih judul kali ya, ngeri-ngeri sedap. Betul, ngeri-ngeri sedap ini. Yang kedua temanya ini kalau Pilpres saya lihat ini tidak ada capres yang melebihi 30% lebih. Jadi judulnya yang cocok ini adalah semua capres 30% kotor. Caca, tapi saya tidak mau terjebak dengan itu Caca. Nanti saya jelaskan, tapi saya akan masuk pada tupoksi kami di pemerintah. Yang pertama Caca, saya mengapresiasi publik karena publik itu ternyata sudah dewasa dalam menyikapi berbagai macam dinamika perkembangan nasional maupun global, khususnya ekonomi Caca. Kenapa? Karena kita tahu semua bahwa ekonomi global kondisinya tidak menentu dan masih dalam kondisi yang belum pulih. Resesi sudah pasti terjadi, ditandai dengan beberapa perbankan dunia yang mulai di bail out seperti di Amerika, kemudian kredit di Swiss, dan itu pasti berdampak juga pada perekonomian nasional kita. Nah, alhamdulillah sekalipun ekonomi global nggak bagus, kita punya ekonomi juga nggak bagus-bagus banget Caca. Nggak sebagus top-top banget lah. Tapi kita nggak melarat lah istilahnya ya. Istilahnya nggak top banget tapi nggak jelek banget. Makanya kemudian masyarakat memberikan penilaian 34,4% itulah baik, sementara sedang itu 30%. Dan menurut saya temuan ini sangat fair dalam konteks ekonomi. Menurut saya yang saya rasakan juga demikian Caca. Kami di pemerintah juga mengakui bahwa belum maksimal karena kondisi kita baru selesai pasca pandemi. Yang kedua perang antara Ukraina dan Rusia. Yang ketiga adalah juga geopolitik yang mengancam kita. Itu pertama. Yang kedua, dampaknya kayak apa? Caca, kalau saya melihat tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Bapak Jokowi, ini tolong Bang Jayadi koreksi saya ya. Ini mungkin tertinggi sejak Pak Presiden Jokowi terpilih nih. Dari 8 tahun lalu. Bang Burhanuddin ini tolong dikoreksi kalau omongan saya salah. Ini adalah tingkat kepuasan tertinggi 76,8%. Ini luar biasa sekali menurut saya. Dan boleh katakanlah orang mengatakan tidak puas, oh negara kita kan negara demokrasi. Tapi bahwa faktanya berdasarkan data survei, bukan kata Bahlil, 76,8% publik menilai bahwa kinerja Bapak Presiden Jokowi itu cukup puas. Memang harus diakui, Caca. Memimpin negara dalam kondisi seperti ini tidak gampang. Tidak gampang sekali. Di saat bersamaan mengendalikan pandemi, kemudian bagaimana memulihkan ekonomi pasca pandemi. Di saat bersamaan terjadi juga geopolitik global yang tidak menentu. Kemudian harga sembako kemarin sempat naik, Bapak Presiden Jokowi turun ke daerah. Bayangkan bulan puasa aja Bapak Presiden Jokowi masih ke pasar, mengecek ke daerah-daerah. Ini sebuah bentuk dari perhatian serius Bapak Presiden dalam melihat tingkat kondisi rakyat di tingkat bawah kaitannya dengan ekonomi. Dan apresiasi publik terhadap kinerja Bapak Presiden itu sejalan dan berbanding lurus dengan apa yang Bapak Presiden lakukan dalam rangka mengoptimalkan, memacu kabinetnya untuk mengejar kinerjanya yang baik. Kami jujur aja, Caca, bocoran, kami di bawah pemerintah Bapak Jokowi ini tidak mengenal Sabtu Minggu, khususnya di Kementerian Ekonomi. Itu yang ada itu setiap minggu dicek. Berapa lapangan pekerjaan, harga barang, Mendak itu mungkin nggak tidur-tidur itu Mendak, pasti tidurnya di pasar itu. Karena pasti Presiden lebih tahu harga barang daripada Mendak. Karena Bapak Presiden setiap ke daerah turun ke pasar. Kemudian lapangan pekerjaan, jadi kami nggak bisa kerja main-main. Jadi menurut saya ini sebuah apresiasi dan kita tahu bahwa memimpin negara dalam kondisi begini dibutuhkan kecakapan leadership, dibutuhkan kepiawaian, ya, dibutuhkan intuisi.
Tidak hanya presiden, menterinya pun saya pikir demikian. Kami dalam diskusi di tingkat menteri juga terlontar satu gagasan bahwa memang mengelola negara, memanage kementerian di era pandemi COVID ini di luar kelaziman. Dan ini dibutuhkan leadership. Dan kepekaan kita pada konteks bagaimana menyelesaikan itu. Yang kedua, Caca, saya mulai menjawab pertanyaan Caca tentang persoalan bola. Caca, saya dulu itu manajer bola, Caca dulu. Saya manajer bola Persidafon. Saya bawa Persidafon Dofonsoro Jayapura itu dari divisi 2, divisi 1, kemudian SL, lolos 4 besar. Jadi saya salah satu yang apa namanya, ya pencinta bola lah. Kalau Caca bilang Juventus, ya salah satu klub saya yang saya suka lah Juventus. Nah terkait dengan ini ya gimana ya Caca ya? Takut tangkap kewajibanku, ku tangkap kawanku, kira-kira begitulah logika kampungnya, kira-kira begitu. Nah kita menyesalkan lah ya kejadian seperti ini, tapi udah jangan kita saling menyalahkan gitu. Kenapa? Karena saya setuju aja sama Bapak Presiden. Bapak Presiden mengatakan bahwa publik sangat kecewa, Bapak Presiden tahu sangat tidak mengganggu suasana kebatinan karena persiapan Piala Dunia sudah disiapkan, kemudian juga bidding kita lakukan tidak gampang, timnas juga teman-teman anak-anak muda kita yang sudah siap, kemudian kita dikenain FIFA kemudian memutuskan untuk tidak memilih Indonesia karena ada dinamika sedikit. Tapi saya pikir tidak untuk kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi satu hal saya ingin menyampaikan, selama bola kita politisasi, selama olahraga kita meletakkan pada kerangka yang tidak profesional, itu akan melahirkan sebuah perkembangan yang tidak akan pesat kemajuan kita. Itu sebagai pemerhati bola loh, bukan sebagai menteri ini Caca. Jadi kalau bahaya kalau kamu kutip ini sebagai menteri, celaka saya kan, gitu Caca. Tapi sebagai pecinta bola ya sangat prihatin lah, dan saya berharap ke depan tidak seperti ini lagi. Yang kedua, menyangkut dengan Pilpres ini. Wah, ini ngeri-ngeri sedap ini. Caca, waduh ini bahaya nih kalau saya baca survei ini. Bang Jayadi, ini bahaya nih, habis ini media pasti rame nih Bang Jayadi. Kalau kita lihat betul ya Bang Jayadi ya, pengaruh Bapak Presiden Jokowi ini ternyata masih tinggi juga. Artinya bahwa kecenderungan publik menilai elektabilitas seorang capres tidak terlepas dari figur Bapak Presiden Jokowi. Mungkin karena 76,8% yang cenderung puas. Dan artinya apa? Betul partai politik punya kewenangan, tapi tidak bisa dinaifkan berdasarkan data ini. Pengaruh Bapak Presiden Jokowi sangat tinggi sekali. Jadi capres-capres yang mau untuk berkontestasi, ya harus memikirkan variabel ini juga. Jadi tidak hanya variabel partai politik, tapi variabel keberhasilan Bapak Jokowi ini juga harus dijadikan sebagai salah satu referensi. Nah, terkait dengan itu, saya kaget ini. Pak Prabowo bisa menyalip Pak Ganjar ini. Ini saya nggak tahu ini pengaruh Pak Prabowo ikut Pak Jokowi terus, atau pengaruh apa, atau karena mungkin ada pengaruh bola. Nah, ini mungkin Pak Jayadi juga kalau bisa materinya harus didetailkan juga nih, jangan bola aja. Karena saya lihat akhir-akhir ini Pak Prabowo ikut Pak Jokowi terus, gitu sampai-sampai Pak Prabowo mengatakan Pak Jokowi itu adalah guru politiknya lah. Atau mungkin ada nggak kira-kira pengaruh statement Pak Prabowo yang menyatakan Pak Jokowi guru politik kemudian berdampak pada kenaikan 3% itu. Nah, menyangkut dengan hal itu saya pikir masih dalam normal semua. Kita tahu kalau pas Pak Ganjar kan mungkin karena kena sedikit di bola, tapi saya pikir wajar aja rakyat bingung. Insya Allah ke depan bisa kita perbaiki semuanya lah, saya pikir. Dan semuanya saya pikir masih punya peluang yang baik semuanya. Sekali lagi saya mengatakan begini ya, kepada orang-orang atau figur-figur ataupun partai politik kayak beberapa tokoh kemarin mengatakan bahwa istana nggak usah campur cawe-cawe tentang capres. Yang punya kewenangan mencalonkan capres itu kan partai politik. Apa urusannya dengan Pak Presiden? Itu saya lihat ada tokoh politik sudah senior itu, usia juga udah agak tua, tapi masih aja berpikir negatif di era bulan puasa ini. Kalau bisa yang normal-normal aja lah kira-kira.
Jadi silakan aja berkompetisi fair, nggak usah dikait-kaitkan dengan urusan istana tentang capres pencapresan. Itu hak partai politik kok. Bahwa kalau memang itu ada dampaknya, ya itu karena konsekuensi dari kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi aja, yang memang hari ini tidak bisa dinaifkan. Publik memberikan apresiasi kepercayaan kurang lebih sekitar 76,8%. Saya pikir itu Caca, pikiran saya terima kasih. Yang kedua juga adalah menyangkut elektabilitas partai politik yang dinamis. Menurut saya ini data sementara lah, Bang Jayadi. Menurut saya ini data sementara sekali yang bisa kita ikuti terus menerus. Saya doakan semua capres-capres ini semuanya bagus terus. Partai politik bagus juga kalau mau evaluasi diri. Kalau nggak evaluasi diri ya wayamna unal maun juga ini barang. Karena ada yang naik, ada yang turun. Jadi judulnya ini adalah capres. Semua capres 30% kotor. Dan judulnya ngeri-ngeri sedap. Demikian, Caca. Wah, ini terima kasih nih Pak Bahlil. Akhirnya saya tuh tadi sebenarnya agak nggak sanggup juga ya memberikan highlight seperti ini. Tapi betul juga bahwa tidak ada yang capai nilai absolut 30% semuanya di bawahnya ya. Nah, ini juga pertanyaan juga dari Pak Bahlil. Ini kenapa bisa ada salipan yang cantik dari Pak Prabowo untuk menyalip nama Ganjar yang sebelumnya itu begitu tinggi popularitasnya, apa karena ikut Pak Jokowi atau karena memang karena isu bela. Kalau beberapa survei sebelumnya itu kan cukup jelas ya bahwa ternyata ada harapan bahwa presiden setelahnya itu bisa meneruskan apa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Beratnya restu dari Pak Jokowi ini juga sangat penting. Oke, langsung saja saya akan ke narasumber saya selanjutnya. Sekarang saya akan minta untuk memberikan tanggapannya Ketua Persepi dan juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial UIII, Bapak Philips J. Vermonte, PhD. Saya persilahkan. Halo, selamat sore. Terima kasih Mbak Caca. Yang terhormat Pak Menteri, Pak Bahlil, Bro Jayadi dan Bro Burhan. Ini kalau pakai bro nanti jadi partai tertentu ya. Bung Jayadi dan Bung Burhan. Sis Caca. Siapa? Sebetulnya agak bingung juga mau mengomentari ini karena temanya banyak sekali ya. Dan apa namanya, dan mungkin sebetulnya jangan-jangan memang ada benang merahnya juga ini. Dari berbagai hasil dari yang ditemukan oleh Mas Jayadi dan teman-teman di LSI. Yang pertama, saya setuju sama Pak Menteri tadi, Pak Bahlil, bahwa survei ini memperlihatkan Pak Jokowi masih sangat tinggi dukungan publiknya ya. Yang menyatakan puas itu 76,8 itu saya kira memang tinggi sekali. Di tengah beragam isu yang menerpa sebetulnya aparat-aparat yang misalnya Kementerian Keuangan dan lain-lain gitu ya. Tetapi kepercayaan publik dan kepuasan itu tetap tinggi. Yang kedua, namun demikian, kan ada dua sisi nih, mungkin ada tiga ya. Satu tentang penegakan hukum, dua pemilihan legislatif, dan tiga pemilihan presiden. Nah, mungkin catatannya begini, Pak Jokowi, sebagaimana tadi disampaikan Pak Bahlil, itu kinerjanya dinilai baik ya, dari sisi ekonomi dan lain-lain. Tetapi menurut saya ada PR besar ini untuk pemerintahan atau presiden ke depan, yaitu bahwa aspek penegakan hukum itu relatif menurun dan dia terkait dengan penegakan hukum dan korupsi misalnya. Dan ini Pak Jokowi masih punya waktu kurang lebih 1 tahun ya untuk menumbuhkan legacy juga di bidang terkait dengan penegakan hukum. Kalau di bidang ekonomi, infrastruktur dan lain-lain, saya kira legacy Pak Jokowi solid gitu. Tetapi aspek yang sifatnya kemasyarakatan, penegakan hukum dan lain-lain, ini saya kira juga sesuatu yang penting juga. Karena biar bagaimanapun pada akhirnya kan kita ingin institusi-institusi kita itu berjalan sebagaimana mestinya. Kalau yang ditugaskan menegakkan hukum, yang menegakkan hukum. Yang memberantas korupsi, yang memberantas korupsi gitu. Sementara tadi catatan yang disampaikan melalui survei ini, kepolisian relatif turun, KPK juga apalagi gitu. Dan akibatnya kemana lagi gitu masyarakat bisa menyandarkan diri terkait dengan soal-soal yang menurut saya sangat esensial
apalagi dalam konteks demokrasi. Kita kan tidak hanya membangun secara ekonomi, tetapi bagaimana kita mengkonsolidasikan demokrasi. Jadi saya kira ini PR besar ya, yang harus bisa kita sama-sama lakukan. Kalau KPK-nya tidak dipercaya masyarakat, polisinya tidak dipercaya masyarakat, bahkan dalam beberapa kasus terakhir kita lihat polisinya malah terlibat dalam organized crime juga, gitu kan. Kita lihat di proses pengadilan, siapa yang harus melakukan ini gitu. Dan mungkin yang harus menyeimbangkan ya. Dan mungkin yang saya nggak tahu ada atau tidak ada pertanyaannya dalam surveinya Mas Jayadi dan teman-teman kali ini, itu sebetulnya bagaimana ruang publik ya. Misalnya ruang masyarakat sipil dan lain-lain. Kalau dalam beberapa survei sebelumnya saya lihat di beberapa lembaga lain itu ada misalnya kekhawatiran-kekhawatiran tentang ruang publik, ruang masyarakat sipil yang semakin menyempit dan lain-lain gitu ya. Jadi poin saya adalah legacy hukum dan kemasyarakatan itu juga sangat penting untuk dibangun oleh Pak Presiden Jokowi di masa-masa akhir jabatan periode keduanya. Yang kedua, dari sisi pemilihan legislatif, ini juga menarik. Kalau saya nggak salah, karena tadi banyak sekali slide-nya, itu sepertinya yang paling banyak menerima efek kotel itu, ekor jas, adalah Gerindra. Ya kan? Gerindra solid suaranya, dan di sisi yang lain, Pak Prabowo, kalau menurut saya tadi ada pertanyaan menggelitik dari Pak Bahlil, Pak Prabowo bisa menyalip Pak Ganjar ini apa karena soal karena sering ikut sama Pak Jokowi aja atau karena ada hal-hal lain gitu ya. Dan kalau kita lihat tadi sepertinya Pak Prabowo ini saya kira masa pendukungnya yang di tahun 2019 lalu ini sebetulnya penopangnya. Kalau dulu kan suaranya banyak juga, sekarang mungkin belum mencapai titik itu lagi Pak Bahlil waktu Pilpres yang dulu gitu. Jadi masih ada ruang nih dari 30% sekian, masih ada ruang sampai ke 40%-an kan. Dan saya lihat tadi disampaikan oleh Pak Jayadi, baik mereka yang menyatakan tidak puas kepada presiden, kepada kinerja pemerintah sekarang, dan yang tidak puas, itu kategori 2 itu relatif seimbang di kalangan pemilihnya Pak Prabowo gitu. Jadi artinya yang suka atau tidak suka dengan pemerintahan Pak Jokowi, tetapi memilih Prabowo dulu, ya sekarang akan milih Pak Prabowo lagi gitu. Dan ini saya kira core-nya Pak Prabowo itu solid sekali. Dan saya kira ini tidak juga dimiliki oleh partai-partai lain gitu. Karena saya lihat misalnya kalau kita lihat koalisinya Pak Gerindra dengan PKB, yang banyak menerima kotelnya kan lebih banyak ke Gerindra. PKB-nya sendiri tadi diperlihatkan oleh Pak Jayadi relatif turun suaranya gitu. Dan mungkin bahkan dia nggak masuk ke 5 besar gitu. Dan ini saya kira teman-teman PKB yang bisa menjawab kenapa demikian gitu ya. Tetapi terlihat bahwa dari sisi kotel koalisi atau kebersamaan PKB dengan Gerindra ini mungkin belum membawa kotel. Karena apa? Karena pertanyaan ini penting. Saya kira semua partai harus menanyakan ini juga. Apakah pilihannya terhadap capres itu akan membawa efek pada perolehan suara mereka di pemilu legislatif. Dan tadi kita lihat beberapa partai seperti PAN, P3, dan lain-lain itu relatif sepertinya ada split ya. Masa pemilihnya dengan capres pilihan koalisinya gitu. Dan walaupun semakin relatif akan solid ini pencalonan capres, tetapi mungkin partai perlu mengingat juga bahwa mereka perlu untuk memenangkan atau menambah kursi, memperkuat kursi mereka di DPR. Dan fokus kita hari ini sangat terfokus pada pemilihan presiden. Padahal mungkin partai-partai ini juga punya agenda yang lain. Sejauh ini tentu saja karena Pak Jokowi masih sangat populer, sangat diapresiasi kinerjanya, tentu mungkin partai-partai ini juga masih playing safe ya. Dan saya kira nih Pak Jokowi ini hebat sekali gitu. Hingga hari ini walaupun sudah menjelang akhir masa jabatan periode kedua, Pak Jokowi ternyata masih sangat menjadi kingmaker gitu ya. Dan juga mungkin masih bisa mempengaruhi berbagai proses. Nah, yang ketiga, ini ada yang menarik. Tadi soal
korupsi dan lain-lain. Ini menurut saya ini concern yang paling besar seharusnya, mudah-mudahan teman-teman media juga bisa menulis ini. Bagaimana split antara, dan kelihatan jelas ya, masyarakat yang mendukung pernyataan-pernyataan Pak Mahfud dengan DPR gitu. Dan padahal DPR mungkin fungsinya lebih diharapkan sebetulnya dalam hal proses check and balances gitu terhadap eksekutif. Tapi Pak Mahfud yang ternyata bisa memecahkan kebekuan ini terkait dengan isu-isu di Kementerian Keuangan. Tadi disebutkan 35% orang tahu hal-hal berita-berita terkait dengan aliran irregular ya kepada dalam hal Kementerian Keuangan. Dan di situ jangan-jangan kalau bukan Pak Mahfud yang mengutarakan, itu nggak banyak juga orang yang tahu gitu. Seperti kasusnya di situ tadi ada survei Pak Joni Plate yang tahu cuma 16%. Jadi ini bagaimana ya? Masyarakat kita ini tahu, jangan-jangan udah capek juga sama soal korupsi ini. Jadi mereka nggak peduli gitu. Tetapi karena ada Pak Mahfud yang bisa membawa sentimen masyarakat terhadap soal ini, maka isu ini bisa menjadi pembicaraan. Walaupun yang tahu cuma 35%, tapi dibandingkan dengan isu yang lain ini jauh lebih baik. Gitu. Dan ini saya kira soal lain juga ini. Bagaimana kita tetap, menurut saya agenda tentang penanganan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, orang seperti yang pejabat eselon 3 Kementerian Keuangan itu kan hanya eselon 3, tapi dengan powernya yang kecil aja dia bisa melakukan perbuatan seperti itu, ya kan, dengan power yang kecil. Dan yang kemarin kita ramai bicarakan pengalaman orang-orang yang pulang dari luar negeri di bandara harus menghadapi sama juga kekuasaan kecil yang dimiliki sebagian petugas di bandara itu, mereka bisa exercise gitu. Bayangkan bagaimana situasinya bila orang punya power yang besar. Dan ini saya kira harus menjadi catatan bahwa soal-soal terkait pemberantasan korupsi ini sangat penting, dan angkanya sebetulnya agak mengecewakan ya. KPK-nya semakin relatif tidak dipercaya oleh masyarakat. Yang kelima, menurut saya ada yang menarik adalah bahwa kalau partai politik mengalami tren penurunan dan juga perubahan klasmen nih, kalau dalam sepak bola ya, Pak Prabowo tiba-tiba meningkat pesat, Pak Ganjar mengalami penurunan yang cukup signifikan, Pak Prabowo naik menjadi nomor 1. Dan seperti sebetulnya secara tidak langsung dan langsung juga Pak Jayadi menyampaikan bahwa ini sebagian karena isu sepak bola. Saya kira ini adalah hal yang menarik karena berarti sebetulnya ada soal-soal terkait momentum, ada sensitivitas terhadap isu, gitu. Ada sensitivitas terhadap isu. Ya, waktu pemilu masih 10 bulan lagi, itu mungkin ini menjadi pelajaran buat semua capres, bahwa momentum politik itu memang kadang-kadang bisa diciptakan, tetapi kadang-kadang datang dari luar gitu. Mungkin Pak Ganjar saya kira nggak Pak Ganjar surprise juga efek ini bahwa demikian besarnya. Tetapi kalau kita ingat juga dulu pemilu 2004, Pak SBY itu mulai dengan elektabilitas hanya 6% loh, ya kan? Pak Burhan pasti masih ingat nih survei-survei tahun 2004, Pak SBY itu mulai dengan 6%. Gitu. Tetapi kalau ada momentum macam-macam ya, yang tiba-tiba aja kayak misalnya pernyataan terkait Pak SBY gitu ya, itu tiba-tiba jadi terakumulasi gitu. Dan ini hal ini mungkin terjadi dalam konteks hari ini terkait sepak bola, tim sepak bola Israel ini. Walaupun sepertinya kali ini saya menduga mungkin temporer ya, karena saya lihat Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu berusaha selalu dekat dengan Pak Jokowi yang mereka tahu di approve oleh publik gitu ya. Tetapi persoalannya adalah nanti siapa yang bisa memanfaatkan momentum. Dan berdasarkan survei yang disampaikan Pak Jayadi dan LSI hari ini, ternyata semuanya masih sangat kompetitif. Baik di skenario 19 nama dan skenario 3 nama gitu. Jadi artinya ruang masih terbuka bagi semuanya untuk berubah, suaranya bertambah atau suaranya menurun gitu. Dan ini saya kira
dia akan sensitif terhadap isu-isu ini semua. Dan mudah-mudahan isu-isu terkait dengan penegakan hukum, pemberantasan korupsi bisa menjadi agenda yang dikedepankan oleh para kandidat ini. Mungkin itu sedikit catatan saya, Mbak Caca, terhadap hasil surveinya LSI, Pak Jayadi dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Philips Permonte, ini banyak sekali highlight yang bagus ya, meskipun memang kita apresiasi persepsi masyarakat terkait Pak Jokowi tentang ekonomi baik, tapi ternyata highlight dari Mas Philips adalah bahwa tinggalkan legacy bukan soal pembangunan yang bagus atau ekonomi yang bagus, tapi legacy hukum dan juga pemberantasan korupsi ini penting. Nanti boleh juga nanti ditanggapi oleh Pak Jayadi atau mungkin kepada Pak Bahlil, tapi nanti ya. Juga mengenai kotel efeknya Gerindra, bahwa ternyata efeknya ini bukan ke Pak Prabowo ya, karena mesti kita kaji dulu Pak Prabowo apa karena nempel terus Pak Jokowi makin tinggi, atau juga karena Pak Ganjar yang diterpa isu Pildun makanya bisa menyalip, seperti apa. Tapi di highlight bahwa bisa jadi ini karena soal momentum yang tidak pas ketika lagi tinggi-tingginya nama Pak Ganjar, dia memberikan pernyataan tapi ternyata sedikit blunder dan efeknya pembatalan. Temporerkah ini? Nah, itu yang mungkin di-highlight juga oleh Mas Philips. Apakah ini temporer ataukah juga langgeng sampai 10 bulan mendatang? Langsung saja saya akan persilakan untuk narasumber saya berikutnya. Ini dari peneliti utama Indikator Politik Indonesia, kepada Bapak Burhanuddin Muhtadi, PhD. Saya persilahkan. Terima kasih, Sis Caca. Sis and bro semua ya. Silakan, Mas. Terima kasih Mas Jayadi, ada Pak Menteri. Ya, selamat siang Pak Menteri. Kemudian Mas Philip, Uda Philip ya. Saya seperti Uda Philip itu agak kesulitan untuk merangkaikan topik yang sedemikian beragam dalam satu tarikan nafas ya. Tapi saya coba mencoba untuk mengaitkan topik-topik yang tadi disurvei oleh Mas Jayadi dalam satu kaitan yang mungkin bisa saling membantu menjelaskan satu sama lain. Nah, pertama begini. Pertama kuncinya adalah approval rating Presiden Jokowi. Dan ini punya efek dalam beberapa hal, terutama berkaitan dengan peta Pilpres 2024. Jadi approval rating Pak Jokowi dalam catatan LSI itu 76,8%. Di awal April 2023, dan dalam waktu 8 tahun terakhir, tadi saya cermati trennya, itu adalah perolehan paling tinggi menurut catatan LSI terhadap tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden. Ya. Artinya 76,8% ini ada tingkat kepuasan publik tertinggi sejak Bapak Presiden Jokowi jadi presiden. Betul, betul. Itu yang paling penting itu. Nah, itu penting itu. Maka kan LSI juga menyampaikan misalnya dengan mengutip survei sebelumnya di bulan Juni 2015 ketika approval Pak Jokowi 40% pun LSI mengabarkannya kan kepada publik ya. Jadi artinya ketika turun disampaikan kepada publik dan ketika mencapai di kisaran 76,8% pun disampaikan. Nah, saya ingin mengatakan begini. Apa sih makna approval rating yang tinggi ini? Nah, pertama sebelum soal approval rating yang tinggi tadi, kebetulan Political Intelligence Morning Consult, itu salah satu lembaga konsultan terkemuka di Amerika Serikat, merilis survei-survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemimpin di negara-negara demokrasi. Itu ada puluhan itu yang diriset ya. Dari Amerika Utara, dari Amerika Latin, dari Eropa, dari Asia. Nah, yang paling tinggi itu Narendra Modi, 78% di bulan Maret ya, 2023. Nah, Indonesia sayangnya tidak masuk dalam radar survei Political Intelligence, tetapi kalau kita masukkan angka 76,8% ini, itu kurang lebih Pak Jokowi ada di peringkat kedua. Ya, karena pemimpin negara-negara lain itu umumnya kecil, apalagi negara-negara barat itu kan publiknya sangat ganas ya dalam menilai tingkat approval rating pemimpinnya. Nah, maknanya ini ternyata sangat berkaitan dengan peta Pilpres
2024. Nah, apa kesimpulannya? Kebetulan di Maret 2023 kemarin kami merilis peta Pilpres dan kami bikin analisis korelasi berdasarkan data besar yang kami miliki dari indikator politik Indonesia. Itu ada temuan menarik ya. Pertama, berdasarkan big data yang kita punya. Jadi ada puluhan ribu tuh data yang kita survei selama 2 tahun terakhir. Ternyata mereka yang memilih Pak Jokowi ya mungkin agak mirip juga dengan data LSI, itu sebagian besar sudah tidak dimonopoli oleh Ganjar Pranowo lagi gitu. Jadi ada, ini sebelum insiden Pildun ya, sebelum insiden Piala Dunia. Jadi ada tendensi kenaikan elektabilitas Pak Prabowo di 2 atau 3 bulan terakhir itu bukan berasal dari basis pendukungnya sendiri di 2019, tetapi berasal dari basis pendukung Pak Jokowi. Jadi dari data yang kita kumpulkan, ya ada puluhan ribu itu data survei tatap muka, ya, itu kita temukan pola di mana ya, mereka yang memilih Pak Jokowi 2019 itu sebagian sudah mulai mengalir ke Pak Prabowo. Nah, pertanyaannya kapan gitu? Nah, karena ini data panjang, kita tracking ternyata per November 2022. Jadi ketika November 2022 Pak Jokowi secara terbuka mendukung Pak Prabowo, saya catat ada 5 kali Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, ya, dalam bahasa yang istilah ahli komunikasi disebut istilah low context ya. Karena bahasa Pak Jokowi ketika mendukung Pak Prabowo itu pakai bahasa straightforward. Misalnya dia menyebut Pak Prabowo penerus saya 2024. 2024 jatah Pak Prabowo. Itu agak beda misalnya kalau Pak Jokowi mendukung Ganjar. Kalau Pak Jokowi mendukung Ganjar, meskipun dilakukan juga dalam beberapa kasus sebelumnya, tetapi bahasa yang dipakai itu high context. Misalnya Pak Jokowi menyebut pilihlah orang yang rambutnya putih. Itu nggak semua orang paham tuh kalau itu Ganjar. Atau ketika acara Pak Jokowi dan Pak Bahlil di Jawa Tengah, di Batang. Pak Jokowi mengajak Pak Ganjar masuk ke mobilnya. Itu kan bahasa dukungan yang menurut saya terlalu high context. Nggak semua orang paham. Nah, mungkin pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa Pak Jokowi kalau mendukung Ganjar tidak seterbuka kalau mendukung Prabowo. Nah, ini ada kaitannya dengan rivalitas antar kingmaker. Gitu. Karena Ganjar produk atau mereknya itu PD Perjuangan. Tunggu. Rivalitas antara apa itu? Rivalitas antara kingmaker. Jadi gini Pak Bahlil. Berarti di kingmaker yang jadi sukses dong, bukan kandidat kalau begitu. Nah, kingmaker kan orang yang membuat king, Pak. Jadi jadi bukan ini 2024 ini bukan hanya pertarungan antar capres, tapi juga pertarungan antar kingmaker. Menurut saya ya. Jadi kingmaker yang pertama namanya Surya Paloh, dia udah punya mainan sendiri, namanya Koalisi Perubahan. Nah, ada 2 kingmaker yang sekarang muncul, satu namanya Ibu Mega, satunya lagi adalah Pak Jokowi. Nah, Ganjar bagaimanapun adalah kader PD Perjuangan. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi mengendorse Ganjar secara terbuka, itu ada perasaan tidak enak dengan Ibu Mega. Apalagi Ibu Mega dalam beberapa kejadian sudah memperingatkan Pak Jokowi supaya jangan cawe-cawe urusan capres PDIP. Ingat ya, dalam hari ulang tahun PDIP ke-50, Ibu Mega mengatakan urusan capres itu urusan saya, hak prerogatif saya, udah ada di kantong saya. Dan karenanya Pak Jokowi tentu ada semacam perasaan segan ya untuk mengendorse Pak Ganjar secara terbuka. Dan karena keseganan itu, belakangan Pak Jokowi tidak memiliki persoalan psikologis apapun untuk mendukung Pak Prabowo. Dan itu pula yang menyebabkan Pak Prabowo mendapatkan durian runtuh. Gitu. Jadi data saya menunjukkan di antara basis pemilih Pak Prabowo, ya, itu sebagian basis Islamis ideologisnya udah pindah ke Anies.
bahkan sebelum Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo. Jadi data kami menemukan pola di mana sekarang yang masih memilih Pak Prabowo itu core voternya adalah sekitar 35%, ya 35%. Memang cukup besar, tetapi sebagian besar sudah pindah ke Anies Baswedan. Nah, core voter ini karakteristiknya adalah pemilih yang menginginkan pemimpin yang kuat, yang punya latar belakang militer, tetapi non-Islamis. Karena kalau yang Islamis, basis Pak Prabowo sudah pindah ke Pak Anies. Nah, pertanyaannya adalah, di mana sumber kenaikan suara Pak Prabowo? Karena nggak cukup untuk rebound di bulan Februari atau Maret 2023 kalau hanya mengandalkan basisnya sendiri yang sebagian besar sudah pindah ke Anies. Nah, jawabannya adalah dari basis pendukung Pak Jokowi sendiri yang mulai beralih ke Pak Prabowo. Dan peralihan itu sebelum ada insiden Pildun. Nah, coba saya kaitkan ke sini, ya, ke salib menyalibnya ini ya, siapa namanya, Pak Prabowo ya kan, di survei terakhir LSI ini kan udah mulai nyalip nih. Pertanyaannya dari mana gitu ya sumber kenaikan Pak Prabowo selain dari basis pemilih Pak Jokowi. Nah, saya menduga dengan keras itu dari basis pendukung atau penggemar sepak bola. Jumlahnya nggak main-main Pak Menteri ya. Survei indikator bulan Maret pertengahan itu jumlahnya 63,5%. Mereka yang menyukai sepak bola. Data Ipsos hampir 70%. Jadi mereka ini pada dasarnya itu non-ideologis. Ya. Nah, mereka ini kalau melihat dari data Mas Jayadi itu kecewa betul dengan kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah. Jadi 62% tahu Indonesia menjadi tuan rumah, sebagian besar mereka juga tahu bahwa Israel sudah lolos kualifikasi, dan 70-an% kecewa atas pembatalan ini. Nah, pertanyaannya, siapa yang dipersalahkan atas pembatalan atau kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah? Nah, dari data yang ditampilkan tadi, sepertinya scapegoat atau kambing hitam dari penggemar bola yang merasa kecewa atas kegagalan tersebut itu dialamatkan ke PDI Perjuangan dan Ganjar. Jadi mereka tidak menyalahkan Pak Jokowi atau pemerintahan atau Erik. Buktinya kan 80,6% publik yang tahu Indonesia sebagai tuan rumah menganggap Erik sudah maksimal sebagai ketua PSSI supaya Piala Dunia tetap diberlakukan. Dan ada indikasi suara penurunan hampir 8% dari Ganjar. Jadi sepertinya scapegoating itu yang menerima scapegoating itu adalah Ganjar. Jadi ada dua di sini yang menurut saya penting buat Mas Ganjar untuk mengantisipasinya. Satu adalah basis pendukung Pak Jokowi sekarang tidak lagi didominasi oleh Mas Ganjar. Ini bisa jadi kabar buruk, ya. Karena bagaimanapun ini awal kekuatan dari Ganjar Pranowo, itu eksklusif mendapatkan dukungan dari Jokowi Lane ya. Tapi sekarang eksklusivitas itu udah harus dibagi dengan Pak Prabowo. Sementara Pak Prabowo masih mendapatkan kurang lebih 35% dari basis lamanya. Nah, ini yang membuat Pak Prabowo sekarang dapat momentum. Basis lamanya dia bisa pertahankan kurang lebih 35% plus dapat pendukung baru. Nah, berikutnya adalah dari penggemar sepak bola yang kecewa. Nah, ini ya. Nah, apalagi ini ya, sebagai bahan untuk diskusi. Survei saya bulan Maret itu ada pertanyaan, ya, mereka keberatan tidak keberatan. Persis kayak temuannya Mas Jayadi. Cuma saat itu temuan saya itu 53-59%. Mas Jayadi di survei LSI lebih tinggi lagi karena surveinya lebih mutakhir ya. Yang kecewa 72%. Artinya, ya, kecewa karena pembatalan. Artinya, pada dasarnya masyarakat kita tidak mempersoalkan kehadiran Israel. Dan kalau saya breakdown, siapa yang tidak mempersoalkan berdasarkan survei indikator, itu sebagian besar pendukung Ganjar sendiri. Jadi pemilih Ganjar maupun pemilih PDIP di 2019, untuk pemilih PDIP kita punya pertanyaan ya, 2019 milih apa? Kalau mereka memilih PDIP, sebagian besar tidak mempersoalkan Israel. Tapi kalau mereka memilih PKS, PAN, dan P3, sebagian besar mempersoalkan kenapa Israel harus datang. Nah, kalau ditanya pilihan capres hari ini,
Pemilih Anies Baswedan sebagian besar menolak kehadiran Israel. Pemilih Ganjar sebagian besar mendukung. Nah, inilah yang saya sebut ada misrepresentasi. Ada gap antara aspirasi PDIP dan Ganjar Pranowo dengan basis masanya. Nah, jadi basis masa kedua entitas ini pada dasarnya nggak ada problem sama Israel. Tetapi elitnya mempersoalkan. Nah, lain dengan Anies. Basis Aniesnya sendiri sudah mempersoalkan kehadiran Israel. Nah, karenanya ketika basis PDIP dan Ganjar tidak mempersoalkan kehadiran Israel di Piala Dunia, tetapi Mas Ganjar dan PDIP mempersoalkan, maka ada potensi kekecewaan di situ. Nah, pertanyaannya, kekecewaan dari kelompok ini lari kemana? Nah, data Mas Jayadi mengkonfirmasi spekulasi yang sebelumnya berkembang, larinya itu sulit ke Anies Baswedan. Kenapa sulit ke Anies Baswedan? Karena mereka yang kecewa ini pada umumnya adalah basis pendukung Pak Jokowi, basis pendukung PDIP. Jadi kalau lari, pasti larinya bukan ke capres yang dianggap sebagai antitesis Pak Jokowi. Larinya ke capres yang satu lane. Meskipun lagi-lagi data Mas Jayadi menarik nih. Ternyata yang lari cuma 3%. Kan Mas Ganjar 8% ya, defisitnya ya. 3% aja yang lari ke Pak Prabowo. Sebagian besar itu undecided atau jangan-jangan golput. Jadi ada potensi mereka pendukung Pak Jokowi yang mengalami disilusi karena statement Ganjar atau PDIP itu tidak serta-merta dimaksimalkan atau dimanfaatkan oleh Prabowo. Karena mungkin ada masalah sebelumnya gitu ya yang membuat mereka harus berpikir untuk memilih Pak Prabowo. Tapi setidaknya Pak Prabowo mendapatkan 3% dari 8% penurunan suara Ganjar. Saya kira itu dari saya gitu ya. Satu lagi yang menurut saya konsisten, temuan saya maupun Mas Jayadi, ya ini jadi sulit buat Anies Baswedan. Ya. Karena Mas Anies dari awal terlalu menarasikan sebagai figur antitesis, mungkin bukan Mas Anies sendiri ya, tetapi ada orang sekitarnya. Maka ketika ada 76,8% masyarakat yang puas, sulit buat kubu Mas Anies jualan narasi perubahan. Mau berubah gimana 76,8% puas? Ya. Nah ini menurut saya agak kesulitan. Padahal nih, kalau dilihat dari sisi rekam jejak, Mas Anies itu lebih dekat loh dengan Pak Jokowi ketimbang Pak Prabowo ya. Jangan lupa 2014 itu Mas Anies itu jubirnya Pak Jokowi. Kemudian di periode pertama Mas Anies itu menterinya Pak Jokowi. Tetapi inilah opini publik sejak 2017 Pilkada DKI Jakarta dan pada saat Mas Anies jadi gubernur DKI Jakarta, beliau memframe seolah-olah menjadi figur alternatif istana ya. Dan itu kemudian terpatri sampai sekarang, dan ketika approval rating Presiden Jokowi tinggi, maka Mas Anies tidak mendapatkan insentifnya. Waktu bulan November 2022, pertama kali Anies Baswedan menyalip Pak Prabowo di peringkat kedua, pada saat itu survei indikator menemukan approval rating Pak Jokowi turun 72% ke 66%. Baru Mas Anies punya momentum, itu pun masih dapat angka 66%. Jadi poin saya adalah melihat konstelasi sekarang, itu sulit buat Mas Anies mendapatkan insentif elektoral sepanjang approval rating Pak Jokowi di atas 70%. Tetapi juga menjadi berat buat Mas Ganjar kalau hanya mengandalkan dari segmen pendukung Pak Jokowi saja. Karena basis pendukung Pak Jokowi sekarang sudah harus dibagi rata dengan Prabowo Subianto. Nah, apakah perkembangan ini temporer atau permanen? Ya kita tanyakan nanti pada Mas Jayadi di rilis-rilis mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Burhan. Wah, ini menarik sekali ya, bahkan dianalisis secara rinci mengenai apa sumber suara dari Pak Prabowo seperti apa, bahkan juga Anies seperti apa, dan kalaupun berkurang dari Ganjar itu karena apa. Apa yang dikatakan oleh Mas Burhan ini menarik ya, bahwa masih ajak basis pemilih dari Pak Prabowo, tapi memang dilalah dengan posisi yang sekarang yang islamis ke Pak Anies. Tapi juga ada sumber dari para pemilih Jokowi dulu, ini juga akan beralih ke
Prabowo, tapi juga harus berbagi dengan Pak Ganjar. Tapi Pak Ganjar masih agak terbelenggu nih dengan isu Piala Dunia. Ini juga menarik. Karena kita sudah jam 4, langsung saja kita masuk ke sesi diskusi. Banyak sekali pertanyaan sudah masuk, tapi izin sebelum ke Pak Jayadi, kita mungkin klasifikasi ya pertanyaannya ya. Ini kita mendahulukan pertanyaan soal ekonomi dulu ya, karena nanti akan lebih banyak di bawah itu soal politik. Nah, saya ingin pertama kali ke Pak Bahlil terlebih dahulu. Banyak sih pertanyaan dari Mas Fatah Sidik dari Alinea, tapi terkhusus untuk Pak Bahlil adalah sebenarnya approval rating terhadap Pak Presiden ini kan naik ya. Bahkan juga Bapak mengatakan ini tertinggi dari era kepemimpinan Pak Presiden. Apakah ini juga karena dipengaruhi oleh harga pangan yang relatif stabil, ini kerja dari Mendak yang baik, Pak Jokowi juga sering operasi pasar juga, dan juga ini saya nggak tahu ya Pak Bahlil mau akan menjawab atau tidak ya. Kalau mungkin pribadinya Pak Bahlil ini setuju nggak sih kalau Pak Jokowi ini memberikan restu untuk koalisi kepada Pak Zulhas, Pak Mendak ini, karena Pak Mendak ini cukup baik ini mengelola masalah harga-harga yang dilakukan akhir-akhir ini. Seperti apa? Boleh dijawab. Waduh, Caca, ini pertanyaan Caca ini ngeri-ngeri sedap juga nih judulnya. Wah, ini bisa kalau saya jawab itu Bang Zul langsung suara PAN naik lagi tuh, Caca. Silakan Pak. Yang pertama, saya mengatakan bahwa kinerja pemerintahan khususnya di bidang ekonomi itu bahwa Presiden Jokowi itu langsung mengikuti day to day, Caca. Jadi bahwa Presiden Jokowi dalam arahannya tidak hanya pada konteks kebijakan dalam rapat, tapi juga mengecek evaluasi kinerja masing-masing menterinya. Satu. Yang kedua, bahwa Presiden Jokowi itu bukan tipe presiden yang asal Bapak senang. Hanya kita kasih laporan terus beliau senang. Enggak, dia cek di lapangan, Caca. Contoh menyangkut harga pangan. Contoh kami dari investasi. Dia ngecek sendiri. Lihat industri di lapangan jalan enggak. Jadi kami ini menteri-menteri ini nggak bisa kasih jawaban asal-asalan, Caca. Apa yang saya mau sampaikan, menurut saya 76,8% itu merupakan angka yang berbanding lurus dengan cara Bapak Presiden Jokowi memimpin tim ekonomi. Ngecek dia. Kalau ada masalah di lapangan langsung dibuat solusi. Contoh kemarin saya di Sulawesi Selatan. Saya dampingi Bapak Presiden. Mengecek panen raya. Di sana kan menghasilkan 2 juta ton beras di Sulawesi. Tapi ternyata cadangan di sana itu tinggal 25.000 ton. Kenapa? Karena wilayah-wilayah lain itu mengambil dari Sulawesi Selatan. Seperti di Kalimantan, di mana-mana. Dia langsung memutuskan rapat di situ. Rapat dengan Kepala Bulog, rapat dengan Mentan, rapat dengan kami, langsung memutuskan. Agar harga tidak terjadi kenaikan. Kemudian bawang, telur, semuanya langsung diputus di lapangan. Memang ini model kepemimpinan presiden yang di luar kelaziman. Langsung rapatnya di lapangan, putus, langsung jalan gitu. Dan ini memang gaya Bapak Presiden Jokowi. Nah, jadi di samping memang harganya dijaga, di samping itu memang Bapak Presiden Jokowi betul-betul fokus. Yang kedua, Caca, ini kerja tim. Bapak Presiden Jokowi selalu mengatakan bahwa ini kerja tim. Kalau approval ratingnya turun, itu juga tim yang kerjanya nggak maksimal. Kalau approval ratingnya naik, itu juga karena tim. Tapi sudah tentu di bawah komando Bapak Presiden Jokowi. Nah, terkait dengan Bang Zulhas, apakah kemudian Bang Zulhas ini bagaimana? Bagus nggak ini? Menurut saya sih teruji harga minyak goreng. Waktu Bang Zulhas, Bang Lutfi digantikan. Bang Lutfi ini kan abang saya. Sama-sama di HIPMI. Dia digantikan, salah satu persoalannya kan harga minyak goreng nggak bisa dikendalikan. Bang Zulhas masuk, harga minyak goreng terkendalikan. Sekalipun harga global menurun ya. Tapi memang Bang Zulkifli Hasan ini kan mantan pedagang kelontong juga. Jadi ngerti, dia biasa main di pasar becek, bukan di pasar saham. Jadi ngerti dia. Nah, kemampuan leadershipnya juga bagus.
Tapi kalau Caca bilang apakah pantas dan layak untuk Bang Zul memimpin tim koalisi, saya belum jadi ketua umum partai, jadi saya nggak bisa menjawab itu. Itu domain ketua umum partai. Tapi kalau ditanya punya kapasitas enggak, saya pikir Bang Zulkifli punya kemampuan itu. Dan Bapak Presiden Jokowi, saya pikir sangat percaya kepada Bang Zulkifli karena beliau melaporkan secara langsung. Itu Caca kalau menyangkut dengan Bang Zul ya. Dan saya pikir tidak bisa dipungkiri, saya mengaitkan sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Bang Burhan tadi. Tidak bisa dipungkiri bahwa kenaikan survei yang dialami oleh Pak Prabowo maupun oleh Pak Ganjar itu sedikit banyaknya berpengaruh karena ada apa ya, dukungan lah Bapak Presiden Jokowi. Apakah dukungan langsung atau tidak langsung kan itu tergantung gaya Bapak Presiden. Tapi mungkin akhir-akhir ini karena Pak Prabowo yang sudah mendeklir untuk maju, maka langsung dinyatakan jadi capres. Tapi kalau besok Pak Ganjar juga sudah deklir, katakanlah contoh ada gabungan partai politik atau katakanlah PDIP, contoh mendeklar dia, mungkin surveinya naik lagi. Itu. Jadi saya pikir ini masih dinamis lah. Nah, tapi kalau salah manage bisa bahaya juga nih Pak Burhan. Pengalaman saya waktu jadi Direktur Pemenangan Pemuda di tahun 2019 untuk TKN. Caca, pemilu 2024 kalau jadi 2024 itu jumlah pemilihnya itu 17 tahun sampai 50 tahun, itu 60%. Artinya siapa yang akan memenangkan pertarungan itu tergantung dari suara 17 tahun sampai 50 tahun. Dulu saya refleksi sedikit ke sejarah tahun 2019 pemilih 17 sampai 42 tahun itu 51%. Maka waktu itu Pak Presiden Jokowi menargetkan kepada saya adalah bagaimana mencari suara anak muda sebanyak-banyaknya untuk milih Pak Presiden Jokowi dan Pak Kiai Maruf Amin. Karena antitesa dari waktu itu Sandi kan anak muda gitu. Jadi kerjaan saya bagaimana untuk turun terus itu. Nah, alhamdulillah kita suaranya menang 6 sampai 8% dari anak muda. Nah, sekarang bukan lagi 41. Bukan 51 tapi 60%. Maka menurut saya siapa yang bisa mengambil hati anak muda usia 17 sampai 50 tahun, maka peluang dia untuk menangkan pertarungan di Pilpres itu semakin tinggi. Jadi sekarang masih saya melihatnya belum ada yang single majority lah, masih apa ya, imbang-imbang semua lah, 30% kotor. Itu pun kalau Pilpres jadi ya 2024 jadi ya 2024. Wah, ini gawat ini pernyataan. Doa 2024 agar tidak ada apa-apa, karena pengadilan kan ngomongnya begitu. Kita ngeri-ngeri sedap juga, bukan kata saya nih. Kalau saya konsisten, apa perintah undang-undang, apa perintah Pak Jokowi, kita siap pemilu 2024, kita harus wujudkan itu dengan damai. Cuman pengadilan ini kan pusing kita. Itu kita, makasih. Ngeri kali diskusi sore ini, udah mau buka puasa kita jadi galau. Ini suara PAN naik nggak nih, Bang Menteri? Saya pikir suara PAN berpotensi naik betul ya, karena dalam berbagai survei kan PAN itu 2019 tidak ada survei PAN yang bilang di atas 2%, selalu di bawah 2%. Tapi hasilnya kan selalu lewat PT, kursinya beda-beda tipis sama PKS. Dan apalagi setelah didukung sama Pak Menteri nih ya. Apalagi PAN sekarang menterinya, ketua umumnya mampu menstabilkan harga-harga pangan. Oke. Jadi paten betul ini Bang Zulkifli Hasan ini kan gitu. Saya yakin suara PAN naik lagi, apalagi akhir-akhir ini dengan Bapak Presiden Jokowi komunikasinya bagus. Jadi potensi untuk suara PAN lebih baik itu akan insya Allah terwujud. Begitu. Ya. Baik, terima kasih. Pak Menteri, ini luar biasa ya. Saya sih nggak mau menggarisbawahi mengenai kalau jadi, bahaya juga kalau itu dari saya. Tapi intinya begini. Ya, Pak. Itu kata pengadilan loh, Caca. Iya betul, Bapak. Kata pengadilan gitu loh, bingung saya. Memang, tapi deg-degan juga kita nunggu ke kata pengadilan ya. Pusing saya. Pusing. Oke.
ini banyak sekali dari Mas Fatta pertanyaannya ya. Mungkin saya nggak akan bisa minta jawab semua karena nanti saya juga ingin adil juga nanti minta jawaban juga dari Bang Burhan, dari Mas Philip. Saya ke Mas Jayadi dulu deh untuk menanggapi. Karena survei dari LSI hari ini pasti juga nanti akan jadi makanan rekan-rekan media membaca yang saat ini begitu dipertanyakan koalisi besar. Kalau tadi mengenai simulasi capres 3 nama, 19 nama, bahkan juga tidak ada yang lebih dari 30% mendapat. Sekarang kan lagi penjajakan koalisi besar. Tapi ini pertanyaan spesifik dari Mas Fatta mengenai kenapa sih Pak Mendak ini dapat angin segar ini seakan-akan punya arah untuk merapat ke Pak Prabowo. Boleh dijawab, Mas Jayadi. Oke, terima kasih. Ini soal koalisi besar ya. Koalisi besar itu kan gabungan antara KIB sama KIR ya, KIR. Yang mimpin belum ditunjuk secara resmi kan, siapa pemimpin koalisinya secara formal. Tapi sebetulnya secara politik saya mau mengatakan bahwa koalisi besar itu pemimpinnya ya Pak Jokowi kan, walaupun presiden secara formal tidak punya peran pencalonan gitu. Jadi, nah begini, ini saya baca juga di chat itu ya, Caca, saya kaitkan dengan pertanyaan dari Mas Iqbal tuh, ini kan ada kaitannya. Jadi begini, banyak capres cawapres itu biasanya menjadi pemersatu koalisi kan, tetapi dalam posisi Pilpres 2024 ini bisa jadi justru perebutan untuk menjadi capres, terutama menjadi cawapres, itu menjadi faktor yang mengakibatkan koalisi itu bisa tidak mulus, bisa tidak solid gitu. Karena itu partai-partai memerlukan apa yang disebut dengan deal maker atau deadlock breaker. Jadi kalau misalnya ada jalan buntu di partai-partai dalam koalisi, maka diperlukan orang atau pihak yang bisa memecahkan kebuntuan itu. Nah, itulah kalau sekarang ini, kalau misalnya KIB, KIR itu memang jadi nanti, maka keuntungan KIB dan KIR itu punya deal maker. Jadi partai-partai itu kemungkinan akan, kalau mereka misalnya katakanlah tanda kutip tidak punya kesepakatan soal siapa yang menjadi cawapres atau siapa yang menjadi capres, maka ada yang bisa bikin dealnya itu, yaitu Pak Jokowi. Jadi KIB, KIR itu sekarang punya kekuatan atau keuntungan untuk bisa tetap solid. Kenapa? Kalau mereka ada masalah, ada pihak yang bisa mereka ikuti sama-sama, yaitu Presiden Jokowi. Jadi di situ wacana koalisi besar itu menjadi menarik gitu. Nah, bagaimana dengan pertanyaan spesifik kepada Mendak Pak Zulhas ya. Pertama soal kalau kita lihat di data LSI yang disampaikan hari ini, approval rating Pak Jokowi itu juga terkait dengan dua hal utama, yaitu penegakan hukum, evaluasi masyarakat terhadap penegakan hukum, dan evaluasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, ya kan? Nah, evaluasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi itu adalah evaluasi masyarakat secara agregat gitu. Apa yang menyumbang kepada evaluasi masyarakat kepada ekonomi yang pada April 2023 ini stabil-stabil saja, seperti kata Bang Bahlil tadi, meskipun tidak mengalami peningkatan yang terlalu signifikan, tapi dia stabil gitu. Nah, yang menyumbang kepada kestabilan ekonomi menurut persepsi masyarakat itu antara lain terutama adalah harga barang-barang kebutuhan pokok gitu. Karena selama ini kalau kita lihat data-data berbagai survei, masalah pokok atau masalah utama yang masih sering kali dikeluhkan oleh masyarakat itu selalu soal yang pertama adalah soal harga barang-barang kebutuhan pokok. Kalau harga barang-barang kebutuhan pokok itu bisa distabilkan, dan kita tahu salah satu yang bisa menstabilkan, salah satu yang punya tugas menstabilkan harga barang-barang kebutuhan pokok itu adalah Kementerian Perdagangan, maka disitulah kontribusi dari Pak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Itu secara
teknokratis. Pertanyaannya, siapa yang memperoleh berkah elektoral kalau kondisi ekonomi itu baik atau stabil? Jawaban yang pertama yang memperoleh berkah elektoral adalah presiden, atau memperoleh kredit poinnya adalah presiden. Kenapa tidak ke Menteri Perdagangan secara spesifik gitu? Nah, itu nanti disitulah tugas dari timnya Menteri Perdagangan untuk menyatakan kepada masyarakat bahwa stabilitas ekonomi itu antara lain bagian dari upaya Kementerian Perdagangan gitu. Satu. Yang kedua, terkait pertanyaan Mas Fatah tadi, Pak Zulhas itu untuk memperoleh berkah elektoral lebih jauh, terutama untuk PAN, itu harus dipercaya oleh masyarakat sebagai yang di-endorse juga oleh Pak Jokowi. Seperti halnya Pak Prabowo yang memperoleh endorsement lalu memperoleh dampak elektoral. Nah, pertemuan kemarin, kalau mau pinjam istilahnya Mas Burhan, bahwa yang menonjolkan pertemuan yang 5 partai kemarin itu di tempat Pak Zulhas gitu. Nah, kalau misalnya pertemuan di tempat Pak Zulhas itu dianggap sebagai salah satu gestur dukungan presiden kepada Pak Zulhas, maka itu gestur dukungan yang terlalu istilahnya Mas Burhan, high context ya, low context? High context, Mas. Itu high context, susah itu untuk diinterpretasikan langsung. Jadi posisi maka ya bagaimana caranya tuh supaya endorsement Pak Jokowi juga diperoleh di situ. Itu kalau secara umum menjawab pertanyaan dari Mas Fatah itu ya. Nah, saya ingin satu lagi, Caca ya, waktunya kan mepet nih. Sekalian menanggapi juga, saya setuju ya dengan Mas Burhan tadi bahwa sebetulnya kita sudah mendeteksi ada gejala penurunan dukungan terhadap Pak Ganjar Pranowo itu. Kalau di survei LSI itu sejak Januari terlihatnya. Jadi survei LSI Januari itu dukungan terhadap Ganjar kan 36 hampir 37%. Di Februari itu turun menjadi 34, sekian atau 35 gitu. Jadi meskipun dia angka absolutnya itu tidak signifikan secara statistik, tapi kan ada kecenderungan. Nah, rupanya itu makin menurun sekarang gitu. Saya sejak awal memang menduga bahwa itu the power of endorsement dari Presiden Jokowi kepada Prabowo. Jadi tadi persis seperti yang dikatakan oleh Mas Burhan, karena ada endorsement Pak Jokowi, maka sebagian pemilih Jokowi kemudian mulai menoleh kepada Pak Prabowo, tidak lagi semata-mata kepada Pak Ganjar. Maka mulai turun. Lalu dilanjutkan dengan kekecewaan terhadap peristiwa Piala Dunia. Ya, maka klop itu. Tapi belum selesai, baru sedikit dapatnya Pak Prabowo. Jadi penurunan Pak Ganjar itu sebetulnya sudah mulai terlihat sejak Pak Jokowi secara lebih tegas memberikan endorsement kepada Pak Prabowo. Tapi saya to be fair kepada Pak Prabowo, saya ingin menyatakan bahwa Prabowo juga terlihat menurut saya, ini di luar data survei, terlihat mulai mengubah cara bersosialisasinya. Kita tahu selama ini kan kekuatan utama Pak Prabowo itu dipersepsi sebagai orang yang tegas berwibawa. Padahal pilihan masyarakat itu paling banyak itu alasannya karena merakyat kan gitu. Nah, saya mulai melihat misalnya di tim kampanye Prabowo itu ada gerakan-gerakan yang sudah memproyeksikan Prabowo sebagai orang yang dekat dengan rakyat dan seterusnya itu. Misalnya selama bulan puasa ada posting soal Pak Prabowo berbuka puasa dengan nasi bungkus, pakai tempe dan sebagainya. Itu sebagai contoh kecil aja. Jadi kelihatannya mulai ada perubahan gaya bersosialisasi dari Prabowo yang lebih mengikuti cara-cara yang sesuai dengan endorsement dari Jokowi. Jadi dua itu di satu sisi endorsement Pak Jokowi, di sisi lain perubahan gaya bersosialisasi, plus kemudian persoalan Piala Dunia yang sekarang itu bisa menjelaskan mengapa sebagian dari pemilih Pak Jokowi itu mulai berpindah kepada Pak Prabowo.
Itu barangkali. Nah, terakhir soal apa namanya, soal hukum. Soal hukum itu secara umum memang tingkat kepercayaan masyarakat kan stabil-stabil saja. Meskipun seperti kata Uda Philip tadi, sebetulnya ada banyak masalah hukum yang yang kita hadapi, dan itu tercermin dari sebetulnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum secara umum stabil, sedikit mengalami peningkatan untuk misalnya polisi, tapi tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum untuk soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, khusus untuk KPK dan kepolisian, sebetulnya walaupun tidak signifikan, cenderung mengalami penurunan, gitu. Jadi memang ada masalah di sisi itu. Di satu sisi ada kekurang percayaan terhadap masalah penegakan hukum oleh lembaga-lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga penegak hukum, tapi di sisi lain tingkat kepercayaan secara umum meningkat. Nah, tentu kan itu perlu dijawab. Spekulasinya kemungkinan adalah karena satu, ada Pak Mahfud yang seperti kata Uda Philip tadi. Ada Pak Mahfud yang menjadi yang maju ke depan menyelamatkan citra penegakan hukum pemerintah dan pemberantasan korupsi. Di sisi lain, mungkin karena pola-pola penanganan terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi yang menarik perhatian publik seperti kasus Sambo, kasus Teddy Minahasa, dan beberapa kasus lain itu terlihat keseriusannya oleh publik, begitu. Demikian, Mbak Caca. Baik, terima kasih Mas Jayadi. Ini dengan di tengah waktu kita yang cukup singkat, karena kita seharusnya selesai di 16:30, tapi nggak apa-apa, molor-molor dikit. Sekarang saya minta ditanggapi dulu, mungkin ke Mas Philips terlebih dahulu ya. Saya sampai bingung mau menanggapi apa ya, tapi bolehlah kalau ingin memberikan tanggapan tentang soal hukum, karena dipertanyakan kenapa sekarang secara survei itu cukup baik kepercayaan, padahal banyak kasus hukum ya, meskipun sudah selesai juga. Bahkan juga tolong dibaca dong soal perpolitikan saat ini. Statement dari Mas Jayadi menarik. Ada capres pemersatu koalisi, tapi ada capres juga yang bikin bingung koalisi, karena dua-duanya, karena semua ketum parpol ini pengen posisi capres juga. Ini seperti apa? Ya, pertama soal hukum ya. Memang karena tingkat kepercayaan kepada Pak Jokowi itu tinggi, dan juga tingkat kepercayaan terhadap kinerja umum Pak Jokowi di bidang hukum itu memang tinggi. Tetapi dalam konteks institusi, kan kita maunya kalau misalnya Pak Jokowi bukan presiden lagi, kepercayaan masyarakat itu terhadap lembaga-lembaga penegak hukum itu akan menjadi modal untuk penegakan hukum yang tetap konsisten dan serius. Dan ternyata dalam hal kepercayaan terhadap masing-masing institusi itu relatif mengalami penurunan, gitu, terutama di KPK dan juga kejaksaan. Nah, ini yang menurut saya catatan penting, karena pembangunan institusi itu penting. Kalau presiden itu individual, gitu. Sementara kita ini bicara tetap harus dalam konteks pembangunan lembaga. Yang kedua tentang suaranya Pak Prabowo, saya kira Pak Prabowo itu tahun 2019 suaranya 44,5%. Tahun 2014 malah 46% gitu. Jadi sepertinya saya masih merasa bahwa yang sedang dilakukan Pak Prabowo ini sebetulnya lebih pada mengembalikan suara yang waktu itu dia peroleh gitu. Kalau sekarang baru naik menuju 30, ruangnya masih panjang untuk ke 44 itu gitu. Bahwa ada sebab-sebabnya, kemudian orang mungkin waktu itu Pak Prabowo kan dengan Pak Jokowi itu sedemikian rupa persaingannya sangat kompetitif gitu, sehingga terbawa pada pemilihnya waktu 2019 ataupun 2014 ketika Pak Prabowo masuk menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, masih ada yang kecewa dengan itu. Nah, ini yang menurut saya pelan-pelan kembali dengan beragam alasan ya. Mungkin juga ada yang melihat secara fair bahwa ternyata menurut orang-orang yang dulu mendukung Pak Prabowo dan tidak menyukai Pak Jokowi dulu, setelah melihat
mereka merasa bahwa ternyata baik gitu, dan akibatnya mereka kemudian kembali ke Pak Prabowo. Jadi ruangnya itu menurut saya masih lagi arus balik dari para pendukungnya itu. Yang dulu di pemilu presiden 2019 yang 44,5 dan pemilu 2014 yang 46% gitu. Nah, yang ketiga, kalau boleh ikut diskusi tentang koalisi besar, memang PR-nya sebetulnya bagaimana sikap PDIP kalau menurut saya. Karena kita tahu PDIP dengan diri sendiri bisa mencalonkan sebetulnya. Yang kedua, walaupun Pak Jokowi adalah bagian dari PDIP, kader PDIP begitu, tetapi saya kira kita juga bisa melihat ada hubungan yang tidak terlalu mulus juga dengan Pak Jokowi selama sejak dari 2014 sampai 2024. Walaupun PDIP yang juga menyediakan bumper juga dalam konteks di parlemen dan lain-lain, support dukungan, tapi ada semacam kompetisi yang mungkin di bawah yang terjadi shuttle gitu antara Bu Mega, tadi disampaikan oleh Pak Burhan, mengingatkan ya waktu pidato 50 tahun PDIP kemarin, Bu Mega keras sekali saya rasa dalam hal pencalonan presiden tuh, dan bukan cuma dalam kesempatan itu aja, Bu Mega menyatakan bahwa urusan pencalonan presiden ini sepenuhnya wewenang ketua partai gitu, dalam hal ini PDIP. Jadi koalisi besar itu saya kira kuncinya ada di PDIP, apakah dia akan terjadi atau tidak terjadi menurut saya. Bahwa Pak Jokowi bisa menjadi deal breaker yang tadi disampaikan Pak Jayadi, Mas Jayadi, itu juga tetap bergantung pada Bu Mega. Dan mungkin terutama hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo. Gitu. Kalau di antara ketua partai ini sudah terjadi, mungkin akan dengan mudah itu terjadi koalisi besarnya gitu. Tetapi kalau kelihatannya sekarang kan persoalannya begini, kalau PDIP masuk dalam koalisi besar, apakah partai-partai yang lebih kecil mau tetap berada di dalam koalisi itu gitu? Karena mungkin secara elektoral untuk kepentingan pileg mungkin juga jadi kadang-kadang menjadi tidak konsisten juga gitu dengan pilihan partainya. Dan ini kita nggak tahu, misalnya begitu ada PDIP dengan Gerindra yang begitu besarnya, apakah misalnya PKB merasa akan punya dapat insentif elektoral dan juga insentif lainnya gitu untuk bertahan dalam koalisi, karena mungkin jadi susah itu pembagiannya kalau udah ada banyak begitu. Kan ini soal alokasi siapa mendapat apa nantinya kan begitu dia masuk, dan saya kira itu faktor juga yang harus kita observasi ya, apakah Pak Prabowo, Bu Mega dengan Pak Prabowo bisa sepakat gitu. Kalau Pak Jokowi saya kira bisa menjadi deal breakernya, tetapi sepenuhnya itu saya kira ini kuncinya ada di Ibu Mega dan PDIP khususnya gitu. Baik, terima kasih Mas Philips. Nah, saya pertanyaan yang sama, saya minta Mas Burhan untuk memberikan tanggapan sama ya soal koalisi besar, soal semua mau jadi capres di sini, soal kepolisian juga boleh ditanggapi. Silakan. Oke, Caca, ini saya pengen ambilkan sedikit aja ya. Kebetulan lagi nulis nih. Tadi kan ada diskusi dari Bung Philip ya. Nah, ini data elektabilitas Pak Prabowo ya, setahun terakhir. Jadi trennya turun, kemudian mengalami pembalikan di bulan November, Desember, naik sampai Maret. Ini belum termasuk survei terakhir dari Mas Jayadi ya, karena itu kan baru ya. Jadi kami survei terakhirnya pertengahan Maret. Nah, pertanyaannya dari mana sumber kenaikan itu? Nah, ini dua grafik ini membantu kita untuk melihat sumber kenaikan Pak Prabowo dari mana. Pertama, kita analisis berdasarkan pemilih Pak Prabowo sendiri 2019. Jadi saya tidak menolak bahwa ada sebagian basis pendukung Pak Prabowo yang masih memilih Pak Prabowo pada saat survei itu dilakukan. Tetapi saya ingin melihat ini rata-ratanya nih yang warna biru tua. Jadi kalau kita lihat dari dari elektabilitas pendukung Pak Prabowo 2019, itu sebenarnya
sebelum ada endorsement Pak Jokowi, itu pendukung Pak Prabowo udah pada lari. Ini nih, lihat ini. Ya, ini udah pada lari nih sebenarnya, ini yang warna biru nih. Nah, ini tren sebelum ada endorsement di November. Nah, jadi kenapa kemudian efek dari pendukung Pak Prabowo sendiri ketika endorsement Jokowi itu kecil? Karena pada dasarnya basis Islamis Pak Prabowo udah pada lari. Mereka yang punya afiliasi secara ideologis dengan FPI misalnya itu udah pada ke Anies. Bahkan sebelum Pak Jokowi mengendorse. Nah, ini agak berbeda kalau kita lihat dari basis pendukung Pak Jokowi. Nah, pendukung Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo itu terus-menerus turun, tuh ya, karena makin lama mereka makin kenal, oh ada Ganjar, akhirnya mereka pindah ke Ganjar. Tahun 2020 kan masih banyak pendukung Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo karena kenalnya Pak Prabowo doang. Gitu. Lama-kelamaan turun, tetapi tren negatif ini mengalami pembalikan di bulan November nih. Ini ya, ini endorsement tanggal 7 November di acara Perindo, Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo secara terbuka. Ini mulai naik. Nah, kalau misalnya tidak ada endorsement, itu kita bandingkan di sini tren yang garis putus-putus ini dengan efek kenaikan sampai bulan Maret. Nah, ini ruang positif yang menambah suara kenaikan buat Pak Prabowo. Jadi poin saya, Pak Prabowo sekarang tuh main dua kaki, mendayung di antara dua karang. Persis yang tadi disimpulkan oleh Mas Jayadi, ada pendukung yang memilih Pak Prabowo 2019, sebagian masih bisa dia pertahankan, tetapi tidak lagi mayoritas. Mayoritas sudah pindah ke Anies. Ya. Kisarannya itu sekitar 50-an%. Ya, udah pada pindah. Yang Islamis ya, yang kalau kita lihat karakteristik pemilihnya itu misalnya pandangan terhadap sikap politik keagamanya itu relatif keras misalnya kalau ditanya soal 212 umumnya setuju gitu ya dan seterusnya. Tetapi yang non ideologis pendukung Pak Prabowo masih tetap memilih Pak Prabowo. Cuma kisarannya itu 35-40%. Nah, kemudian saya masuk soal approval rating tadi ya. Saya kira kita harus fair mengatakan memang yang paling tinggi menyumbang approval rating adalah faktor ekonomi ya, terutama adalah tingkat inflasi. Inflasi kita kan rendah. Ya, bahkan di saat menjelang Lebaran, inflasi kita masih terkendali. Kemudian saat yang sama pula ada bantuan sosial yang sangat besar. Gitu ya. Kemudian infrastruktur. Jadi ada top 3 saya kira yang selama ini menjadi penopang kenapa approval rating Presiden Jokowi tinggi. Tetapi tadi Mas Jayadi juga menyampaikan data menarik, evaluasi sosiotropik publik terhadap penegakan hukum itu juga positif dalam beberapa bulan terakhir. Ya. Jadi yang mengatakan baik itu lebih banyak ketimbang yang mengatakan buruk. Jadi netnya positif. Nah, pertanyaannya apa yang membuat evaluasi ini positif? Nah, memang salah satunya adalah kita tidak bisa mengabaikan ya munculnya Pak Mahfud MD, meskipun itu tidak bisa orang perorangan ya. Pak Mahfud kan bisa secara leluasa melakukan gebrakan kalau mendapatkan semacam persetujuan ya dari majikannya, dari Presiden Jokowi. Tetapi gebrakan Pak Mahfud menurut saya penting untuk memberi semacam sinyal kepada publik bahwa di tengah agenda penegakan hukum yang menurut sebagian kalangan gloomy, itu pemerintah tidak diam. Termasuk misalnya dalam soal RUU perampasan aset, itu kan jadi sepertinya pemerintah ingin diferensiasi dengan DPR. Tetapi ada juga hal-hal yang kita harus kasih apresiasi, misalnya Kejaksaan Agung. Saya ingat banget gitu ya, survei-survei opini publik awal tahun 2000-an, itu Kejaksaan Agung itu kan paling bawah itu, di antara lembaga-lembaga penegak hukum. Survei-survei sekarang bukan hanya surveinya LSI ya, ada survei poltreking, ada survei indikator, itu Kejaksaan Agung lembaga yang paling dipercaya di antara lembaga penegak hukum. Dan itu terjadi pada masa pemerintahan Pak Jokowi. Suka tidak suka, faktanya apakah itu ada kaitannya dengan pilihan presiden terhadap Jaksa Agung atau seperti apa, wallahu alam. Tapi poinnya adalah setahun terakhir Kejaksaan Agung adalah the most trusted law enforcement institution gitu ya di Indonesia. Ya, sesuatu yang mungkin baru karena biasanya kejaksaan itu dibanding lembaga-lembaga penegak hukum yang lain itu paling rendah. Tetapi selama 10 bulan atau beberapa bulan terakhir dibalik. Yang berikutnya adalah mulai pulih dari efek Sambo gitu ya. Jadi tadi saya lihat data tren Mas Jayadi di lembaga yang paling dipercaya publik,
polisi itu mengalami pemulihan dari 52%, kalau nggak salah di bulan Januari, sekarang 63%. Meskipun masih belum pulih ya, dibanding awal-awal sebelum kasus Sambo muncul, tapi setidaknya sudah tidak lagi paling bawah. Saya ingat Mas Jayadi pernah rilis, polisi itu pernah satu kelompok sama partai politik gitu ya. Waktu itu 50-an%, sekarang udah 63, Caca. Itu udah ada tren positif ya. Nah, dugaan saya tentu ada reformasi juga yang dilakukan oleh Kapolri ya. Jadi kalau istilahnya Churchill itu kan dia pernah bilang don't let crisis go waste gitu ya. Jangan biarkan krisis itu berlalu cuma-cuma. Jadi ada krisis Sambo, jadi Pak Kapolri juga melakukan gebrakan misalnya e-tilang dan seterusnya. Tetapi eksposur kasus Sambo udah nggak ada lagi di publik ya. Dan itu membuat masyarakat mulai beralih gitu ya dari polisi yang sebelumnya dalam beberapa bulan terutama di akhir 2022 itu menjadi pesakitan ya, menjadi pariah. Jadi kira-kira itu. Nah, soal koalisi besar saya ikut aja analisis Mas Jayadi maupun Pak Philip ya. Jadi intinya menurut saya sih soal siapa yang menjadi capres, siapa yang menjadi cawapres itu yang menjadi pertanyaan. Jadi kalau terlalu banyak pemain yang masuk, pertanyaan yang muncul adalah siapa yang mendapatkan kesempatan sebagai capres dan cawapres, sementara kursinya terbatas gitu. Jadi pada titik ini saya masih merasa ini Caca, masih ada 3 potensi poros yang muncul. Satu adalah poros Anies Baswedan, kingmaker-nya Surya Paloh, saya sudah sampaikan tadi. Nah, poros kedua itu Pak Prabowo Subianto. Ya. Nah, sejauh ini Pak Prabowo menyebut sekarang timnya Pak Jokowi kita ini katanya. Kemudian didukung oleh Pak Zulhas yang mengatakan orkestrasi koalisi ini dikomandoi langsung oleh Pak Jokowi. Gitu ya. Meskipun Pak Jokowi secara diplomatis mengatakan tidak ikut cawe-cawe, tetapi 2 ketua umum ini mengatakan begitu. Jadi, nah, yang ketiga itu poros Ganjar Pranowo. Nah, masalahnya untuk Ganjar ini kan hitam di atas putih belum keluar surat saktinya dari Ibu Mega, ya kan? Nah, tetapi kalau misalnya Ibu Mega konsisten dengan pernyataannya di hari ulang tahun PD Perjuangan bahwa capres PD Perjuangan adalah kader PD Perjuangan, ya kemungkinan besar ya Ganjar, karena Mbak Puan elektabilitasnya kurang kompetitif. Nah, Pak Prabowo bukan kader PD Perjuangan. Nah, itu jadi per hari ini ada 3 poros. Jadi bahwa perkembangan berikutnya ada potensi berubah menjadi 2 poros itu sangat tergantung oleh situasi. Satu adalah elektabilitas Pak Prabowo versus Ganjar. Yang kedua, menguat atau tidak Anies Baswedan. Jadi kalau Anies Baswedan rebound, saya kira ada potensi di antara partai pendukung pemerintah untuk bersatu. Jadi Pak Prabowo atau Ganjar berduet, bukan berduel. Kalau Anies mengalami rebound. Tapi kalau Anies trennya masih melemah seperti sekarang, meskipun masih kompetitif kan trennya melemah, itu udah disalib Pak Prabowo bahkan di bulan-bulan sebelumnya ya. Kalau Anies tetap melemah, saat yang sama Prabowo dan Ganjar elektabilitasnya statistically dead heat, kemungkinan duel antara Ganjar versus Prabowo plus Anies. Tetapi kalau ternyata elektabilitas Ganjar fading away gara-gara kasus Piala Dunia ini melorot terus misalnya, kemungkinan duet ya, antara Prabowo dan Ganjar. Dan siapa yang jadi cawapres tergantung elektabilitas. Tentu tergantung PDI Perjuangan juga. Apakah ikhlas gitu ya sebagai pemenang pemilu, kader PDI Perjuangan cukup jadi cawapres. Jadi per hari ini menurut saya sih masih ada 3 potensi calon yang muncul. Dan semakin banyak semakin bagus supaya kita punya pilihan ya. Supaya the more the merrier, supaya kita itu punya pilihan yang banyak dan masyarakat bisa merayakan perbedaan pilihan tersebut dengan riang gembira. Gitu, Caca. Terima kasih Mas Burhan, terima kasih. Saya mungkin Pak Menteri, Pak Bahlil, apakah mau berikan closing statement, tapi kayaknya sudah tidak sudah tidak bersama dengan kita ya, karena memang sudah pukul 4.
saya jadi agak hati-hati ya untuk memberikan kesimpulan di sini yang tuan rumah Mas Jayadi, karena Mas, boleh kita lihat handphone kita masing-masing, ini semua udah keluar di Detik, Republika, bahkan juga sudah ada di portal-portal lainnya. Survei Capres LSI, oh ya, di sini elektabilitas Ganjar Pranowo turun signifikan, sudah langsung di headline. Jadi meskipun banyak sekali yang bagus-bagus ya, yang hari ini kita sudah rilis. Saya tidak mau memberikan kesimpulan karena saya takut juga ya nanti Pak Ganjar jadi marah sama saya. Tapi intinya bahwa ternyata ada yang harus dipelajari ya dari survei yang kemudian sudah dirilis saat ini. Ada quote yang bisa saya ucapkan, bicara itu memang seperti obat sih. Jika kadarnya sesuai mendatangkan manfaat, jika berlebihan bisa membunuhmu. Nah, ini mungkin untuk elit-elit politik harus pintar-pintar, bijak-bijak mengelola statement bahkan juga posisi dia, karena memang waktu 10 bulan ini bisa dibilang singkat tapi bisa dibilang lama. Apapun bisa terjadi, bahwa ternyata politik itu cair, bahkan persepsi masyarakat juga cair. Yang kemarin jadi populer bisa turun hanya karena salah statement saja yang diungkapkan. Pak Ganjar salah satunya diunggulkan di survei, sekarang turun signifikan disalib oleh Pak Prabowo. Tapi kita nggak tahu, survei lah nanti yang kemudian akan bisa menjawab bahkan ini apakah temporer ataukah juga stabil nanti hingga Pilpres 2024. Tapi apapun itu, rilis hari ini dari LSI luar biasa, banyak sekali dikutip, banyak sekali bahan pembelajaran untuk elit-elit yang nanti akan running di Pilpres 2024. Bahkan kita banyak berbicara mengenai hukum, ekonomi, dan juga persepsi terhadap pemerintah. Anda yang nanti akan menyimpulkan dari headline-headline rekan-rekan media yang nanti akan ditampilkan mulai dari sekarang hingga beberapa hari ke depan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Bahlil Lahadalia, Mas Philip J. Permonte, Mas Burhanuddin, pastinya tuan rumah Mas Jayadi Hanan. Survei dengan isu-isu yang saat ini sudah keluar, apa dampaknya? Ya, judul kita hari ini adalah kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, isu Piala Dunia U20, aliran dana tak wajar di Kementerian Keuangan, dugaan korupsi BTS, dan peta politik terkini. Tapi izinkan saya mengucapkan yang terhormat kepada Menteri Investasi dan Kepala BKPM yang hadir nanti bersama dengan kita, Bapak Bahlil Lahadalia, sudah tergabung, tapi nanti akan join atau berbicara nanti pada pukul 3 kurang. Dan juga pastinya yang punya acara, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Bapak Jayadi Hanan PhD, Dekan Fakultas Ilmu Sosial UIII dan Ketua Persepi, Bapak Philip J. Permonte PhD, dan juga peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Bapak Burhanuddin Muhtadi, PhD, rekan-rekan media, dan juga Bapak Markus yang sudah tak sabar menunggu hasil survei, dan hadirin sekalian. Ya, saya mencoba untuk mengingat-ingat nih rekan-rekan media, mudah-mudahan teman-teman saya tidak salah ya dengan timeline. Kalau tidak salah, 8 Maret 2023, pertama kali Menko Polhukam Mahfud MD mencetuskan atau membocorkan mengenai isu aliran dana tak wajar di Kementerian Keuangan. Pada saat itu Prof. Mahfud lagi ada di Jogja. Kemudian rentetan pertemuan terjadi dengan Menteri Keuangan, PPATK, hingga rapat dengar pendapat di DPR ini sampai malam hari. Atau kita lihat lagi timeline mengenai korupsi di BPK. Nah, sebenarnya itu kan BPK sudah meneliti sejak 2021 hingga 2022. Tapi penetapan tersangka ini Januari 2023 tidak salah dari Kejaksaan Agung, hingga akhirnya ini menyeret nama Menkominfo yang dipanggil berkali-kali kalau tidak salah Februari hingga Maret 2023. Atau ini yang juga tak kalah ramai ya pastinya, ini salah satu judul kita, Piala Dunia U20 yang akhirnya di tengah pergolakan penolakan ini resmi batal di 29 Maret 2023. Atau yang juga masih fresh from oven ini, manuver politik para elit politik kita pastinya untuk kontestasi Pilpres 2024. Sebenarnya sih sudah tahun lalu, tapi makin gencar akhir-akhir ini di Februari bahkan juga Maret 2023. Kemarin bilangnya sih pertemuan, tapi bukan ibaratnya menggagas koalisi, tapi sudah mengarah ke arah sana. Ataupun juga langkah gencar yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, bertemu dengan Bang Zulkifli Hasan, bertemu dengan Ketua Umum PBB. Itulah yang akan kita baca. Timeline tadi akan kita baca, bahwa ternyata di Januari, Februari, Maret banyak sekali peristiwa yang terjadi. Apakah tidak ada dampaknya dari persepsi masyarakat terhadap
lembaga penegakan hukum, terhadap bagaimana mereka memandang pemerintah. Nah, kita nanti akan membahas seberapa besar pengaruhnya. Dan yang paling penting, ini pasti juga sudah tunggu-tunggu oleh masyarakat, bahkan juga pemirsa dan rekan-rekan media. Apakah isu-isu tadi mengubah peta politik 2024? Wah, semuanya langsung pasang kuping, jangan sampai kelewatan, karena langsung saja kita akan mendengarkan paparan hasil survei yang akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Bapak Jayadi Hanan, PhD. Saya persilahkan. Terima kasih Mbak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di screen presentasi saya cukup jelas, Mbak Caca? Sudah terlihat, Mas? Oke, pertama terima kasih kepada para narasumber yang bersedia hadir, Pak Bahlil Lahadalia, yang nanti bergabung sebentar lagi. Mas Philip, Uda Philip, terima kasih atas kehadirannya. Uda Philip ini bos saya di UII, Mbak Caca. Kemudian juga teman yang kayaknya sudah nggak direktur lagi ya, udah naik makom kayaknya nih, Mas Burhan. Dan kebetulan tadi saya lihat ada Mas Markus Misner, kayaknya gabung dari Australia. Saya kira saya langsung saja ya Mbak Caca ke temuan. Kalau latar belakang tadi udah dengan sangat lengkap dan precise tadi disampaikan oleh Mbak Caca tentang berbagai isu yang menarik perhatian publik beberapa waktu belakangan, terutama 2 bulan atau 3 bulan terakhir. Nah, kita ingin lihat bagaimanakah persepsi publik terhadap berbagai isu tersebut, apa pengaruhnya terhadap atau kaitannya dengan lembaga-lembaga demokrasi dan penegak hukum kita, serta kemudian terkait dengan peta politik terutama pilpres ya, yang paling ditunggu pasti pilpres dan kemudian juga pileg. Sebelum masuk ke temuan utama, mungkin perlu saya sampaikan sedikit soal metodologi. Tadi sudah saya singgung sedikit, metodologinya ini survei telepon. Jadi dalam catatan LSI, populasi pemilih Indonesia yang bisa terjangkau oleh telepon atau dalam hal ini cellphone atau HP itu mencakup 83% dari total populasi nasional. Jadi ada 17% populasi yang tidak tercover di sini. Itu perlu diberikan catatan. Cara kami mengambil sampel adalah dengan metode random digit dialing, teknik membangkitkan nomor telepon secara acak. Dari proses RDD itu dipilih 1.229 yang bisa diwawancarai, 1.229 responden secara penuh ya, diwawancara secara penuh. Kemudian dengan demikian kalau diasumsikan simple random sampling dalam proses samplingnya, maka margin of error pada tingkat kepercayaan 95% adalah 2,9%. Wawancara dilakukan oleh para telepon caller yang sudah dilatih. Ini proses yang secara ringkas bisa dilihat. Jadi ada 27.000 lebih nomor yang kami dapatkan melalui RDD yang memenuhi syarat itu 1.489. Dari 1.489 itu yang berhasil diwawancarai 1.229. Kemudian sampel secara umum representatif mewakili nasional. Jadi sampel yang kami peroleh tadi supaya mendekati karakteristik populasi dibobot terlebih dahulu. Ini kami sampaikan semua di sini, baik dari segi laki-laki perempuan, desa kota, usia, kemudian agama, etnis, pendidikan, dan juga wilayah provinsi. Jadi secara umum ini adalah sampel yang cukup representatif dengan catatan yang tadi. Ini survei telepon menjangkau sekitar 83% populasi nasional Indonesia, dalam arti pemilih Indonesia. Yang pertama, secara umum kondisi ekonomi nasional pada, mungkin perlu saya sampaikan juga karena banyak yang nanya, apakah surveinya dilakukan setelah pembatalan Piala Dunia gitu. Jawabannya iya. Tadi Mbak Caca sudah menyampaikan pembatalan Piala Dunia dari FIFA itu 29 Maret. Beritanya sangat marak tanggal 30-an.
Nah, kita mengambil data tanggal 31 Maret. Jadi 2 hari setelah FIFA membatalkan. Balik lagi, ini temuan pertama, kondisi ekonomi nasional dinilai positif oleh 26,3%, lebih banyak yang menilai negatif 36,7%, yang menilai sedang 35% atau 34,8%. Kalau kita lihat tren ini kami gabungkan dengan data yang dirilis oleh indikator juga. Kalau kita lihat trennya, mungkin yang perlu yang bisa saya highlight adalah dari Januari sampai ke April itu tren kondisi ekonomi nasional meskipun masih lebih banyak yang menilai negatif, tetapi tidak mengalami pemburukan gitu. Artinya yang menilai negatif cenderung stabil, demikian juga yang menilai positif. Artinya ekonomi nasional tidak mengalami pemburukan, tapi tidak juga mengalami perbaikan persepsi positif yang signifikan. Selanjutnya, kondisi penegakan hukum sedikit berbeda dari kondisi ekonomi. 34,4% masyarakat kita melalui survei ini menyatakan kondisi penegakan hukumnya itu baik, artinya positif. Ada 28,5% yang menyatakan kondisi penegakan hukum itu buruk. Jadi kondisi penegakan hukum di bulan April, awal April itu dalam posisi yang positif sebetulnya. Nah, trennya sama dengan tadi ekonomi, tidak mengalami perubahan yang signifikan kalau dibandingkan dengan survei terakhir LSI pada Februari lalu. Dibandingkan dengan Januari memang mengalami perbaikan, dibandingkan dengan Februari pada awal April ini kondisinya cenderung sama, stabil. Jadi tidak mengalami pemburukan tapi tidak juga mengalami peningkatan positif yang signifikan. Nah, dalam kemungkinan itu juga terkait dengan dua hal itu, maka kinerja presiden dinilai positif oleh 76,8% menurut survei ini. 76,8% responden atau masyarakat itu menilai bahwa mereka menyatakan puas atau sangat puas dengan kinerja presiden. Dan kalau kita lihat trennya selama 3 bulan terakhir itu tingkat kepuasan kepada presiden stabil di angka 75-76%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu cukup konsisten mengalami penguatan. Tingkat kepuasan kepada kinerja presiden ini ringkasnya saya bisa mengatakan merata di berbagai lapisan atau kategori, baik dari segi gender, usia, etnis, agama, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, Udah nyala tuh. maupun wilayah ya. Cenderung merata, semuanya menyatakan tingkat kepuasannya. Kemudian kalau dikaitkan dengan dua variabel di depan yang saya sampaikan tadi, kinerja penegakan hukum dan kinerja ekonomi, terlihat di sini dalam cross tab ada hubungan yang positif antara penilaian terhadap ekonomi nasional dan penilaian terhadap penegakan hukum dengan tingkat kepuasan kepada presiden. Selamat datang Bang Bahlil, makasih. Selanjutnya, jadi di sini kita lihat bahwa persepsi terhadap ekonomi itu. Bang Jayadi. Siap, Bang Bahlil, makasih. Apa kabar Bang Jayadi? Aku ikuti terus di sekarang. Siap. Sorry. Siap. Lanjut. Yang menilai positif, jadi makin positif penilaian terhadap ekonomi, maka tingkat kepuasan kepada presiden juga cenderung menguat. Demikian juga dengan penegakan hukum, yang makin positif penilaian terhadap penegakan hukum, maka makin positif juga penilaian terhadap kinerja presiden. Seperti yang terlihat di sini. Atau sebaliknya, makin negatif penilaian terhadap ekonomi nasional, tingkat kepuasan kepada presidennya cenderung makin menurun, makin negatif penilaian terhadap penegakan hukum cenderung makin negatif pula, makin menurun juga tingkat kepuasan kepada kinerja presiden.
Kita masuk ke tingkat kepercayaan pada lembaga secara umum. Di sini yang terlihat adalah TNI, Presiden, Kejaksaan Agung, Pengadilan, Media Massa, KPK, Kepolisian, DPR, dan partai politik. Belum berubah, dua teratas masih TNI dan Presiden. Kemudian disusul Kejaksaan Agung, baru Pengadilan, baru kemudian KPK dan Kepolisian. Jadi kalau dilihat dari semua lembaga ini, yang terbawah persepsi dalam konteks penegakan hukum, lembaga penegak hukum yang terbawah adalah KPK dan Kepolisian. Tapi secara keseluruhan penilaian tingkat kepercayaan paling rendah masih ditujukan oleh masyarakat kepada DPR dan partai politik. Kalau kita lihat tren selama katakanlah setahun terakhir, mulai Mei 2022, maka secara umum posisinya tidak banyak berubah, tetapi kalau dibandingkan dengan 2 bulan terakhir, Februari, maka ada penilaian yang kalau tidak stabil atau stagnan, cenderung sedikit mengalami penurunan walaupun tidak signifikan, tetapi yang sedikit mengalami kenaikan adalah Kepolisian dari 61 menjadi 63, lalu Pengadilan dan Kejaksaan Agung itu yang mengalami Kepolisian, Pengadilan, dan Kejaksaan Agung mengalami kenaikan sedikit, sementara Pengadilan mengalami penurunan untuk lembaga penegak hukum. Selanjutnya variabel berikut tren ini perbandingan saja tadi, membandingkan antara 4 lembaga penegak hukum khusus, dari datanya dari yang sama, dari yang tadi. Secara umum, kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum itu kalau nggak stagnan mengalami peningkatan sedikit, kecuali KPK. KPK mengalami penurunan dari 68 menjadi 64. Tingkat kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum ini cukup cukup merata sebetulnya di berbagai kategori sosiodemografi. Cuma mungkin yang bisa saya highlight, yang agak punya pola di sini adalah tingkat kepercayaan kepada kepolisian. Misalnya terutama dari segi pendidikan, makin tinggi tingkat pendidikan, tingkat kepercayaan terhadap kepolisian itu makin menurun. Ini terlihat ya. Jadi kemudian makin tinggi pendapatan, tingkat kepercayaan kepada kepolisian juga cenderung makin menurun. Kalau yang Kejaksaan Agung, KPK, dan Pengadilan tidak terdapat pola seperti itu secara jelas gitu. Demikian juga kalau dari segi wilayah, tingkat kepercayaan kepada berbagai lembaga penegak hukum ini juga merata, dalam arti tidak punya pola tertentu yang seperti yang saya sebutkan tadi di bidang kelas pendapatan maupun pendidikan. Cuma tingkat kepercayaan kepada kepolisian yang paling rendah, bahkan tingkat kepercayaannya itu lebih rendah daripada tingkat yang tidak percaya, itu ada di DKI. Di DKI itu 46,2% tingkat kepercayaan kepada kepolisian, sementara yang tidak percaya itu 54%. Yang lain di Kejaksaan Agung, KPK, dan Pengadilan tidak terdapat pola seperti itu. Kemudian kepercayaan kepada lembaga penegak hukum menurut kinerja Presiden, sekali lagi yang bisa kita simpulkan dari data atau angka-angka ini adalah paling tidak ya, bahwa tanpa ada hubungan atau korelasi, tampaknya dari Korstep ini ada hubungan antara tingkat kepuasan kepada Presiden dengan kepercayaan kepada lembaga penegak hukum. Yang menyatakan puas dengan kinerja Presiden, tingkat kepercayaannya jauh lebih tinggi kepada berbagai lembaga penegak hukum dibandingkan dengan yang kurang atau tidak puas kepada Presiden. Misalnya untuk kepolisian, 41,3% saja dari masyarakat yang tidak puas kepada kinerja Presiden yang menyatakan percaya kepada kepolisian, lebih sedikit dibanding yang menyatakan tidak percaya. Ya. Kemudian tingkat kepercayaan ini juga tampaknya masih terkait dengan Pilpres 2019. Pendukung Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf itu cenderung lebih tinggi tingkat kepercayaannya kepada lembaga-lembaga penegak hukum
dibandingkan dengan pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Sebagai contoh, sekali lagi contoh saja, kepolisian, pendukung Jokowi 65,6% menyatakan percaya, sementara hanya 46,1% dari pendukung Prabowo yang percaya. Demikian juga polanya untuk Kejaksaan Agung, KPK, dan pengadilan. Dari segi partai tidak terdapat pola yang terlalu terlihat, tapi untuk Nasdem dan PKS itu tingkat ketidakpercayaan kepada polisinya lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepercayaannya. Artinya evaluasinya cenderung lebih negatif. Kalau tadi kita melihat tingkat kepercayaan secara umum, kita juga menanyakan khusus untuk 3 lembaga penegak hukum ini, Kejagung, KPK, dan Kepolisian, mengenai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum ini dalam penegakan hukum. Kalau bicara soal penegakan hukum, maka di antara 3 lembaga ini, yang paling tinggi tingkat kepercayaannya adalah Kejaksaan Agung, disusul KPK dan Kepolisian. Dilihat dari trennya, untuk sebetulnya cenderung stabil, tetapi untuk Kejaksaan Agung mengalami tidak mengalami peningkatan atau penurunan. Untuk KPK dan Kepolisian mengalami sedikit penurunan. Untuk KPK dari 70 ke 65, untuk Kepolisian dari 64 ke 60. Demikian juga dengan kami juga menanyakan soal kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Kalau dalam hal pemberantasan korupsi, masyarakat menilai KPK sedikit lebih tinggi tingkat evaluasi positifnya. Tingkat kepercayaannya, disusul oleh Kejaksaan Agung, baru Kepolisian. Sama dengan tingkat kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum dalam penegakan hukum, tingkat kepercayaan ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan Februari tahun 2023. Tapi tetap lebih tinggi dibandingkan dengan 6 bulan lalu pada Oktober 2022. Masuk ke isu-isu semasa, pertama soal Piala Dunia U20, ada 68% masyarakat yang mengikuti isu ini atau tahu. Awareness-nya 68%, cukup tinggi. Di antara yang tahu itu, mereka juga tahu ada mayoritas ya, ada 3/4, 76% yang menyatakan mereka tahu bahwa Israel juga menjadi peserta Piala Dunia. Yang tidak tahu bahwa Israel jadi peserta Piala Dunia ada 24%. Kemudian di antara yang tahu bahwa Indonesia akan jadi tuan rumah itu ada ada 27,5% yang menyatakan menolak kedatangan tim Israel ke Indonesia. Mayoritas 71% lebih menyatakan mereka tidak mempersoalkan kedatangan tim Israel ke Indonesia. Jadi saya ulangi, 27,5% menolak kedatangan tim Israel ke Indonesia, 71,3% menyatakan tidak mempersoalkan kedatangan tim Israel ke Indonesia. Alasan yang menolak karena Israel masih menjajah Palestina, tidak suka dengan Israel, dan karena konstitusi kita menolak segala bentuk penjajahan. Itu 3 alasan terbesar. Dan seterusnya. Sementara yang alasan yang tidak mempersoalkan itu terutama karena alasan urusan sepak bola tidak ada kaitannya dengan politik, seperti alasan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Kemudian apakah masyarakat tahu bahwa Federasi Sepak Bola Dunia baru saja membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah? Di antara yang tahu Indonesia akan jadi tuan rumah itu 72% menyatakan tahu bahwa FIFA membatalkan ketuan rumahan Indonesia. Nah, selanjutnya kami nanyakan di antara yang tahu bahwa FIFA membatalkan ketuan rumahan Indonesia itu, kami menanyakan soal apakah pembatalan FIFA itu terkait dengan penolakan atas timnas Israel. Di sini ada 2 data yang kami sampaikan. Yang biru 51,2% dari yang tahu, ini yang tahu bahwa Indonesia jadi tuan rumah itu menyatakan percaya bahwa pembatalan FIFA itu karena penolakan terhadap timnas Israel. 58,6% dari
masyarakat Indonesia yang tahu Indonesia akan jadi tuan rumah sekaligus tahu bahwa FIFA membatalkan, itu tingkat keyakinannya bahwa pembatalan itu karena penolakan atas timnas Israel ada 58,6%. Jadi lebih tinggi dari yang tadi. Sementara yang tidak yakin atau tidak percaya dengan isu itu ada 31,3% dan 28,4%. Jadi penolakan itu dianggap salah satu alasan utamanya karena penolakan terhadap timnas Israel. Kami juga menanyakan apakah masyarakat percaya atau tidak percaya bahwa Ketua PSSI sudah berupaya optimal untuk menjadikan Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Nah, di antara yang tahu bahwa FIFA baru saja mencabut atau membatalkan status ketuan rumahan Indonesia, umumnya, saya boleh bilang begitu, karena 80% hampir semuanya menyatakan percaya bahwa PSSI sudah mengupayakan secara maksimal agar ketuan rumahan Indonesia itu tidak batal. Yang menyatakan tidak percaya 13% saja. Lalu kalau kita lihat pendapat masyarakat soal apakah pernyataan dari Presiden terutama bahwa mencampur adukan urusan olahraga dan politik itu sebaiknya tidak dilakukan, maka kita lihat di sini 80% masyarakat setuju dengan pernyataan Presiden tersebut. Yang menyatakan tidak setuju ada 12%. Itu isu soal Piala Dunia. Kemudian masuk ke isu semasa berikutnya soal aliran dana tidak wajar sebesar lebih dari 300 triliun di Kementerian Keuangan. Ada 35,5% dari masyarakat yang mengikuti berita itu atau yang tahu bahwa ada berita soal aliran dana tidak wajar sebesar lebih dari 300 triliun yang disampaikan oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Ada 35,5%. Di antara yang tahu itu meyakini atau percaya bahwa memang ada aliran dana yang tidak wajar tersebut. Yang nggak percaya sekitar 18%. Selebihnya menyatakan tidak tahu. Jadi isu ini cukup populer di masyarakat dan masyarakat juga tampaknya menaruh perhatian yang cukup tinggi terhadap isu ini. Lalu kami juga menanyakan apakah masyarakat juga tahu bahwa Menteri Keuangan menyatakan bahwa aliran dana tersebut yang disebut tidak wajar itu tidak seluruhnya ada di Kementerian Keuangan. Rupanya sekitar 50% dari yang tadi ya, dari yang 35% yang tahu tentang kabar ini, itu menyatakan bahwa mereka juga tahu bahwa Bu Sri Mulyani menyatakan tidak semuanya berasal atau ada di Kementerian Keuangan. Nah, di antara yang tahu tersebut, 67% percaya dengan Ibu Sri Mulyani. Jadi kalau lihat dari data ini baik terhadap Pak Mahfud maupun terhadap Ibu Sri Mulyani sama-sama percaya tuh. Mungkin karena pernyataannya tidak kontradiktif banget ya. Maksud saya kalau misalnya Ibu Sri Mulyani menyatakan tidak ada, mungkin persepsi masyarakat beda. Lalu yang juga heboh kemarin ada anggota DPR menyatakan seharusnya informasi aliran dana itu tidak disampaikan oleh Pak Mahfud ke publik karena itu terancam hukuman 4 tahun kalau nggak salah katanya gitu. Kami menanyakan itu kepada publik, 58,5% masyarakat itu menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Ada 27% yang menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa seharusnya Pak Mahfud MD tidak membocorkan atau menyampaikan informasi tersebut kepada publik. Jadi dalam konteks ini, tampaknya masyarakat lebih berada di posisi Pak Mahfud dibandingkan dengan anggota DPR. 44% masyarakat yang tahu adanya atau kabar adanya aliran dana tidak wajar itu rupanya mengikuti RDP, rapat dengar pendapat antara Pak Mahfud dengan Komisi 3 DPR yang tadi disebut oleh Mbak Caca. Jadi masyarakat mungkin ikut begadang ya sampai jam 11 lebih waktu itu. Nah, di antara yang mengikuti itu kami menanyakan mana yang mereka lebih percaya. Mayoritas menyatakan masyarakat itu lebih percaya kepada Pak Mahfud. Yang percaya kepada DPR 3,6%,
yang percaya kepada kedua-duanya 16,5%. Jadi lagi-lagi tampaknya memang publik lebih cocok dengan sikap atau posisi Pak Mahfud dalam hal ini soal aliran dana 300 triliun lebih di aliran dana tidak wajar 300 triliun lebih di Kementerian Keuangan. Terakhir soal ini, soal dugaan korupsi BTS yang melibatkan Menkominfo. Tidak banyak yang tahu isu ini, hanya 16% saja. Di antara 16% yang tahu itu, mayoritas atau 62,3% percaya bahwa memang telah terjadi korupsi. Jadi 62,3% dari 16% yang tahu. Ya, yang menyatakan, yang yakin bahwa itu adalah memang di situ telah memang terjadi korupsi. Terakhir mungkin ini yang paling ditunggu media, meskipun sebenarnya isu-isu di depan itu juga sangat penting. Pilihan partai pada awal April 2023 ini posisinya begini. Jadi untuk sementara pertama itu ada 30,7% dari pemilih atau responden yang kami tanyai atau masyarakat secara umum kalau dikaitkan dengan populasi menyatakan belum punya pilihan, 30,7%. Di antara yang sudah punya pilihan 17,7% milih PDIP, 12,8% memilih Gerindra, 7,8% memilih Golkar, 7,6% PKS, 5,4% Demokrat, 4,4% PKB, 4,1% Nasdem, 3,1% Perindo, yang lainnya di bawah 2%. Kalau kita coba lihat trennya, maka terlihat di sini umumnya partai-partai itu mengalami tren penurunan dari selama hampir setahun terakhir, dari Juli sampai dengan Juli 2022 sampai April 2023. PDI misalnya pada Januari 2023 lalu di Survei LSI masih 22%, turun menjadi sekitar 19% pada Februari, turun lagi menjadi 17,7% pada April. Khusus untuk Gerindra tampak cenderung stabil selama hampir setahun terakhir. 12,1% pada Juli 2022, 12,8% pada April 2023. Dibandingkan dengan Februari lalu, Gerindra sedikit mengalami perbaikan dari 10%-an atau 11% menjadi 12,8%. Yang lain cenderung stabil atau sedikit mengalami penurunan, baik itu Golkar, kemudian PKB, Demokrat, kemudian P3, maupun PAN. PKS dibandingkan dengan Februari 2023 sama dengan Gerindra cenderung mengalami sedikit perbaikan. Untuk basis partai secara sosiodemografi ini mungkin saya lewati langsung saja ke wilayah barangkali ya di sini, yang mungkin lebih menarik bagi teman-teman wartawan. Di wilayah Sumatera itu dalam survei kali ini cenderung yang paling tinggi itu Golkar, disusul PDIP, lalu Gerindra. Itu wilayah Sumatera. Sementara di wilayah Banten itu bersaing antara Gerindra sama PDIP, disusul Nasdem. Disusul PKS dan Nasdem. Kemudian di DKI itu yang paling tinggi sementara adalah PDIP, disusul kemudian oleh PKS, lalu kemudian setelah PDIP Demokrat, lalu PKS dan kemudian Gerindra. Di Jawa Barat itu cenderung merata antara Gerindra, PDIP, lalu disusul oleh PKS. Kemudian di Jawa Tengah seperti biasa masih PDIP yang paling tinggi, disusul kemudian terutama oleh Gerindra. Di Jawa Timur ini masih tiga besarnya adalah PDIP, Gerindra, dan PKB. Sementara di Bali, Nusa Tenggara masih didominasi oleh PDIP. Di Kalimantan, Gerindra dan PDIP saling bersaing. Di Maluku, Papua itu cenderung karena sekali lagi ini errornya agak besar karena di breakdown ke masing-masing wilayah ya. Kemudian
pemilih Joko Widodo, yang menyatakan puas dengan presiden itu cenderung memilih PDIP, disusul dengan Gerindra, lalu kemudian ke Golkar. Ya, itu kemudian yang kurang puas atau tidak puas dengan kinerja presiden itu cenderung lebih banyak ke Gerindra, disusul kemudian Golkar, lalu kemudian Demokrat dan lalu kemudian PKS, Gerindra, PKS, lalu Demokrat, kemudian Golkar. Sementara pemilih Jokowi Ma'ruf Amin pada Pilpres yang lalu itu masih lebih banyak cenderung memilih PDIP, lalu diikuti dengan Gerindra. Sementara pemilih Prabowo Subianto dan Sandi cenderung lebih banyak memilih Partai Gerindra, disusul kemudian PKS, lalu Nasdem dan Demokrat. Ya, jadi cukup jelas polanya di situ. Kemudian dibandingkan dengan pileg sebelumnya, umumnya pemilih partai-partai di pemilu 2019 masih 40% lebih memilih kembali partai yang sama untuk pemilu 2024, kecuali partai seperti P3 yang tidak sampai 40% yang bertahan. Tapi basis datanya itu di subkategori ini menjadi kecil sehingga errornya cukup besar. Itu secara umum. Kemudian pilihan presiden ini terakhir. Pilihan presiden kalau simulasi 19 nama terjadi dead heat gitu, sama kuat boleh bilang antara 3 nama teratas. Ganjar Pranowo 19,8, Prabowo Subianto 19,3, Anies Baswedan 18,4. Jadi pada dasarnya kita nggak tahu siapa yang lebih unggul kalau melihat simulasi 19 nama ini. Barisan kedua Ridwan Kamil dan lain-lain itu jauh tertinggal dibandingkan dengan 3 nama teratas ini. Ridwan Kamil 5,8, lalu disusul oleh Sandi, Gibran, Mahfud MD, Erick Thohir, dan Agus Harimurti di kisaran 2-3%, yang lainnya di bawah 2%. Kalau kita lihat tren, yang menarik adalah tren penurunan yang cukup signifikan dari Ganjar Pranowo. Sementara Prabowo dan Anies cenderung kalau nggak mengalami penguatan itu cenderung stabil. Kalau dibandingkan selama hampir setahun terakhir berdasarkan survei telepon. Jadi yang kami bandingkan ini semua survei telepon. Yang lain, nama-nama lainnya cenderung mengalami penurunan. Jadi hanya 2 nama, hanya ada 2 nama yang mengalami 2 atau 3 nama yang mengalami stabilitas atau sedikit penguatan, yaitu Prabowo, Anies, kemudian di sini ada Puan Maharani. Yang lain mengalami penurunan, dan yang cukup tajam kalau selama 2 bulan terakhir adalah penurunan Ganjar Pranowo. Nah, bagaimana kalau simulasinya 3 nama? Lagi-lagi terlihat pertarungan yang sangat ketat di sini dan ada perubahan urutan. Kalau di sini, kalau tadi belum terjadi perubahan urutan yang terlalu signifikan, kalau ini ada perubahan urutan. Kali ini untuk pertama kalinya sejak setahun terakhir saya kira Prabowo Subianto kembali jadi nomor 1, meskipun belum terlalu signifikan unggulnya 3% saja, 3,6%, 3,4%, yaitu 30,3%, disusul oleh Ganjar Pranowo 26,9% dan Anies 25,3%. Kalau kita lihat trennya, maka lagi-lagi terlihat tren penurunan signifikan dari Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo selama 2 bulan terakhir turun sekitar 8%, dari 35% ke 26,9%. Tapi yang menarik di situ, penurunan 8% itu tampaknya belum diambil atau belum berpindah ke Prabowo ataupun Anies. Prabowo mengalami peningkatan sekitar 3,6% dari 26,7%, sementara Anies tak cenderung stabil, mengalami penguatan sedikit sebesar 1,3%. Itu berarti kalau kita berpikir secara sederhana, penurunan 8,1% turunnya suara Ganjar itu terpecah ke menjadi
tidak tahu tidak jawab atau menjadi undecided. Lalu sebagian ke Prabowo, sedikit ke Anies. Kalau itu mau dilihat secara sederhana ya, tapi itu dugaan. Cuma yang poin utamanya adalah terjadi penurunan signifikan dan sebagian dari tampaknya itu ada perpindahan suara dari Ganjar ke Prabowo tampaknya itu, meskipun belum sebanyak angka penurunan dari Ganjar. Kalau untuk wakil presiden, nama dua terbesar itu masih Ridwan Kamil dan Sandi Uno. Mereka dead hit juga, disusul kemudian Erick Thohir dan Agus Harimurti Yudhoyono. Erick Thohir 13, AHY 9, Hovifah 6,2, lalu Puan Maharani 5,4. Ini kalau kita menggunakan simulasi 8 nama, nama-nama yang sering disebut sebagai bakal calon presiden yang cukup kuat gitu. Untuk simulasi 3 nama mungkin saya akan highlight di sini saja. Pertama, di wilayah ya, Prabowo unggul umumnya di luar Jawa. Sementara ini unggul tipis ya. Di Sumatera Prabowo 31,6%, kemudian di Bali, Nusa Tenggara, Prabowo 32,1%, di Kalimantan, Prabowo 33,4%, di Sulawesi 45,3%, di Maluku, Papua, Prabowo 42,9%. Ganjar Pranowo itu masih cenderung lebih unggul cukup dominan di Jawa Tengah dan DIY. Kemudian Anies Baswedan itu cenderung lebih unggul di Banten dan DKI. Nah, kalau di wilayah Jawa lainnya, di Jawa Barat itu bersaing ketat antara Prabowo Subianto sama Anies Baswedan. Virtually mereka tie di situ, draw. Kemudian yang menarik di Jawa Timur, kalau dari data ini mulai mengindikasikan pergeseran dari tadinya biasanya Ganjar yang cukup tinggi unggul, sekarang diambil alih oleh Prabowo, meskipun unggulnya masih 38%, belum dominan. Jadi itu posisi 3 calon presiden ini, bakal calon presiden ini pada saat ini di berbagai wilayah. Nah, ini yang terakhir, paling akhir. Tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden tampaknya masih berkorelasi dengan dukungan kepada 3 nama ini. Yang puas kepada presiden cenderung pilihannya lebih banyak ke Prabowo dan Ganjar. Mereka masih baru disusul Anies ya. Prabowo dan Ganjar bersaing soal memperebutkan suara yang puas kepada presiden. Sementara yang tidak puas kepada presiden sudah lebih dari 44% itu ke Anies Baswedan. Yang ke Prabowo tinggal hanya 28%, yang ke Ganjar ada 13,8%. Jadi yang puas kepada presiden cenderung memilih Prabowo dan Ganjar, sementara yang tidak puas kepada kinerja presiden itu cenderung lebih banyak berkumpul di Anies. Demikian juga dengan pilihan pada 2019 lalu, pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin itu cenderung pilihannya sementara ini masih lebih banyak ke Ganjar Pranowo, tapi sudah mulai disusul oleh Prabowo Subianto, baru cukup jauh tertinggal itu Anies Baswedan di angka 17%. Sedangkan untuk pemilih Prabowo dan Sandi, pada April ini terlihat terbelah 2 terutama, antara Anies dan Prabowo. Sedikit sekali yang ke Ganjar. Jadi kalau kita lihat di sini, Anies masih sangat banyak mengandalkan pemilih Prabowo, sementara Prabowo juga masih mengandalkan pemilihnya sendiri pada 2019, tapi mulai memperoleh dukungan yang cukup banyak dari pemilih Jokowi. Nah, mengapa begitu nanti kita bisa diskusikan, terutama dibantu oleh para narasumber. Kemudian dibandingkan dengan pilihan pada pemilu legislatif, pemilih PKB pilihannya cenderung ke Prabowo dan Ganjar, pemilih Gerindra
masih cenderung lebih banyak ke Prabowo, tapi cukup banyak juga yang ke Anies. 46% ke Prabowo, 36% ke Anies. Pemilih PDIP masih mayoritas ke Ganjar, tapi mulai diikuti oleh Prabowo. Jadi kalau kali ini sekitar 31% pemilih PDIP itu ke Prabowo. Golkar ini masih cukup banyak memilih Prabowo, diikuti Anies, baru Ganjar. Tapi di Golkar antara Anies dan Ganjar tampak cukup merata kekuatannya. Pemilih Nasdem mayoritas ke Anies, baru ke Prabowo. Pemilih PKS mayoritas ke Anies. Pemilih P3 sementara ini masih lebih banyak ke Ganjar, diikuti ke Anies. Sementara pemilih PAN mayoritas ke Anies, baru ke Prabowo dan Ganjar. Pemilih Demokrat itu lebih banyak ke Anies, diikuti ke Prabowo, baru Ganjar, dan lainnya. Dan lainnya itu yang lainnya itu untuk partai-partai lainnya 40% ke Anies dan 40% ke Prabowo, terbelah dua. Jadi demikian Bapak Ibu, Mbak Caca, para narasumber dan teman-teman wartawan sekalian. Jadi kalau kita lihat berdasarkan hasil survei ini, memang poin utamanya adalah tampak ada perubahan dalam peta dukungan baik untuk partai politik maupun terutama untuk Pilpres. Dan tampaknya peta dukungan itu terkait dengan berbagai isu maupun evaluasi publik terhadap kinerja presiden maupun lembaga-lembaga. Apakah pola dukungan seperti ini akan terus bertahan? Jawabannya tentu saja sangat tergantung kepada perkembangan yang beberapa waktu ke depan. Demikian Mbak Caca, mudah-mudahan ini tidak terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jayadi Hanan, cukup banyak yang disampaikan karena memang itu dagingnya semua, itulah yang ditunggu oleh para rekan-rekan media dan juga peserta hari ini. Saya tidak bisa meng-highlight satu persatu karena begitu banyak, nanti mungkin dari rekan-rekan media bisa meng-highlight mana yang paling penting, yang mana mau ditanyakan. Sekaligus saya juga memberikan atau mempersilahkan kepada rekan-rekan media jika ada pertanyaan boleh langsung ketik di kolom chat. Tapi highlight dari saya bahwa ternyata di tengah isu aliran dana 349 triliun bahkan korupsi BTS, ternyata persepsi masyarakat dari sisi ekonomi ini masih aman karena masih baik. Bahkan juga mengenai pandangan masyarakat terkait lembaga penegakan hukum. Ada banyak juga bahwa kinerja presiden ini masih cenderung puas meskipun ada kasus Piala Dunia U20, isu-isu hukum yang ada. Tapi kalau untuk Piala Dunia U20 ternyata mayoritas masyarakat yang tahu menyayangkan ya kenapa kita batal menjadi tuan rumah. Yang menarik juga mengenai aliran Kementerian Keuangan. Di sini masih ada keberpihakan masyarakat terhadap Pak Mahfud. Yang menarik adalah pastinya mengenai Pilpres 2024. Saya pun tercengang. Di tengah tadi isu juga secara saintifik bahwa PDIP masih unggul, meskipun dua kepala daerahnya yang kemudian menolak jadi tuan rumah. Tapi ternyata sangat berdampak untuk Pak Ganjar nih. Ternyata Pak Ganjar mengalami kemunduran dibandingkan Prabowo yang menguat, sementara Anies relatif stabil. Ini memang ada kemungkinan terkait dengan pernyataan Pak Ganjar terkait Piala Dunia U20. Dan langsung saja karena di sini sudah datang dan bergabung yang terhormat Bapak Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi dan Kepala BKPM. Pak Bahlil, mungkin saya mau sapa-sapa dulu karena Pak Bahlil ini penggemar Juventus dia. Pasti nanti akan memberikan pandangan juga ini gimana ini Pak bisa batal Piala Dunia U20 meskipun tidak berdampak signifikan terhadap persepsi masyarakat ke pemerintahan, presiden, bahkan juga ke ekonomi. Mereka masih mengatakan aman. Tapi saya minta pandangannya dari rilis survei hari ini sebagai penggemar Juventus seperti apa. Pak Bahlil, saya persilahkan. Baik, Caca, ya, makasih Caca. Bang Jayadi yang saya hormati dan teman-teman narasumber, ada Bang Burhanuddin, ini sahabat saya Caca waktu kami sama-sama aktivis. Yang pertama judul survei kali ini mungkin lebih cocok itu kita kasih judul kali ya, ngeri-ngeri sedap. Betul, ngeri-ngeri sedap ini. Yang kedua temanya ini kalau Pilpres saya lihat ini tidak ada capres yang melebihi 30% lebih. Jadi judulnya yang cocok ini adalah semua capres 30% kotor.
Caca, tapi saya tidak mau terjebak dengan itu, Caca. Nanti saya jelaskan, tapi saya akan masuk pada tupoksi kami di pemerintah. Yang pertama, Caca, saya mengapresiasi publik karena publik itu ternyata sudah dewasa dalam menyikapi berbagai macam dinamika perkembangan nasional maupun global, khususnya ekonomi, Caca. Kenapa? Karena kita tahu semua bahwa ekonomi global kondisinya tidak menentu dan masih dalam kondisi yang belum pulih. Resesi sudah pasti terjadi, ditandai dengan beberapa perbankan dunia yang mulai di bail out seperti di Amerika, kemudian kredit di Swiss, dan itu pasti berdampak juga pada perekonomian nasional kita. Nah, alhamdulillah sekalipun ekonomi global nggak bagus, kita punya ekonomi juga nggak bagus-bagus banget, Caca. Nggak sebagus top-top banget lah. Tapi kita nggak melarat lah istilahnya ya. Istilahnya nggak top banget tapi nggak jelek banget. Makanya kemudian masyarakat memberikan penilaian 34,4% itulah baik, sementara sedang itu 30%. Dan menurut saya temuan ini sangat fair dalam konteks ekonomi. Menurut saya yang saya rasakan juga demikian, Caca. Kami di pemerintah juga mengakui bahwa belum maksimal karena kondisi kita baru selesai pasca pandemi. Yang kedua perang antara Ukraina dan Rusia, yang ketiga adalah juga geopolitik yang mengancam kita. Itu pertama. Yang kedua, dampaknya kayak apa? Caca, kalau saya melihat tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Bapak Jokowi, ini tolong Bang Jayadi koreksi saya ya, ini mungkin tertinggi sejak Bapak Presiden Jokowi terpilih nih, dari 8 tahun lalu. Bang Munardi ini tolong dikoreksi kalau omongan saya salah. Ini adalah tingkat kepuasan tertinggi 76,8%. Ini luar biasa sekali menurut saya. Dan boleh katakanlah orang mengatakan tidak puas, oh negara kita kan negara demokrasi. Tapi bahwa faktanya berdasarkan data survei, bukan kata Bahlil, 76,8% publik menilai bahwa kinerja Bapak Presiden Jokowi itu cukup puas. Memang harus diakui, Caca. Memimpin negara dalam kondisi seperti ini tidak gampang. Tidak gampang sekali. Di saat bersamaan mengendalikan pandemi, kemudian bagaimana memulihkan ekonomi pasca pandemi, di saat bersamaan terjadi juga geopolitik global yang tidak menentu, kemudian harga sembako kemarin sempat naik, Bapak Presiden Jokowi turun ke daerah. Bayangkan bulan puasa aja Bapak Presiden Jokowi masih ke pasar, mengecek ke daerah-daerah. Ini sebuah bentuk dari perhatian serius Bapak Presiden dalam melihat tingkat kondisi rakyat di tingkat bawah kaitannya dengan ekonomi. Dan apresiasi publik terhadap kinerja Bapak Presiden itu sejalan dan berbanding lurus dengan apa yang Bapak Presiden lakukan dalam rangka mengoptimalkan, memacu kabinetnya untuk mengejar kinerjanya yang baik. Kami jujur aja, Caca, bocoran, kami di bawah pemerintah Bapak Jokowi ini tidak mengenal Sabtu Minggu, khususnya di Kementerian Ekonomi. Itu yang ada itu setiap minggu dicek berapa lapangan pekerjaan, harga barang. Mendak itu mungkin nggak tidur-tidur itu Mendak, pasti tidurnya di pasar itu. Karena pasti Presiden lebih tahu harga barang daripada Mendak. Karena Bapak Presiden setiap ke daerah turun ke pasar. Kemudian lapangan pekerjaan, jadi kami nggak bisa kerja main-main. Jadi menurut saya ini sebuah apresiasi dan kita tahu bahwa memimpin negara dalam kondisi begini dibutuhkan kecakapan leadership, dibutuhkan kepiawaian. Ya, dibutuhkan intuisi. Tidak hanya presiden, menterinya pun saya pikir demikian. Kami dalam diskusi di tingkat menteri juga terlontar satu gagasan bahwa memang mengelola negara, memanage kementerian di era pandemi COVID ini di luar kelaziman. Dan ini dibutuhkan leadership. Dan kepekaan kita pada konteks bagaimana menyelesaikan itu. Yang kedua, Caca, saya mulai menjawab pertanyaan Caca tentang persoalan bola. Caca, saya dulu itu manajer bola, Caca dulu. Saya manajer bola Persidafon. Saya bawa Persidafon Dovonsoro Jayapura itu dari divisi 2, divisi 1, kemudian ESL, lolos 4 besar. Jadi saya salah satu yang apa namanya? Ya pencinta bola lah. Kalau Caca bilang Juventus, ya salah satu klub saya yang saya suka lah Juventus. Nah, terkait dengan ini ya gimana ya Caca ya? Takut tangkap kewajibanku, kutangkap kawanku, kira-kira begitulah logika kampungnya, kira-kira begitu. Nah ya kita menyesalkan lah ya kejadian seperti ini, tapi udah jangan kita saling menyalahkan gitu. Kenapa?
Karena saya setuju aja sama Bapak Presiden. Bapak Presiden mengatakan bahwa publik sangat kecewa. Bapak Presiden tahu sangat tidak mengganggu suasana kebatinan karena persiapan Piala Dunia sudah disiapkan. Kemudian juga bidding kita lakukan tidak gampang. Timnas juga teman-teman anak-anak muda kita yang sudah siap. Kemudian kita dikenain FIFA kemudian memutuskan untuk tidak memilih Indonesia karena ada dinamika sedikit. Tapi saya pikir tidak untuk kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi satu hal saya ingin menyampaikan, selama bola kita politisasi, selama olahraga kita meletakkan pada kerangka yang tidak profesional, itu akan melahirkan sebuah perkembangan yang tidak akan pesat kemajuan kita. Itu sebagai pemerhati bola loh, bukan sebagai menteri ini, Caca. Jadi kalau bahaya kalau kamu kutip ini sebagai menteri, celaka saya kan, gitu Caca. Tapi sebagai pecinta bola ya sangat prihatin lah, dan saya berharap ke depan tidak seperti ini lagi. Yang kedua, menyangkut dengan Pilpres ini. Wah, ini ngeri-ngeri sedap ini. Caca, waduh, ini bahaya nih kalau saya baca survei. Ini Bang Jayadi, ini bahaya nih. Habis ini media pasti rame nih Bang Jayadi. Kalau kita lihat betul ya Bang Jayadi ya, pengaruh Bapak Presiden Jokowi ini ternyata masih tinggi juga. Artinya bahwa kecenderungan publik menilai elektabilitas seorang capres tidak terlepas dari figur Bapak Presiden Jokowi. Mungkin karena 76,8% yang cenderung puas. Dan artinya apa? Betul partai politik punya kewenangan, tapi tidak bisa dinaifkan berdasarkan data ini. Pengaruh Bapak Presiden Jokowi sangat tinggi sekali. Jadi capres-capres yang mau untuk berkontestasi, ya harus memikirkan variabel ini juga. Jadi tidak hanya variabel partai politik, tapi variabel keberhasilan Bapak Jokowi ini juga harus dijadikan sebagai salah satu referensi. Nah, terkait dengan itu, saya kaget ini Pak Prabowo bisa menyalip Pak Ganjar ini. Ini saya nggak tahu ini pengaruh Pak Prabowo ikut Pak Jokowi terus, atau pengaruh apa, atau karena mungkin ada pengaruh bola. Nah, ini mungkin Pak Jayadi juga kalau bisa materinya harus didetailkan juga nih, jangan bola aja. Karena saya lihat akhir-akhir ini Pak Prabowo ikut Pak Jokowi terus, gitu sampai-sampai Pak Prabowo mengatakan Pak Jokowi itu adalah guru politiknya lah. Atau mungkin ada nggak kira-kira pengaruh statement Pak Prabowo yang menyatakan Pak Jokowi guru politik kemudian berdampak pada kenaikan 3% itu? Nah, menyangkut dengan hal itu saya pikir masih dalam normal semua. Kita tahu kalau pas Pak Ganjar kan mungkin karena kena sedikit di bola, tapi saya pikir wajar aja rakyat bingung. Insya Allah ke depan bisa kita perbaiki semuanya lah, saya pikir. Dan semuanya saya pikir masih punya peluang yang baik semuanya. Sekali lagi saya mengatakan begini ya, kepada orang-orang atau figur-figur ataupun partai politik kayak beberapa tokoh kemarin mengatakan bahwa istana nggak usah campur cawe-cawe tentang capres. Yang punya kewenangan mencalonkan capres itu kan partai politik. Apa urusannya dengan Pak Presiden? Itu saya lihat ada tokoh politik sudah senior itu, usia juga udah agak tua, tapi masih aja berpikir negatif di era bulan puasa ini. Kalau bisa yang normal-normal aja lah kira-kira. Jadi silakan aja berkompetisi fair, nggak usah dikait-kaitkan dengan urusan istana tentang capres pencapresan. Itu hak partai politik kok. Bahwa kalau memang itu ada dampaknya, ya itu karena konsekuensi dari kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi aja, yang memang hari ini tidak bisa dinaifkan. Publik memberikan apresiasi kepercayaan kurang lebih sekitar 76,8%. Saya pikir itu Caca, pikiran saya terima kasih. Yang kedua juga adalah menyangkut elektabilitas partai politik yang dinamis. Menurut saya ini data sementara lah, Bang Jayadi. Menurut saya ini data sementara sekali yang bisa kita ikuti terus menerus. Saya doakan semua capres-capres ini semuanya bagus terus. Partai politik bagus juga kalau mau evaluasi diri. Kalau nggak evaluasi diri ya wayamna unal maun juga ini barang. Karena ada yang naik, ada yang turun. Jadi judulnya ini adalah capres, semua capres 30% kotor, dan judulnya ngeri-ngeri sedap. Demikian, Caca. Wah, ini terima kasih nih Pak Bahlil. Akhirnya saya tuh tadi sebenarnya
agak nggak sanggup juga ya berikan highlight seperti ini, tapi betul juga bahwa tidak ada yang capai nilai absolut 30% semuanya di bawahnya ya. Nah, ini juga pertanyaan juga dari Pak Bahlil, ini kenapa bisa ada salipan yang cantik dari Pak Prabowo untuk menyalip nama Ganjar yang sebelumnya itu begitu tinggi popularitasnya, apa karena ikut Pak Jokowi atau karena memang karena isu bela. Kalau beberapa survei sebelumnya itu kan cukup jelas ya bahwa ternyata ada harapan bahwa presiden setelahnya itu bisa meneruskan apa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Beratnya restu dari Pak Jokowi ini juga sangat penting. Oke, langsung saja saya akan ke narasumber saya selanjutnya. Sekarang saya akan minta untuk memberikan tanggapannya Ketua Persepi dan juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial UIII, Bapak Philips J. Vermonte, PhD. Saya persilahkan. Halo, selamat sore. Terima kasih Mbak Caca, yang terhormat Pak Menteri, Pak Bahlil, Bro Jayadi dan Bro Burhan. Ini kalau pakai Bro nanti jadi partai tertentu ya. Bung Jayadi dan Bung Burhan. Sis Caca. Siapa? Sebetulnya agak bingung juga mau mengomentari ini karena temanya banyak sekali ya. Dan apa namanya, dan mungkin sebetulnya jangan-jangan memang ada benang merahnya juga ini dari berbagai hasil dari yang ditemukan oleh Mas Jayadi dan teman-teman di LSI. Yang pertama, saya setuju sama Pak Menteri tadi, Pak Bahlil, bahwa survei ini memperlihatkan Pak Jokowi masih sangat tinggi dukungan publiknya ya. Yang menyatakan puas itu 76,8 itu saya kira memang tinggi sekali di tengah beragam isu yang menerpa sebetulnya aparat-aparat yang misalnya Kementerian Keuangan dan lain-lain gitu ya, tetapi kepercayaan publik dan kepuasan itu tetap tinggi. Yang kedua, namun demikian, kan ada dua sisi nih, mungkin ada tiga ya. Satu tentang penegakan hukum, dua pemilihan legislatif, dan tiga pemilihan presiden. Nah, mungkin catatannya begini. Pak Jokowi, sebagaimana tadi disampaikan Pak Bahlil, itu kinerjanya dinilai baik ya dari sisi ekonomi dan lain-lain. Tetapi menurut saya ada PR besar ini untuk pemerintahan atau presiden ke depan, yaitu bahwa aspek penegakan hukum itu relatif menurun dan dia terkait dengan penegakan hukum dan korupsi misalnya. Dan ini Pak Jokowi masih punya waktu kurang lebih 1 tahun ya. Untuk menumbuhkan legacy juga di bidang terkait dengan penegakan hukum. Kalau di bidang ekonomi, infrastruktur dan lain-lain, saya kira legacy Pak Jokowi solid gitu. Tetapi aspek yang sifatnya kemasyarakatan, penegakan hukum dan lain-lain, ini saya kira juga sesuatu yang penting juga. Karena biar bagaimanapun pada akhirnya kan kita ingin institusi-institusi kita itu berjalan sebagaimana mestinya. Kalau yang ditugaskan menegakkan hukum, yang menegakkan hukum. Yang memberantas korupsi, yang memberantas korupsi gitu. Sementara tadi catatan yang disampaikan melalui survei ini, kepolisian relatif turun, KPK juga apalagi gitu. Dan akibatnya kemana lagi gitu masyarakat bisa menyandarkan diri terkait dengan soal-soal yang menurut saya sangat esensial, apalagi dalam konteks demokrasi. Kita kan tidak hanya membangun secara ekonomi, tetapi bagaimana kita mengkonsolidasikan demokrasi. Jadi saya kira ini PR besar ya, yang harus bisa kita sama-sama lakukan. Kalau KPK-nya tidak dipercaya masyarakat, polisinya tidak dipercaya masyarakat, bahkan dalam beberapa kasus terakhir kita lihat polisinya malah terlibat dalam organized crime juga gitu kan. Kita lihat di proses pengadilan. Siapa yang harus melakukan ini gitu, dan mungkin yang harus menyeimbangkan ya, dan mungkin yang saya nggak tahu ada atau tidak ada pertanyaannya dalam surveinya Mas Jayadi dan teman-teman kali ini, itu sebetulnya bagaimana ruang publik ya, misalnya ruang masyarakat sipil dan lain-lain. Kalau dalam beberapa survei sebelumnya saya lihat di beberapa lembaga lain itu ada misalnya kekhawatiran-kekhawatiran tentang ruang publik, ruang masyarakat sipil yang semakin menyempit dan lain-lain gitu ya. Jadi poin saya adalah legacy hukum dan kemasyarakatan itu juga sangat penting untuk dibangun oleh Pak Presiden Jokowi di masa-masa akhir jabatan periode keduanya. Yang kedua, dari sisi
pemilihan legislatif, ini juga menarik. Kalau saya nggak salah, karena tadi banyak sekali slide-nya, itu sepertinya yang paling banyak menerima efek kotel itu, ekor jas, adalah Gerindra. Ya kan? Gerindra solid suaranya, dan di sisi yang lain Pak Prabowo, kalau menurut saya tadi ada pertanyaan menggelitik dari Pak Bahlil, Pak Prabowo bisa menyalip Pak Ganjar ini apa karena soal apa namanya, karena sering ikut sama Pak Jokowi aja, atau karena ada hal-hal lain gitu ya. Dan kalau kita lihat tadi, sepertinya Pak Prabowo ini, saya kira masa pendukungnya yang di tahun 2019 lalu ini sebetulnya penopangnya. Kalau dulu kan suaranya banyak juga, sekarang mungkin belum mencapai titik itu lagi, Pak Bahlil, waktu Pilpres yang dulu gitu. Jadi masih ada ruang nih, dari 30% sekian, masih ada ruang sampai ke 40%-an kan. Dan saya lihat tadi disampaikan oleh Pak Jayadi, baik mereka yang menyatakan tidak puas kepada Presiden, kepada kinerja pemerintah sekarang, dan yang tidak puas, itu kategori 2 itu relatif seimbang di kalangan pemilihnya Pak Prabowo gitu. Jadi artinya yang suka atau tidak suka dengan pemerintahan Pak Jokowi, tetapi memilih Prabowo dulu, ya sekarang akan milih Pak Prabowo lagi gitu. Dan ini saya kira core-nya Pak Prabowo itu solid sekali. Dan saya kira ini tidak juga dimiliki oleh partai-partai lain gitu. Karena saya lihat misalnya kalau kita lihat koalisinya Pak Gerindra dengan PKB, yang banyak menerima kotelnya kan lebih banyak ke Gerindra. PKB-nya sendiri tadi diperlihatkan oleh Pak Jayadi relatif turun suaranya gitu, dan mungkin bahkan dia nggak masuk ke 5 besar gitu. Dan ini saya kira apa namanya, teman-teman PKB yang bisa menjawab kenapa demikian gitu ya. Tetapi terlihat bahwa dari sisi kotel, koalisi atau kebersamaan PKB dengan Gerindra ini mungkin belum membawa kotel. Karena apa? Karena pertanyaan ini penting. Saya kira semua partai harus menanyakan ini juga. Apakah pilihannya terhadap capres itu akan membawa efek pada perolehan suara mereka di pemilu legislatif. Dan tadi kita lihat beberapa partai seperti PAN, P3, dan lain-lain itu relatif sepertinya ada split ya, masa pemilihnya dengan capres pilihan koalisinya gitu. Dan apa namanya, walaupun semakin relatif akan solid ini pencalonan capres, tetapi mungkin partai perlu mengingat juga bahwa mereka perlu untuk memenangkan atau menambah kursi, memperkuat kursi mereka di DPR. Dan fokus kita hari ini sangat terfokus pada pemilihan presiden. Padahal mungkin partai-partai ini juga punya agenda yang lain. Sejauh ini tentu saja karena Pak Jokowi masih sangat populer, sangat diapresiasi kinerjanya, tentu apa namanya, mungkin partai-partai ini juga masih playing safe ya. Dan saya kira nih Pak Jokowi ini hebat sekali gitu, hingga hari ini walaupun sudah menjelang akhir masa jabatan periode kedua, Pak Jokowi ternyata masih sangat menjadi kingmaker gitu ya, dan juga mungkin masih bisa mempengaruhi berbagai proses. Nah, yang ketiga, ini ada yang menarik, tadi soal korupsi dan lain-lain. Ini menurut saya ini concern yang paling besar seharusnya, mudah-mudahan teman-teman media juga bisa menulis ini, bagaimana split antara, dan kelihatan jelas ya, masyarakat yang mendukung pernyataan-pernyataan Pak Mahfud dengan DPR gitu. Dan padahal DPR mungkin fungsinya lebih diharapkan sebetulnya dalam hal proses check and balances gitu terhadap eksekutif. Tapi Pak Mahfud yang ternyata bisa memecahkan kebekuan ini terkait dengan isu-isu di Kementerian Keuangan. Tadi disebutkan 35% orang tahu hal-hal berita-berita terkait dengan aliran irregular ya kepada dalam hal Kementerian Keuangan. Dan di situ jangan-jangan kalau bukan Pak Mahfud yang mengutarakan, itu nggak banyak juga orang yang tahu gitu. Seperti kasusnya di situ tadi ada survei Pak Joni Plate yang tahu cuma 16%. Jadi ini bagaimana ya? Masyarakat kita ini tahu, jangan-jangan udah capek juga sama soal korupsi ini. Jadi mereka nggak peduli gitu. Tetapi karena ada Pak Mahfud yang bisa membawa apa namanya sentimen masyarakat terhadap soal ini,
maka isu ini bisa menjadi pembicaraan. Walaupun yang tahu cuma 35%, tapi dibandingkan dengan isu yang lain ini jauh lebih baik. Gitu. Dan ini saya kira soal lain juga ini. Bagaimana kita tetap, menurut saya, agenda tentang penanganan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, orang seperti yang pejabat eselon 3 Kementerian Keuangan itu kan hanya eselon 3, tapi dengan powernya yang kecil aja dia bisa melakukan perbuatan seperti itu, ya kan, dengan power yang kecil. Dan yang kemarin kita ramai bicarakan pengalaman orang-orang yang pulang dari luar negeri di bandara harus menghadapi sama juga kekuasaan kecil yang dimiliki sebagian petugas di bandara itu, mereka bisa exercise gitu. Bayangkan bagaimana situasinya bila orang punya power yang besar. Dan ini saya kira harus menjadi catatan bahwa soal-soal terkait pemberantasan korupsi ini sangat penting, dan angkanya sebetulnya agak mengecewakan ya. KPK-nya semakin relatif tidak dipercaya oleh masyarakat. Yang kelima, menurut saya ada yang menarik adalah bahwa kalau partai politik mengalami tren penurunan dan juga perubahan klasmen nih. Kalau dalam sepak bola ya, Pak Prabowo tiba-tiba meningkat pesat. Pak Ganjar mengalami penurunan yang cukup signifikan, Pak Prabowo naik menjadi nomor 1. Dan seperti sebetulnya secara tidak langsung dan langsung juga Pak Jayadi menyampaikan bahwa ini sebagian karena isu sepak bola. Saya kira ini adalah hal yang menarik karena berarti sebetulnya ada soal-soal terkait momentum, ada sensitivitas terhadap isu. Gitu. Ada sensitivitas terhadap isu, ya, waktu pemilu masih 10 bulan lagi, itu mungkin ini menjadi pelajaran buat semua capres. Bahwa momentum politik itu memang kadang-kadang bisa diciptakan, tetapi kadang-kadang datang dari luar gitu. Mungkin Pak Ganjar saya kira nggak Pak Ganjar surprise juga efek ini bahwa demikian besarnya. Tetapi kalau kita ingat juga dulu pemilu 2004, Pak SBY itu mulai dengan elektabilitas hanya 6% loh, ya kan? Pak Burhan pasti masih ingat nih survei-survei tahun 2004, Pak SBY itu mulai dengan 6%. Gitu. Tetapi kalau ada momentum macam-macam ya, yang tiba-tiba aja kayak misalnya pernyataan terkait Pak SBY gitu ya, itu tiba-tiba jadi terakumulasi gitu. Dan ini hal ini mungkin terjadi dalam konteks hari ini terkait sepak bola, tim sepak bola Israel ini. Walaupun sepertinya kali ini saya menduga mungkin temporer ya, karena saya lihat Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu berusaha selalu dekat dengan Pak Jokowi yang mereka tahu di approve oleh publik gitu ya. Tetapi persoalannya adalah nanti siapa yang bisa memanfaatkan momentum. Dan berdasarkan survei yang disampaikan Pak Jayadi dan LSI hari ini, ternyata semuanya masih sangat kompetitif. Baik di skenario 19 nama dan skenario 3 nama. Gitu. Jadi artinya ruang masih terbuka bagi semuanya untuk berubah, suaranya bertambah atau suaranya menurun. Gitu. Dan ini saya kira dia akan sensitif terhadap isu-isu ini semua. Dan mudah-mudahan isu-isu terkait dengan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, bisa menjadi agenda yang dikedepankan oleh para kandidat ini. Mungkin itu sedikit catatan saya, Mbak Caca, terhadap hasil surveinya LSI, Pak Jayadi, dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Philips Permonte, ini banyak sekali highlight yang bagus ya, meskipun memang kita apresiasi persepsi masyarakat terkait Pak Jokowi tentang ekonomi baik, tapi ternyata highlight dari Mas Philips adalah bahwa tinggalkan legacy bukan soal pembangunan yang bagus atau ekonomi yang bagus, tapi legacy hukum dan juga pemberantasan korupsi ini penting. Nanti boleh juga nanti ditanggapi oleh Pak Jayadi atau mungkin kepada Pak Bahlil, tapi nanti ya. Juga mengenai kotel efeknya Gerindra, bahwa ternyata efeknya ini bukan ke Pak Prabowo ya, karena mesti kita kaji dulu Pak Prabowo apa karena nempel terus Pak Jokowi makin tinggi, atau juga karena Pak Ganjar yang diterpa isu Pildun makanya bisa menyalip seperti apa. Tapi di highlight bahwa bisa jadi ini karena soal momentum yang tidak pas ketika lagi tinggi-tingginya nama Pak Ganjar, dia memberikan pernyataan tapi ternyata sedikit blunder dan efeknya pembatalan.
Temporerkah ini? Nah, itu yang mungkin di-highlight juga oleh Mas Philips. Apakah ini temporer ataukah juga langgeng sampai 10 bulan mendatang? Langsung saja saya akan persilakan untuk narasumber saya berikutnya. Ini dari peneliti utama Indikator Politik Indonesia kepada Bapak Burhanuddin Muhtadi, PhD. Saya persilahkan. Terima kasih, Sis Caca. Sis and bro semua ya. Silakan, Mas. Terima kasih Mas Jayadi, ada Pak Menteri. Ya, selamat siang Pak Menteri. Kemudian Mas Philip, Uda Philip ya. Saya seperti Uda Philip itu agak kesulitan untuk merangkaikan topik yang sedemikian beragam dalam satu tarikan nafas ya. Tapi saya coba mencoba untuk mengaitkan topik-topik yang tadi disurvei oleh Mas Jayadi dalam satu kaitan yang mungkin bisa saling membantu menjelaskan satu sama lain. Nah, pertama begini. Pertama kuncinya adalah approval rating Presiden Jokowi. Dan ini punya efek dalam beberapa hal, terutama berkaitan dengan peta Pilpres 2024. Jadi approval rating Pak Jokowi dalam catatan LSI itu 76,8% di awal April 2023, dan dalam waktu 8 tahun terakhir, tadi saya cermati trennya, itu adalah perolehan paling tinggi menurut catatan LSI terhadap tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden. Ya. Pak Burhan, artinya 76,8% ini ada tingkat kepuasan publik tertinggi sejak Bapak Presiden Jokowi jadi presiden. Betul, betul. Itu yang paling penting itu. Nah, itu kata-kata itu penting itu. Maka kan LSI juga menyampaikan misalnya dengan mengutip survei sebelumnya di bulan Juni 2015 ketika approval Pak Jokowi 40% pun LSI mengabarkannya kan kepada publik ya. Jadi artinya ketika turun disampaikan kepada publik dan ketika mencapai di kisaran 76,8% pun disampaikan. Nah, saya ingin mengatakan begini. Apa sih makna approval rating yang tinggi ini? Nah, pertama sebelum soal approval rating yang tinggi tadi, kebetulan Political Intelligence Morning Consult, itu salah satu lembaga konsultan terkemuka di Amerika Serikat, merilis survei-survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemimpin di negara-negara demokrasi. Itu ada puluhan itu yang diriset ya. Dari Amerika Utara, dari Amerika Latin, dari Eropa, dari Asia. Nah, yang paling tinggi itu Narendra Modi, 78% di bulan Maret ya, 2023. Nah, Indonesia sayangnya tidak masuk dalam radar survei Political Intelligence, tetapi kalau kita masukkan angka 76,8% ini, itu kurang lebih Pak Jokowi ada di peringkat kedua. Ya, karena pemimpin negara-negara lain itu umumnya kecil, apalagi negara-negara barat itu kan publiknya sangat ganas ya dalam menilai tingkat approval rating pemimpinnya. Nah, maknanya ini ternyata sangat berkaitan dengan peta Pilpres 2024. Nah, apa kesimpulannya? Kebetulan di Maret 2023 kemarin kami merilis peta Pilpres dan kami bikin analisis korelasi berdasarkan data besar yang kami miliki dari Indikator Politik Indonesia. Itu ada temuan menarik ya. Pertama, berdasarkan big data yang kita punya. Jadi ada puluhan ribu tuh data yang kita survei selama 2 tahun terakhir. Ternyata mereka yang memilih Pak Jokowi ya mungkin agak mirip juga dengan data LSI, itu sebagian besar sudah tidak dimonopoli oleh Ganjar Pranowo lagi gitu. Jadi ada, ini sebelum insiden Pildun ya, sebelum insiden Piala Dunia. Jadi ada tendensi kenaikan elektabilitas Pak Prabowo di 2 atau 3 bulan terakhir itu bukan berasal dari basis pendukungnya sendiri di 2019, tetapi berasal dari basis pendukung Pak Jokowi. Jadi dari data yang kita kumpulkan, ya,
ada puluhan ribu itu data survei tatap muka, ya, itu kita temukan pola di mana ya, mereka yang memilih Pak Jokowi 2019 itu sebagian sudah mulai mengalir ke Pak Prabowo. Nah, pertanyaannya kapan itu? Nah, karena ini data panjang, kita tracking ternyata per November 2022. Jadi ketika November 2022 Pak Jokowi secara terbuka mendukung Pak Prabowo, saya catat ada 5 kali Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, ya, dalam bahasa yang istilah ahli komunikasi disebut istilah low context, ya. Karena bahasa Pak Jokowi ketika mendukung Pak Prabowo itu pakai bahasa straightforward. Misalnya dia menyebut Pak Prabowo penerus saya 2024. 2024 jatah Pak Prabowo. Itu agak beda misalnya kalau Pak Jokowi mendukung Ganjar. Kalau Pak Jokowi mendukung Ganjar, meskipun dilakukan juga dalam beberapa kasus sebelumnya, tetapi bahasa yang dipakai itu high context. Misalnya Pak Jokowi menyebut pilihlah orang yang rambutnya putih. Itu nggak semua orang paham tuh kalau itu Ganjar. Atau ketika acara Pak Jokowi dan Pak Bahlil di Jawa Tengah, di Batang, Pak Jokowi mengajak Pak Ganjar masuk ke mobilnya. Itu kan bahasa dukungan yang menurut saya terlalu high context. Nggak semua orang paham. Nah, mungkin pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa Pak Jokowi kalau mendukung Ganjar tidak seterbuka kalau mendukung Prabowo. Nah, ini ada kaitannya dengan rivalitas antar kingmaker, gitu. Karena Ganjar produk atau mereknya itu PD Perjuangan. Tunggu. Rivalitas antara apa itu? Rivalitas antara kingmaker. Jadi gini Pak Bahlil. Berarti ini kingmaker yang jadi sukses dong, bukan kandidat kalau begitu. Nah, kingmaker kan orang yang membuat king, Pak. Jadi jadi bukan ini 2024 ini bukan hanya pertarungan antar capres, tapi juga pertarungan antar kingmaker. Menurut saya ya. Jadi kingmaker yang pertama namanya Surya Paloh, dia udah punya mainan sendiri, namanya Koalisi Perubahan. Nah, ada 2 kingmaker yang sekarang muncul, satu namanya Ibu Mega, satunya lagi adalah Pak Jokowi. Nah, Ganjar bagaimanapun adalah kader PD Perjuangan. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi mengendorse Ganjar secara terbuka, itu ada perasaan tidak enak dengan Ibu Mega. Apalagi Ibu Mega dalam beberapa kejadian sudah memperingatkan Pak Jokowi supaya jangan cawe-cawe urusan capres PDIP. Ingat ya, dalam hari ulang tahun PDIP ke-50, Ibu Mega mengatakan urusan capres itu urusan saya, hak prerogatif saya, udah ada di kantong saya. Dan karenanya Pak Jokowi tentu ada semacam perasaan segan ya untuk mengendorse Pak Ganjar secara terbuka. Dan karena keseganan itu, belakangan Pak Jokowi tidak memiliki persoalan psikologis apapun untuk mendukung Pak Prabowo. Dan itu pula yang menyebabkan Pak Prabowo mendapatkan durian runtuh. Gitu. Jadi data saya menunjukkan di antara basis pemilih Pak Prabowo, ya, itu sebagian basis Islamis ideologisnya udah pindah ke Anies. Bahkan sebelum Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo. Jadi data kami menemukan pola di mana sekarang yang masih memilih Pak Prabowo itu core voternya adalah sekitar 35%. Ya, 35%. Memang cukup besar, tetapi sebagian besar sudah pindah ke Anies Baswedan. Nah, core voter ini karakteristiknya adalah pemilih yang menginginkan pemimpin yang kuat, yang punya latar belakang militer, tetapi non-Islamis. Karena kalau yang Islamis, basis Pak Prabowo sudah pindah ke Pak Anies. Nah, pertanyaannya adalah, di mana sumber kenaikan suara Pak Prabowo? Karena nggak cukup untuk rebound di bulan Februari atau Maret 2023, kalau hanya mengandalkan basisnya sendiri, yang sebagian besar sudah pindah ke Anies. Nah, jawabannya adalah dari basis pendukung Pak Jokowi sendiri, yang mulai beralih ke Pak Prabowo. Dan peralihan itu sebelum ada insiden Pildun. Nah, coba saya kaitkan ke sini, ya, ke salib menyalipnya ini ya, siapa namanya, Pak Prabowo ya kan, di survei terakhir LSI ini kan udah mulai nyalip nih. Pertanyaannya,
dari mana gitu ya sumber kenaikan Pak Prabowo selain dari basis pemilih Pak Jokowi. Nah, saya menduga dengan keras itu dari basis pendukung atau penggemar sepak bola. Jumlahnya nggak main-main, Pak Menteri ya. Survei indikator bulan Maret pertengahan itu jumlahnya 63,5% mereka yang menyukai sepak bola. Data Ipsos hampir 70%. Jadi mereka ini pada dasarnya itu non ideologis. Ya. Nah, mereka ini kalau melihat dari data Mas Jayadi itu kecewa betul dengan kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah. Jadi 62% tahu Indonesia menjadi tuan rumah. Sebagian besar mereka juga tahu bahwa Israel sudah lolos kualifikasi dan 70-an% kecewa atas pembatalan ini. Nah, pertanyaannya siapa yang dipersalahkan atas pembatalan atau kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah? Nah, dari data yang ditampilkan tadi, sepertinya scapegoat atau kambing hitam dari penggemar bola yang merasa kecewa atas kegagalan tersebut itu dialamatkan ke PDI Perjuangan dan Ganjar. Jadi mereka tidak menyalahkan Pak Jokowi atau pemerintahan atau Erik. Buktinya kan 80,6% publik yang tahu Indonesia sebagai tuan rumah menganggap Erik sudah maksimal sebagai ketua PSSI supaya Piala Dunia tetap diberlakukan. Dan ada indikasi suara penurunan hampir 8% dari Ganjar. Jadi sepertinya scapegoating itu yang menerima scapegoating itu adalah Ganjar. Jadi ada dua di sini yang menurut saya penting buat Mas Ganjar untuk mengantisipasinya. Satu adalah basis pendukung Pak Jokowi sekarang tidak lagi didominasi oleh Mas Ganjar. Ini bisa jadi kabar buruk, ya. Karena bagaimanapun ini awal kekuatan dari Ganjar Pranowo, itu eksklusif mendapatkan dukungan dari Jokowi Lane, ya. Tapi sekarang eksklusivitas itu udah harus dibagi dengan Pak Prabowo. Sementara Pak Prabowo masih mendapatkan kurang lebih 35% dari basis lamanya. Nah, ini yang membuat Pak Prabowo sekarang dapat momentum. Basis lamanya dia bisa pertahankan, kurang lebih 35%, plus dapat pendukung baru. Nah, berikutnya adalah dari penggemar sepak bola yang kecewa. Nah, ini ya. Nah, apalagi ini ya, sebagai bahan untuk diskusi. Survei saya bulan Maret itu ada pertanyaan, ya, mereka keberatan tidak keberatan. Persis kayak temuannya Mas Jayadi. Cuma saat itu temuan saya itu 53-59%. Mas Jayadi di survei LSI lebih tinggi lagi karena surveinya lebih mutakhir ya. Yang kecewa 72%. Artinya, ya, kecewa karena pembatalan. Artinya, pada dasarnya masyarakat kita tidak mempersoalkan kehadiran Israel. Dan kalau saya breakdown, siapa yang tidak mempersoalkan berdasarkan survei indikator, itu sebagian besar pendukung Ganjar sendiri. Jadi pemilih Ganjar maupun pemilih PDIP di 2019, untuk pemilih PDIP kita punya pertanyaan ya, 2019 milih apa? Kalau mereka memilih PDIP, sebagian besar tidak mempersoalkan Israel. Tapi kalau mereka memilih PKS, PAN, dan P3, sebagian besar mempersoalkan kenapa Israel harus datang. Nah, kalau ditanya pilihan capres hari ini, pemilih Anies Baswedan sebagian besar menolak kehadiran Israel. Pemilih Ganjar sebagian besar mendukung. Nah, inilah yang saya sebut ada misrepresentasi. Ada gap antara aspirasi PDIP dan Ganjar Pranowo dengan basis masanya. Nah, jadi basis masa kedua entitas ini pada dasarnya nggak ada problem sama Israel. Tetapi elitnya mempersoalkan. Nah, lain dengan Anies. Basis Aniesnya sendiri sudah mempersoalkan kehadiran Israel. Nah, karenanya ketika basis PDIP dan Ganjar tidak mempersoalkan kehadiran Israel di Piala Dunia, tetapi Mas Ganjar dan PDIP mempersoalkan, maka ada potensi kekecewaan di situ. Nah, pertanyaannya, kekecewaan dari kelompok ini lari kemana? Nah, data Mas Jayadi mengkonfirmasi spekulasi yang sebelumnya berkembang, larinya itu sulit ke Anies Baswedan. Kenapa sulit ke Anies Baswedan? Karena mereka yang kecewa ini pada umumnya adalah basis pendukung Pak Jokowi, basis pendukung PDIP. Jadi kalau lari, pasti larinya bukan ke capres yang dianggap sebagai antitesis Pak Jokowi. Larinya ke capres yang satu lane. Meskipun lagi-lagi data Mas Jayadi menarik nih.
ternyata yang lari cuma 3%. Kan Mas Ganjar 8% ya, defisitnya ya. 3% aja yang lari ke Pak Prabowo. Sebagian besar itu undecided atau jangan-jangan golput. Jadi ada potensi mereka pendukung Pak Jokowi yang mengalami disilusi karena statement Ganjar atau PDIP itu tidak serta-merta dimaksimalkan atau dimanfaatkan oleh Prabowo. Karena mungkin ada masalah sebelumnya gitu ya yang membuat mereka harus berpikir untuk memilih Pak Prabowo. Tapi setidaknya Pak Prabowo mendapatkan 3% dari 8% penurunan suara Ganjar. Saya kira itu dari saya gitu ya. Satu lagi yang menurut saya konsisten, temuan saya maupun Mas Jayadi, ya ini jadi sulit buat Anies Baswedan, ya. Karena Mas Anies dari awal terlalu menarasikan sebagai figur antitesis, mungkin bukan Mas Anies sendiri ya, tetapi ada orang sekitarnya. Maka ketika ada 76,8% masyarakat yang puas, sulit buat kubu Mas Anies jualan narasi perubahan. Mau berubah gimana 76,8% puas? Ya. Nah ini menurut saya agak kesulitan. Padahal nih ya, kalau dilihat dari sisi rekam jejak, Mas Anies itu lebih dekat loh dengan Pak Jokowi ketimbang Pak Prabowo ya. Jangan lupa 2014 itu Mas Anies itu jubirnya Pak Jokowi. Kemudian di periode pertama Mas Anies itu menterinya Pak Jokowi. Tetapi inilah opini publik. Sejak 2017 Pilkada DKI Jakarta dan pada saat Mas Anies jadi gubernur DKI Jakarta, beliau memframe seolah-olah menjadi figur alternatif istana, ya, dan itu kemudian terpatri sampai sekarang. Dan ketika approval rating Presiden Jokowi tinggi, maka Mas Anies tidak mendapatkan insentifnya. Waktu bulan November 2022 pertama kali Anies Baswedan menyalip Pak Prabowo di peringkat kedua, pada saat itu survei indikator menemukan approval rating Pak Jokowi turun 72% ke 66%. Baru Mas Anies punya momentum, itu pun masih dapat angka 66%. Jadi poin saya adalah melihat konstelasi sekarang, itu sulit buat Mas Anies mendapatkan insentif elektoral sepanjang approval rating Pak Jokowi di atas 70%. Tetapi juga menjadi berat buat Mas Ganjar kalau hanya mengandalkan dari segmen pendukung Pak Jokowi saja. Karena basis pendukung Pak Jokowi sekarang sudah harus dibagi rata dengan Prabowo Subianto. Nah, apakah perkembangan ini temporer atau permanen? Ya kita tanyakan nanti pada Mas Jayadi di rilis-rilis mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Burhan. Wah, ini menarik sekali ya, bahkan dianalisis secara rinci mengenai apa sumber suara dari Pak Prabowo seperti apa, bahkan juga Anies seperti apa, dan kalaupun berkurang dari Ganjar itu karena apa. Apa yang dikatakan oleh Mas Burhan ini menarik ya, bahwa masih apa ya, masih ajak basis pemilih dari Pak Prabowo, tapi memang dilalah dengan posisi yang sekarang yang Islamis ke Pak Anies. Tapi juga ada sumber dari para pemilih Jokowi dulu, ini juga akan beralih ke Prabowo, tapi juga harus berbagi dengan Pak Ganjar. Tapi Pak Ganjar masih agak terbelenggu nih dengan isu Piala Dunia, ini juga menarik. Karena kita sudah jam 4, langsung saja kita masuk ke sesi diskusi. Banyak sekali pertanyaan sudah masuk, tapi izin sebelum ke Pak Jayadi, kita mungkin klasifikasi ya pertanyaannya ya. Ini kita mendahulukan pertanyaan soal ekonomi dulu ya, karena nanti akan lebih banyak di bawah itu soal politik. Nah, saya ingin pertama kali ke Pak Bahlil terlebih dahulu. Banyak sih pertanyaan dari Mas Fatah Sidik dari Alinea, tapi terkhusus untuk Pak Bahlil adalah sebenarnya approval rating terhadap Pak Presiden ini kan naik ya. Bahkan juga Bapak mengatakan ini tertinggi dari era kepemimpinan Pak Presiden. Apakah ini juga karena dipengaruhi oleh harga pangan yang relatif stabil, ini kerja dari Mendak yang baik, Pak Jokowi juga sering apa ya, operasi pasar juga, dan juga ini saya nggak tahu ya Pak Bahlil mau akan menjawab atau tidak ya. Kalau mungkin pribadinya Pak Bahlil ini setuju nggak sih kalau Pak Jokowi ini memberikan restu untuk koalisi kepada Pak Zulhas, Pak Mendak ini, karena
Pak Mendak ini cukup baik ini mengelola masalah harga-harga yang dilakukan akhir-akhir ini. Seperti apa? Boleh dijawab. Waduh, Caca, ini pertanyaan Caca ini ngeri-ngeri sedap juga nih judulnya. Wah, ini bisa kalau saya jawab itu Bang Zul langsung suara PAN naik lagi tuh, Caca. Silakan, Pak. Yang pertama, saya mengatakan bahwa kinerja pemerintahan khususnya di bidang ekonomi itu bahwa Presiden Jokowi itu langsung mengikuti day to day, Caca. Jadi bahwa Presiden Jokowi dalam arahannya tidak hanya pada konteks kebijakan dalam rapat, tapi juga mengecek evaluasi kinerja masing-masing menterinya. Satu. Yang kedua, bahwa Presiden Jokowi itu bukan tipe presiden yang asal Bapak senang. Hanya kita kasih laporan terus beliau senang. Enggak, dia cek di lapangan, Caca. Contoh menyangkut harga pangan. Contoh kami dari investasi. Dia ngecek sendiri. Lihat industri di lapangan jalan enggak. Jadi kami ini menteri-menteri ini nggak bisa kasih jawaban asal-asalan, Caca. Apa yang saya mau sampaikan, menurut saya 76,8% itu merupakan angka yang berbanding lurus dengan cara Bapak Presiden Jokowi memimpin tim ekonomi. Ngecek dia. Kalau ada masalah di lapangan langsung dibuat solusi. Contoh kemarin saya di Sulawesi Selatan. Saya dampingi Bapak Presiden. Mengecek panen raya. Di sana kan menghasilkan 2 juta ton beras di Sulawesi. Tapi ternyata cadangan di sana itu tinggal 25.000 ton. Kenapa? Karena wilayah-wilayah lain itu mengambil dari Sulawesi Selatan. Seperti di Kalimantan, di mana-mana. Dia langsung memutuskan rapat di situ. Rapat dengan Kepala Bulog, rapat dengan Mentan, rapat dengan kami, langsung memutuskan. Agar harga tidak terjadi kenaikan. Kemudian bawang, telur, semuanya langsung diputus di lapangan. Memang ini model kepemimpinan presiden yang di luar kelaziman. Langsung rapatnya di lapangan, putus, langsung jalan gitu. Dan ini memang gaya Bapak Presiden Jokowi. Nah, jadi di samping memang harganya dijaga, di samping itu memang bahwa Presiden Jokowi betul-betul fokus. Yang kedua, Caca, ini kerja tim. Bapak Presiden Jokowi selalu mengatakan bahwa ini kerja tim. Kalau approval ratingnya turun, itu juga tim yang kerjanya nggak maksimal. Kalau approval ratingnya naik, itu juga karena tim. Tapi sudah tentu di bawah komando Bapak Presiden Jokowi. Nah, terkait dengan Bang Zulhas, apakah kemudian Bang Zulhas ini bagaimana? Bagus nggak ini? Menurut saya sih teruji. Harga minyak goreng waktu Bang Zulhas, Bang Lutfi digantikan. Bang Lutfi ini kan abang saya, sama-sama di HIPMI. Dia digantikan, salah satu persoalannya kan harga minyak goreng nggak bisa dikendalikan. Bang Zulhas masuk, harga minyak goreng terkendalikan, sekalipun harga global menurun ya. Tapi memang Bang Zulkifli Hasan ini kan mantan pedagang kelontong juga, jadi ngerti. Dia biasa main di pasar becek, bukan di pasar saham. Jadi ngerti dia. Nah, kemampuan leadershipnya juga bagus. Tapi kalau Caca bilang apakah pantas dan layak untuk Bang Zulhas memimpin tim koalisi, saya belum jadi ketua umum partai, jadi saya nggak bisa menjawab itu. Itu domain ketua umum partai. Tapi kalau ditanya punya kapasitas enggak, saya pikir Bang Zulkifli punya kemampuan itu. Dan Bapak Presiden Jokowi, saya pikir sangat percaya kepada Bang Zulkifli karena beliau melaporkan secara langsung. Itu Caca kalau menyangkut dengan Bang Zul ya. Dan saya pikir tidak bisa dipungkiri, saya mengaitkan sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Bang Burhan tadi. Tidak bisa dipungkiri bahwa kenaikan survei yang dialami oleh Pak Prabowo maupun oleh Pak Ganjar itu sedikit banyaknya berpengaruh karena ada apa ya, dukungan lah bahwa Presiden Jokowi. Apakah dukungan langsung atau tidak langsung kan itu tergantung gaya Bapak Presiden. Tapi mungkin akhir-akhir ini karena Pak Prabowo yang sudah mendeklir untuk maju, maka langsung dinyatakan jadi capres. Tapi kalau besok Pak Ganjar juga sudah deklir, katakanlah contoh ada gabungan partai politik atau katakanlah PDIP, contoh mendeklar dia, mungkin surveinya naik lagi. Itu. Jadi saya pikir ini
masih dinamis lah. Nah, tapi kalau salah manage bisa bahaya juga nih Pak Burhan. Pengalaman saya waktu jadi Direktur Pemenangan Pemuda di tahun 2019 untuk TKN. Caca, pemilu 2024 kalau jadi 2024 itu jumlah pemilihnya itu 17 tahun sampai 50 tahun, itu 60%. Artinya siapa yang akan memenangkan pertarungan itu tergantung dari suara 17 tahun sampai 50 tahun. Dulu saya refleksi sedikit ke sejarah tahun 2019 pemilih 17 sampai 42 tahun itu 51%. Maka waktu itu Pak Presiden Jokowi menargetkan kepada saya adalah bagaimana mencari suara anak muda sebanyak-banyaknya untuk milih Pak Presiden Jokowi dan Pak Kiai Maruf Amin. Karena antitesa dari waktu itu Sandi kan anak muda gitu. Jadi kerjaan saya bagaimana untuk turun terus itu. Nah, alhamdulillah kita suaranya menang 6-8% dari anak muda. Nah, sekarang bukan lagi 41. Bukan 51 tapi 60%. Maka menurut saya siapa yang bisa mengambil hati anak muda usia 17 sampai 50 tahun, maka peluang dia untuk menangkan pertarungan di Pilpres itu semakin tinggi. Jadi sekarang masih saya melihatnya belum ada yang single majority lah, masih apa ya, imbang-imbang semua lah, 30% kotor. Itu pun kalau Pilpres jadi ya 2024 Wah, ini gawat ini pernyataan. Doa 2024 agar tidak ada apa-apa, karena pengadilan kan ngomongnya begitu. Kita ngeri-ngeri sedap juga, bukan kata saya nih. Kalau saya konsisten, apa perintah undang-undang, apa perintah Pak Jokowi, kita siap pemilu 2024, kita harus wujudkan itu dengan damai. Cuma pengadilan ini kan pusing kita. Itu kita, makasih. Ngeri kali diskusi sore ini, udah mau buka puasa kita jadi galau. Ini suara PAN naik nggak nih, Bang Menteri? Saya pikir suara PAN berpotensi naik betul ya, karena dalam berbagai survei kan PAN itu 2019 tidak ada survei PAN yang bilang di atas 2%, selalu di bawah 2%. Tapi hasilnya kan selalu lewat PT, kursinya beda-beda tipis sama PKS. Dan apalagi setelah didukung sama Pak Menteri nih ya. Apalagi PAN sekarang menterinya, ketua umumnya mampu menstabilkan harga-harga pangan. Oke. Jadi paten betul ini Bang Zulkifli Hasan ini kan gitu. Saya yakin suara PAN naik lagi, apalagi akhir-akhir ini dengan Bapak Presiden Jokowi komunikasinya bagus. Jadi potensi untuk suara PAN lebih baik itu akan insya Allah terwujud. Begitu. Ya. Baik, terima kasih. Pak Menteri, ini luar biasa ya. Saya sih nggak mau menggarisbawahi mengenai kalau jadi, bahaya juga kalau itu dari saya. Tapi intinya begini. Ya, Pak. Itu kata pengadilan loh, Caca. Iya betul loh, Pak. Kata pengadilan gitu loh, bingung saya. Memang, tapi deg-degan juga kita nunggu kata pengadilan ya. Pusing saya. Pusing. Oke. Ini banyak sekali dari Mas Fatta pertanyaan nih. Mungkin saya nggak akan bisa minta jawab semua karena nanti saya juga ingin adil, juga nanti minta jawaban juga dari Bang Burhan, dari Mas Philip. Saya ke Mas Jayadi dulu deh untuk menanggapi. Karena survei dari LSI hari ini pasti juga nanti akan jadi makanan rekan-rekan media membaca yang saat ini begitu dipertanyakan koalisi besar. Kalau tadi mengenai simulasi capres 3 nama, 19 nama, bahkan juga tidak ada yang lebih dari 30% mendapat. Sekarang kan lagi penjajakan koalisi besar. Tapi ini pertanyaan spesifik dari Mas Fatta mengenai kenapa sih Pak Mendak ini dapat angin segar ini seakan-akan punya arah untuk merapat ke Pak Prabowo. Boleh dijawab, Mas Jayadi. Oke, makasih. Ini soal koalisi besar ya. Koalisi besar itu kan gabungan antara KIB sama KIR ya, KIR. Yang mimpin belum ditunjuk secara resmi kan, siapa pemimpin koalisinya secara formal. Tapi sebetulnya secara politik saya mau mengatakan bahwa koalisi besar itu pemimpinnya ya Pak Jokowi kan, walaupun presiden secara formal tidak punya peran pencalonan gitu. Jadi
Nah, begini, ini saya baca juga di chat itu ya, Caca. Saya kaitkan dengan apa pertanyaan dari Mas Iqbal tuh. Itu kan ada kaitannya. Jadi begini, banyak capres cawapres itu biasanya menjadi pemersatu koalisi kan. Tetapi dalam posisi Pilpres 2024 ini bisa jadi justru perebutan untuk menjadi capres, terutama menjadi cawapres, itu menjadi faktor yang mengakibatkan koalisi itu bisa tidak mulus, bisa tidak solid gitu. Karena itu partai-partai memerlukan apa yang disebut dengan deal maker atau deadlock breaker. Jadi kalau misalnya ada jalan buntu di partai-partai dalam koalisi, maka diperlukan orang atau pihak yang bisa memecahkan kebuntuan itu. Nah, itulah kalau sekarang ini, kalau misalnya KIB, KIR itu memang jadi nanti, maka keuntungan KIB dan KIR itu punya deal maker. Jadi partai-partai itu kemungkinan akan, kalau mereka misalnya, katakanlah tanda kutip, tidak punya kesepakatan soal siapa yang menjadi cawapres atau siapa yang menjadi capres, maka ada yang bisa bikin dealnya itu, yaitu Pak Jokowi. Jadi KIB, KIR itu sekarang punya kekuatan atau keuntungan untuk bisa tetap solid. Kenapa? Kalau mereka ada masalah, ada pihak yang bisa mereka ikuti sama-sama, yaitu Presiden Jokowi. Jadi di situ wacana koalisi besar itu menjadi menarik gitu. Nah, bagaimana dengan pertanyaan spesifik kepada Mendak Pak Zulhas ya. Pertama soal kalau kita lihat di data LSI yang disampaikan hari ini, approval rating Pak Jokowi itu juga terkait dengan dua hal utama, yaitu penegakan hukum, evaluasi masyarakat terhadap penegakan hukum, dan evaluasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, ya kan? Nah, evaluasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi itu adalah evaluasi masyarakat secara agregat gitu. Apa yang menyumbang kepada evaluasi masyarakat kepada ekonomi yang pada April 2023 ini stabil-stabil saja, seperti kata Bang Bahlil tadi, meskipun tidak mengalami peningkatan yang terlalu signifikan, tapi dia stabil gitu. Nah, yang menyumbang kepada kestabilan ekonomi menurut persepsi masyarakat itu antara lain terutama adalah harga barang-barang kebutuhan pokok gitu. Karena selama ini kalau kita lihat data-data berbagai survei, masalah pokok atau masalah utama yang masih sering kali dikeluhkan oleh masyarakat itu selalu soal yang pertama adalah soal harga barang-barang kebutuhan pokok. Kalau harga barang-barang kebutuhan pokok itu bisa distabilkan, dan kita tahu salah satu yang bisa menstabilkan, salah satu yang punya tugas menstabilkan harga barang-barang kebutuhan pokok itu adalah Kementerian Perdagangan, maka disitulah kontribusi dari Pak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Itu secara teknokratis. Pertanyaannya, siapa yang memperoleh berkah elektoral kalau kondisi ekonomi itu baik atau stabil? Jawaban yang pertama yang memperoleh berkah elektoral adalah Presiden. Atau memperoleh kredit poinnya adalah Presiden. Kenapa tidak ke Menteri Perdagangan secara spesifik gitu? Nah, itu nanti disitulah tugas dari timnya Menteri Perdagangan untuk menyatakan kepada masyarakat bahwa stabilitas ekonomi itu antara lain bagian dari upaya Kementerian Perdagangan gitu. Satu. Yang kedua, terkait pertanyaan Mas Fatah tadi, Pak Zulhas itu untuk memperoleh berkah elektoral lebih jauh terutama untuk PAN itu harus dipercaya oleh masyarakat sebagai yang di-endorse juga oleh Pak Jokowi. Seperti halnya Pak Prabowo yang memperoleh endorsement lalu memperoleh dampak elektoral. Nah, pertemuan kemarin, kalau mau pinjam istilahnya Mas Burhan, bahwa yang menonjolkan pertemuan yang 5 partai kemarin itu di tempat Pak Zulhas gitu. Nah, kalau misalnya
pertemuan di tempat Pak Zulhas itu dianggap sebagai salah satu gestur dukungan Presiden kepada Pak Zulhas, maka itu gestur dukungan yang terlalu, apa istilahnya Mas Burhan, high context ya, apa low context? High context, Mas. Itu high context, susah itu untuk diinterpretasikan langsung. Jadi nggak apa namanya posisi apa namanya, maka ya bagaimana caranya tuh supaya endorsement Pak Jokowi juga diperoleh di situ. Itu kalau secara umum menjawab pertanyaan dari Mas Fatah itu ya. Nah, saya ingin satu lagi, Caca ya, waktunya kan mepet nih. Sekalian menanggapi juga, saya setuju ya dengan Mas Burhan tadi bahwa sebetulnya kita sudah mendeteksi ada gejala penurunan dukungan terhadap Pak Ganjar Pranowo itu. Kalau di survei LSI itu sejak Januari terlihatnya. Jadi survei LSI Januari itu dukungan terhadap Ganjar kan 36 hampir 37%. Di Februari itu turun menjadi 34, sekian atau 35 gitu. Jadi meskipun dia angka absolutnya itu tidak signifikan secara statistik, tapi kan ada kecenderungan. Nah, rupanya itu makin menurun sekarang gitu. Saya sejak awal memang menduga bahwa itu the power of endorsement dari Presiden Jokowi kepada Prabowo. Jadi tadi persis seperti yang dikatakan oleh Mas Burhan, karena ada endorsement Pak Jokowi, maka sebagian pemilih Jokowi kemudian mulai menoleh kepada Pak Prabowo, tidak lagi semata-mata kepada Pak Ganjar. Maka mulai turun. Lalu dilanjutkan dengan kekecewaan terhadap peristiwa Piala Dunia. Ya, maka klop itu. Tapi belum selesai, baru sedikit dapatnya Pak Prabowo. Jadi penurunan Pak Ganjar itu sebetulnya sudah mulai terlihat sejak Pak Jokowi secara lebih tegas memberikan endorsement kepada Pak Prabowo. Tapi saya to be fair kepada Pak Prabowo, saya ingin menyatakan bahwa Prabowo juga terlihat menurut saya, ini di luar data survei, terlihat mulai mengubah cara bersosialisasinya. Kita tahu selama ini kan kekuatan utama Pak Prabowo itu dipersepsi sebagai orang yang tegas berwibawa. Padahal pilihan masyarakat itu paling banyak itu alasannya karena merakyat kan gitu. Nah, saya mulai melihat misalnya di tim kampanye Prabowo itu ada gerakan-gerakan yang sudah memproyeksikan Prabowo sebagai orang yang dekat dengan rakyat dan seterusnya itu. Misalnya selama bulan puasa ada posting soal Pak Prabowo berbuka puasa dengan nasi bungkus, pakai tempe dan sebagainya. Itu sebagai contoh kecil aja. Jadi kelihatannya mulai ada perubahan gaya bersosialisasi dari Prabowo yang lebih mengikuti cara-cara yang sesuai dengan endorsement dari Jokowi. Jadi dua itu di satu sisi endorsement Pak Jokowi, di sisi lain perubahan gaya bersosialisasi, plus kemudian persoalan Piala Dunia yang sekarang itu bisa menjelaskan mengapa sebagian dari pemilih Pak Jokowi itu mulai berpindah kepada Pak Prabowo. Itu barangkali. Nah, terakhir soal soal hukum. Soal hukum itu secara umum memang tingkat kepercayaan masyarakat kan stabil-stabil saja. Meskipun seperti kata Uda Philip tadi, sebetulnya ada banyak masalah hukum yang yang kita hadapi, dan itu tercermin dari sebetulnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum secara umum stabil, sedikit mengalami peningkatan untuk misalnya polisi, tapi tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum untuk soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, khusus untuk KPK dan kepolisian, sebetulnya walaupun tidak signifikan, cenderung mengalami penurunan, gitu. Jadi memang ada masalah di sisi itu. Di satu sisi ada kekurang percayaan terhadap masalah penegakan hukum oleh lembaga-lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga penegak hukum, tapi di sisi lain tingkat kepercayaan secara umum meningkat. Nah, tentu kan itu perlu dijawab. Spekulasinya kemungkinan adalah karena satu, ada Pak Mahfud yang seperti kata Uda Philip tadi,
ada Pak Mahfud yang menjadi yang maju ke depan menyelamatkan citra penegakan hukum pemerintah dan pemberantasan korupsi. Di sisi lain, mungkin karena pola-pola penanganan terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi yang menarik perhatian publik seperti kasus Sambo, kasus Teddy Minahasa, dan beberapa kasus lain itu terlihat keseriusannya oleh publik begitu. Demikian, Mbak Caca. Baik, terima kasih Mas Jayadi. Ini di tengah waktu kita yang cukup singkat, karena kita seharusnya selesai di 16:30, tapi nggak apa-apa, molor-molor dikit. Sekarang saya minta ditanggapi dulu, mungkin ke Mas Philips terlebih dahulu ya. Saya sampai bingung mau menanggapi apa ya, tapi bolehlah kalau ingin memberikan tanggapan tentang soal hukum, karena dipertanyakan kenapa sekarang secara survei itu cukup baik kepercayaan, padahal banyak kasus hukum ya, meskipun sudah selesai juga. Bahkan juga tolong dibaca dong soal perpolitikan saat ini. Statement dari Mas Jayadi menarik. Ada capres pemersatu koalisi, tapi ada capres juga yang bikin bingung koalisi, karena dua-duanya, karena semua ketum parpol ini pengen posisi capres juga. Ini seperti apa? Ya, pertama soal hukum ya. Memang karena tingkat kepercayaan kepada Pak Jokowi itu tinggi, dan juga tingkat kepercayaan terhadap kinerja umum Pak Jokowi di bidang hukum itu memang tinggi. Tetapi dalam konteks institusi, kan kita maunya kalau misalnya Pak Jokowi bukan presiden lagi, kepercayaan masyarakat itu terhadap lembaga-lembaga penegak hukum itu akan menjadi modal untuk penegakan hukum yang tetap konsisten dan serius. Dan ternyata dalam hal kepercayaan terhadap masing-masing institusi itu relatif mengalami penurunan gitu, terutama di KPK dan juga kejaksaan. Nah, ini yang menurut saya catatan penting, karena pembangunan institusi itu penting. Kalau presiden itu individual gitu, sementara kita ini bicara tetap harus dalam konteks pembangunan lembaga. Yang kedua tentang suaranya Pak Prabowo, saya kira Pak Prabowo itu tahun 2019 suaranya 44,5%. Tahun 2014 malah 46% gitu. Jadi sepertinya saya masih merasa bahwa yang sedang dilakukan Pak Prabowo ini sebetulnya lebih pada mengembalikan suara yang waktu itu dia peroleh gitu. Kalau sekarang baru naik menuju 30, ruangnya masih panjang untuk ke 44 itu gitu. Bahwa ada sebab-sebabnya, kemudian orang mungkin waktu itu Pak Prabowo kan dengan Pak Jokowi itu sedemikian rupa persaingannya sangat kompetitif gitu, sehingga terbawa pada pemilihnya waktu 2019 ataupun 2014 ketika Pak Prabowo masuk menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, masih ada yang kecewa dengan itu. Nah, ini yang menurut saya pelan-pelan kembali dengan beragam alasan ya. Mungkin juga ada yang melihat secara fair bahwa ternyata menurut orang-orang yang dulu mendukung Pak Prabowo dan tidak menyukai Pak Jokowi dulu, setelah melihat mereka merasa bahwa ternyata baik gitu, dan akibatnya mereka kemudian kembali ke Pak Prabowo. Jadi ruangnya itu menurut saya masih lagi arus balik dari para pendukungnya itu. Yang dulu di pemilu presiden 2019 yang 44,5 dan pemilu 2014 yang 46% gitu. Nah, yang ketiga, kalau boleh ikut diskusi tentang koalisi besar, memang PR-nya sebetulnya bagaimana sikap PDIP kalau menurut saya. Karena kita tahu PDIP dengan diri sendiri bisa mencalonkan sebetulnya. Yang kedua, walaupun Pak Jokowi adalah bagian dari PDIP, kader PDIP begitu, tetapi saya kira kita juga bisa melihat ada hubungan yang tidak terlalu mulus juga dengan Pak Jokowi sejak dari 2014 sampai 2024. Walaupun PDIP yang juga menyediakan bumper juga dalam konteks di parlemen dan lain-lain, support dukungan, tapi ada semacam kompetisi yang mungkin di bawah yang terjadi shuttle gitu antara Bu Mega, tadi disampaikan oleh Pak Burhan, mengingatkan ya, waktu pidato 50 tahun PDIP kemarin, Bu Mega keras sekali saya rasa dalam hal pencalonan presiden tuh
Dan bukan cuma dalam kesempatan itu aja, Bu Mega menyatakan bahwa urusan pencalonan presiden ini sepenuhnya wewenang ketua partai gitu, dalam hal ini PDIP. Jadi koalisi besar itu saya kira kuncinya ada di PDIP, apakah dia akan terjadi atau tidak terjadi menurut saya. Bahwa Pak Jokowi bisa menjadi deal breaker yang tadi disampaikan Pak Jayadi, Mas Jayadi, itu juga tetap bergantung pada Bu Mega. Dan mungkin terutama hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo. Gitu. Kalau di antara ketua partai ini sudah terjadi, mungkin akan dengan mudah itu terjadi koalisi besarnya gitu. Tetapi kalau kelihatannya sekarang kan persoalannya begini, kalau PDIP masuk dalam koalisi besar, apakah partai-partai yang lebih kecil mau tetap berada di dalam koalisi itu gitu? Karena mungkin secara elektoral untuk kepentingan pileg mungkin juga jadi kadang-kadang menjadi tidak konsisten juga gitu dengan pilihan partainya. Dan ini kita nggak tahu misalnya begitu ada PDIP dengan Gerindra yang begitu besarnya, apakah misalnya PKB merasa akan punya dapat insentif elektoral dan juga insentif lainnya gitu untuk bertahan dalam koalisi, karena mungkin jadi susah itu pembagiannya kalau udah ada banyak begitu. Kan ini soal alokasi siapa mendapat apa nantinya kan begitu dia masuk. Dan saya kira itu faktor juga yang harus kita observasi ya, apakah Pak Prabowo, Bu Mega dengan Pak Prabowo bisa sepakat gitu. Kalau Pak Jokowi saya kira bisa menjadi deal breaker-nya, tetapi sepenuhnya itu saya kira ini kuncinya ada di Ibu Mega dan PDIP khususnya gitu. Baik, terima kasih Mas Philips. Nah, saya pertanyaan yang sama, saya minta Mas Burhan untuk memberikan tanggapan sama ya soal koalisi besar, soal semua mau jadi capres di sini, soal kepolisian juga boleh ditanggapi. Silakan. Oke, Caca, ini saya pengen ambilkan sedikit aja ya. Kebetulan lagi nulis nih. Tadi kan ada diskusi dari Bung Philip ya. Ah, ini data elektabilitas Pak Prabowo ya, setahun terakhir. Jadi trennya turun, kemudian mengalami pembalikan di bulan November, Desember, naik sampai Maret. Ini belum termasuk survei terakhir dari Mas Jayadi ya, karena itu kan baru ya. Jadi kami survei terakhirnya pertengahan Maret. Nah, pertanyaannya dari mana sumber kenaikan itu? Nah, ini dua grafik ini membantu kita untuk melihat sumber kenaikan Pak Prabowo dari mana. Pertama, kita analisis berdasarkan pemilih Pak Prabowo sendiri 2019. Jadi saya tidak menolak bahwa ada sebagian basis pendukung Pak Prabowo yang masih memilih Pak Prabowo pada saat survei dilakukan. Tetapi saya ingin melihat ini rata-ratanya nih yang warna biru tua. Jadi kalau kita lihat dari dari elektabilitas pendukung Pak Prabowo 2019 itu sebenarnya sebelum ada endorsement Pak Jokowi itu pendukung Pak Prabowo udah pada lari. Ini lihat ini. Ya, ini udah pada lari nih sebenarnya ini yang warna biru nih. Nah, ini tren sebelum ada endorsement di November. Nah, jadi kenapa kemudian efek dari pendukung Pak Prabowo sendiri ketika endorsement Jokowi itu kecil? Karena pada dasarnya basis Islamis Pak Prabowo udah pada lari. Mereka yang punya afiliasi secara ideologis dengan FPI misalnya itu udah pada ke Anies. Bahkan sebelum Pak Jokowi mengendorse. Nah, ini agak berbeda kalau kita lihat dari basis pendukung Pak Jokowi. Nah, pendukung Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo itu terus-menerus turun, tuh ya, karena makin lama mereka makin kenal, oh ada Ganjar, akhirnya mereka pindah ke Ganjar. Tahun 2020 kan masih banyak pendukung Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo karena kenalnya Pak Prabowo doang. Gitu. Lama-kelamaan turun, tetapi tren negatif ini mengalami pembalikan di bulan November nih. Ini ya, ini endorsement tanggal 7 November di acara Perindo Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo secara terbuka. Ini mulai naik. Nah, kalau misalnya tidak ada endorsement, itu kita bandingkan di sini tren yang garis putus-putus ini dengan efek kenaikan sampai bulan Maret.
Nah, ini ruang positif yang menambah suara kenaikan buat Pak Prabowo. Jadi poin saya, Pak Prabowo sekarang tuh main dua kaki, mendayung di antara dua karang. Persis yang tadi disimpulkan oleh Mas Jayadi, ada pendukung yang memilih Pak Prabowo 2019, sebagian masih bisa dia pertahankan, tetapi tidak lagi mayoritas. Mayoritas sudah pindah ke Anies. Ya. Kisarannya itu sekitar 50-an%. Ya, udah pada pindah. Yang Islamis ya, yang kalau kita lihat karakteristik pemilihnya itu misalnya pandangan terhadap sikap politik keagamanya itu relatif keras misalnya kalau ditanya soal 212 umumnya setuju gitu ya dan seterusnya. Tetapi yang non ideologis pendukung Pak Prabowo masih tetap memilih Pak Prabowo. Cuma kisarannya itu 35-40%. Nah, kemudian saya masuk soal approval rating tadi ya. Saya kira kita harus fair mengatakan memang yang paling tinggi menyumbang approval rating adalah faktor ekonomi ya, terutama adalah tingkat inflasi. Inflasi kita kan rendah. Ya, bahkan di saat menjelang Lebaran, inflasi kita masih terkendali. Kemudian saat yang sama pula ada bantuan sosial yang sangat besar. Gitu ya. Kemudian infrastruktur. Jadi ada top 3 saya kira yang selama ini menjadi penopang kenapa approval rating Presiden Jokowi tinggi. Tetapi tadi Mas Jayadi juga menyampaikan data menarik, evaluasi sosiotropik publik terhadap penegakan hukum itu juga positif dalam beberapa bulan terakhir. Ya. Jadi yang mengatakan baik itu lebih banyak ketimbang yang mengatakan buruk. Jadi netnya positif. Nah, pertanyaannya apa yang membuat evaluasi ini positif? Nah, memang salah satunya adalah kita tidak bisa mengabaikan ya munculnya Pak Mahfud MD, meskipun itu tidak bisa orang perorangan ya. Pak Mahfud kan bisa secara leluasa melakukan gebrakan kalau mendapatkan semacam persetujuan ya dari majikannya, dari Presiden Jokowi. Tetapi gebrakan Pak Mahfud menurut saya penting untuk memberi semacam sinyal kepada publik bahwa di tengah agenda penegakan hukum yang menurut sebagian kalangan gloomy, itu pemerintah tidak diam. Termasuk misalnya dalam soal RUU perampasan aset, itu kan jadi sepertinya pemerintah ingin diferensiasi dengan DPR. Tetapi ada juga hal-hal yang kita harus kasih apresiasi, misalnya Kejaksaan Agung. Saya ingat banget gitu ya, survei-survei opini publik awal tahun 2000-an, itu Kejaksaan Agung itu kan paling bawah itu, di antara lembaga-lembaga penegak hukum. Survei-survei sekarang bukan hanya surveinya LSI ya, ada survei poltreking, ada survei indikator, itu Kejaksaan Agung lembaga yang paling dipercaya di antara lembaga penegak hukum. Dan itu terjadi pada masa pemerintahan Pak Jokowi. Suka tidak suka, faktanya apakah itu ada kaitannya dengan pilihan presiden terhadap Jaksa Agung atau seperti apa, wallahu alam. Tapi poinnya adalah setahun terakhir Kejaksaan Agung adalah the most trusted law enforcement institution gitu ya di Indonesia. Ya, sesuatu yang mungkin baru karena biasanya kejaksaan itu dibanding lembaga-lembaga penegak hukum yang lain itu paling rendah. Tetapi selama 10 bulan atau beberapa bulan terakhir dibalik. Yang berikutnya adalah mulai pulih dari efek Sambo gitu ya. Jadi tadi saya lihat data tren Mas Jayadi di lembaga yang paling dipercaya publik, polisi itu mengalami pemulihan dari 52% kalau nggak salah di bulan Januari, sekarang 63%. Meskipun masih belum pulih ya dibanding awal-awal sebelum kasus Sambo muncul. Tapi setidaknya sudah tidak lagi paling bawah. Saya ingat Mas Jayadi pernah rilis polisi itu pernah satu kelompok sama partai politik gitu ya. Waktu itu 50-an%, sekarang udah 63, Caca. Itu udah ada tren positif ya. Nah, dugaan saya tentu ada reformasi juga yang dilakukan oleh Kapolri ya. Jadi kalau istilahnya Churchill itu kan dia pernah bilang don't let crisis go waste gitu ya. Jangan biarkan krisis itu berlalu cuma-cuma. Jadi ada krisis Sambo, jadi Pak Kapolri juga melakukan gebrakan misalnya tilang dan seterusnya. Tetapi exposure kasus Sambo udah nggak ada lagi di publik ya. Dan itu membuat masyarakat mulai beralih gitu ya dari polisi yang sebelumnya dalam beberapa bulan terutama di akhir 2022 itu menjadi pesakitan ya, menjadi pariah. Jadi kira-kira itu. Nah, soal koalisi besar saya ikut aja analisis Mas Jayadi maupun Pak Philip ya. Jadi intinya
menurut saya sih soal siapa yang menjadi capres, siapa yang menjadi cawapres itu yang menjadi pertanyaan. Jadi kalau terlalu banyak pemain yang masuk, pertanyaan yang muncul adalah siapa yang mendapatkan kesempatan sebagai capres dan cawapres, sementara kursinya terbatas gitu loh. Jadi pada titik ini saya masih merasa ini, Caca, masih ada 3 potensi poros yang muncul. Satu adalah poros Anies Baswedan, kingmaker-nya Surya Paloh, saya sudah sampaikan tadi. Nah, poros kedua itu Pak Prabowo Subianto. Ya. Nah, sejauh ini Pak Prabowo menyebut sekarang timnya Pak Jokowi kami ini, kita ini katanya. Kemudian didukung oleh Pak Zulhas yang mengatakan orkestrasi koalisi ini dikomandoi langsung oleh Pak Jokowi. Gitu ya. Meskipun Pak Jokowi secara diplomatis mengatakan tidak ikut cawe-cawe, tetapi 2 ketua umum ini mengatakan begitu. Jadi, nah, yang ketiga itu poros Ganjar Pranowo. Nah, masalahnya untuk Ganjar ini kan hitam di atas putih belum keluar surat saktinya dari Ibu Mega, ya kan? Nah, tetapi kalau misalnya Ibu Mega konsisten dengan pernyataannya di hari ulang tahun PD Perjuangan bahwa capres PD Perjuangan adalah kader PD Perjuangan, ya kemungkinan besar ya Ganjar, karena Mbak Puan elektabilitasnya kurang kompetitif. Nah, Pak Prabowo bukan kader PD Perjuangan. Nah, itu jadi per hari ini ada 3 poros. Jadi bahwa perkembangan berikutnya ada potensi berubah menjadi 2 poros itu sangat tergantung oleh situasi. Satu adalah elektabilitas Pak Prabowo versus Ganjar. Yang kedua, menguat atau tidak Anies Baswedan. Jadi kalau Anies Baswedan rebound, saya kira ada potensi di antara partai pendukung pemerintah untuk bersatu. Jadi Pak Prabowo atau Ganjar berduet, bukan berduel. Kalau Anies mengalami rebound. Tapi kalau Anies trennya masih melemah seperti sekarang, meskipun masih kompetitif kan trennya melemah, itu udah disalib Pak Prabowo bahkan di bulan-bulan sebelumnya ya. Kalau Anies tetap melemah, saat yang sama Prabowo dan Ganjar elektabilitasnya statistically dead heat, kemungkinan duel antara Ganjar versus Prabowo plus Anies. Tetapi kalau ternyata elektabilitas Ganjar fading away gara-gara kasus Piala Dunia ini melorot terus misalnya, kemungkinan duet ya, antara Prabowo dan Ganjar. Dan siapa yang jadi cawapres tergantung elektabilitas. Tentu tergantung PDI Perjuangan juga. Apakah ikhlas gitu ya sebagai pemenang pemilu, kader PDI Perjuangan cukup jadi cawapres. Jadi per hari ini menurut saya sih masih ada 3 potensi calon yang muncul. Dan semakin banyak semakin bagus supaya kita punya pilihan ya. Supaya the more the merrier, supaya kita itu punya pilihan yang banyak dan masyarakat bisa merayakan perbedaan pilihan tersebut dengan riang gembira. Gitu, Caca. Terima kasih Mas Burhan, terima kasih. Saya mungkin Pak Menteri, Pak Bahlil, apakah mau berikan closing statement, tapi kayaknya sudah tidak sudah tidak bersama dengan kita ya, karena memang sudah pukul 4. Saya jadi agak hati-hati ya untuk memberikan kesimpulan di sini yang tuan rumah Mas Jayadi, karena Mas, boleh kita lihat handphone kita masing-masing, ini semua udah keluar di Detik, Republika, bahkan juga sudah ada di portal-portal lainnya. Survei Capres LSI, oh ya, di sini elektabilitas Ganjar Pranowo turun signifikan, sudah langsung di headline. Jadi meskipun banyak sekali yang bagus-bagus ya, yang hari ini kita sudah rilis. Saya tidak mau memberikan kesimpulan karena saya takut juga ya nanti Pak Ganjar jadi marah sama saya. Tapi intinya bahwa ternyata ada yang harus dipelajari ya dari survei yang kemudian sudah dirilis saat ini. Ada quote yang bisa saya ucapkan, bicara itu memang seperti obat sih. Jika kadarnya sesuai mendatangkan manfaat, jika berlebihan bisa membunuhmu. Nah, ini mungkin untuk elit-elit politik harus pintar-pintar, bijak-bijak mengelola
statement bahkan juga posisi dia, karena memang waktu 10 bulan ini bisa dibilang singkat tapi bisa dibilang lama, apapun bisa terjadi, bahwa ternyata politik itu cair, bahkan persepsi masyarakat juga cair, yang kemarin jadi populer bisa turun hanya karena salah statement saja yang diungkapkan. Pak Ganjar salah satunya, diunggulkan di survei, sekarang turun signifikan disalip oleh Pak Prabowo. Tapi kita nggak tahu, survei lah nanti yang kemudian akan bisa menjawab bahkan ini apakah temporer ataukah juga stabil nanti hingga Pilpres 2024. Tapi apapun itu, rilis hari ini dari LSI luar biasa, banyak sekali dikutip, banyak sekali bahan pembelajaran untuk elit-elit yang nanti akan running di Pilpres 2024, bahkan kita banyak berbicara mengenai hukum, ekonomi, dan juga persepsi terhadap pemerintah. Anda yang nanti akan menyimpulkan dari headline-headline rekan-rekan media yang nanti akan ditampilkan mulai dari sekarang hingga beberapa hari ke depan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Bahlil Lahadalia, Mas Philip J. Permonte, Mas Burhanuddin, pastinya tuan rumah Mas Jayadi Hanan. Survei dengan isu-isu yang saat ini sudah keluar, apa dampaknya? Ya, judul kita hari ini adalah kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, isu Piala Dunia U20, aliran dana tak wajar di Kementerian Keuangan, dugaan korupsi BTS, dan peta politik terkini. Tapi izinkan saya mengucapkan yang terhormat kepada Menteri Investasi dan Kepala BKPM yang hadir nanti bersama dengan kita, Bapak Bahlil Lahadalia, sudah tergabung, tapi nanti akan join atau berbicara nanti pada pukul 3 kurang. Dan juga pastinya yang punya acara, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Bapak Jayadi Hanan PhD, Dekan Fakultas Ilmu Sosial UIII dan Ketua Persepi, Bapak Philip J. Permonte PhD, dan juga peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Bapak Burhanuddin Muhtadi PhD, rekan-rekan media, dan juga Bapak Markus yang sudah tak sabar menunggu hasil survei, dan hadirin sekalian. Ya, saya mencoba untuk mengingat-ingat nih rekan-rekan media, mudah-mudahan teman-teman saya tidak salah ya dengan timeline. Kalau tidak salah, 8 Maret 2023, pertama kali Menko Polhukam Mahfud MD mencetuskan atau membocorkan mengenai isu aliran dana tak wajar di Kementerian Keuangan. Pada saat itu Prof. Mahfud lagi ada di Jogja. Kemudian rentetan pertemuan terjadi dengan Menteri Keuangan, PPATK, hingga rapat dengan pendapat di DPR ini sampai malam hari. Atau kita lihat lagi timeline mengenai korupsi di BPK. Nah, sebenarnya itu kan BPK sudah meneliti sejak 2021 hingga 2022, tapi penetapan tersangka ini Januari 2023 tidak salah dari Kejaksaan Agung, hingga akhirnya ini menyeret nama Menkominfo yang dipanggil berkali-kali kalau tidak salah Februari hingga Maret 2023. Atau ini yang juga tak kalah ramai ya pastinya, ini salah satu judul kita, Piala Dunia U20 yang akhirnya di tengah pergolakan penolakan ini resmi batal di 29 Maret 2023. Atau yang juga masih fresh from oven ini, manuver politik para elit politik kita pastinya untuk kontestasi Pilpres 2024. Sebenarnya sih sudah tahun lalu, tapi makin gencar akhir-akhir ini di Februari bahkan juga Maret 2023. Kemarin bilangnya sih pertemuan, tapi bukan ibaratnya menggagas koalisi, tapi sudah mengarah ke arah sana. Ataupun juga langkah gencar yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, bertemu dengan Bang Zulkifli Hasan, bertemu dengan Ketua Umum PBB. Itulah yang akan kita baca. Timeline tadi akan kita baca, bahwa ternyata di Januari, Februari, Maret banyak sekali peristiwa yang terjadi. Apakah tidak ada dampaknya dari persepsi masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum, terhadap bagaimana mereka memandang pemerintah? Nah, kita nanti akan membahas seberapa besar pengaruhnya. Dan yang paling penting, ini pasti juga sudah tunggu-tunggu oleh masyarakat, bahkan juga pemirsa dan rekan-rekan media. Apakah isu-isu tadi mengubah peta politik 2024? Wah, semuanya langsung pasang kuping, jangan sampai kelewatan, karena langsung saja kita akan mendengarkan paparan hasil survei yang akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Bapak Jayadi Hanan, PhD. Saya persilahkan. Terima kasih Mbak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di screen presentasi saya cukup jelas, Mbak Caca? Sudah terlihat, Mas? Oke, pertama terima kasih kepada para narasumber yang bersedia hadir.
Pak Bahlil Lahadalia yang nanti bergabung sebentar lagi. Mas Philip, Uda Philip, terima kasih atas kehadirannya. Uda Philip ini bos saya di UII, Mbak Caca. Kemudian juga teman yang kayaknya sudah nggak direktur lagi ya, udah naik makom kayaknya nih, Mas Burhan. Dan kebetulan tadi saya lihat ada Mas Markus Misner, kayaknya gabung dari Australia. Saya kira saya langsung saja ya Mbak Caca ke temuan. Kalau latar belakang tadi udah dengan sangat lengkap dan precise tadi disampaikan oleh Mbak Caca tentang berbagai isu yang menarik perhatian publik beberapa waktu belakangan, terutama 2 bulan atau 3 bulan terakhir. Kita ingin lihat bagaimanakah persepsi publik terhadap berbagai isu tersebut, apa pengaruhnya terhadap atau kaitannya dengan lembaga-lembaga demokrasi dan penegak hukum kita, serta kemudian terkait dengan peta politik, terutama pilpres ya, yang paling ditunggu pasti pilpres dan kemudian juga pileg. Sebelum masuk ke temuan utama, mungkin perlu saya sampaikan sedikit soal metodologi. Tadi sudah saya singgung sedikit, metodologinya ini survei telepon. Jadi dalam catatan LSI, populasi pemilih Indonesia yang bisa terjangkau oleh telepon atau dalam hal ini cellphone atau HP itu mencakup 83% dari total populasi nasional. Jadi ada 17% populasi yang tidak tercover di sini. Itu perlu diberikan catatan. Cara kami mengambil sampel adalah dengan metode random digit dialing, teknik membangkitkan nomor telepon secara acak. Dari proses RDD itu dipilih 1.229 yang bisa diwawancarai, 1.229 responden secara penuh ya, diwawancara secara penuh. Kemudian dengan demikian kalau diasumsikan simple random sampling dalam proses samplingnya, maka margin of error pada tingkat kepercayaan 95% adalah 2,9%. Wawancara dilakukan oleh para telepon caller yang sudah dilatih. Ini proses yang secara ringkas bisa dilihat. Jadi ada 27.000 lebih nomor yang kami dapatkan melalui RDD. Yang memenuhi syarat itu 1.489, dari 1.489 itu yang berhasil diwawancarai 1.229. Kemudian sampel secara umum representatif mewakili nasional. Jadi sampel yang kami peroleh tadi supaya mendekati karakteristik populasi dibobot terlebih dahulu. Ini kami sampaikan semua di sini, baik dari segi laki-laki perempuan, desa kota, usia, kemudian agama, etnis, pendidikan, dan juga wilayah provinsi. Jadi secara umum ini adalah sampel yang cukup representatif dengan catatan yang tadi. Ini survei telepon menjangkau sekitar 83% populasi nasional Indonesia, dalam arti pemilih Indonesia. Yang pertama, secara umum kondisi ekonomi nasional pada mungkin perlu saya sampaikan juga karena banyak yang nanya apakah surveinya dilakukan setelah pembatalan Piala Dunia gitu. Jawabannya iya. Tadi Mbak Caca sudah menyampaikan pembatalan Piala Dunia dari FIFA itu 29 Maret. Beritanya sangat marak tanggal 30-an. Nah, kita mengambil data tanggal 31 Maret. Jadi 2 hari setelah FIFA membatalkan. Balik lagi, ini temuan pertama, kondisi ekonomi nasional dinilai positif oleh 26,3%, lebih banyak yang menilai negatif 36,7%, yang menilai sedang 35% atau 34,8%. Kalau kita lihat tren ini kami gabungkan dengan data yang dirilis oleh indikator juga. Kalau kita lihat trennya, mungkin yang perlu yang bisa saya highlight adalah dari Januari sampai ke April itu tren kondisi ekonomi nasional meskipun masih lebih banyak yang menilai negatif, tetapi tidak mengalami pemburukan gitu. Artinya yang menilai negatif cenderung stabil, demikian juga yang menilai positif. Artinya ekonomi nasional tidak mengalami pemburukan, tapi tidak juga mengalami
perbaikan posisi persepsi positif yang signifikan. Selanjutnya, kondisi penegakan hukum sedikit berbeda dari kondisi ekonomi. 34,4% masyarakat kita melalui survei ini menyatakan kondisi penegakan hukumnya itu baik, artinya positif. Ada 28,5% yang menyatakan kondisi penegakan hukum itu buruk. Jadi kondisi penegakan hukum di bulan April, awal April itu dalam posisi yang positif sebetulnya. Nah, trennya sama dengan tadi ekonomi, tidak mengalami perubahan yang signifikan kalau dibandingkan dengan survei terakhir LSI pada Februari lalu. Dibandingkan dengan Januari memang mengalami perbaikan, dibandingkan dengan Februari pada awal April ini kondisinya cenderung sama, stabil. Jadi tidak mengalami pemburukan tapi tidak juga mengalami peningkatan positif yang signifikan. Nah, dalam kemungkinan itu juga terkait dengan dua hal itu, maka kinerja presiden dinilai positif oleh 76,8% menurut survei ini. 76,8% responden atau masyarakat itu menilai bahwa mereka menyatakan puas atau sangat puas dengan kinerja presiden. Dan kalau kita lihat trennya selama 3 bulan terakhir itu tingkat kepuasan kepada presiden stabil di angka 75-76%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, itu cukup konsisten mengalami penguatan. Tingkat kepuasan kepada kinerja presiden ini, ringkasnya saya bisa mengatakan merata di berbagai lapisan atau kategori, baik dari segi gender, usia, etnis, agama, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, Udah nyala tuh. maupun wilayah, ya, cenderung merata, semuanya menyatakan tingkat kepuasannya. Kemudian kalau dikaitkan dengan dua variabel di depan yang saya sampaikan tadi, kinerja penegakan hukum dan kinerja ekonomi, terlihat di sini dalam cross tab ada hubungan yang positif antara penilaian terhadap ekonomi nasional dan penilaian terhadap penegakan hukum dengan tingkat kepuasan kepada presiden. Selamat datang Bang Bahlil, makasih. Selanjutnya, jadi di sini kita lihat bahwa persepsi terhadap ekonomi itu. Bang Jayadi. Siap, Bang Bahlil, makasih. Apa kabar Bang Jayadi? Aku ikuti terus di sekarang. Siap. Sorry. Siap. Lanjut. Yang menilai positif, jadi makin positif penilaian terhadap ekonomi, maka tingkat kepuasan kepada presiden juga cenderung menguat. Demikian juga dengan penegakan hukum, yang makin positif penilaian terhadap penegakan hukum, maka makin positif juga penilaian terhadap kinerja presiden. Seperti yang terlihat di sini. Atau sebaliknya, makin negatif penilaian terhadap ekonomi nasional, tingkat kepuasan kepada presidennya cenderung makin menurun, makin negatif penilaian terhadap penegakan hukum cenderung makin negatif pula, makin menurun juga tingkat kepuasan kepada kinerja presiden. Kita masuk ke tingkat kepercayaan pada lembaga secara umum. Di sini yang terlihat adalah TNI, Presiden, Kejaksaan Agung, Pengadilan, Media Massa, KPK, Kepolisian, DPR, dan partai politik. Belum berubah, dua teratas masih TNI dan Presiden. Kemudian disusul Kejaksaan Agung, baru Pengadilan, baru kemudian KPK dan Kepolisian. Jadi kalau dilihat dari semua lembaga ini, yang terbawah persepsi dalam konteks penegakan hukum, lembaga penegak hukum yang terbawah adalah KPK dan Kepolisian. Tapi secara keseluruhan penilaian tingkat kepercayaan paling rendah masih ditujukan oleh masyarakat kepada DPR dan partai politik. Kalau kita lihat tren selama katakanlah setahun terakhir, mulai Mei 2022, maka secara umum
posisinya tidak banyak berubah, tetapi kalau dikaitkan dibandingkan dengan 2 bulan terakhir Februari, maka ada penilaian yang kalau tidak stabil atau stagnan cenderung sedikit mengalami penurunan walaupun tidak signifikan, tetapi yang sedikit mengalami kenaikan adalah kepolisian dari 61 menjadi 63, lalu pengadilan dan Kejaksaan Agung itu yang mengalami kepolisian, pengadilan dan Kejaksaan Agung mengalami kenaikan sedikit, sementara pengadilan mengalami penurunan untuk lembaga penegak hukum. Selanjutnya variabel berikut tren ini perbandingan saja tadi, membandingkan antara 4 lembaga penegak hukum khusus dari datanya dari yang sama dari yang tadi. Secara umum kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum itu kalau nggak stagnan mengalami peningkatan sedikit, kecuali KPK. KPK mengalami penurunan dari 68 menjadi 64. Tingkat kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum ini cukup cukup merata sebetulnya di berbagai kategori sosiodemografi. Cuma mungkin yang bisa saya highlight, yang agak punya pola di sini adalah tingkat kepercayaan kepada kepolisian. Misalnya terutama dari segi pendidikan, makin tinggi tingkat pendidikan, tingkat kepercayaan terhadap kepolisian itu makin menurun. Ini terlihat ya. Jadi kemudian makin tinggi pendapatan, tingkat kepercayaan kepada kepolisian juga cenderung makin menurun. Kalau yang Kejaksaan Agung, KPK dan pengadilan tidak terdapat pola seperti itu secara jelas gitu. Demikian juga kalau dari segi wilayah, tingkat kepercayaan kepada berbagai lembaga penegak hukum ini juga merata dalam arti tidak punya pola tertentu yang seperti yang saya sebutkan tadi di bidang kelas pendapatan maupun pendidikan. Cuma tingkat kepercayaan kepada kepolisian yang paling rendah, bahkan tingkat kepercayaannya itu lebih rendah daripada tingkat yang tidak percaya, itu ada di DKI. Di DKI itu 46,2% tingkat kepercayaan kepada kepolisian, sementara yang tidak percaya itu 54%. Yang lain di Kejaksaan Agung, KPK dan pengadilan tidak terdapat pola seperti itu. Kemudian kepercayaan kepada lembaga penegak hukum menurut kinerja Presiden, sekali lagi yang bisa kita simpulkan dari data atau angka-angka ini adalah paling tidak ya bahwa tanpa ada hubungan atau korelasi, tampaknya dari Korstep ini ada hubungan antara tingkat kepuasan kepada Presiden dengan kepercayaan kepada lembaga penegak hukum. Yang menyatakan puas dengan kinerja Presiden, tingkat kepercayaannya jauh lebih tinggi kepada berbagai lembaga penegak hukum dibandingkan dengan yang kurang atau tidak puas kepada Presiden. Misalnya untuk kepolisian, 41,3% saja dari masyarakat yang tidak puas kepada kinerja Presiden yang menyatakan percaya kepada kepolisian, lebih sedikit dibanding yang menyatakan tidak percaya. Ya. Kemudian tingkat kepercayaan ini juga tampaknya masih terkait dengan Pilpres 2019. Pendukung Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf itu cenderung lebih tinggi tingkat kepercayaannya kepada lembaga-lembaga penegak hukum dibandingkan dengan pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Sebagai contoh, sekali lagi contoh saja, kepolisian, pendukung Jokowi 65,6% menyatakan percaya, sementara hanya 46,1% dari pendukung Prabowo yang percaya. Demikian juga polanya untuk Kejaksaan Agung, KPK, dan pengadilan. Dari segi partai tidak terdapat pola yang terlalu terlihat, tapi untuk Nasdem dan PKS itu tingkat ketidakpercayaan kepada polisinya lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepercayaannya. Artinya evaluasinya cenderung lebih negatif. Kalau tadi kita melihat tingkat kepercayaan secara umum,
kita juga menanyakan khusus untuk 3 lembaga penegak hukum ini, Kejagung, KPK, dan Kepolisian, mengenai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum ini dalam penegakan hukum. Kalau bicara soal penegakan hukum, maka di antara 3 lembaga ini, yang paling tinggi tingkat kepercayaannya adalah Kejaksaan Agung, disusul KPK dan Kepolisian. Dilihat dari trennya, untuk sebetulnya cenderung stabil, tetapi untuk Kejaksaan Agung mengalami tidak mengalami peningkatan atau penurunan. Untuk KPK dan Kepolisian mengalami sedikit penurunan. Untuk KPK dari 70 ke 65, untuk Kepolisian dari 64 ke 60. Demikian juga dengan kami juga menanyakan soal kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Kalau dalam hal pemberantasan korupsi, masyarakat menilai KPK sedikit lebih tinggi tingkat evaluasi positifnya, tingkat kepercayaannya, disusul oleh Kejaksaan Agung, baru Kepolisian. Sama dengan tingkat kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum dalam penegakan hukum, tingkat kepercayaan ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan Februari tahun 2023. Tapi tetap lebih tinggi dibandingkan dengan 6 bulan lalu pada Oktober 2022. Masuk ke isu-isu semasa. Pertama soal Piala Dunia U20. Ada 68% masyarakat yang mengikuti isu ini atau tahu. Awareness-nya 68%, cukup tinggi. Di antara yang tahu itu, mereka juga tahu ada mayoritas ya, ada 3/4, 76% yang menyatakan mereka tahu bahwa Israel juga menjadi peserta Piala Dunia. Yang tidak tahu bahwa Israel jadi peserta Piala Dunia ada 24%. Kemudian di antara yang tahu bahwa Indonesia akan jadi tuan rumah itu ada ada 27,5% yang menyatakan menolak kedatangan tim Israel ke Indonesia. Mayoritas 71% lebih menyatakan mereka tidak mempersoalkan kedatangan tim Israel ke Indonesia. Jadi saya ulangi, 27,5% menolak kedatangan tim Israel ke Indonesia, 71,3% menyatakan tidak mempersoalkan kedatangan tim Israel ke Indonesia. Alasan yang menolak karena Israel masih menjajah Palestina, tidak suka dengan Israel, dan karena konstitusi kita menolak segala bentuk penjajahan. Itu 3 alasan terbesar. Dan seterusnya. Sementara yang alasan yang tidak mempersoalkan itu terutama karena alasan urusan sepak bola tidak ada kaitannya dengan politik, seperti alasan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Kemudian apakah masyarakat tahu bahwa Federasi Sepak Bola Dunia baru saja membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah? Di antara yang tahu Indonesia akan jadi tuan rumah itu 72% menyatakan tahu bahwa FIFA membatalkan ketuan rumahan Indonesia. Nah, selanjutnya kami nanyakan di antara yang tahu bahwa FIFA membatalkan ketuan rumahan Indonesia itu, kami menanyakan soal apakah pembatalan FIFA itu terkait dengan penolakan atas timnas Israel. Nah, di sini ada 2 data yang kami sampaikan. Yang biru 51,2% dari yang tahu, ini yang tahu bahwa Indonesia jadi tuan rumah itu menyatakan percaya bahwa pembatalan FIFA itu karena penolakan terhadap timnas Israel. 58,6% dari masyarakat Indonesia yang tahu Indonesia akan jadi tuan rumah sekaligus tahu bahwa FIFA membatalkan. Itu tingkat keyakinannya bahwa pembatalan itu karena penolakan atas timnas Israel ada 58,6%. Jadi lebih tinggi dari yang tadi. Sementara yang tidak yakin atau tidak percaya dengan isu itu ada 31,3% dan 28,4%. Jadi penolakan itu dianggap salah satu alasan utamanya karena penolakan terhadap timnas Israel. Kami juga menanyakan apakah masyarakat percaya atau tidak percaya bahwa Ketua PSSI sudah berupaya optimal untuk menjadikan Indonesia tetap menjadi tuan rumah
Nah, di antara yang tahu bahwa FIFA baru saja mencabut atau membatalkan status ketuan rumahan Indonesia, umumnya saya boleh bilang begitu, karena 80% hampir semuanya menyatakan percaya bahwa PSSI sudah mengupayakan secara maksimal agar ketuan rumahan Indonesia itu tidak batal. Yang menyatakan tidak percaya 13% saja. Lalu kalau kita lihat pendapat masyarakat soal apakah pernyataan dari Presiden terutama bahwa mencampur adukan urusan olahraga dan politik itu sebaiknya tidak dilakukan, maka kita lihat di sini 80% masyarakat setuju dengan pernyataan Presiden tersebut. Yang menyatakan tidak setuju ada 12%. Itu isu soal Piala Dunia. Kemudian masuk ke isu semasa berikutnya soal aliran dana tidak wajar sebesar lebih dari 300 triliun di Kementerian Keuangan. Ada 35,5% dari masyarakat yang mengikuti berita itu atau yang tahu bahwa ada berita soal aliran dana tidak wajar sebesar lebih dari 300 triliun yang disampaikan oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Ada 35,5%. Di antara yang tahu itu meyakini atau percaya bahwa memang ada aliran dana yang tidak wajar tersebut. Yang nggak percaya sekitar 18%. Selebihnya menyatakan tidak tahu. Jadi isu ini cukup populer di masyarakat dan masyarakat juga tampaknya menaruh perhatian yang cukup tinggi terhadap isu ini. Lalu kami juga menanyakan apakah masyarakat juga tahu bahwa Menteri Keuangan menyatakan bahwa aliran dana tersebut yang disebut tidak wajar itu tidak seluruhnya ada di Kementerian Keuangan. Rupanya sekitar 50% dari yang tadi ya, dari yang 35% yang tahu tentang kabar ini, itu menyatakan bahwa mereka juga tahu bahwa Bu Sri Mulyani menyatakan tidak semuanya berasal atau ada di Kementerian Keuangan. Nah, di antara yang tahu tersebut, 67% percaya dengan Ibu Sri Mulyani. Jadi kalau lihat dari data ini baik terhadap Pak Mahfud maupun terhadap Ibu Sri Mulyani sama-sama percaya tuh. Mungkin karena pernyataannya tidak kontradiktif banget ya. Maksud saya kalau misalnya Ibu Sri Mulyani menyatakan tidak ada, mungkin persepsi masyarakat beda. Lalu yang juga heboh kemarin ada anggota DPR menyatakan seharusnya informasi aliran dana itu tidak disampaikan oleh Pak Mahfud ke publik karena itu terancam hukuman 4 tahun kalau nggak salah katanya gitu. Kami menanyakan itu kepada publik, 58,5% masyarakat itu menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Ada 27% yang menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa seharusnya Pak Mahfud MD tidak membocorkan atau menyampaikan informasi tersebut kepada publik. Jadi dalam konteks ini, tampaknya masyarakat lebih berada di posisi Pak Mahfud dibandingkan dengan anggota DPR. 44% masyarakat yang tahu adanya atau kabar adanya aliran dana tidak wajar itu rupanya mengikuti RDP, rapat dengar pendapat antara Pak Mahfud dengan Komisi 3 DPR yang tadi disebut oleh Mbak Caca. Jadi masyarakat mungkin ikut begadang ya sampai jam 11 lebih waktu itu. Nah, di antara yang mengikuti itu kami menanyakan mana yang mereka lebih percaya. Mayoritas menyatakan masyarakat itu lebih percaya kepada Pak Mahfud. Yang percaya kepada DPR 3,6%, yang percaya kepada kedua-duanya 16,5%. Jadi lagi-lagi tampaknya memang publik lebih cocok dengan sikap atau posisi Pak Mahfud dalam hal ini soal aliran dana 300 triliun lebih di aliran dana tidak wajar 300 triliun lebih di Kementerian Keuangan. Terakhir soal ini, soal dugaan korupsi BTS yang melibatkan Menkominfo. Tidak banyak yang tahu isu ini, hanya 16% saja. Di antara 16% yang tahu itu, mayoritas atau 62,3% percaya bahwa memang telah terjadi korupsi. Jadi 62,3% dari 16% yang tahu. Ya, yang menyatakan, yang yakin bahwa itu adalah memang di situ telah memang terjadi korupsi. Terakhir mungkin ini yang paling ditunggu media, meskipun sebenarnya isu-isu di depan itu juga sangat penting.
pilihan partai pada awal April 2023 ini posisinya begini. Jadi untuk sementara pertama itu ada 30,7% dari pemilih atau responden yang kami tanyai atau masyarakat secara umum kalau dikaitkan dengan populasi menyatakan belum punya pilihan, 30,7%. Di antara yang sudah punya pilihan, 17,7% milih PDIP, 12,8% memilih Gerindra, 7,8% memilih Golkar, 7,6% PKS, 5,4% Demokrat, 4,4% PKB, 4,1% Nasdem, 3,1% Perindo, yang lainnya di bawah 2%. Kalau kita coba lihat trennya, maka terlihat di sini umumnya partai-partai itu mengalami tren penurunan dari selama hampir setahun terakhir, dari Juli sampai dengan Juli 2022 sampai April 2023. PDI misalnya pada Januari 2023 lalu di survei LSI masih 22%, turun menjadi sekitar 19% pada Februari, turun lagi menjadi 17,7% pada April. Khusus untuk Gerindra tampak cenderung stabil selama hampir setahun terakhir. 12,1% pada Juli 2022, 12,8% pada April 2023. Dibandingkan dengan Februari lalu, Gerindra sedikit mengalami perbaikan dari 10%-an atau 11% menjadi 12,8%. Yang lain cenderung stabil atau sedikit mengalami penurunan, baik itu Golkar, kemudian PKB, Demokrat, kemudian P3 maupun PAN. PKS dibandingkan dengan Februari 2023 sama dengan Gerindra cenderung mengalami sedikit perbaikan. Untuk basis partai secara sosiodemografi ini mungkin saya lewati langsung saja ke wilayah barangkali ya di sini yang mungkin lebih menarik bagi teman-teman wartawan. Di wilayah Sumatera itu dalam survei kali ini cenderung yang paling tinggi itu Golkar, disusul PDIP, lalu Gerindra. Itu wilayah Sumatera. Sementara di wilayah Banten itu bersaing antara Gerindra sama PDIP, disusul Nasdem, disusul PKS dan Nasdem. Kemudian di DKI itu yang paling tinggi sementara adalah PDIP, disusul kemudian oleh PKS, lalu setelah PDIP Demokrat, lalu PKS dan kemudian Gerindra. Di Jawa Barat itu cenderung merata antara Gerindra, PDIP, lalu disusul oleh PKS. Kemudian di Jawa Tengah seperti biasa masih PDIP yang paling tinggi, disusul kemudian terutama oleh Gerindra. Di Jawa Timur ini masih tiga besarnya adalah PDIP, Gerindra, dan PKB. Sementara di Bali, Nusa Tenggara masih didominasi oleh PDIP. Di Kalimantan, Gerindra dan PDIP saling bersaing. Di Maluku, Papua itu cenderung karena sekali lagi ini errornya agak besar karena di breakdown ke masing-masing wilayah ya. Kemudian pemilih Joko Widodo yang menyatakan puas dengan presiden itu cenderung memilih PDIP, disusul dengan Gerindra, lalu kemudian ke Golkar. Itu kemudian yang kurang puas atau tidak puas dengan kinerja presiden itu cenderung lebih banyak ke Gerindra, disusul kemudian Golkar, lalu kemudian Demokrat dan lalu kemudian Gerindra, PKS, lalu Demokrat, kemudian Golkar. Sementara pemilih Jokowi Ma'ruf Amin pada Pilpres yang lalu itu masih lebih banyak cenderung memilih PDIP, lalu diikuti dengan Gerindra. Sementara pemilih Prabowo Subianto dan Sandi cenderung lebih banyak memilih Partai Gerindra,
disusul kemudian PKS, lalu Nasdem dan Demokrat. Ya, jadi cukup jelas polanya di situ. Kemudian dibandingkan dengan pileg sebelumnya, umumnya pemilih partai-partai di pemilu 2019 masih 40% lebih memilih kembali partai yang sama untuk pemilu 2024, kecuali partai seperti P3 yang tidak sampai 40% yang bertahan. Tapi basis datanya itu di subkategori ini menjadi kecil sehingga errornya cukup besar. Itu secara umum. Kemudian pilihan presiden ini terakhir. Pilihan presiden kalau simulasi 19 nama terjadi dead heat gitu. Sama kuat boleh bilang antara 3 nama teratas. Ganjar Pranowo 19,8, Prabowo Subianto 19,3, Anies Baswedan 18,4. Jadi pada dasarnya kita nggak tahu siapa yang lebih unggul. Kalau melihat simulasi 19 nama ini, barisan kedua, Ridwan Kamil dan lain-lain, itu jauh tertinggal dibandingkan dengan 3 nama teratas ini. Ridwan Kamil 5,8, lalu disusul oleh Sandi, Gibran, Mahfud MD, Erick Thohir, dan Agus Harimurti di kisaran 2-3%, yang lainnya di bawah 2%. Kalau kita lihat tren, yang menarik adalah tren penurunan yang cukup signifikan dari Ganjar Pranowo. Sementara Prabowo dan Anies cenderung, kalau nggak mengalami penguatan, itu cenderung stabil. Kalau dibandingkan selama hampir setahun terakhir, berdasarkan survei telepon. Jadi yang kami bandingkan ini semua survei telepon. Yang lain, nama-nama lainnya cenderung mengalami penurunan. Jadi hanya 2 nama, hanya ada 2 nama yang mengalami 2 atau 3 nama yang mengalami stabilitas atau sedikit penguatan, yaitu Prabowo, Anies, kemudian di sini ada Puan Maharani. Yang lain mengalami penurunan, dan yang cukup tajam kalau selama 2 bulan terakhir adalah penurunan Ganjar Pranowo. Nah, bagaimana kalau simulasinya 3 nama? Lagi-lagi terlihat pertarungan yang sangat ketat di sini, dan ada perubahan urutan. Kalau di sini, kalau tadi belum terjadi perubahan urutan yang terlalu signifikan, kalau ini ada perubahan urutan. Kali ini untuk pertama kalinya sejak setahun terakhir, saya kira Prabowo Subianto kembali jadi nomor 1, meskipun belum terlalu signifikan unggulnya, 3% saja, 3,4%, yaitu 30,3%, disusul oleh Ganjar Pranowo 26,9% dan Anies 25,3%. Kalau kita lihat trennya, maka lagi-lagi terlihat tren penurunan signifikan dari Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo selama 2 bulan terakhir turun sekitar 8%, dari 35% ke 26,9%. Tapi yang menarik di situ, penurunan 8% itu tampaknya belum diambil atau belum berpindah ke Prabowo ataupun Anies. Prabowo mengalami peningkatan sekitar 3,6% dari 26,7%, sementara Anies tak cenderung stabil, mengalami penguatan sedikit sebesar 1,3%. Itu berarti kalau kita berpikir secara sederhana, penurunan 8,1% turunnya suara Ganjar itu terpecah ke menjadi tidak tahu tidak jawab atau menjadi undecided, lalu sebagian ke Prabowo, sedikit ke Anies. Kalau itu mau dilihat secara sederhana ya, tapi itu dugaan. Cuma yang poin utamanya adalah terjadi penurunan signifikan, dan sebagian dari tampaknya itu ada perpindahan suara dari Ganjar ke Prabowo tampaknya itu, meskipun belum sebanyak angka penurunan dari Ganjar. Kalau untuk wakil presiden, nama 2 terbesar itu masih Ridwan Kamil dan Sandi Uno. Mereka dead heat juga, disusul kemudian Erick Thohir dan Agus Harimurti Yudhoyono. Erick Thohir 13, AHY 9, Hovifah 6,2, lalu Puan Maharani 5,4. Ini kalau kita menggunakan simulasi 8 nama, nama-nama yang sering disebut sebagai bakal calon presiden yang cukup kuat gitu.
Untuk simulasi 3 nama mungkin saya akan highlight di sini saja. Pertama, di wilayah ya, Prabowo unggul umumnya di luar Jawa. Sementara ini unggul tipis ya. Di Sumatera Pak Prabowo 31,6%, kemudian di Bali Nusa Tenggara Prabowo 32,1%, di Kalimantan Prabowo 33,4%, di Sulawesi 45,3%, di Maluku Papua Prabowo 42,9%. Ganjar Pranowo itu masih cenderung lebih unggul cukup dominan di Jawa Tengah dan DIY. Kemudian Anies Baswedan itu cenderung lebih unggul di Banten dan DKI. Nah, kalau di wilayah Jawa lainnya, di Jawa Barat itu bersaing ketat antara Prabowo Subianto sama Anies Baswedan. Virtually mereka tie di situ, draw. Kemudian yang menarik di Jawa Timur, kalau dari data ini mulai mengindikasikan pergeseran dari tadinya biasanya Ganjar yang cukup tinggi unggul, sekarang diambil alih oleh Prabowo, meskipun unggulnya masih 38%, belum dominan. Jadi itu posisi tiga calon presiden ini, bakal calon presiden ini pada saat ini di berbagai wilayah. Nah, ini yang terakhir, paling akhir. Tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden tampaknya masih berkorelasi dengan dukungan kepada 3 nama ini. Yang puas kepada presiden cenderung pilihannya lebih banyak ke Prabowo dan Ganjar. Mereka masih baru disusul Anies ya. Prabowo dan Ganjar bersaing soal memperebutkan suara yang puas kepada presiden. Sementara yang tidak puas kepada presiden sudah lebih dari 44% itu ke Anies Baswedan. Yang ke Prabowo tinggal hanya 28%, yang ke Ganjar ada 13,8%. Jadi yang puas kepada presiden cenderung memilih Prabowo dan Ganjar, sementara yang tidak puas kepada kinerja presiden itu cenderung lebih banyak berkumpul di Anies. Demikian juga dengan pilihan pada 2019 lalu, pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin itu cenderung pilihannya sementara ini masih lebih banyak ke Ganjar Pranowo, tapi sudah mulai disusul oleh Prabowo Subianto, baru cukup jauh tertinggal itu Anies Baswedan di angka 17%. Sedangkan untuk pemilih Prabowo dan Sandi pada April ini terlihat terbelah 2 terutama antara Anies dan Prabowo, sedikit sekali yang ke Ganjar. Jadi kalau kita lihat di sini Anies masih sangat banyak mengandalkan pemilih Prabowo, sementara Prabowo juga masih mengandalkan pemilihnya sendiri pada 2019, tapi mulai memperoleh dukungan yang cukup banyak dari pemilih Jokowi. Mengapa begitu nanti kita bisa diskusikan, terutama dibantu oleh para narasumber. Kemudian dibandingkan dengan pilihan pada pemilu legislatif, pemilih PKB pilihannya cenderung ke Prabowo dan Ganjar, pemilih Gerindra masih cenderung lebih banyak ke Prabowo, tapi cukup banyak juga yang ke Anies, 46% ke Prabowo, 36% ke Anies. Pemilih PDIP masih mayoritas ke Ganjar, tapi mulai diikuti oleh Prabowo. Jadi kalau kali ini sekitar 31% pemilih PDIP itu ke Prabowo. Golkar ini masih cukup banyak memilih Prabowo, diikuti Anies, baru Ganjar. Tapi di Golkar antara Anies dan Ganjar tampak cukup merata kekuatannya. Pemilih Nasdem mayoritas ke Anies, baru ke Prabowo. Pemilih PKS mayoritas ke Anies. Pemilih P3 sementara ini masih lebih banyak ke Ganjar, diikuti ke Anies. Sementara pemilih PAN mayoritas ke Anies, baru ke Prabowo dan Ganjar. Pemilih Demokrat itu lebih banyak ke Anies,
diikuti ke Prabowo, baru Ganjar, dan lainnya. Dan lainnya itu apa namanya? Yang lainnya itu untuk partai-partai lainnya 40% ke Anies dan 40% ke Prabowo, terbelah dua. Jadi demikian Bapak Ibu, Mbak Caca, para narasumber dan teman-teman wartawan sekalian. Jadi kalau kita lihat berdasarkan hasil survei ini, memang poin utamanya adalah tampak ada perubahan dalam peta dukungan baik untuk partai politik maupun terutama untuk Pilpres. Dan tampaknya peta dukungan itu terkait dengan berbagai isu maupun evaluasi publik terhadap kinerja presiden maupun lembaga-lembaga. Apakah pola dukungan seperti ini akan terus bertahan? Jawabannya tentu saja sangat tergantung kepada perkembangan yang beberapa waktu ke depan. Demikian Mbak Caca, mudah-mudahan ini tidak terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jayadi Hanan, cukup banyak yang disampaikan karena memang itu dagingnya semua, itulah yang ditunggu oleh para rekan-rekan media dan juga peserta hari ini. Saya tidak bisa meng-highlight satu persatu karena begitu banyak, nanti mungkin dari rekan-rekan media bisa meng-highlight mana yang paling penting, yang mana mau ditanyakan. Sekaligus saya juga memberikan atau mempersilahkan kepada rekan-rekan media jika ada pertanyaan boleh langsung ketik di kolom chat. Tapi highlight dari saya bahwa ternyata di tengah isu aliran dana 349 triliun bahkan korupsi BTS, ternyata persepsi masyarakat dari sisi ekonomi ini masih aman karena masih baik. Bahkan juga mengenai pandangan masyarakat terkait lembaga penegakan hukum. Ada banyak juga bahwa kinerja presiden ini masih cenderung puas meskipun ada kasus Piala Dunia U20, isu-isu hukum yang ada. Tapi kalau untuk Piala Dunia U20 ternyata mayoritas masyarakat yang tahu menyayangkan ya kenapa kita batal menjadi tuan rumah. Yang menarik juga mengenai aliran Kementerian Keuangan. Di sini masih ada keberpihakan masyarakat terhadap Pak Mahfud. Yang menarik adalah pastinya mengenai Pilpres 2024. Saya pun tercengang. Di tengah tadi isu juga secara saintifik bahwa PDIP masih unggul, meskipun dua kepala daerahnya yang kemudian menolak jadi tuan rumah. Tapi ternyata sangat berdampak untuk Pak Ganjar nih. Ternyata Pak Ganjar mengalami kemunduran dibandingkan Prabowo yang menguat, sementara Anies relatif stabil. Ini memang ada kemungkinan terkait dengan pernyataan Pak Ganjar terkait Piala Dunia U20. Dan langsung saja karena di sini sudah datang dan bergabung yang terhormat Bapak Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi dan Kepala BKPM. Pak Bahlil, mungkin saya mau sapa-sapa dulu karena Pak Bahlil ini penggemar Juventus dia. Pasti nanti akan memberikan pandangan juga ini gimana ini Pak bisa batal Piala Dunia U20 meskipun tidak berdampak signifikan terhadap persepsi masyarakat ke pemerintahan, presiden, bahkan juga ke ekonomi. Mereka masih mengatakan aman. Tapi saya minta pandangannya dari rilis survei hari ini sebagai penggemar Juventus seperti apa. Pak Bahlil, saya persilahkan. Baik, Caca, ya, makasih Caca. Bang Jayadi yang saya hormati dan teman-teman narasumber, ada Bang Burhanuddin, ini sahabat saya Caca waktu kami sama-sama aktivis. Yang pertama, judul survei kali ini mungkin lebih cocok itu kita kasih judul kali ya, ngeri-ngeri sedap. Betul, ngeri-ngeri sedap ini. Yang kedua temanya ini kalau Pilpres saya lihat ini tidak ada capres yang melebihi 30% lebih. Jadi judulnya yang cocok ini adalah semua capres 30% kotor. Caca, tapi saya tidak mau terjebak dengan itu Caca. Nanti saya jelaskan, tapi saya akan masuk pada tupoksi kami di pemerintah. Yang pertama Caca, saya mengapresiasi publik karena publik itu ternyata sudah dewasa dalam menyikapi berbagai macam dinamika perkembangan nasional maupun global, khususnya ekonomi Caca. Kenapa? Karena kita tahu semua bahwa ekonomi global kondisinya tidak menentu dan masih dalam kondisi yang belum pulih. Resesi sudah pasti terjadi, ditandai dengan beberapa perbankan dunia yang mulai di bail out seperti di Amerika, kemudian kredit di Swiss. Dan itu pasti berdampak juga pada perekonomian nasional kita. Nah, alhamdulillah sekalipun ekonomi global nggak bagus, kita punya ekonomi juga nggak bagus-bagus banget Caca. Nggak sebagus top-top banget lah. Tapi kita nggak melarat lah istilahnya ya. Istilahnya nggak top banget tapi nggak jelek banget. Makanya kemudian masyarakat memberikan penilaian
34,4% itulah baik, sementara sedang itu 30%. Dan menurut saya temuan ini sangat fair dalam konteks ekonomi. Menurut saya yang saya rasakan juga demikian, Caca. Kami di pemerintah juga mengakui bahwa belum maksimal karena kondisi kita baru selesai pasca pandemi. Yang kedua perang antara Ukraina dan Rusia. Yang ketiga adalah juga geopolitik yang mengancam kita. Itu pertama. Yang kedua, dampaknya kayak apa? Caca, kalau saya melihat tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Bapak Jokowi, ini tolong Bang Jayadi koreksi saya ya, ini mungkin tertinggi sejak Pak Presiden Jokowi terpilih nih, dari 8 tahun lalu. Bang Munardi ini tolong dikoreksi kalau omongan saya salah. Ini adalah tingkat kepuasan tertinggi 76,8%. Ini luar biasa sekali menurut saya. Dan boleh katakanlah orang mengatakan tidak puas, oh negara kita kan negara demokrasi. Tapi bahwa faktanya berdasarkan data survei, bukan kata Bahlil, 76,8% publik menilai bahwa kinerja Bapak Presiden Jokowi itu cukup puas. Memang harus diakui, Caca. Memimpin negara dalam kondisi seperti ini tidak gampang. Tidak gampang sekali. Di saat bersamaan mengendalikan pandemi, kemudian bagaimana memulihkan ekonomi pasca pandemi. Di saat bersamaan terjadi juga geopolitik global yang tidak menentu. Kemudian harga sembako kemarin sempat naik, Bapak Presiden Jokowi turun ke daerah. Bayangkan bulan puasa aja Bapak Presiden Jokowi masih ke pasar, mengecek ke daerah-daerah. Ini sebuah bentuk dari perhatian serius Bapak Presiden dalam melihat tingkat kondisi rakyat di tingkat bawah kaitannya dengan ekonomi. Dan apresiasi publik terhadap kinerja Bapak Presiden itu sejalan dan berbanding lurus dengan apa yang Bapak Presiden lakukan dalam rangka mengoptimalkan, memacu kabinetnya untuk mengejar kinerjanya yang baik. Kami jujur aja, Caca, bocoran, kami di bawah pemerintahan Bapak Jokowi ini tidak mengenal Sabtu Minggu, khususnya di Kementerian Ekonomi. Itu yang ada itu setiap minggu dicek. Berapa lapangan pekerjaan, harga barang, Mendak itu mungkin nggak tidur-tidur itu Mendak, pasti tidurnya di pasar itu. Karena pasti Presiden lebih tahu harga barang daripada Mendak. Karena Bapak Presiden setiap ke daerah turun ke pasar. Kemudian lapangan pekerjaan, jadi kami nggak bisa kerja main-main. Jadi menurut saya ini sebuah apresiasi dan kita tahu bahwa memimpin negara dalam kondisi begini dibutuhkan kecakapan leadership, dibutuhkan kepiawaian, ya dibutuhkan intuisi. Tidak hanya presiden, menterinya pun saya pikir demikian. Kami dalam diskusi di tingkat menteri juga terlontar satu gagasan bahwa memang mengelola negara, memanage kementerian di era pandemi COVID ini di luar kelaziman. Dan ini dibutuhkan leadership. Dan kepekaan kita pada konteks bagaimana menyelesaikan itu. Yang kedua, Caca, saya mulai menjawab pertanyaan Caca tentang persoalan bola. Caca, saya dulu itu manajer bola, Caca dulu. Saya manajer bola Persidafon. Saya bawa Persidafon Dofonsoro Jayapura itu dari divisi 2, divisi 1, kemudian ESL, lolos 4 besar. Jadi saya salah satu yang apa namanya, ya pencinta bola lah. Kalau Caca bilang Juventus, ya salah satu klub saya yang saya suka lah Juventus. Nah terkait dengan ini ya gimana ya Caca ya? Takut tangkap kewajibanku, kutangkap kawanku, kira-kira begitulah logika kampungnya, kira-kira begitu. Nah saya, ya kita menyesalkan lah ya kejadian seperti ini, tapi udah jangan kita saling menyalahkan gitu. Kenapa? Karena saya setuju aja sama Bapak Presiden. Bapak Presiden mengatakan bahwa publik sangat kecewa. Bapak Presiden tahu sangat tidak mengganggu suasana kebatinan karena persiapan Piala Dunia sudah disiapkan, kemudian juga bidding kita lakukan tidak gampang, timnas juga teman-teman anak-anak muda kita yang sudah siap, kemudian kita dikenain FIFA kemudian memutuskan untuk tidak memilih Indonesia karena ada dinamika sedikit. Tapi saya pikir tidak untuk kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi satu hal saya ingin menyampaikan, selama bola kita politisasi, selama olahraga kita meletakkan pada kerangka yang tidak profesional, itu akan melahirkan sebuah perkembangan yang tidak akan pesat kemajuan kita. Itu sebagai pemerhati bola loh, bukan sebagai menteri ini Caca. Jadi kalau bahaya kalau kamu kutip ini sebagai menteri, celaka saya kan, gitu Caca. Tapi sebagai pecinta bola ya sangat prihatin lah, dan saya berharap ke depan tidak seperti ini lagi. Yang kedua menyangkut dengan
Pilpres ini. Wah, ini ngeri-ngeri sedap ini. Baca, waduh, ini bahaya nih kalau saya baca survei. Survei ini Bang Jayadi, ini bahaya nih. Habis ini media pasti rame nih Bang Jayadi. Kalau kita lihat betul ya Bang Jayadi ya, pengaruh Bapak Presiden Jokowi ini ternyata masih tinggi juga. Artinya bahwa kecenderungan publik menilai elektabilitas seorang capres tidak terlepas dari figur Bapak Presiden Jokowi. Mungkin karena 76,8% yang cenderung puas. Dan artinya apa? Betul partai politik punya kewenangan, tapi tidak bisa dinaifkan berdasarkan data ini, pengaruh Bapak Presiden Jokowi sangat tinggi sekali. Jadi capres-capres yang mau untuk berkontestasi, ya harus memikirkan variabel ini juga. Jadi tidak hanya variabel partai politik, tapi variabel keberhasilan Bapak Jokowi ini juga harus dijadikan sebagai salah satu referensi. Nah, terkait dengan itu, saya kaget ini, Pak Prabowo bisa menyalip Pak Ganjar ini. Ini saya nggak tahu ini pengaruh Pak Prabowo ikut Pak Jokowi terus, atau pengaruh apa, atau karena mungkin ada pengaruh bola. Nah, ini mungkin Pak Jayadi juga kalau bisa materinya harus didetailkan juga nih, jangan bola aja. Karena saya lihat akhir-akhir ini Pak Prabowo ikut Pak Jokowi terus, gitu sampai-sampai Pak Prabowo mengatakan Pak Jokowi itu adalah guru politiknya lah. Atau mungkin ada nggak kira-kira pengaruh statement Pak Prabowo yang menyatakan Pak Jokowi guru politik kemudian berdampak pada kenaikan 3% itu? Nah, menyangkut dengan hal itu saya pikir masih dalam normal semua. Kita tahu kalau pas Pak Ganjar kan mungkin karena kena sedikit di bola, tapi saya pikir wajar aja rakyat bingung. Insya Allah ke depan bisa kita perbaiki semuanya lah, saya pikir. Dan semuanya saya pikir masih punya peluang yang baik semuanya. Sekali lagi saya mengatakan begini ya, kepada orang-orang atau figur-figur ataupun partai politik kayak beberapa tokoh kemarin mengatakan bahwa istana nggak usah campur cawe-cawe tentang capres. Yang punya kewenangan mencalonkan capres itu kan partai politik. Apa urusannya dengan Pak Presiden? Itu saya lihat ada tokoh politik sudah senior itu, usia juga udah agak tua, tapi masih aja berpikir negatif di era bulan puasa ini. Kalau bisa yang normal-normal aja lah kira-kira. Jadi silakan aja berkompetisi fair, nggak usah dikait-kaitkan dengan urusan istana tentang capres pencapresan. Itu hak partai politik kok. Bahwa kalau memang itu ada dampaknya, ya itu karena konsekuensi dari kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi aja, yang memang hari ini tidak bisa dinaifkan. Publik memberikan apresiasi kepercayaan kurang lebih sekitar 76,8%. Saya pikir itu Caca, pikiran saya terima kasih. Yang kedua juga adalah menyangkut elektabilitas partai politik yang dinamis. Menurut saya ini data sementara lah, Bang Jayadi. Menurut saya ini data sementara sekali yang bisa kita ikuti terus menerus. Saya doakan semua capres-capres ini semuanya bagus terus. Partai politik bagus juga kalau mau evaluasi diri. Kalau nggak evaluasi diri ya wayamna unal maun juga ini barang. Karena ada yang naik, ada yang turun. Jadi judulnya ini adalah capres, semua capres 30% kotor, dan judulnya ngeri-ngeri sedap. Demikian, Caca. Wah, ini terima kasih nih Pak Bahlil. Akhirnya saya tuh tadi sebenarnya agak nggak sanggup juga ya berikan highlight seperti ini. Tapi betul juga bahwa tidak ada yang capai nilai absolut 30% semuanya di bawahnya ya. Nah, ini juga pertanyaan juga dari Pak Bahlil. Ini kenapa bisa ada salipan yang cantik dari Pak Prabowo untuk menyalip nama Ganjar yang sebelumnya itu begitu tinggi popularitasnya? Apa karena ikut Pak Jokowi atau karena memang karena isu bola? Kalau beberapa survei sebelumnya itu kan cukup jelas ya bahwa ternyata ada harapan bahwa presiden setelahnya itu bisa meneruskan apa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Beratnya restu dari Pak Jokowi ini juga sangat penting. Oke, langsung saja saya akan ke narasumber saya selanjutnya. Sekarang saya akan minta untuk memberikan tanggapannya Ketua Persepi dan juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial UIII, Bapak Philips J. Vermonte, PhD. Saya persilahkan. Halo, selamat sore. Terima kasih Mbak Caca. Yang terhormat Pak Menteri, Pak Bahlil, Bro Jayadi dan Bro Burhan.
Ini kalau pakai bro nanti jadi partai tertentu ya. Bung Jayadi dan Bung Burhan. Sis Caca. Sis Caca. Siapa nih? Sebetulnya agak bingung juga mau mengomentari ini karena temanya banyak sekali ya. Dan apa namanya, dan mungkin sebetulnya jangan-jangan memang ada benang merahnya juga ini. Dari berbagai hasil dari yang ditemukan oleh Mas Jayadi dan teman-teman di LSI. Yang pertama, saya setuju sama Pak Menteri tadi, Pak Bahlil, bahwa survei ini memperlihatkan Pak Jokowi masih sangat tinggi dukungan publiknya ya. Yang menyatakan puas itu 76,8 itu saya kira memang tinggi sekali di tengah beragam isu yang menerpa sebetulnya aparat-aparat yang misalnya Kementerian Keuangan dan lain-lain gitu ya. Tetapi kepercayaan publik dan kepuasan itu tetap tinggi. Yang kedua, namun demikian, kan ada dua sisi nih. Mungkin ada tiga ya. Satu tentang penegakan hukum, dua pemilihan legislatif, dan tiga pemilihan presiden. Nah, mungkin catatannya begini. Pak Jokowi, sebagaimana tadi disampaikan Pak Bahlil, itu kinerjanya dinilai baik ya, dari sisi ekonomi dan lain-lain. Tetapi menurut saya ada PR besar ini untuk pemerintahan atau presiden ke depan, yaitu bahwa aspek penegakan hukum itu relatif menurun. Dan dia terkait dengan penegakan hukum dan korupsi misalnya. Dan ini Pak Jokowi masih punya waktu kurang lebih 1 tahun ya untuk menumbuhkan legacy juga di bidang terkait dengan penegakan hukum. Kalau di bidang ekonomi, infrastruktur dan lain-lain, saya kira legacy Pak Jokowi solid gitu. Tetapi aspek yang sifatnya kemasyarakatan, penegakan hukum dan lain-lain, ini saya kira juga sesuatu yang penting juga. Karena biar bagaimanapun pada akhirnya kan kita ingin institusi-institusi kita itu berjalan sebagaimana mestinya. Kalau yang ditugaskan menegakkan hukum, yang menegakkan hukum. Yang memberantas korupsi, yang memberantas korupsi gitu. Sementara tadi catatan yang disampaikan melalui survei ini, kepolisian relatif turun, KPK juga apalagi gitu, dan akibatnya kemana lagi gitu masyarakat bisa menyandarkan diri terkait dengan soal-soal yang menurut saya sangat esensial, apalagi dalam konteks demokrasi. Kita kan tidak hanya membangun secara ekonomi, tetapi bagaimana kita mengkonsolidasikan demokrasi. Jadi saya kira ini PR besar ya, yang harus bisa kita sama-sama lakukan. Kalau KPK-nya tidak dipercaya masyarakat, polisinya tidak dipercaya masyarakat, bahkan dalam beberapa kasus terakhir kita lihat polisinya malah terlibat dalam organized crime juga gitu kan. Kita lihat di proses pengadilan, siapa yang harus melakukan ini gitu. Dan mungkin yang harus menyeimbangkan ya. Dan mungkin yang saya nggak tahu ada atau tidak ada pertanyaannya dalam surveinya Mas Jayadi dan teman-teman kali ini, itu sebetulnya bagaimana ruang publik ya. Misalnya ruang masyarakat sipil dan lain-lain. Kalau dalam beberapa survei sebelumnya saya lihat di beberapa lembaga lain itu ada misalnya kekhawatiran-kekhawatiran tentang ruang publik, ruang masyarakat sipil yang semakin menyempit dan lain-lain gitu ya. Jadi poin saya adalah legacy hukum dan kemasyarakatan itu juga sangat penting untuk dibangun oleh Pak Presiden Jokowi di masa-masa akhir jabatan periode keduanya. Yang kedua, dari sisi pemilihan legislatif, ini juga menarik. Kalau saya nggak salah, karena tadi banyak sekali slide-nya, itu sepertinya yang paling banyak menerima efek kotel itu, ekor jas, adalah Gerindra. Ya kan? Gerindra solid suaranya, dan di sisi yang lain, Pak Prabowo, kalau menurut saya tadi ada pertanyaan menggelitik dari Pak Bahlil, Pak Prabowo bisa menyalip Pak Ganjar ini apa karena soal karena sering ikut sama Pak Jokowi aja atau karena ada hal-hal lain gitu ya. Dan kalau kita lihat tadi sepertinya Pak Prabowo ini saya kira masa pendukungnya yang di tahun 2019 lalu ini sebetulnya penopangnya. Kalau dulu kan suaranya banyak juga, sekarang mungkin belum mencapai titik itu lagi Pak Bahlil waktu Pilpres yang dulu gitu. Jadi masih ada ruang nih dari 30% sekian, masih ada ruang sampai ke 40%-an kan. Dan saya lihat tadi disampaikan oleh Pak Jayadi,
baik mereka yang menyatakan tidak puas kepada presiden, kepada kinerja pemerintah sekarang, dan yang tidak puas itu kategori 2 itu relatif seimbang di kalangan pemilihnya Pak Prabowo gitu. Jadi artinya yang suka atau tidak suka dengan pemerintahan Pak Jokowi tetapi memilih Prabowo dulu, ya sekarang akan milih Pak Prabowo lagi gitu. Dan ini saya kira core-nya Pak Prabowo itu solid sekali. Dan saya kira ini tidak juga dimiliki oleh partai-partai lain gitu. Karena saya lihat misalnya kalau kita lihat koalisinya Pak Gerindra dengan PKB, yang banyak menerima kotelnya kan lebih banyak ke Gerindra. PKB-nya sendiri tadi diperlihatkan oleh Pak Jayadi relatif turun suaranya gitu. Dan mungkin bahkan dia nggak masuk ke 5 besar gitu. Dan ini saya kira teman-teman PKB yang bisa menjawab kenapa demikian gitu ya. Tetapi terlihat bahwa dari sisi kotel koalisi atau kebersamaan PKB dengan Gerindra ini mungkin belum membawa kotel. Karena apa? Karena pertanyaan ini penting. Saya kira semua partai harus menanyakan ini juga. Apakah pilihannya terhadap capres itu akan membawa efek pada perolehan suara mereka di pemilu legislatif? Dan tadi kita lihat beberapa partai seperti PAN, P3, dan lain-lain itu relatif sepertinya ada split ya masa pemilihnya dengan capres pilihan koalisinya gitu. Dan walaupun semakin relatif akan solid ini pencalonan capres, tetapi mungkin partai perlu mengingat juga bahwa mereka perlu untuk memenangkan atau menambah kursi, memperkuat kursi mereka di DPR. Dan fokus kita hari ini sangat terfokus pada pemilihan presiden. Padahal mungkin partai-partai ini juga punya agenda yang lain. Sejauh ini tentu saja karena Pak Jokowi masih sangat populer, sangat diapresiasi kinerjanya, tentu mungkin partai-partai ini juga masih playing safe ya. Dan saya kira nih Pak Jokowi ini hebat sekali gitu. Hingga hari ini walaupun sudah menjelang akhir masa jabatan periode kedua, Pak Jokowi ternyata masih sangat menjadi kingmaker gitu ya. Dan juga mungkin masih bisa mempengaruhi berbagai proses. Nah, yang ketiga, ini ada yang menarik. Tadi soal korupsi dan lain-lain. Ini menurut saya ini concern yang paling besar seharusnya, mudah-mudahan teman-teman media juga bisa menulis ini. Bagaimana split antara, dan kelihatan jelas ya, masyarakat yang mendukung pernyataan-pernyataan Pak Mahfud dengan DPR gitu. Dan padahal DPR mungkin fungsinya lebih diharapkan sebetulnya dalam hal proses check and balances gitu terhadap eksekutif. Tapi Pak Mahfud yang ternyata bisa memecahkan kebekuan ini terkait dengan isu-isu di Kementerian Keuangan. Tadi disebutkan 35% orang tahu hal-hal berita-berita terkait dengan aliran irregular ya kepada dalam hal Kementerian Keuangan. Dan di situ jangan-jangan kalau bukan Pak Mahfud yang mengutarakan, itu nggak banyak juga orang yang tahu gitu. Seperti kasusnya di situ tadi ada survei Pak Joni Plate yang tahu cuma 16%. Jadi ini bagaimana ya? Masyarakat kita ini tahu, jangan-jangan udah capek juga sama soal korupsi ini. Jadi mereka nggak peduli gitu. Tetapi karena ada Pak Mahfud yang bisa membawa sentimen masyarakat terhadap soal ini, maka isu ini bisa menjadi pembicaraan. Walaupun yang tahu cuma 35%, tapi dibandingkan dengan isu yang lain ini jauh lebih baik gitu. Dan ini saya kira soal lain juga ini. Bagaimana kita tetap, menurut saya agenda tentang penanganan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, orang seperti yang pejabat eselon 3 Kementerian Keuangan itu kan hanya eselon 3, tapi dengan powernya yang kecil aja dia bisa melakukan perbuatan seperti itu, ya kan? Dengan power yang kecil. Dan yang kemarin kita ramai bicarakan pengalaman orang-orang yang pulang dari luar negeri di bandara harus menghadapi sama juga kekuasaan kecil yang dimiliki sebagian petugas di bandara itu, mereka bisa exercise gitu. Bayangkan bagaimana situasinya bila orang punya power yang besar. Dan ini saya kira harus menjadi catatan bahwa soal-soal terkait
pemberantasan korupsi ini sangat penting dan angkanya sebetulnya agak mengecewakan ya. KPK-nya semakin relatif tidak dipercaya oleh masyarakat. Yang kelima, menurut saya ada yang menarik adalah bahwa kalau partai politik mengalami tren penurunan dan juga perubahan klasmen nih. Kalau dalam sepak bola ya, Pak Prabowo tiba-tiba meningkat pesat. Pak Ganjar mengalami penurunan yang cukup signifikan, Pak Prabowo naik menjadi nomor 1. Dan seperti sebetulnya secara tidak langsung dan langsung juga Pak Jayadi menyampaikan bahwa ini sebagian karena isu sepak bola. Saya kira ini adalah hal yang menarik karena berarti sebetulnya ada soal-soal terkait momentum, ada sensitivitas terhadap isu. Gitu. Ada sensitivitas terhadap isu, ya, waktu pemilu masih 10 bulan lagi, itu mungkin ini menjadi pelajaran buat semua capres. Bahwa momentum politik itu memang kadang-kadang bisa diciptakan, tetapi kadang-kadang datang dari luar gitu. Mungkin Pak Ganjar saya kira nggak Pak Ganjar surprise juga efek ini bahwa demikian besarnya. Tetapi kalau kita ingat juga dulu pemilu 2004, Pak SBY itu mulai dengan elektabilitas hanya 6% loh, ya kan? Pak Burhan pasti masih ingat nih, survei-survei tahun 2004, Pak SBY itu mulai dengan 6%. Gitu. Tetapi kalau ada momentum macam-macam ya, yang tiba-tiba aja, kayak misalnya pernyataan terkait Pak SBY gitu ya, itu tiba-tiba jadi terakumulasi gitu. Dan ini hal ini mungkin terjadi dalam konteks hari ini terkait sepak bola, tim sepak bola Israel ini. Walaupun sepertinya kali ini saya menduga mungkin temporer ya, karena saya lihat Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu berusaha selalu dekat dengan Pak Jokowi yang mereka tahu di approve oleh publik gitu ya. Tetapi persoalannya adalah nanti siapa yang bisa memanfaatkan momentum. Dan berdasarkan survei yang disampaikan Pak Jayadi dan LSI hari ini, ternyata semuanya masih sangat kompetitif. Baik di skenario 19 nama dan skenario 3 nama. Gitu. Jadi artinya ruang masih terbuka bagi semuanya untuk berubah, suaranya bertambah atau suaranya menurun. Gitu. Dan ini saya kira dia akan sensitif terhadap isu-isu ini semua. Dan mudah-mudahan isu-isu terkait dengan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, bisa menjadi agenda yang dikedepankan oleh para kandidat ini. Mungkin itu sedikit catatan saya, Mbak Caca, terhadap hasil surveinya LSI, Pak Jayadi, dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Philips Vermonte, ini banyak sekali highlight yang bagus ya, meskipun memang kita apresiasi persepsi masyarakat terkait Pak Jokowi tentang ekonomi baik, tapi ternyata highlight dari Mas Philips adalah bahwa tinggalkan legacy bukan soal pembangunan yang bagus atau ekonomi yang bagus, tapi legacy hukum dan juga pemberantasan korupsi ini penting. Nanti boleh juga nanti ditanggapi oleh Pak Jayadi atau mungkin kepada Pak Bahlil, tapi nanti ya. Juga mengenai kotel efeknya Gerindra, bahwa ternyata efeknya ini bukan ke Pak Prabowo ya, karena mesti kita kaji dulu Pak Prabowo apa karena nempel terus Pak Jokowi makin tinggi, atau juga karena Pak Ganjar yang diterpa isu Pildun makanya bisa menyalip, seperti apa. Tapi di highlight bahwa bisa jadi ini karena soal momentum yang tidak pas ketika lagi tinggi-tingginya nama Pak Ganjar, dia memberikan pernyataan tapi ternyata sedikit blunder dan efeknya pembatalan. Temporerkah ini? Nah, itu yang mungkin di-highlight juga oleh Mas Philips. Apakah ini temporer ataukah juga langgeng sampai 10 bulan mendatang? Langsung saja saya akan persilakan untuk narasumber saya berikutnya. Ini dari peneliti utama Indikator Politik Indonesia kepada Bapak Burhanuddin Muhtadi, PhD. Saya persilahkan. Terima kasih, Sis Caca. Sis and bro semua ya. Silakan, Mas. Terima kasih Mas Jayadi, ada Pak Menteri. Ya, selamat siang Pak Menteri. Kemudian Mas Uda Philip ya. Saya seperti Uda Philip itu agak kesulitan untuk merangkaikan topik yang sedemikian beragam dalam satu tarikan nafas ya. Tapi saya mencoba untuk mengaitkan topik-topik yang tadi disurvei oleh Mas Jayadi dalam satu kaitan yang mungkin bisa saling membantu menjelaskan satu sama lain. Nah, pertama begini.
Pertama, kuncinya adalah approval rating Presiden Jokowi. Dan ini punya efek dalam beberapa hal, terutama berkaitan dengan peta Pilpres 2024. Jadi approval rating Pak Jokowi dalam catatan LSI itu 76,8% di awal April 2023, dan dalam waktu 8 tahun terakhir, tadi saya cermati trennya, itu adalah perolehan paling tinggi menurut catatan LSI terhadap tingkat kepuasan publik atas kinerja Pak presiden. Burhan, Ya, Pak Burhan, artinya 76,8% ini ada tingkat kepuasan publik tertinggi sejak Bapak Presiden Jokowi jadi Ya. presiden. betul, betul. Itu yang paling penting itu. Nah, Itu kata-kata ya itu betul. penting itu. Maka kan LSI juga menyampaikan, misalnya dengan mengutip survei sebelumnya, di bulan Juni 2015 ketika approval Pak Jokowi 40% pun LSI mengabarkannya kan kepada publik ya. Jadi artinya ketika turun disampaikan kepada publik, dan ketika mencapai di kisaran 76,8% pun disampaikan. Nah, saya ingin mengatakan begini, apa sih makna approval rating yang tinggi ini? Nah, pertama sebelum soal approval rating yang tinggi tadi, kebetulan Political Intelligence Morning Consult, itu salah satu lembaga konsultan terkemuka di Amerika Serikat, merilis survei-survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemimpin di negara-negara demokrasi. Itu ada puluhan itu yang diriset ya, dari Amerika Utara, dari Amerika Latin, dari Eropa, dari Asia. Nah, yang paling tinggi itu Narendra Modi, 78% di bulan Maret ya, 2023. Nah, Indonesia sayangnya tidak masuk dalam radar survei Political Intelligence, tetapi kalau kita masukkan angka 76,8% ini, itu kurang lebih Pak Jokowi ada di peringkat kedua. Ya, karena pemimpin negara-negara lain itu umumnya kecil, apalagi negara-negara barat, itu kan publiknya sangat ganas ya dalam menilai tingkat approval rating pemimpinnya. Nah, maknanya ini ternyata sangat berkaitan dengan peta Pilpres 2024. Nah, apa kesimpulannya? Kebetulan di Maret 2023 kemarin kami merilis peta Pilpres, dan kami bikin analisis korelasi berdasarkan data besar yang kami miliki dari indikator politik Indonesia. Itu ada temuan menarik ya. Pertama, berdasarkan big data yang kita punya, jadi ada puluhan ribu tuh data yang kita survei selama 2 tahun terakhir. Ternyata mereka yang memilih Pak Jokowi ya mungkin agak mirip juga dengan data LSI, itu sebagian besar sudah tidak dimonopoli oleh Ganjar Pranowo lagi gitu. Jadi ada, ini sebelum insiden Pildun ya, sebelum insiden Piala Dunia. Jadi ada tendensi kenaikan elektabilitas Pak Prabowo di 2 atau 3 bulan terakhir itu bukan berasal dari basis pendukungnya sendiri di 2019, tetapi berasal dari basis pendukung Pak Jokowi. Jadi dari data yang kita kumpulkan, ya ada puluhan ribu itu data survei tatap muka, ya, itu kita temukan pola di mana ya, mereka yang memilih Pak Jokowi 2019 itu sebagian sudah mulai mengalir ke Pak Prabowo. Nah, pertanyaannya kapan itu? Nah, karena ini data panjang, kita tracking ternyata per November 2022. Jadi ketika November 2022 Pak Jokowi secara terbuka mendukung Pak Prabowo, saya catat ada 5 kali Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, ya, dalam bahasa yang istilah ahli komunikasi disebut istilah low context. Ya. Karena bahasa Pak Jokowi ketika mendukung Pak Prabowo itu pakai bahasa straightforward. Misalnya dia menyebut Pak Prabowo penerus saya 2024. 2024 jatah Pak Prabowo. Itu agak beda misalnya kalau Pak Jokowi mendukung Ganjar.
kalau Pak Jokowi mendukung Ganjar, meskipun dilakukan juga dalam beberapa kasus sebelumnya, tetapi bahasa yang dipakai itu high context. Misalnya Pak Jokowi menyebut, pilihlah orang yang rambutnya putih. Itu nggak semua orang paham tuh kalau itu Ganjar. Atau ketika acara Pak Jokowi dan Pak Bahlil di Jawa Tengah, di Batang, Pak Jokowi mengajak Pak Ganjar masuk ke mobilnya. Itu kan bahasa dukungan yang menurut saya terlalu high context. Nggak semua orang paham. Nah, mungkin pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa Pak Jokowi kalau mendukung Ganjar tidak seterbuka kalau mendukung Prabowo. Nah, ini ada kaitannya dengan rivalitas antar kingmaker. Gitu. Karena Ganjar produk atau mereknya itu PD Perjuangan. Tunggu. Rivalitas antara apa itu? Rivalitas antara kingmaker. Jadi gini Pak Bahlil. Berarti ini kingmaker yang jadi sukses dong, bukan kandidat kalau begitu. Nah, kingmaker kan orang yang membuat king, Pak. Jadi, jadi kingmaker, jadi bukan ini 2024 ini bukan hanya pertarungan antar capres, tapi juga pertarungan antar kingmaker. Menurut saya ya. Jadi kingmaker yang pertama namanya Surya Paloh, dia udah punya mainan sendiri, namanya Koalisi Perubahan. Nah, ada dua kingmaker yang sekarang muncul, satu namanya Ibu Mega, satunya lagi adalah Pak Jokowi. Nah, Ganjar bagaimanapun adalah kader PD Perjuangan. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi mengendorse Ganjar secara terbuka, itu ada perasaan tidak enak dengan Ibu Mega. Apalagi Ibu Mega dalam beberapa kejadian sudah memperingatkan Pak Jokowi supaya jangan cawe-cawe urusan capres PDIP. Ingat ya, dalam hari ulang tahun PDIP ke-50, Ibu Mega mengatakan urusan capres itu urusan saya. Hak prerogatif saya, udah ada di kantong saya. Dan karenanya Pak Jokowi tentu ada semacam perasaan segan ya untuk mengendorse Pak Ganjar secara terbuka. Dan karena keseganan itu, belakangan Pak Jokowi tidak memiliki persoalan psikologis apapun untuk mendukung Pak Prabowo. Dan itu pula yang menyebabkan Pak Prabowo mendapatkan durian runtuh. Gitu. Jadi data saya menunjukkan di antara basis pemilih Pak Prabowo, ya, itu sebagian basis Islamis ideologisnya udah pindah ke Anies. Bahkan sebelum Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo. Jadi data kami menemukan pola di mana sekarang yang masih memilih Pak Prabowo itu core voternya adalah sekitar 35%. Ya, 35%. Memang cukup besar, tetapi sebagian besar sudah pindah ke Anies Baswedan. Nah, core voter ini karakteristiknya adalah pemilih yang menginginkan pemimpin yang kuat, yang punya latar belakang militer, tetapi non-Islamis. Karena kalau yang Islamis, basis Pak Prabowo sudah pindah ke Pak Anies. Nah, pertanyaannya adalah, di mana sumber kenaikan suara Pak Prabowo? Karena nggak cukup untuk rebound di bulan Februari atau Maret 2023 kalau hanya mengandalkan basisnya sendiri yang sebagian besar sudah pindah ke Anies. Nah, jawabannya adalah dari basis pendukung Pak Jokowi sendiri yang mulai beralih ke Pak Prabowo. Dan peralihan itu sebelum ada insiden Pildun. Nah, coba saya kaitkan ke sini ya. Ke salib menyalibnya ini ya, siapa namanya, Pak Prabowo ya kan, di survei terakhir LSI ini kan udah mulai nyalip nih. Pertanyaannya dari mana gitu ya sumber kenaikan Pak Prabowo selain dari basis pemilih Pak Jokowi. Nah, saya menduga dengan keras itu dari basis pendukung atau penggemar sepak bola. Jumlahnya nggak main-main Pak Menteri ya. Survei indikator bulan Maret pertengahan itu jumlahnya 63,5% mereka yang menyukai sepak bola. Data Ipsos hampir 70%. Jadi mereka ini pada dasarnya itu non ideologis. Ya. Nah, mereka ini kalau melihat dari data Mas Jayadi itu kecewa betul dengan kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah. Jadi 62% tahu Indonesia menjadi tuan rumah. Sebagian besar mereka juga tahu bahwa Israel sudah lolos kualifikasi dan 70-an% kecewa atas pembatalan ini. Nah, pertanyaannya siapa yang dipersalahkan atas pembatalan atau kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah? Nah,
dari data yang ditampilkan tadi, sepertinya scapegoat atau kambing hitam dari penggemar bola yang merasa kecewa atas kegagalan tersebut, itu dialamatkan ke PDI Perjuangan dan Ganjar. Jadi mereka tidak menyalahkan Pak Jokowi atau pemerintahan atau Erik. Buktinya kan 80,6% publik yang tahu Indonesia sebagai tuan rumah menganggap Erik sudah maksimal sebagai ketua PSSI supaya Piala Dunia tetap diberlakukan. Dan ada indikasi suara penurunan hampir 8% dari Ganjar. Jadi sepertinya scapegoating itu yang menerima scapegoating itu adalah Ganjar. Jadi ada dua di sini yang menurut saya penting buat Mas Ganjar untuk mengantisipasinya. Satu adalah basis pendukung Pak Jokowi sekarang tidak lagi didominasi oleh Mas Ganjar. Ini bisa jadi kabar buruk, ya. Karena bagaimanapun ini awal kekuatan dari Ganjar Pranowo, itu eksklusif mendapatkan dukungan dari Jokowi Lane, ya. Tapi sekarang eksklusivitas itu udah harus dibagi dengan Pak Prabowo. Sementara Pak Prabowo masih mendapatkan kurang lebih 35% dari basis lamanya. Nah, ini yang membuat Pak Prabowo sekarang dapat momentum. Basis lamanya dia bisa pertahankan, kurang lebih 35%, plus dapat pendukung baru. Nah, berikutnya adalah dari penggemar sepak bola yang kecewa. Nah, ini ya. Nah, apalagi ini ya, sebagai bahan untuk diskusi, survei saya bulan Maret itu ada pertanyaan, ya, mereka keberatan tidak keberatan, persis kayak temuannya Mas Jayadi. Cuma saat itu temuan saya itu 53-59%. Mas Jayadi di survei LSI lebih tinggi lagi karena surveinya lebih mutakhir, ya. Yang kecewa 72%. Artinya, ya, kecewa karena pembatalan. Artinya pada dasarnya masyarakat kita tidak mempersoalkan kehadiran Israel. Dan kalau saya breakdown siapa yang tidak mempersoalkan berdasarkan survei indikator, itu sebagian besar pendukung Ganjar sendiri. Jadi pemilih Ganjar maupun pemilih PDIP di 2019, untuk pemilih PDIP kita punya pertanyaan, ya, 2019 milih apa? Kalau mereka memilih PDIP, sebagian besar tidak mempersoalkan Israel. Tapi kalau mereka memilih PKS, PAN, dan P3, sebagian besar mempersoalkan kenapa Israel harus datang. Nah, kalau ditanya pilihan capres hari ini, pemilih Anies Baswedan sebagian besar menolak kehadiran Israel. Pemilih Ganjar sebagian besar mendukung. Nah, inilah yang saya sebut ada misrepresentasi. Ada gap antara aspirasi PDIP dan Ganjar Pranowo dengan basis masanya. Nah, jadi basis masa kedua entitas ini pada dasarnya nggak ada problem sama Israel. Tetapi elitnya mempersoalkan. Nah, lain dengan Anies. Basis Aniesnya sendiri sudah mempersoalkan kehadiran Israel. Nah, karenanya ketika basis PDIP dan Ganjar tidak mempersoalkan kehadiran Israel di Piala Dunia, tetapi Mas Ganjar dan PDIP mempersoalkan, maka ada potensi kekecewaan di situ. Nah, pertanyaannya, kekecewaan dari kelompok ini lari kemana? Nah, data Mas Jayadi mengkonfirmasi spekulasi yang sebelumnya berkembang, larinya itu sulit ke Anies Baswedan. Kenapa sulit ke Anies Baswedan? Karena mereka yang kecewa ini pada umumnya adalah basis pendukung Pak Jokowi, basis pendukung PDIP. Jadi kalau lari, pasti larinya bukan ke capres yang dianggap sebagai antitesis Pak Jokowi. Larinya ke capres yang satu lane. Meskipun lagi-lagi data Mas Jayadi menarik nih. Ternyata yang lari cuma 3%. Kan Mas Ganjar 8% ya, defisitnya ya. 3% aja yang lari ke Pak Prabowo. Sebagian besar itu undecided atau jangan-jangan golput. Jadi ada potensi mereka pendukung Pak Jokowi yang mengalami disilusi karena statement Ganjar atau PDIP itu tidak serta-merta dimaksimalkan atau dimanfaatkan oleh Prabowo. Karena mungkin ada masalah sebelumnya gitu ya yang membuat mereka harus berpikir untuk memilih Pak Prabowo. Tapi setidaknya Pak Prabowo mendapatkan 3% dari 8% penurunan suara Ganjar. Saya kira itu dari saya, gitu ya. Satu lagi yang menurut saya konsisten, temuan saya maupun Mas Jayadi, ya, ini jadi sulit buat Anies Baswedan, ya. Karena Mas Anies dari awal terlalu menarasikan sebagai figur antitesis
mungkin bukan Mas Anies sendiri ya, tetapi ada orang sekitarnya, maka ketika ada 76,8% masyarakat yang puas, sulit buat kubu Mas Anies jualan narasi perubahan. Mau berubah gimana 76,8% puas? Ya. Nah ini menurut saya agak kesulitan. Padahal nih ya, kalau dilihat dari sisi rekam jejak, Mas Anies itu lebih dekat loh dengan Pak Jokowi ketimbang Pak Prabowo ya. Jangan lupa 2014 itu Mas Anies itu jubirnya Pak Jokowi. Kemudian di periode pertama Mas Anies itu menterinya Pak Jokowi. Tetapi inilah opini publik sejak 2017 Pilkada DKI Jakarta, dan pada saat Mas Anies jadi gubernur DKI Jakarta, beliau memframe seolah-olah menjadi figur alternatif istana, ya, dan itu kemudian terpatri sampai sekarang. Dan ketika approval rating Presiden Jokowi tinggi, maka Mas Anies tidak mendapatkan insentifnya. Waktu bulan November 2022 pertama kali Anies Baswedan menyalip Pak Prabowo di peringkat kedua, pada saat itu survei indikator menemukan approval rating Pak Jokowi turun 72% ke 66%. Baru Mas Anies punya momentum, itu pun masih dapat angka 66%. Jadi poin saya adalah melihat konstelasi sekarang, itu sulit buat Mas Anies mendapatkan insentif elektoral sepanjang approval rating Pak Jokowi di atas 70%. Tetapi juga menjadi berat buat Mas Ganjar kalau hanya mengandalkan dari segmen pendukung Pak Jokowi saja. Karena basis pendukung Pak Jokowi sekarang sudah harus dibagi rata dengan Prabowo Subianto. Nah, apakah perkembangan ini temporer atau permanen? Ya kita tanyakan nanti pada Mas Jayadi di rilis-rilis mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Burhan. Wah, ini menarik sekali ya, bahkan dianalisis secara rinci mengenai apa sumber suara dari Pak Prabowo seperti apa, bahkan juga Anies seperti apa, dan kalaupun berkurang dari Ganjar itu karena apa. Apa yang dikatakan oleh Mas Burhan ini menarik ya, bahwa masih masih ajak basis pemilih dari Pak Prabowo, tapi memang dilalah dengan posisi yang sekarang yang Islamis ke Pak Anies. Tapi juga ada sumber dari para pemilih Jokowi dulu, ini juga akan beralih ke Prabowo, tapi juga harus berbagi dengan Pak Ganjar. Tapi Pak Ganjar masih agak terbelenggu nih dengan isu Piala Dunia, ini juga menarik. Karena kita sudah jam 4, langsung saja kita masuk ke sesi diskusi. Banyak sekali pertanyaan sudah masuk, tapi izin sebelum ke Pak Jayadi, kita mungkin klasifikasi ya pertanyaannya ya. Ini kita mendahulukan pertanyaan soal ekonomi dulu ya, karena nanti akan lebih banyak di bawah itu soal politik. Nah, saya ingin pertama kali ke Pak Bahlil terlebih dahulu. Banyak sih pertanyaan dari Mas Fatah Sidik dari Alinea, tapi terkhusus untuk Pak Bahlil adalah sebenarnya approval rating terhadap Pak Presiden ini kan naik ya, bahkan juga Bapak mengatakan ini tertinggi dari era kepemimpinan Pak Presiden. Apakah ini juga karena dipengaruhi oleh harga pangan yang relatif stabil, ini kerja dari Mendak yang baik, Pak Jokowi juga sering operasi pasar juga, dan juga ini saya nggak tahu ya, Pak Bahlil mau akan menjawab atau tidak ya. Kalau mungkin pribadinya Pak Bahlil ini setuju nggak sih kalau Pak Jokowi ini memberikan restu untuk koalisi kepada Pak Zulhas, Pak Mendak ini, karena Pak Mendak ini cukup baik ini mengelola masalah harga-harga yang dilakukan akhir-akhir ini. Seperti apa? Boleh dijawab. Waduh, Caca, ini pertanyaan Caca ini ngeri-ngeri sedap juga nih judulnya. Wah, ini bisa kalau saya jawab itu Bang Zul langsung suara PAN naik lagi tuh, Caca. Silakan Pak. Yang pertama, saya mengatakan bahwa kinerja pemerintahan khususnya di bidang ekonomi itu bahwa Presiden Jokowi itu langsung mengikuti day to day, Caca. Jadi bahwa Presiden Jokowi dalam arahannya tidak hanya pada konteks kebijakan dalam rapat, tapi juga mengecek evaluasi kinerja masing-masing menterinya. Satu. Yang kedua, bahwa Presiden Jokowi itu bukan tipe presiden yang asal Bapak senang, hanya kita kasih laporan terus beliau senang. Enggak, dia cek di lapangan, Caca. Contoh menyangkut harga pangan, contoh kami dari investasi, dia ngecek sendiri, lihat industri di lapangan jalan enggak.
Jadi kami ini menteri-menteri ini nggak bisa kasih jawaban asal-asalan, Caca. Apa yang saya mau sampaikan, menurut saya 76,8% itu merupakan angka yang berbanding lurus dengan cara Bapak Presiden Jokowi memimpin tim ekonomi. Ngecek dia. Kalau ada masalah di lapangan langsung dibuat solusi. Contoh kemarin saya di Sulawesi Selatan. Saya dampingi Bapak Presiden mengecek panen raya. Di sana kan menghasilkan 2 juta ton beras di Sulawesi. Tapi ternyata cadangan di sana itu tinggal 25.000 ton. Kenapa? Karena wilayah-wilayah lain itu mengambil dari Sulawesi Selatan. Seperti di Kalimantan, di mana-mana. Dia langsung memutuskan rapat di situ. Rapat dengan Kepala Bulog, rapat dengan Mentan, rapat dengan kami, langsung memutuskan. Agar harga tidak terjadi kenaikan. Kemudian bawang, telur, semuanya langsung diputus di lapangan. Memang ini model kepemimpinan presiden yang di luar kelaziman. Langsung rapatnya di lapangan, putus, langsung jalan gitu. Dan ini memang gaya Bapak Presiden Jokowi. Nah, jadi di samping memang harganya dijaga, di samping itu memang Bapak Presiden Jokowi betul-betul fokus. Yang kedua, Caca, ini kerja tim. Bapak Presiden Jokowi selalu mengatakan bahwa ini kerja tim. Kalau approval ratingnya turun, itu juga tim yang kerjanya nggak maksimal. Kalau approval ratingnya naik, itu juga karena tim. Tapi sudah tentu di bawah komando Bapak Presiden Jokowi. Nah, terkait dengan Bang Zulhas, apakah kemudian Bang Zulhas ini bagaimana? Bagus nggak ini? Menurut saya sih teruji. Harga minyak goreng waktu Bang Zulhas, Bang Lutfi digantikan. Bang Lutfi ini kan abang saya, sama-sama di HIPMI. Dia digantikan, salah satu persoalannya kan harga minyak goreng nggak bisa dikendalikan. Bang Zulhas masuk, harga minyak goreng terkendalikan, sekalipun harga global menurun ya. Tapi memang Bang Zulkifli Hasan ini kan mantan pedagang kelontong juga, jadi ngerti. Dia biasa main di pasar becek, bukan di pasar saham. Jadi ngerti dia. Nah, kemampuan leadershipnya juga bagus. Tapi kalau Caca bilang apakah pantas dan layak untuk Bang Zulhas memimpin tim koalisi, saya belum jadi ketua umum partai, jadi saya nggak bisa menjawab itu. Itu domain ketua umum partai. Tapi kalau ditanya punya kapasitas nggak, saya pikir Bang Zulkifli punya kemampuan itu. Dan Bapak Presiden Jokowi, saya pikir sangat percaya kepada Bang Zulkifli karena beliau melaporkan secara langsung. Itu Caca kalau menyangkut dengan Bang Zul ya. Dan saya pikir tidak bisa dipungkiri, saya mengaitkan sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Bang Burhan tadi. Tidak bisa dipungkiri bahwa kenaikan survei yang dialami oleh Pak Prabowo maupun oleh Pak Ganjar itu sedikit banyaknya berpengaruh karena ada dukungan lah Bapak Presiden Jokowi. Apakah dukungan langsung atau tidak langsung kan itu tergantung gaya Bapak Presiden. Tapi mungkin akhir-akhir ini karena Pak Prabowo yang sudah mendeklir untuk maju, maka langsung dinyatakan jadi capres. Tapi kalau besok Pak Ganjar juga sudah deklir, katakanlah contoh ada gabungan partai politik atau katakanlah PDIP, contoh mendeklir dia, mungkin surveinya naik lagi. Itu. Jadi saya pikir ini masih dinamis lah. Nah, tapi kalau salah manage bisa bahaya juga nih Pak Burhan. Pengalaman saya waktu jadi Direktur Pemenangan Pemuda di tahun 2019 untuk TKN. Caca, pemilu 2024 kalau jadi 2024 itu jumlah pemilihnya itu 17 tahun sampai 50 tahun, itu 60%. Artinya siapa yang akan memenangkan pertarungan itu tergantung dari suara 17 tahun sampai 50 tahun. Dulu saya refleksi di sejarah tahun 2019, pemilih 17 sampai 42 tahun itu 51%. Maka waktu itu Pak Presiden Jokowi menargetkan kepada saya adalah bagaimana mencari suara anak muda sebanyak-banyaknya untuk milih Pak Presiden Jokowi dan Pak Kiai Maruf Amin. Karena antitesa dari waktu itu Sandi kan anak muda gitu. Jadi kerjaan saya bagaimana untuk turun terus itu. Nah, alhamdulillah kita suaranya menang
6-8% dari anak muda. Nah, sekarang bukan lagi 41, bukan 51 tapi 60%. Maka menurut saya, siapa yang bisa mengambil hati anak muda usia 17 sampai 50 tahun, maka peluang dia untuk menangkan pertarungan di Pilpres itu semakin tinggi. Jadi sekarang masih saya melihatnya belum ada yang single majority lah, masih apa ya, imbang-imbang semua lah, 30% kotor. Itu pun kalau Pilpres jadi ya 2024 lah, jadi ya 2024. Wah, ini gawat ini pernyataan. Doa 2024 agar tidak ada apa-apa, karena pengadilan kan ngomongnya begitu. Kita ngeri-ngeri sedap juga, bukan kata saya nih. Kalau saya konsisten, apa perintah undang-undang, apa perintah Pak Jokowi, kita siap pemilu 2024, kita harus wujudkan itu dengan damai. Cuma pengadilan ini kan pusing kita. Itu kita, makasih. Ngeri kali diskusi sore ini, udah mau buka puasa kita jadi galau. Ini suara PAN naik nggak nih, Bang Menteri? Saya pikir suara PAN berpotensi naik betul ya, karena dalam berbagai survei kan PAN itu 2019 tidak ada survei PAN yang bilang di atas 2%, selalu di bawah 2%. Tapi hasilnya kan selalu lewat PT, kursinya beda-beda tipis sama PKS. Dan apalagi setelah didukung sama Pak Menteri nih ya. Apalagi PAN sekarang menterinya, ketua umumnya mampu menstabilkan harga-harga pangan. Oke. Jadi paten betul ini Bang Zulkifli Hasan ini kan gitu. Saya yakin suara PAN naik lagi, apalagi akhir-akhir ini dengan Bapak Presiden Jokowi komunikasinya bagus. Jadi potensi untuk suara PAN lebih baik itu akan insya Allah terwujud. Begitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Menteri. Ini luar biasa ya. Saya sih nggak mau menggarisbawahi mengenai kalau jadi, bahaya juga kalau itu dari saya. Tapi intinya begini. Ya, Pak. Itu kata pengadilan loh, Caca. Iya betul loh, Pak. Kan kata pengadilan gitu loh, bingung saya. Memang, tapi deg-degan juga kita nunggu kata pengadilan ya. Pusing saya. Pusing. Oke, ini banyak sekali dari Mas Fatta pertanyaannya ya. Mungkin saya nggak akan bisa minta jawab semua karena nanti saya juga ingin adil, juga nanti minta jawaban juga dari Bang Burhan, dari Mas Philip. Saya ke Mas Jayadi dulu deh untuk menanggapi. Karena survei dari LSI hari ini pasti juga nanti akan jadi makanan rekan-rekan media membaca yang saat ini begitu dipertanyakan koalisi besar. Kalau tadi mengenai simulasi capres 3 nama, 19 nama, bahkan juga tidak ada yang lebih dari 30% mendapat. Sekarang kan lagi penjajakan koalisi besar. Tapi ini pertanyaan spesifik dari Mas Fatta mengenai kenapa sih Pak Mendak ini dapat angin segar ini seakan-akan punya arah untuk merapat ke Pak Prabowo. Boleh dijawab, Mas Jayadi. Oke, makasih. Ini soal koalisi besar ya. Koalisi besar itu kan gabungan antara KIB sama KIR ya, KIR. Yang mimpin belum ditunjuk secara resmi kan, siapa pemimpin koalisinya secara formal. Tapi sebetulnya secara politik saya mau mengatakan bahwa koalisi besar itu pemimpinnya ya Pak Jokowi kan, walaupun presiden secara formal tidak punya peran pencalonan gitu. Jadi, nah begini, ini saya baca juga di chat itu ya, Caca, saya kaitkan dengan pertanyaan dari Mas Iqbal tuh, itu kan ada kaitannya. Jadi begini, banyak capres cawapres itu biasanya menjadi pemersatu koalisi kan. Tetapi dalam posisi Pilpres 2024 ini bisa jadi justru perebutan untuk menjadi capres, terutama menjadi cawapres, itu menjadi faktor yang mengakibatkan koalisi itu bisa tidak mulus, bisa tidak solid gitu. Karena itu partai-partai memerlukan apa yang disebut dengan deal maker atau deadlock breaker. Jadi kalau misalnya ada jalan buntu di partai-partai dalam koalisi, maka diperlukan orang atau pihak yang bisa memecahkan kebuntuan itu.
Nah, itulah kalau sekarang ini, kalau misalnya KIB, KIR itu memang jadi nanti, maka keuntungan KIB dan KIR itu punya deal maker. Jadi partai-partai itu kemungkinan akan, kalau mereka misalnya, katakanlah tanda kutip, tidak punya kesepakatan soal siapa yang menjadi cawapres atau siapa yang menjadi capres, maka ada yang bisa bikin dealnya itu, yaitu Pak Jokowi. Jadi KIB, KIR itu sekarang punya kekuatan atau keuntungan untuk bisa tetap solid. Kenapa? Kalau mereka ada masalah, ada pihak yang bisa mereka ikuti sama-sama, yaitu Presiden Jokowi. Jadi di situ wacana koalisi besar itu menjadi menarik gitu. Nah, bagaimana dengan pertanyaan spesifik kepada Mendak Pak Zulhas ya. Pertama soal kalau kita lihat di data LSI yang disampaikan hari ini, approval rating Pak Jokowi itu juga terkait dengan dua hal utama, yaitu penegakan hukum, evaluasi masyarakat terhadap penegakan hukum, dan evaluasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, ya kan? Nah, evaluasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi itu adalah evaluasi masyarakat secara agregat gitu. Apa yang menyumbang kepada evaluasi masyarakat kepada ekonomi yang pada April 2023 ini stabil-stabil saja, seperti kata Bang Bahlil tadi, meskipun tidak mengalami peningkatan yang terlalu signifikan, tapi dia stabil gitu. Nah, yang menyumbang kepada kestabilan ekonomi menurut persepsi masyarakat itu antara lain terutama adalah harga barang-barang kebutuhan pokok gitu. Karena selama ini kalau kita lihat data-data berbagai survei, masalah pokok atau masalah utama yang masih sering kali dikeluhkan oleh masyarakat itu selalu soal yang pertama adalah soal harga barang-barang kebutuhan pokok. Kalau harga barang-barang kebutuhan pokok itu bisa distabilkan, dan kita tahu salah satu yang bisa menstabilkan, salah satu yang punya tugas menstabilkan harga barang-barang kebutuhan pokok itu adalah Kementerian Perdagangan, maka disitulah kontribusi dari Pak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Itu secara teknokratis. Pertanyaannya, siapa yang memperoleh berkah elektoral kalau kondisi ekonomi itu baik atau stabil? Jawaban yang pertama yang memperoleh berkah elektoral adalah Presiden. Atau memperoleh kredit poinnya adalah Presiden. Kenapa tidak ke Menteri Perdagangan secara spesifik gitu? Nah, itu nanti disitulah tugas dari timnya Menteri Perdagangan untuk menyatakan kepada masyarakat bahwa stabilitas ekonomi itu antara lain bagian dari upaya Kementerian Perdagangan gitu. Satu. Yang kedua, terkait pertanyaan Mas Fatah tadi, Pak Zulhas itu untuk memperoleh berkah elektoral lebih jauh terutama untuk PAN itu harus dipercaya oleh masyarakat sebagai yang di-endorse juga oleh Pak Jokowi. Seperti halnya Pak Prabowo yang memperoleh endorsement lalu memperoleh dampak elektoral. Nah, pertemuan kemarin, kalau mau pinjam istilahnya Mas Burhan, bahwa yang menonjolkan pertemuan yang 5 partai kemarin itu di tempat Pak Zulhas gitu. Nah, kalau misalnya pertemuan di tempat Pak Zulhas itu dianggap sebagai salah satu gestur dukungan Presiden kepada Pak Zulhas, maka itu gestur dukungan yang terlalu istilahnya Mas Burhan, high context ya, low context? High context, Mas. High context susah itu untuk diinterpretasikan langsung. Jadi posisi maka ya bagaimana caranya tuh supaya endorsement Pak Jokowi juga diperoleh di situ. Itu kalau secara umum menjawab pertanyaan dari Mas Fatah itu ya. Nah, saya ingin satu lagi Caca ya. Waktunya kan mepet nih. Sekalian menanggapi juga. Saya setuju ya dengan Mas Burhan tadi bahwa sebetulnya kita sudah mendeteksi ada gejala penurunan dukungan terhadap Pak Ganjar Pranowo itu. Kalau di survei LSI itu sejak Januari terlihatnya. Jadi survei LSI Januari itu dukungan terhadap Ganjar kan 36 hampir 37%.
Di Februari itu turun menjadi 34, sekian atau 35 gitu. Jadi meskipun dia angka absolutnya itu tidak signifikan secara statistik, tapi kan ada kecenderungan. Nah, rupanya itu makin menurun sekarang gitu. Saya sejak awal memang menduga bahwa itu the power of endorsement dari Presiden Jokowi kepada Prabowo. Jadi tadi persis seperti yang dikatakan oleh Mas Burhan, karena ada endorsement Pak Jokowi, maka sebagian pemilih Jokowi kemudian mulai menoleh kepada Pak Prabowo, tidak lagi semata-mata kepada Pak Ganjar. Maka mulai turun. Lalu dilanjutkan dengan kekecewaan terhadap peristiwa Piala Dunia. Ya, maka klop itu. Tapi belum selesai, baru sedikit dapatnya Pak Prabowo. Jadi penurunan Pak Ganjar itu sebetulnya sudah mulai terlihat sejak Pak Jokowi secara lebih tegas memberikan endorsement kepada Pak Prabowo. Tapi saya to be fair kepada Pak Prabowo, saya ingin menyatakan bahwa Prabowo juga terlihat menurut saya, ini di luar data survei, terlihat mulai mengubah cara bersosialisasinya. Kita tahu selama ini kan kekuatan utama Pak Prabowo itu dipersepsi sebagai orang yang tegas berwibawa. Padahal pilihan masyarakat itu paling banyak itu alasannya karena merakyat kan gitu. Nah, saya mulai melihat misalnya di tim kampanye Prabowo itu ada gerakan-gerakan yang sudah memproyeksikan Prabowo sebagai orang yang dekat dengan rakyat dan seterusnya itu. Misalnya selama bulan puasa ada posting soal Pak Prabowo berbuka puasa dengan nasi bungkus, pakai tempe dan sebagainya. Itu sebagai contoh kecil aja. Jadi kelihatannya mulai ada perubahan gaya bersosialisasi dari Prabowo yang lebih mengikuti cara-cara yang sesuai dengan endorsement dari Jokowi. Jadi dua itu di satu sisi endorsement Pak Jokowi, di sisi lain perubahan gaya bersosialisasi. Plus kemudian persoalan Piala Dunia yang sekarang itu bisa menjelaskan mengapa sebagian dari pemilih Pak Jokowi itu mulai berpindah kepada Pak Prabowo. Itu barangkali. Nah, terakhir soal soal hukum. Soal hukum itu secara umum memang tingkat kepercayaan masyarakat kan stabil-stabil saja. Meskipun seperti kata Uda Philip tadi sebetulnya ada banyak masalah hukum yang yang kita hadapi, dan itu tercermin dari sebetulnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum secara umum stabil, sedikit mengalami peningkatan untuk misalnya polisi, tapi tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum untuk soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, khusus untuk KPK dan kepolisian sebetulnya walaupun tidak signifikan cenderung mengalami penurunan, gitu. Jadi memang ada masalah di sisi itu. Di satu sisi ada kekurang percayaan terhadap masalah penegakan hukum oleh lembaga-lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga penegak hukum, tapi di sisi lain tingkat kepercayaan secara umum meningkat. Nah, tentu kan itu perlu dijawab. Spekulasinya kemungkinan adalah karena satu, ada Pak Mahfud yang seperti kata Uda Philip tadi. Ada Pak Mahfud yang menjadi yang maju ke depan menyelamatkan citra penegakan hukum pemerintah dan pemberantasan korupsi. Di sisi lain, mungkin karena pola-pola penanganan terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi yang menarik perhatian publik seperti kasus Sambo, kasus Teddy Minahasa, dan beberapa kasus lain itu terlihat keseriusannya oleh publik begitu. Demikian, Mbak Caca. Baik, terima kasih Mas Jayadi. Ini di tengah waktu kita yang cukup singkat, karena kita seharusnya selesai di 16:30, tapi nggak apa-apa, molor-molor dikit. Sekarang saya minta ditanggapi dulu, mungkin ke Mas Philips terlebih dahulu ya. Saya sampai bingung mau menanggapi apa ya, tapi bolehlah kalau ingin memberikan tanggapan tentang soal hukum, karena dipertanyakan kenapa sekarang secara survei itu cukup baik kepercayaan padahal banyak kasus hukum ya, meskipun sudah selesai juga. Bahkan juga tolong dibaca dong soal perpolitikan saat ini, statement dari
Mas Jayadi menarik. Ada capres pemersatu koalisi, tapi ada capres juga yang bikin bingung koalisi karena dua-duanya, karena semua ketum parpol ini pengen posisi capres juga. Ini seperti apa? Ya, pertama soal hukum ya. Memang karena tingkat kepercayaan kepada Pak Jokowi itu tinggi dan juga tingkat kepercayaan terhadap kinerja umum Pak Jokowi di bidang hukum itu memang tinggi. Tetapi dalam konteks institusi kan kita maunya kalau misalnya Pak Jokowi bukan presiden lagi, kepercayaan masyarakat itu terhadap lembaga-lembaga penegak hukum itu akan menjadi modal untuk penegakan hukum yang tetap konsisten dan serius. Dan ternyata dalam hal kepercayaan terhadap masing-masing institusi itu relatif mengalami penurunan gitu. Terutama di KPK dan juga kejaksaan. Nah, ini yang menurut saya catatan penting karena pembangunan institusi itu penting. Kalau presiden itu individual gitu. Sementara kita ini bicara tetap harus dalam konteks pembangunan lembaga. Yang kedua tentang suaranya Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo itu tahun 2019 suaranya 44,5%. Tahun 2014 malah 46% gitu. Jadi sepertinya saya masih merasa bahwa yang sedang dilakukan Pak Prabowo ini sebetulnya lebih pada mengembalikan suara yang waktu itu dia peroleh gitu. Kalau sekarang baru naik menuju 30, ruangnya masih panjang untuk ke 44 itu gitu. Bahwa ada sebab-sebabnya, kemudian orang mungkin waktu itu Pak Prabowo kan dengan Pak Jokowi itu sedemikian rupa persaingannya sangat kompetitif gitu sehingga terbawa pada pemilihnya waktu 2019 ataupun 2014 ketika Pak Prabowo masuk menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, masih ada yang kecewa dengan itu. Nah, ini yang menurut saya pelan-pelan kembali dengan beragam alasan ya. Mungkin juga ada yang melihat secara fair bahwa ternyata menurut orang-orang yang dulu mendukung Pak Prabowo dan tidak menyukai Pak Jokowi dulu, setelah melihat mereka merasa bahwa ternyata baik gitu dan akibatnya mereka kemudian kembali ke Pak Prabowo. Jadi ruangnya itu menurut saya masih lagi arus balik dari para pendukungnya itu. Yang dulu di pemilu presiden 2019 yang 44,5 dan pemilu 2014 yang 46% gitu. Nah, yang ketiga kalau boleh ikut diskusi tentang koalisi besar, memang PR-nya sebetulnya bagaimana sikap PDIP kalau menurut saya. Karena kita tahu PDIP dengan diri sendiri bisa mencalonkan sebetulnya. Yang kedua, walaupun Pak Jokowi adalah bagian dari PDIP, kader PDIP begitu, tetapi saya kira kita juga bisa melihat ada hubungan yang tidak terlalu mulus juga dengan Pak Jokowi sejak dari 2014 sampai 2024. Walaupun PDIP yang juga menyediakan bumper juga dalam konteks di parlemen dan lain-lain support dukungan, tapi ada semacam kompetisi yang mungkin di bawah yang terjadi shuttle gitu antara Bu Mega tadi disampaikan oleh Pak Burhan mengingatkan ya waktu pidato 50 tahun PDIP kemarin Bu Mega keras sekali saya rasa dalam hal pencalonan presiden tuh, dan bukan cuma dalam kesempatan itu aja Bu Mega menyatakan bahwa urusan pencalonan presiden ini sepenuhnya wewenang ketua partai gitu, dalam hal ini PDIP. Jadi koalisi besar itu saya kira kuncinya ada di PDIP, apakah dia akan terjadi atau tidak terjadi menurut saya. Bahwa Pak Jokowi bisa menjadi deal breaker yang tadi disampaikan Pak Jayadi, Mas Jayadi, itu juga tetap bergantung pada Bu Mega. Dan mungkin terutama hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo. Gitu. Kalau di antara ketua partai ini sudah terjadi, mungkin akan dengan mudah itu terjadi koalisi besarnya gitu. Tetapi kalau kelihatannya sekarang kan persoalannya begini, kalau PDIP masuk dalam koalisi besar, apakah partai-partai yang lebih kecil mau tetap berada di dalam koalisi itu gitu? Karena mungkin secara elektoral untuk kepentingan pileg
mungkin juga jadi kadang-kadang menjadi tidak konsisten juga gitu dengan pilihan partainya. Dan ini kita nggak tahu misalnya begitu ada PDIP dengan Gerindra yang begitu besarnya, apakah misalnya PKB merasa akan punya dapat insentif elektoral dan juga insentif lainnya gitu untuk bertahan dalam koalisi, karena mungkin jadi susah itu pembagiannya kalau udah ada banyak begitu. Kan ini soal alokasi siapa mendapat apa nantinya kan begitu dia masuk. Dan saya kira itu faktor juga yang harus kita observasi ya. Apakah Pak Prabowo, Bu Mega dengan Pak Prabowo bisa sepakat gitu. Kalau Pak Jokowi saya kira bisa menjadi deal breaker-nya, tetapi sepenuhnya itu saya kira ini kuncinya ada di Ibu Mega dan PDIP khususnya gitu. Baik, terima kasih Mas Philips. Nah, saya pertanyaan yang sama, saya minta Mas Burhan untuk memberikan tanggapan sama ya soal koalisi besar, soal semua mau jadi capres di sini, soal kepolisian juga boleh ditanggapi. Silakan. Oke, Caca, ini saya pengen ambilkan sedikit aja ya. Kebetulan lagi nulis nih. Tadi kan ada diskusi dari Bung Bilip ya. Ini data elektabilitas Pak Prabowo ya. Setahun terakhir. Jadi trennya turun, kemudian mengalami pembalikan di bulan November, Desember naik sampai Maret. Ini belum termasuk survei terakhir dari Mas Jayadi ya, karena itu kan baru ya. Jadi kami survei terakhirnya pertengahan Maret. Nah pertanyaannya dari mana sumber kenaikan itu? Nah ini dua grafik ini membantu kita untuk melihat sumber kenaikan Pak Prabowo dari mana. Pertama, kita analisis berdasarkan pemilih Pak Prabowo sendiri 2019. Jadi saya tidak menolak bahwa ada sebagian basis pendukung Pak Prabowo yang masih memilih Pak Prabowo pada saat survei itu dilakukan. Tetapi saya ingin melihat ini rata-ratanya nih yang warna biru tua. Jadi kalau kita lihat dari dari elektabilitas pendukung Pak Prabowo 2019 itu sebenarnya sebelum ada endorsement Pak Jokowi itu pendukung Pak Prabowo udah pada lari. Ini lihat ini. Ya, ini udah pada lari nih sebenarnya ini yang warna biru nih. Nah, ini tren sebelum ada endorsement di November. Nah, jadi kenapa kemudian efek dari pendukung Pak Prabowo sendiri ketika endorsement Jokowi itu kecil? Karena pada dasarnya basis Islamis Pak Prabowo udah pada lari. Mereka yang punya afiliasi secara ideologis dengan FPI misalnya itu udah pada ke Anies. Bahkan sebelum Pak Jokowi mengendorse. Nah ini agak berbeda kalau kita lihat dari basis pendukung Pak Jokowi. Nah pendukung Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo itu terus-menerus turun, tuh ya. Karena makin lama mereka makin kenal, oh ada Ganjar, akhirnya mereka pindah ke Ganjar. Tahun 2020 kan masih banyak pendukung Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo karena kenalnya Pak Prabowo doang. Gitu. Lama-kelamaan turun, tetapi tren negatif ini mengalami pembalikan di bulan November nih. Ini ya, ini endorsement tanggal 7 November di acara Perindo Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo secara terbuka. Ini mulai naik. Nah kalau misalnya tidak ada endorsement, itu kita bandingkan di sini tren yang garis putus-putus ini dengan efek kenaikan sampai bulan Maret. Nah, ini ruang positif yang menambah suara kenaikan buat Pak Prabowo. Jadi poin saya, Pak Prabowo sekarang tuh main dua kaki, mendayung di antara dua karang. Persis yang tadi disimpulkan oleh Mas Jayadi, ada pendukung yang memilih Pak Prabowo 2019, sebagian masih bisa dia pertahankan, tetapi tidak lagi mayoritas. Mayoritas sudah pindah ke Anies. Ya. Kisarannya itu sekitar 50-an persen ya udah pada pindah. Yang Islamis ya, yang kalau kita lihat karakteristik pemilihnya itu misalnya pandangan terhadap sikap politik keagamanya itu relatif keras misalnya. Misalnya kalau ditanya soal 212 umumnya setuju gitu ya dan seterusnya. Tetapi yang non ideologis pendukung Pak Prabowo masih tetap memilih Pak Prabowo. Cuma kisarannya itu 35-40%. Nah, kemudian saya masuk soal approval rating tadi ya. Saya kira kita harus fair mengatakan memang yang paling tinggi menyumbang approval rating adalah faktor ekonomi ya, terutama adalah tingkat inflasi. Inflasi kita kan rendah
Ya, bahkan di saat menjelang Lebaran, inflasi kita masih terkendali. Kemudian saat yang sama pula ada bantuan sosial yang sangat besar, gitu ya. Kemudian infrastruktur. Jadi ada top 3 saya kira yang selama ini menjadi penopang kenapa approval rating Presiden Jokowi tinggi. Tetapi tadi Mas Jayadi juga menyampaikan data menarik, evaluasi sosiotropik publik terhadap penegakan hukum itu juga positif dalam beberapa bulan terakhir. Ya. Jadi yang mengatakan baik itu lebih banyak ketimbang yang mengatakan buruk. Jadi netnya positif. Nah, pertanyaannya apa yang membuat evaluasi ini positif? Nah, memang salah satunya adalah kita tidak bisa mengabaikan ya munculnya Pak Mahfud MD, meskipun itu tidak bisa orang perorangan ya. Pak Mahfud kan bisa secara leluasa melakukan gebrakan kalau mendapatkan semacam persetujuan ya dari majikannya, dari Presiden Jokowi. Tetapi gebrakan Pak Mahfud menurut saya penting untuk memberi semacam sinyal kepada publik bahwa di tengah agenda penegakan hukum yang menurut sebagian kalangan gloomy, itu pemerintah tidak diam. Termasuk misalnya dalam soal RUU perampasan aset, itu kan jadi sepertinya pemerintah ingin diferensiasi dengan DPR. Tetapi ada juga hal-hal yang kita harus kasih apresiasi, misalnya Kejaksaan Agung. Saya ingat banget gitu ya, survei-survei opini publik awal tahun 2000-an, itu Kejaksaan Agung itu kan paling bawah itu, di antara lembaga-lembaga penegak hukum. Survei-survei sekarang bukan hanya surveinya LSI ya, ada survei poltreking, ada survei indikator, itu Kejaksaan Agung lembaga yang paling dipercaya di antara lembaga penegak hukum. Dan itu terjadi pada masa pemerintahan Pak Jokowi. Suka tidak suka, faktanya apakah itu ada kaitannya dengan pilihan presiden terhadap Jaksa Agung atau seperti apa, wallahu alam. Tapi poinnya adalah setahun terakhir Kejaksaan Agung adalah the most trusted law enforcement institution gitu ya di Indonesia. Ya, sesuatu yang mungkin baru karena biasanya kejaksaan itu dibanding lembaga-lembaga penegak hukum yang lain itu paling rendah. Tetapi selama 10 bulan atau beberapa bulan terakhir dibalik. Yang berikutnya adalah mulai pulih dari efek Sambo gitu ya. Jadi tadi saya lihat data tren Mas Jayadi di lembaga yang paling dipercaya publik, polisi itu mengalami pemulihan dari 52% kalau nggak salah di bulan Januari, sekarang 63%. Meskipun masih belum pulih ya dibanding awal-awal sebelum kasus Sambo muncul, tapi setidaknya sudah tidak lagi paling bawah. Saya ingat Mas Jayadi pernah rilis polisi itu pernah satu kelompok sama partai politik gitu ya. Waktu itu 50-an%, sekarang udah 63, Caca. Itu udah ada tren positif ya. Nah, dugaan saya tentu ada reformasi juga yang dilakukan oleh Kapolri ya. Jadi kalau istilahnya Churchill itu kan dia pernah bilang don't let crisis go waste gitu ya. Jangan biarkan krisis itu berlalu cuma-cuma. Jadi ada krisis Sambo, jadi Pak Kapolri juga melakukan gebrakan misalnya tilang dan seterusnya. Tetapi eksposur kasus Sambo udah nggak ada lagi di publik ya. Dan itu membuat masyarakat mulai beralih gitu ya dari polisi yang sebelumnya dalam beberapa bulan terutama di akhir 2022 itu menjadi pesakitan ya, menjadi pariah. Jadi kira-kira itu. Nah, soal koalisi besar saya ikut aja analisis Mas Jayadi maupun Pak Philip ya. Jadi intinya menurut saya sih soal siapa yang menjadi capres, siapa yang menjadi cawapres itu yang menjadi pertanyaan. Jadi kalau terlalu banyak pemain yang masuk, pertanyaan yang muncul adalah siapa yang mendapatkan kesempatan sebagai capres dan cawapres, sementara kursinya terbatas gitu loh. Jadi pada titik ini saya masih merasa ini Caca, masih ada 3 potensi poros yang muncul. Satu adalah poros Anies Baswedan, kingmakernya Surya Paloh, saya udah sampaikan tadi. Nah, poros kedua itu Pak Prabowo Subianto. Ya. Nah, sejauh ini Pak Prabowo menyebut sekarang timnya Pak Jokowi kita ini katanya. Kemudian didukung oleh Pak Zulhas yang mengatakan orkestrasi koalisi ini dikomandoi langsung oleh Pak Jokowi. Gitu ya. Meskipun Pak Jokowi secara diplomatis mengatakan tidak ikut cawe-cawe, tetapi 2 ketua umum ini mengatakan begitu. Jadi, nah yang ketiga itu poros Ganjar Pranowo.
Nah, masalahnya untuk Ganjar ini kan hitam di atas putih belum keluar surat saktinya dari Ibu Mega, ya kan? Nah, tetapi kalau misalnya Ibu Mega konsisten dengan pernyataannya di hari ulang tahun PD Perjuangan, bahwa capres PD Perjuangan adalah kader PD Perjuangan, ya kemungkinan besar ya Ganjar. Karena Mbak Puan elektabilitasnya kurang kompetitif. Nah, Pak Prabowo bukan kader PD Perjuangan. Nah, itu. Jadi, per hari ini ada 3 poros. Jadi, bahwa perkembangan berikutnya ada potensi berubah menjadi 2 poros, itu sangat tergantung oleh situasi. Satu adalah elektabilitas Pak Prabowo versus Ganjar. Yang kedua, menguat atau tidak Anies Baswedan. Jadi kalau Anies Baswedan rebound, saya kira ada potensi di antara partai pendukung pemerintah untuk bersatu. Jadi Pak Prabowo atau Ganjar berduet, bukan berduel. Kalau Anies mengalami rebound. Tapi kalau Anies trennya masih melemah seperti sekarang, meskipun masih kompetitif kan trennya melemah, itu udah disalib Pak Prabowo bahkan di bulan-bulan sebelumnya ya. Kalau Anies tetap melemah, saat yang sama Prabowo dan Ganjar elektabilitasnya statistically dead heat, kemungkinan duel antara Ganjar versus Prabowo plus Anies. Tetapi kalau ternyata elektabilitas Ganjar fading away gara-gara kasus Piala Dunia ini melorot terus misalnya, kemungkinan duet ya, antara Prabowo dan Ganjar. Dan siapa yang jadi cawapres tergantung elektabilitas. Tentu tergantung PDI Perjuangan juga. Apakah ikhlas gitu ya sebagai pemenang pemilu, kader PDI Perjuangan cukup jadi cawapres. Jadi per hari ini menurut saya sih masih ada 3 potensi calon yang muncul. Dan semakin banyak semakin bagus supaya kita punya pilihan ya. Supaya the more the merrier, supaya kita itu punya pilihan yang banyak dan masyarakat bisa merayakan perbedaan pilihan tersebut dengan riang gembira. Gitu, Caca. Terima kasih Mas Burhan, terima kasih. Saya mungkin Pak Menteri, Pak Bahlil, apakah mau berikan closing statement, tapi kayaknya sudah tidak sudah tidak bersama dengan kita ya, karena memang sudah pukul 4. Saya jadi agak hati-hati ya untuk memberikan kesimpulan di sini yang tuan rumah Mas Jayadi, karena Mas, boleh kita lihat handphone kita masing-masing, ini semua udah keluar di Detik, Republika, bahkan juga sudah ada di portal-portal lainnya. Survei Capres LSI, oh ya, di sini elektabilitas Ganjar Pranowo turun signifikan, sudah langsung di headline. Jadi meskipun banyak sekali yang bagus-bagus ya, yang hari ini kita sudah rilis. Saya tidak mau memberikan kesimpulan karena saya takut juga ya nanti Pak Ganjar jadi marah sama saya. Tapi intinya bahwa ternyata ada yang harus dipelajari ya dari survei yang kemudian sudah dirilis saat ini. Ada quote yang bisa saya ucapkan, bicara itu memang seperti obat sih. Jika kadarnya sesuai mendatangkan manfaat, jika berlebihan bisa membunuhmu. Nah, ini mungkin untuk elit-elit politik harus pintar-pintar, bijak-bijak mengelola statement bahkan juga posisi dia, karena memang waktu 10 bulan ini bisa dibilang singkat tapi bisa dibilang lama. Apapun bisa terjadi, bahwa ternyata politik itu cair, bahkan persepsi masyarakat juga cair. Yang kemarin jadi populer bisa turun hanya karena salah statement saja yang diungkapkan. Pak Ganjar salah satunya diunggulkan di survei, sekarang turun signifikan disalib oleh Pak Prabowo. Tapi kita nggak tahu, survei lah nanti yang kemudian akan bisa menjawab bahkan ini apakah temporer ataukah juga stabil nanti hingga Pilpres 2024. Tapi apapun itu, rilis hari ini dari LSI luar biasa, banyak sekali dikutip, banyak sekali bahan pembelajaran untuk elit-elit yang nanti akan running di Pilpres 2024. Bahkan kita banyak berbicara mengenai hukum, ekonomi, dan juga persepsi terhadap pemerintah. Anda yang nanti akan menyimpulkan dari headline-headline rekan-rekan media yang nanti akan ditampilkan mulai dari sekarang hingga beberapa hari ke depan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Bahlil Lahadalia, Mas Philip J. Permonte, Mas Burhanuddin, pastinya tuan rumah Mas Jayadi Hanan. Survei dengan isu-isu yang saat ini sudah keluar, apa dampaknya? Ya, judul kita hari ini adalah kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, isu Piala Dunia U20, aliran dana tak wajar di Kementerian Keuangan, dugaan korupsi BTS, dan peta politik terkini.
Tapi izinkan saya mengucapkan yang terhormat kepada Menteri Investasi dan Kepala BKPM yang hadir nanti bersama dengan kita, Bapak Bahlil Lahadalia, sudah tergabung, tapi nanti akan join atau berbicara nanti pada pukul 3 kurang. Dan juga pastinya yang punya acara, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Bapak Jayadi Hanan PhD, Dekan Fakultas Ilmu Sosial UIII dan Ketua Persepi, Bapak Philips J. Vermonte, PhD, dan juga peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Bapak Burhanuddin Muhtadi, PhD, rekan-rekan media, dan juga Bapak Markus yang sudah tak sabar menunggu hasil survei, dan hadirin sekalian. Ya, saya mencoba untuk mengingat-ingat nih rekan-rekan media, mudah-mudahan teman-teman saya tidak salah ya dengan timeline. Kalau tidak salah, 8 Maret 2023, pertama kali Menko Polhukam Mahfud MD mencetuskan atau membocorkan mengenai isu aliran dana tak wajar di Kementerian Keuangan. Pada saat itu Prof. Mahfud lagi ada di Jogja. Kemudian rentetan pertemuan terjadi dengan Menteri Keuangan, PPATK, hingga rapat dengan pendapat di DPR ini sampai malam hari. Atau kita lihat lagi timeline mengenai korupsi di BPK. Nah, sebenarnya itu kan BPK sudah meneliti sejak 2021 hingga 2022. Tapi penetapan tersangka ini Januari 2023 tidak salah dari Kejaksaan Agung, hingga akhirnya ini menyeret nama Menkominfo yang dipanggil berkali-kali kalau tidak salah Februari hingga Maret 2023. Atau ini yang juga tak kalah ramainya pastinya, ini salah satu judul kita, Piala Dunia U20 yang akhirnya di tengah pergolakan penolakan ini resmi batal di 29 Maret 2023. Atau yang juga masih fresh from oven ini, manuver politik para elit politik kita pastinya untuk kontestasi Pilpres 2024. Sebenarnya sih sudah tahun lalu, tapi makin gencar akhir-akhir ini di Februari bahkan juga Maret 2023 kemarin. Bilangnya sih pertemuan, tapi bukan ibaratnya menggagas koalisi, tapi sudah mengarah ke arah sana. Ataupun juga langkah gencar yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, bertemu dengan Bang Zulkifli Hasan, bertemu dengan Ketua Umum PBB, itulah yang akan kita baca. Timeline tadi akan kita baca, bahwa ternyata di Januari, Februari, Maret banyak sekali peristiwa yang terjadi. Apakah tidak ada dampaknya dari persepsi masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum, terhadap bagaimana mereka memandang pemerintah? Nah, kita nanti akan membahas seberapa besar pengaruhnya. Dan yang paling penting, ini pasti juga sudah tunggu-tunggu oleh masyarakat, bahkan juga pemirsa dan rekan-rekan media. Apakah isu-isu tadi mengubah peta politik 2024? Wah, semuanya langsung pasang kuping, jangan sampai kelewatan, karena langsung saja kita akan mendengarkan paparan hasil survei yang akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Bapak Jayadi Hanan, PhD. Saya persilahkan. Terima kasih Mbak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di screen presentasi saya cukup jelas, Mbak Caca? Sudah terlihat, Mas? Oke, pertama terima kasih kepada para narasumber yang bersedia hadir, Pak Bahlil Lahadalia, yang nanti bergabung sebentar lagi. Mas Philip, Uda Philip, terima kasih atas kehadirannya. Uda Philip ini bos saya di UII, Mbak Caca. Kemudian juga teman yang kayaknya sudah nggak direktur lagi ya, udah naik makom kayaknya nih, Mas Burhan. Dan kebetulan tadi saya lihat ada Mas Markus Misner, kayaknya gabung dari Australia. Saya kira saya langsung saja ya Mbak Caca ke temuan. Kalau latar belakang tadi udah dengan sangat lengkap dan precise tadi disampaikan oleh Mbak Caca tentang berbagai isu yang menarik perhatian publik beberapa waktu belakangan, terutama 2 bulan atau 3 bulan terakhir. Kita ingin lihat bagaimanakah persepsi publik terhadap berbagai isu tersebut, apa pengaruhnya terhadap atau kaitannya dengan lembaga-lembaga demokrasi dan penegak hukum kita, serta kemudian terkait dengan peta politik terutama Pilpres ya, yang paling ditunggu pasti Pilpres dan kemudian juga Pileg. Sebelum masuk ke
temuan utama, mungkin perlu saya sampaikan sedikit soal metodologi. Tadi sudah saya singgung sedikit, metodologinya ini survei telepon. Jadi dalam catatan LSI, populasi pemilih Indonesia yang bisa terjangkau oleh telepon atau dalam hal ini cellphone atau HP itu mencakup 83% dari total populasi nasional. Jadi ada 17% populasi yang tidak tercover di sini. Itu perlu diberikan catatan. Cara kami mengambil sampel adalah dengan metode random digit dialing, teknik membangkitkan nomor telepon secara acak. Dari proses RDD itu dipilih 1.229 yang bisa diwawancarai, 1.229 responden secara penuh ya, diwawancara secara penuh. Kemudian dengan demikian kalau diasumsikan simple random sampling dalam proses samplingnya, maka margin of error pada tingkat kepercayaan 95% adalah 2,9%. Wawancara dilakukan oleh para telepon caller yang sudah dilatih. Ini proses yang secara ringkas bisa dilihat. Jadi ada 27.000 lebih nomor yang kami dapatkan melalui RDD. Yang memenuhi syarat itu 1.489, dari 1.489 itu yang berhasil diwawancarai 1.229. Kemudian sampel secara umum representatif mewakili nasional. Jadi sampel yang kami peroleh tadi supaya mendekati karakteristik populasi dibobot terlebih dahulu. Ini kami sampaikan semua di sini, baik dari segi laki-laki perempuan, desa kota, usia, kemudian agama, etnis, pendidikan, dan juga wilayah provinsi. Jadi secara umum ini adalah sampel yang cukup representatif dengan catatan yang tadi. Ini survei telepon menjangkau sekitar 83% populasi nasional Indonesia dalam arti pemilih Indonesia. Yang pertama, secara umum kondisi ekonomi nasional pada mungkin perlu saya sampaikan juga karena banyak yang nanya apakah surveinya dilakukan setelah pembatalan Piala Dunia gitu. Jawabannya iya. Tadi Mbak Caca sudah menyampaikan pembatalan Piala Dunia dari FIFA itu 29 Maret. Beritanya sangat marak tanggal 30-an. Nah, kita mengambil data tanggal 31 Maret. Jadi 2 hari setelah FIFA membatalkan. Balik lagi, ini temuan pertama kondisi ekonomi nasional dinilai positif oleh 26,3%. Lebih banyak yang menilai negatif, 36,7%. Yang menilai sedang, 35% atau 34,8%. Kalau kita lihat tren ini kami gabungkan dengan data yang dirilis oleh indikator juga. Kalau kita lihat trennya, mungkin yang perlu yang bisa saya highlight adalah dari Januari sampai ke April itu, tren kondisi ekonomi nasional meskipun masih lebih banyak yang menilai negatif, tetapi tidak mengalami pemburukan gitu. Artinya yang menilai negatif cenderung stabil, demikian juga yang menilai positif. Artinya ekonomi nasional tidak mengalami pemburukan, tapi tidak juga mengalami perbaikan persepsi positif yang signifikan. Selanjutnya, kondisi penegakan hukum sedikit berbeda dari kondisi ekonomi. 34,4% masyarakat kita melalui survei ini menyatakan kondisi penegakan hukumnya itu baik, artinya positif. Ada 28,5% yang menyatakan kondisi penegakan hukum itu buruk. Jadi kondisi penegakan hukum di bulan awal April itu dalam posisi yang positif sebetulnya. Nah, trennya sama dengan tadi ekonomi, tidak mengalami perubahan yang signifikan kalau dibandingkan dengan survei terakhir LSI pada Februari lalu. Dibandingkan dengan Januari memang mengalami perbaikan, dibandingkan dengan Februari pada awal April ini kondisinya cenderung sama, stabil. Jadi tidak mengalami pemburukan tapi tidak juga mengalami peningkatan positif yang signifikan. Nah, dalam kemungkinan untuk juga terkait dengan dua hal itu, maka kinerja Presiden
dinilai positif oleh 76,8% menurut survei ini. 76,8% responden atau masyarakat itu menilai bahwa mereka menyatakan puas atau sangat puas dengan kinerja presiden. Dan kalau kita lihat trennya selama 3 bulan terakhir itu tingkat kepuasan kepada presiden stabil di angka 75-76%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, itu cukup konsisten mengalami penguatan. Tingkat kepuasan kepada kinerja presiden ini, ringkasnya saya bisa mengatakan merata di berbagai lapisan atau kategori, baik dari segi gender, usia, etnis, agama, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, Udah nyala tuh. maupun wilayah, ya, cenderung merata, semuanya menyatakan tingkat kepuasannya. Kemudian kalau dikaitkan dengan 2 variabel di depan yang saya sampaikan tadi, kinerja penegakan hukum dan kinerja ekonomi, terlihat di sini dalam cross tab ada hubungan yang positif antara penilaian terhadap ekonomi nasional dan penilaian terhadap penegakan hukum dengan tingkat kepuasan kepada presiden. Selamat datang Bang Bahlil, makasih. Selanjutnya, jadi di sini kita lihat bahwa persepsi terhadap ekonomi itu. Bang Jayadi. Siap, Bang Bahlil, makasih. Apa kabar Bang Jayadi? Aku ikuti terus di sekarang. Siap. Sorry. Siap. Lanjut. Makasih, yang menilai positif, jadi makin positif penilaian terhadap ekonomi, maka tingkat kepuasan kepada presiden juga cenderung menguat. Demikian juga dengan penegakan hukum, yang makin positif penilaian terhadap penegakan hukum, maka makin positif juga penilaian terhadap kinerja presiden. Seperti yang terlihat di sini. Atau sebaliknya, makin negatif penilaian terhadap ekonomi nasional, tingkat kepuasan kepada presidennya cenderung makin menurun, makin negatif penilaian terhadap penegakan hukum, cenderung makin negatif pula, makin menurun juga tingkat kepuasan kepada kinerja presiden. Kita masuk ke tingkat kepercayaan pada lembaga secara umum. Di sini yang terlihat adalah TNI, Presiden, Kejaksaan Agung, Pengadilan, Media Massa, KPK, Kepolisian, DPR, dan partai politik. Belum berubah, 2 teratas masih TNI dan Presiden. Kemudian disusul Kejaksaan Agung, baru Pengadilan, baru kemudian KPK dan Kepolisian. Jadi kalau dilihat dari semua lembaga ini, yang terbawah persepsi dalam konteks penegakan hukum, lembaga penegak hukum yang terbawah adalah KPK dan Kepolisian. Tapi secara keseluruhan penilaian tingkat kepercayaan paling rendah masih ditujukan oleh masyarakat kepada DPR dan partai politik. Kalau kita lihat tren selama katakanlah setahun terakhir, mulai Mei 2022, maka secara umum posisinya tidak banyak berubah, tetapi kalau dibandingkan dengan 2 bulan terakhir, Februari, maka ada penilaian yang kalau tidak stabil atau stagnan, cenderung sedikit mengalami penurunan walaupun tidak signifikan, tetapi yang sedikit mengalami kenaikan adalah Kepolisian dari 61 menjadi 63, lalu Pengadilan dan Kejaksaan Agung itu yang mengalami Kepolisian, Pengadilan, dan Kejaksaan Agung mengalami kenaikan sedikit, sementara Pengadilan mengalami penurunan untuk lembaga penegak hukum. Selanjutnya variabel berikut tren ini perbandingan saja tadi, membandingkan antara 4 lembaga penegak hukum khusus, dari datanya dari yang sama, dari yang tadi. Secara umum, kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum itu kalau nggak stagnan mengalami peningkatan sedikit, kecuali KPK. KPK mengalami penurunan dari 68 menjadi 64. Tingkat kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum ini cukup
cukup merata sebetulnya di berbagai kategori sosiodemografi. Cuma mungkin yang bisa saya highlight, yang agak punya pola di sini adalah tingkat kepercayaan kepada kepolisian. Misalnya terutama dari segi pendidikan, makin tinggi tingkat pendidikan, tingkat kepercayaan terhadap kepolisian itu makin menurun. Ini terlihat ya. Jadi kemudian makin tinggi pendapatan, tingkat kepercayaan kepada kepolisian juga cenderung makin menurun. Kalau yang Kejaksaan Agung, KPK, dan pengadilan tidak terdapat pola seperti itu secara jelas gitu. Demikian juga kalau dari segi wilayah, tingkat kepercayaan kepada berbagai lembaga penegak hukum ini juga merata dalam arti tidak punya pola tertentu yang seperti yang saya sebutkan tadi di bidang kelas pendapatan maupun pendidikan. Cuma tingkat kepercayaan kepada kepolisian yang paling rendah, bahkan tingkat kepercayaannya itu lebih rendah daripada tingkat yang tidak percaya, itu ada di DKI. Di DKI itu 46,2% tingkat kepercayaan kepada kepolisian, sementara yang tidak percaya itu 54%. Yang lain di Kejaksaan Agung, KPK, dan pengadilan tidak terdapat pola seperti itu. Kemudian kepercayaan kepada lembaga penegak hukum menurut kinerja Presiden, sekali lagi yang bisa kita simpulkan dari data atau angka-angka ini adalah paling tidak ya bahwa tanpa ada hubungan atau korelasi, tampaknya dari Korstep ini ada hubungan antara tingkat kepuasan kepada Presiden dengan kepercayaan kepada lembaga penegak hukum. Yang menyatakan puas dengan kinerja Presiden, tingkat kepercayaannya jauh lebih tinggi kepada berbagai lembaga penegak hukum dibandingkan dengan yang kurang atau tidak puas kepada Presiden. Misalnya untuk kepolisian, 41,3% saja dari masyarakat yang tidak puas kepada kinerja Presiden yang menyatakan percaya kepada kepolisian, lebih sedikit dibanding yang menyatakan tidak percaya. Ya. Kemudian tingkat kepercayaan ini juga tampaknya masih terkait dengan Pilpres 2019. Pendukung Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf itu cenderung lebih tinggi tingkat kepercayaannya kepada lembaga-lembaga penegak hukum dibandingkan dengan pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Sebagai contoh, sekali lagi contoh saja, kepolisian, pendukung Jokowi 65,6% menyatakan percaya, sementara hanya 46,1% dari pendukung Prabowo yang percaya. Demikian juga polanya untuk Kejaksaan Agung, KPK, dan pengadilan. Dari segi partai tidak terdapat pola yang terlalu terlihat, tapi untuk Nasdem dan PKS itu tingkat ketidakpercayaan kepada polisinya lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepercayaannya. Artinya evaluasinya cenderung lebih negatif. Kalau tadi kita melihat tingkat kepercayaan secara umum, kita juga menanyakan khusus untuk 3 lembaga penegak hukum ini, Kejagung, KPK, dan kepolisian, mengenai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum ini dalam penegakan hukum. Kalau bicara soal penegakan hukum, maka di antara 3 lembaga ini, yang paling tinggi tingkat kepercayaannya adalah Kejaksaan Agung, disusul KPK dan kepolisian. Dilihat dari trennya, untuk sebetulnya cenderung stabil, tetapi untuk Kejaksaan Agung mengalami tidak mengalami peningkatan atau penurunan. Untuk KPK dan kepolisian mengalami sedikit penurunan. Untuk KPK dari 70 ke 65, untuk kepolisian dari 64 ke 60. Demikian juga dengan kami juga menanyakan soal kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Kalau dalam hal pemberantasan korupsi, masyarakat menilai KPK sedikit lebih tinggi tingkat evaluasi positifnya, tingkat kepercayaannya, disusul oleh Kejaksaan Agung, baru kepolisian. Sama dengan tingkat kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum dalam penegakan hukum, tingkat kepercayaan ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan Februari tahun 2023.
tapi tetap lebih tinggi dibandingkan dengan 6 bulan lalu pada Oktober 2022. Masuk ke isu-isu semasa, pertama soal Piala Dunia U20, ada 68% masyarakat yang mengikuti isu ini atau tahu. Awareness-nya 68%, cukup tinggi. Di antara yang tahu itu, mereka juga tahu ada mayoritas ya, ada 3/4, 76% yang menyatakan mereka tahu bahwa Israel juga menjadi peserta Piala Dunia. Yang tidak tahu bahwa Israel jadi peserta Piala Dunia ada 24%. Kemudian di antara yang tahu bahwa Indonesia akan jadi tuan rumah itu ada dan ada 27,5% yang menyatakan menolak kedatangan tim Israel ke Indonesia. Mayoritas 71% lebih menyatakan mereka tidak mempersoalkan kedatangan tim Israel ke Indonesia. Jadi saya ulangi, 27,5% menolak kedatangan tim Israel ke Indonesia, 71,3% menyatakan tidak mempersoalkan kedatangan tim Israel ke Indonesia. Alasan yang menolak karena Israel masih menjajah Palestina, tidak suka dengan Israel, dan karena konstitusi kita menolak segala bentuk penjajahan. Itu 3 alasan terbesar dan seterusnya. Sementara yang alasan yang tidak mempersoalkan itu terutama karena alasan urusan sepak bola tidak ada kaitannya dengan politik. Seperti alasan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Kemudian apakah masyarakat tahu bahwa Federasi Sepak Bola Dunia baru saja membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah? Di antara yang tahu Indonesia akan jadi tuan rumah itu 72% menyatakan tahu bahwa FIFA membatalkan ketuan rumahan Indonesia. Nah, selanjutnya kami nanyakan di antara yang tahu bahwa FIFA membatalkan ketuan rumahan Indonesia itu, kami menanyakan soal apakah pembatalan FIFA itu terkait dengan penolakan atas timnas Israel. Di sini ada 2 data yang kami sampaikan. Yang biru 51,2% dari yang tahu, ini yang tahu bahwa Indonesia jadi tuan rumah itu menyatakan percaya bahwa pembatalan FIFA itu karena penolakan terhadap timnas Israel. 58,6% dari masyarakat Indonesia yang tahu Indonesia akan jadi tuan rumah sekaligus tahu bahwa FIFA membatalkan. Itu tingkat keyakinannya bahwa pembatalan itu karena penolakan atas timnas Israel ada 58,6%. Jadi lebih tinggi dari yang tadi. Sementara yang tidak yakin atau tidak percaya dengan isu itu ada 31,3% dan 28,4%. Jadi penolakan itu dianggap salah satu alasan utamanya karena penolakan terhadap timnas Israel. Kami juga menanyakan apakah masyarakat percaya atau tidak percaya bahwa Ketua PSSI sudah berupaya optimal untuk menjadikan Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Di antara yang tahu bahwa FIFA baru saja mencabut atau membatalkan status ketuan rumahan Indonesia, umumnya saya boleh bilang begitu, karena 80% hampir semuanya menyatakan percaya bahwa PSSI sudah mengupayakan secara maksimal agar ketuan rumahan Indonesia itu tidak batal. Yang menyatakan tidak percaya 13% saja. Lalu kalau kita lihat pendapat masyarakat soal apakah pernyataan dari Presiden terutama bahwa mencampur adukan urusan olahraga dan politik itu sebaiknya tidak dilakukan, maka kita lihat di sini 80% masyarakat setuju dengan pernyataan Presiden tersebut. Yang menyatakan tidak setuju ada 12%. Itu isu soal Piala Dunia. Kemudian masuk ke isu semasa berikutnya soal aliran dana tidak wajar sebesar lebih dari 300 triliun di Kementerian Keuangan. Ada 35,5% dari masyarakat yang mengikuti berita itu atau yang tahu bahwa ada berita soal aliran dana tidak wajar sebesar lebih dari 300 triliun yang disampaikan oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Ada 35,5%. Di antara yang tahu itu meyakini atau percaya bahwa
memang ada aliran dana yang tidak wajar tersebut. Yang nggak percaya sekitar 18%, selebihnya menyatakan tidak tahu. Jadi isu ini cukup populer di masyarakat, dan masyarakat juga tampaknya menaruh perhatian yang cukup tinggi terhadap isu ini. Lalu kami juga menanyakan apakah masyarakat juga tahu bahwa Menteri Keuangan menyatakan bahwa aliran dana tersebut yang disebut tidak wajar itu tidak seluruhnya ada di Kementerian Keuangan. Rupanya sekitar 50% dari yang tadi ya, dari yang 35% yang tahu tentang kabar ini, itu menyatakan bahwa mereka juga tahu bahwa Bu Sri Mulyani menyatakan tidak semuanya berasal atau ada di Kementerian Keuangan. Nah, di antara yang tahu tersebut, 67% percaya dengan Ibu Sri Mulyani. Jadi kalau lihat dari data ini, baik terhadap Pak Mahfud maupun terhadap Ibu Sri Mulyani sama-sama percaya tuh. Mungkin karena pernyataannya tidak kontradiktif banget ya. Maksud saya kalau misalnya Ibu Sri Mulyani menyatakan tidak ada, mungkin persepsi masyarakat beda. Lalu yang juga heboh kemarin, ada anggota DPR menyatakan seharusnya informasi aliran dana itu tidak disampaikan oleh Pak Mahfud ke publik, karena itu terancam hukuman 4 tahun kalau nggak salah, katanya gitu. Kami menanyakan itu kepada publik, 58,5% masyarakat itu menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Ada 27% yang menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa seharusnya Pak Mahfud MD tidak membocorkan atau menyampaikan informasi tersebut kepada publik. Dan dalam konteks ini, tampaknya masyarakat lebih berada di posisi Pak Mahfud dibandingkan dengan anggota DPR. 44% masyarakat yang tahu adanya atau kabar adanya aliran dana tidak wajar itu rupanya mengikuti RDP, rapat dengar pendapat antara Pak Mahfud dengan Komisi 3 DPR yang tadi disebut oleh Mbak Caca. Jadi masyarakat mungkin ikut begadang ya sampai jam 11 lebih waktu itu. Nah, di antara yang mengikuti itu kami menanyakan mana yang mereka lebih percaya. Mayoritas menyatakan masyarakat itu lebih percaya kepada Pak Mahfud. Yang percaya kepada DPR 3,6%. Yang percaya kepada kedua-duanya 16,5%. Jadi lagi-lagi tampaknya memang publik lebih cocok dengan sikap atau posisi Pak Mahfud dalam hal ini. Soal aliran dana 300 triliun lebih di aliran dana tidak wajar 300 triliun lebih di Kementerian Keuangan. Terakhir soal ini, soal dugaan korupsi BTS yang melibatkan Menkominfo. Tidak banyak yang tahu isu ini, hanya 16% saja. Di antara 16% yang tahu itu, mayoritas atau 62,3% percaya bahwa memang telah terjadi korupsi. Jadi 62,3% dari 16% yang tahu. Ya, yang menyatakan, yang yakin bahwa itu adalah memang di situ telah memang terjadi korupsi. Terakhir mungkin ini yang paling ditunggu media, meskipun sebenarnya isu-isu di depan itu juga sangat penting. Pilihan partai pada awal April 2023 ini posisinya begini. Jadi untuk sementara, pertama itu ada 30,7% dari pemilih atau responden yang kami tanyai, atau masyarakat secara umum, kalau dikaitkan dengan populasi, menyatakan belum punya pilihan, 30,7%. Di antara yang sudah punya pilihan, 17,7% milih PDIP, 12,8% memilih Gerindra, 7,8% memilih Golkar, 7,6% PKS, 5,4% Demokrat, 4,4% PKB, 4,1% Nasdem, 3,1% Perindo, yang lainnya di bawah 2%. Kalau kita coba lihat trennya, maka terlihat di sini umumnya partai-partai itu mengalami tren penurunan dari selama hampir setahun terakhir, dari Juli sampai dengan Juli 2022 sampai April 2023. PDI misalnya pada Januari 2023 lalu di Super PLSI masih 22%, turun menjadi sekitar 19% pada Februari, turun lagi menjadi 17,7% pada April. Khusus untuk Gerindra, tampak
cenderung stabil selama hampir setahun terakhir. 12,1% pada Juli 2022, 12,8% pada April 2023. Dibandingkan dengan Februari lalu, Gerindra sedikit mengalami perbaikan dari 10%-an atau 11% menjadi 12,8%. Yang lain cenderung stabil atau sedikit mengalami penurunan, baik itu Golkar, kemudian PKB, Demokrat, kemudian P3 maupun PAN. PKS dibandingkan dengan Februari 2023 sama dengan Gerindra cenderung mengalami sedikit perbaikan. Untuk basis partai secara sosiodemografi ini mungkin saya lewati langsung saja ke wilayah barangkali ya di sini yang mungkin lebih menarik bagi teman-teman wartawan. Di wilayah Sumatera itu dalam survei kali ini cenderung yang paling tinggi itu Golkar, disusul PDIP lalu Gerindra, itu wilayah Sumatera. Sementara di wilayah Banten itu bersaing antara Gerindra sama PDIP, disusul Nasdem, disusul PKS dan Nasdem. Kemudian di DKI itu yang paling tinggi sementara adalah PDIP, disusul kemudian oleh PKS, lalu kemudian setelah PDIP Gerindra, Demokrat, lalu PKS dan kemudian Gerindra. Di Jawa Barat itu cenderung merata antara Gerindra, PDIP, lalu disusul oleh PKS. Kemudian di Jawa Tengah seperti biasa masih PDIP yang paling tinggi, disusul kemudian oleh terutama oleh Gerindra. Di Jawa Timur ini masih tiga besarnya adalah PDIP, Gerindra, dan PKB. Sementara di Bali, Nusa Tenggara masih didominasi oleh PDIP. Di Kalimantan, Gerindra dan PDIP saling bersaing. Di Maluku, Papua itu cenderung karena sekali lagi ini errornya agak besar karena di breakdown ke masing-masing wilayah ya. Kemudian pemilih Joko Widodo yang menyatakan puas dengan presiden itu cenderung memilih PDIP, disusul dengan Gerindra, lalu kemudian ke Golkar. Itu kemudian yang kurang puas atau tidak puas dengan kinerja presiden itu cenderung lebih banyak ke Gerindra, disusul kemudian Golkar, lalu kemudian Demokrat dan lalu kemudian Gerindra, PKS, lalu Demokrat, kemudian Golkar. Sementara pemilih Jokowi Ma'ruf Amin pada Pilpres yang lalu itu masih lebih banyak cenderung memilih PDIP, lalu diikuti dengan Gerindra. Sementara pemilih Prabowo Subianto dan Sandi cenderung lebih banyak memilih Partai Gerindra, disusul kemudian PKS, lalu Nasdem dan Demokrat. Ya, jadi cukup jelas polanya di situ. Kemudian dibandingkan dengan pileg sebelumnya, umumnya pemilih partai-partai di pemilu 2019 masih 40% lebih memilih kembali partai yang sama untuk pemilu 2024. Kecuali partai seperti P3 yang tidak sampai 40% yang bertahan. Tapi basis datanya itu di subkategori ini menjadi kecil sehingga errornya cukup besar. Itu secara umum. Kemudian pilihan presiden ini terakhir. Pilihan presiden kalau simulasi 19 nama terjadi dead heat gitu. Sama kuat boleh bilang antara 3 nama teratas. Ganjar Pranowo 19,8, Prabowo Subianto 19,3, Anies Baswedan 18,4. Jadi pada dasarnya kita nggak tahu siapa yang lebih unggul. Kalau melihat simulasi 19 nama ini, barisan kedua, Ridwan Kamil dan lain-lain, itu jauh tertinggal dibandingkan dengan 3 nama teratas ini. Ridwan Kamil 5,8,
lalu disusul oleh Sandi, Gibran, Mahfud MD, Erick Thohir, dan Agus Harimurti di kisaran 2-3%, yang lainnya di bawah 2%. Kalau kita lihat tren, yang menarik adalah tren penurunan yang cukup signifikan dari Ganjar Pranowo. Sementara Prabowo dan Anies cenderung, kalau nggak mengalami penguatan, itu cenderung stabil. Kalau dibandingkan selama hampir setahun terakhir, berdasarkan survei telepon. Jadi yang kami bandingkan ini semua survei telepon. Yang lain, nama-nama lainnya cenderung mengalami penurunan. Jadi hanya dua nama, hanya ada dua nama yang mengalami, 2 atau 3 nama yang mengalami stabilitas atau sedikit penguatan, yaitu Prabowo, Anies, kemudian ada di sini ada Puan Maharani. Yang lain mengalami penurunan, dan yang cukup tajam kalau selama 2 bulan terakhir adalah penurunan Ganjar Pranowo. Nah, bagaimana kalau simulasinya 3 nama? Lagi-lagi terlihat pertarungan yang sangat ketat di sini, dan ada perubahan urutan. Kalau di sini, kalau tadi belum terjadi perubahan urutan yang terlalu signifikan, kalau ini ada perubahan urutan. Kali ini untuk pertama kalinya sejak setahun terakhir, saya kira Prabowo Subianto kembali jadi nomor 1, meskipun belum terlalu signifikan unggulnya, 3% saja, 3,4%, yaitu 30,3%, disusul oleh Ganjar Pranowo 26,9% dan Anies 25,3%. Kalau kita lihat trennya, maka lagi-lagi terlihat tren penurunan signifikan dari Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo selama 2 bulan terakhir turun sekitar 8%, dari 35% ke 26,9%. Tapi yang menarik di situ, penurunan 8% itu tampaknya belum diambil atau belum berpindah ke Prabowo ataupun Anies. Prabowo mengalami peningkatan sekitar 3,6% dari 26,7%, sementara Anies tak cenderung stabil, mengalami penguatan sedikit sebesar 1,3%. Itu berarti kalau kita berpikir secara sederhana, penurunan 8,1% turunnya suara Ganjar itu terpecah ke menjadi tidak tahu tidak jawab atau menjadi undecided, lalu sebagian ke Prabowo, sedikit ke Anies. Kalau itu mau dilihat secara sederhana ya, tapi itu dugaan. Cuma yang poin utamanya adalah terjadi penurunan signifikan, dan sebagian dari tampaknya itu ada perpindahan suara dari Ganjar ke Prabowo tampaknya itu, meskipun belum sebanyak angka penurunan dari Ganjar. Kalau untuk wakil presiden, nama 2 terbesar itu masih Ridwan Kamil dan Sandi Uno. Mereka dead hit juga, disusul kemudian Erick Thohir dan Agus Harimurti Yudhoyono. Erick Thohir 13, AHY 9, Hovifah 6,2, lalu Puan Maharani 5,4. Ini kalau kita menggunakan simulasi 8 nama, nama-nama yang sering disebut sebagai bakal calon presiden yang cukup kuat gitu. Untuk simulasi 3 nama, mungkin saya akan highlight di sini saja. Pertama, di wilayah ya, Prabowo unggul umumnya di luar Jawa. Sementara ini unggul tipis ya. Di Sumatera, Prabowo 31,6%. Kemudian di Bali, Nusa Tenggara, Prabowo 32,1%. Di Kalimantan, Prabowo 33,4%. Di Sulawesi 45,3%. Di Maluku, Papua, Prabowo 42,9%. Ganjar Pranowo itu masih cenderung lebih unggul cukup dominan di Jawa Tengah dan DIY. Kemudian Anies Baswedan itu cenderung lebih unggul di Banten dan DKI. Nah, kalau di wilayah Jawa lainnya, di Jawa Barat itu bersaing ketat antara Prabowo Subianto sama Anies Baswedan. Virtually mereka tie di situ, draw. Kemudian yang menarik di Jawa Timur
kalau dari data ini mulai mengindikasikan pergeseran dari tadinya biasanya Ganjar yang cukup tinggi unggul, sekarang diambil alih oleh Prabowo, meskipun unggulnya masih 38%, belum dominan. Jadi itu posisi apa namanya, tiga calon presiden ini, bakal calon presiden ini pada saat ini di berbagai wilayah. Nah, ini yang terakhir, paling akhir. Tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden tampaknya masih berkorelasi dengan dukungan kepada tiga nama ini. Yang puas kepada presiden cenderung pilihannya lebih banyak ke Prabowo dan Ganjar. Mereka masih baru disusul Anies. Ya. Prabowo dan Ganjar bersaing soal memperebutkan suara yang puas kepada presiden. Sementara yang tidak puas kepada presiden sudah lebih dari 44% itu ke Anies Baswedan. Yang ke Prabowo tinggal hanya 28%, yang ke Ganjar ada 13,8%. Jadi yang puas kepada presiden cenderung memilih Prabowo dan Ganjar, sementara yang tidak puas kepada kinerja presiden itu cenderung lebih banyak berkumpul di Anies. Demikian juga dengan pilihan pada 2019 lalu, pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin itu cenderung pilihannya, sementara ini masih lebih banyak ke Ganjar Pranowo, tapi sudah mulai disusul oleh Prabowo Subianto, baru cukup jauh tertinggal itu Anies Baswedan di angka 17%. Sedangkan untuk pemilih Prabowo dan Sandi, pada April ini terlihat terbelah dua, terutama antara Anies dan Prabowo. Sedikit sekali yang ke Ganjar. Jadi kalau kita lihat di sini, Anies masih sangat banyak mengandalkan pemilih Prabowo, sementara Prabowo juga masih mengandalkan pemilihnya sendiri pada 2019, tapi mulai memperoleh dukungan yang cukup banyak dari pemilih Jokowi. Mengapa begitu? Nanti kita bisa diskusikan, terutama dibantu oleh para narasumber. Kemudian dibandingkan dengan pilihan pada pemilu legislatif, pemilih PKB pilihannya cenderung ke Prabowo dan Ganjar, pemilih Gerindra masih cenderung lebih banyak ke Prabowo, tapi cukup banyak juga yang ke Anies, 46% ke Prabowo, 36% ke Anies. Pemilih PDIP masih mayoritas ke Ganjar, tapi mulai diikuti oleh Prabowo. Jadi kalau kali ini sekitar 31% pemilih PDIP itu ke Prabowo. Golkar ini masih cukup banyak memilih Prabowo, diikuti Anies, baru Ganjar. Tapi di Golkar antara Anies dan Ganjar tampak cukup merata kekuatannya. Pemilih Nasdem mayoritas ke Anies, baru ke Prabowo. Pemilih PKS mayoritas ke Anies. Pemilih P3 sementara ini masih lebih banyak ke Ganjar, diikuti ke Anies. Sementara pemilih PAN mayoritas ke Anies, baru ke Prabowo dan Ganjar. Pemilih Demokrat itu lebih banyak ke Anies, diikuti ke Prabowo, baru Ganjar, dan lainnya. Dan lainnya itu yang lainnya itu untuk partai-partai lainnya 40% ke Anies dan 40% ke Prabowo, terbelah dua. Jadi demikian Bapak Ibu, Mbak Caca, para narasumber dan teman-teman wartawan sekalian. Jadi kalau kita lihat berdasarkan hasil survei ini, memang poin utamanya adalah tampak ada perubahan dalam peta dukungan baik untuk partai politik maupun terutama untuk Pilpres. Dan tampaknya peta dukungan itu terkait dengan berbagai isu maupun evaluasi publik terhadap kinerja presiden maupun lembaga-lembaga. Apakah pola dukungan seperti ini akan terus bertahan? Jawabannya tentu saja sangat tergantung kepada perkembangan yang beberapa waktu ke depan. Demikian Mbak Caca, mudah-mudahan ini tidak terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas Jayadi Hanan, cukup banyak ya yang disampaikan karena memang itu dagingnya semua, itulah yang ditunggu oleh para rekan-rekan media dan juga peserta hari ini. Saya tidak bisa meng-highlight satu persatu karena begitu banyak, nanti mungkin dari rekan-rekan media bisa meng-highlight mana yang paling penting, yang mana mau ditanyakan. Sekaligus saya juga memberikan atau mempersilahkan kepada rekan-rekan media jika ada pertanyaan boleh langsung ketik di kolom chat. Tapi highlight dari saya bahwa ternyata di tengah isu aliran dana 349 triliun bahkan korupsi BTS, ternyata persepsi masyarakat dari sisi ekonomi ini masih aman karena masih baik. Bahkan juga mengenai pandangan masyarakat terkait lembaga penegakan hukum. Ada banyak juga bahwa kinerja presiden ini masih cenderung puas meskipun ada kasus Piala Dunia U20, isu-isu hukum yang ada. Tapi kalau untuk Piala Dunia U20 ternyata mayoritas masyarakat yang tahu menyayangkan ya kenapa kita batal menjadi tuan rumah. Yang menarik juga mengenai aliran Kementerian Keuangan. Di sini masih ada keberpihakan masyarakat terhadap Pak Mahfud. Yang menarik adalah pastinya mengenai Pilpres 2024. Saya pun tercengang. Di tengah tadi isu juga secara saintifik bahwa PDIP masih unggul, meskipun dua kepala daerahnya yang kemudian menolak jadi tuan rumah. Tapi ternyata sangat berdampak untuk Pak Ganjar nih. Ternyata Pak Ganjar mengalami kemunduran dibandingkan Prabowo yang menguat, sementara Anies relatif stabil. Ini memang ada kemungkinan terkait dengan pernyataan Pak Ganjar terkait Piala Dunia U20. Dan langsung saja karena di sini sudah datang dan bergabung yang terhormat Bapak Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi dan Kepala BKPM. Pak Bahlil mungkin saya mau sapa-sapa dulu karena Pak Bahlil ini penggemar Juventus dia. Pasti nanti akan memberikan pandangan juga ini gimana ini Pak bisa batal Piala Dunia U20 meskipun tidak berdampak signifikan terhadap persepsi masyarakat ke pemerintahan, presiden, bahkan juga ke ekonomi, mereka masih mengatakan aman. Tapi saya minta pandangannya dari Rilis Survey hari ini sebagai penggemar Juventus seperti apa. Pak Bahlil, saya persilahkan. Baik, Caca, ya, makasih Caca. Bang Jayadi yang saya hormati dan teman-teman narasumber, ada Bang Burhanuddin, ini sahabat saya Caca waktu kami sama-sama aktivis. Yang pertama judul survei kali ini mungkin lebih cocok itu kita kasih judul kali ya, ngeri-ngeri sedap. Betul, ngeri-ngeri sedap ini. Yang kedua temanya ini kalau Pilpres saya lihat ini tidak ada capres yang melebihi 30% lebih. Jadi judulnya yang cocok ini adalah semua capres 30% kotor. Caca, tapi saya tidak mau terjebak dengan itu Caca. Nanti saya jelaskan, tapi saya akan masuk pada tupoksi kami di pemerintah. Yang pertama Caca, saya mengapresiasi publik karena publik itu ternyata sudah dewasa dalam menyikapi berbagai macam dinamika perkembangan nasional maupun global, khususnya ekonomi Caca. Kenapa? Karena kita tahu semua bahwa ekonomi global kondisinya tidak menentu dan masih dalam kondisi yang belum pulih. Resesi sudah pasti terjadi, ditandai dengan beberapa perbankan dunia yang mulai di bail out seperti di Amerika, kemudian kredit di Swiss. Dan itu pasti berdampak juga pada perekonomian nasional kita. Nah, alhamdulillah sekalipun ekonomi global nggak bagus, kita punya ekonomi juga nggak bagus-bagus banget Caca. Nggak sebagus top-top banget lah. Tapi kita nggak melarat lah istilahnya ya. Istilahnya nggak top banget tapi nggak jelek banget. Makanya kemudian masyarakat memberikan penilaian 34,4% itulah baik, sementara sedang itu 30%. Dan menurut saya temuan ini sangat fair dalam konteks ekonomi. Menurut saya yang saya rasakan juga demikian Caca. Kami di pemerintah juga mengakui bahwa belum maksimal karena kondisi kita baru selesai pasca pandemi. Yang kedua perang antara Ukraina dan Rusia. Yang ketiga adalah juga geopolitik yang mengancam kita. Itu pertama. Yang kedua dampaknya kayak apa? Caca, kalau saya melihat tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Bapak Jokowi, ini tolong Bang Jayadi koreksi saya ya. Ini mungkin tertinggi sejak Pak Presiden Jokowi terpilih nih. Dari 8 tahun lalu. Bang Burhanuddin ini tolong dikoreksi kalau omongan saya salah. Ini adalah tingkat kepuasan tertinggi 76,8%. Ini luar biasa sekali menurut saya. Dan boleh katakanlah orang mengatakan tidak puas, oh negara kita kan negara demokrasi. Tapi bahwa faktanya berdasarkan data survei, bukan kata Bahlil, 76,8% publik menilai bahwa kinerja Bapak Presiden Jokowi itu cukup puas. Memang harus diakui, Caca,
Memimpin negara dalam kondisi seperti ini tidak gampang. Tidak gampang sekali. Di saat bersamaan mengendalikan pandemi, kemudian bagaimana memulihkan ekonomi pasca pandemi. Di saat bersamaan terjadi juga geopolitik global yang tidak menentu. Kemudian harga sembako kemarin sempat naik, Bapak Presiden Jokowi turun ke daerah. Bayangkan bulan puasa aja Bapak Presiden Jokowi masih ke pasar, mengecek ke daerah-daerah. Ini sebuah bentuk dari perhatian serius Bapak Presiden dalam melihat tingkat kondisi rakyat di tingkat bawah kaitannya dengan ekonomi. Dan apresiasi publik terhadap kinerja Bapak Presiden itu sejalan dan berbanding lurus dengan apa yang Bapak Presiden lakukan dalam rangka mengoptimalkan, memacu kabinetnya untuk mengejar kinerjanya yang baik. Kami jujur aja, Caca, bocoran, kami di bawah pemerintah Bapak Jokowi ini tidak mengenal Sabtu Minggu, khususnya di Kementerian Ekonomi. Itu yang ada itu setiap minggu dicek. Berapa lapangan pekerjaan, harga barang, Mendak itu mungkin nggak tidur-tidur itu Mendak, pasti tidur di pasar itu. Karena pasti Presiden lebih tahu harga barang daripada Mendak. Karena Bapak Presiden setiap ke daerah turun ke pasar. Kemudian lapangan pekerjaan, jadi kami nggak bisa kerja main-main. Jadi menurut saya ini sebuah apresiasi dan kita tahu bahwa memimpin negara dalam kondisi begini dibutuhkan kecakapan leadership, dibutuhkan kepiawaian, ya, dibutuhkan intuisi. Tidak hanya presiden, menterinya pun saya pikir demikian. Kami dalam diskusi di tingkat menteri juga terlontar satu gagasan bahwa memang mengelola negara, memanage kementerian di era pandemi COVID ini di luar kelaziman. Dan ini dibutuhkan leadership. Dan kepekaan kita pada konteks bagaimana menyelesaikan itu. Yang kedua, Caca, saya mulai menjawab pertanyaan Caca tentang persoalan bola. Caca, saya dulu itu manajer bola, Caca dulu. Saya manajer bola Persidafon. Saya bawa Persidafon Dofonsoro Jayapura itu dari divisi 2, divisi 1, kemudian ESL, lolos 4 besar. Jadi saya salah satu yang apa namanya, ya pencinta bola lah. Kalau Caca bilang Juventus, ya salah satu klub saya yang saya suka lah Juventus. Nah terkait dengan ini ya gimana ya Caca ya? Takut tangkap kewajibanku, ku tangkap kawanku, kira-kira begitulah logika kampungnya kira-kira begitu. Nah ya kita menyesalkan lah ya kejadian seperti ini, tapi udah jangan kita saling menyalahkan gitu. Kenapa? Karena saya setuju aja sama Bapak Presiden. Bapak Presiden mengatakan bahwa publik sangat kecewa. Bapak Presiden tahu sangat tidak mengganggu suasana kebatinan karena persiapan Piala Dunia sudah disiapkan, kemudian juga bidding kita lakukan tidak gampang, timnas juga teman-teman anak-anak muda kita yang sudah siap, kemudian kita dikenain FIFA kemudian memutuskan untuk tidak memilih Indonesia karena ada dinamika sedikit. Tapi saya pikir tidak untuk kita saling menyalahkan satu dengan lain. Tapi satu hal saya ingin menyampaikan. Selama bola kita politisasi, selama olahraga kita meletakkan pada kerangka yang tidak profesional, itu akan melahirkan sebuah perkembangan yang tidak akan pesat kemajuan kita. Itu sebagai pemerhati bola loh, bukan sebagai menteri ini Caca. Jadi kalau bahaya kalau kamu kutip ini sebagai menteri celaka saya kan, gitu Caca. Tapi sebagai pecinta bola ya sangat prihatin lah dan saya berharap ke depan tidak seperti ini lagi. Yang kedua menyangkut dengan Pilpres ini. Wah ini ngeri-ngeri sedap ini. Caca, waduh ini bahaya nih kalau saya baca survei. Ini Bang Jayadi, ini bahaya nih. Habis ini media pasti rame nih Bang Jayadi. Kalau kita lihat betul ya Bang Jayadi ya. Pengaruh Bapak Presiden Jokowi ini ternyata masih tinggi juga. Artinya bahwa kecenderungan publik menilai elektabilitas seorang capres tidak terlepas dari figur Bapak Presiden Jokowi. Mungkin karena 76,8% yang cenderung puas. Dan artinya apa? Betul partai politik punya kewenangan, tapi tidak bisa dinaifkan berdasarkan data ini. Pengaruh Bapak Presiden Jokowi sangat tinggi sekali. Jadi capres-capres yang mau untuk berkontestasi, ya harus memikirkan variabel ini juga. Jadi tidak hanya variabel partai politik, tapi variabel keberhasilan Bapak Jokowi ini juga harus dijadikan sebagai salah satu referensi. Nah, terkait dengan itu, saya kaget ini Pak Prabowo bisa menyalip Pak Ganjar ini.
Ini saya nggak tahu ini pengaruh Pak Prabowo ikut Pak Jokowi terus, atau pengaruh apa, atau karena mungkin ada pengaruh bola. Nah, ini mungkin Pak Jayadi juga kalau bisa materinya harus didetailkan juga nih, jangan bola aja. Karena saya lihat akhir-akhir ini Pak Prabowo ikut Pak Jokowi terus, gitu sampai-sampai Pak Prabowo mengatakan Pak Jokowi itu adalah guru politiknya lah. Atau mungkin ada nggak kira-kira pengaruh statement Pak Prabowo yang menyatakan Pak Jokowi guru politik kemudian berdampak pada kenaikan 3% itu? Nah, menyangkut dengan hal itu saya pikir masih dalam normal semua. Kita tahu kalau pas Pak Ganjar kan mungkin karena kena sedikit di bola, tapi saya pikir wajar aja rakyat bingung. Insya Allah ke depan bisa kita perbaiki semuanya lah, saya pikir. Dan semuanya saya pikir masih punya peluang yang baik semuanya. Sekali lagi saya mengatakan begini ya, kepada orang-orang atau figur-figur ataupun partai politik kayak beberapa tokoh kemarin mengatakan bahwa istana nggak usah campur cawe-cawe tentang capres. Yang punya kewenangan mencalonkan capres itu kan partai politik. Apa urusannya dengan Pak Presiden? Itu saya lihat ada tokoh politik sudah senior itu, usia juga udah agak tua, tapi masih aja berpikir negatif di era bulan puasa ini. Kalau bisa yang normal-normal aja lah kira-kira. Jadi silakan aja berkompetisi fair, nggak usah dikait-kaitkan dengan urusan istana tentang capres pencapresan. Itu hak partai politik kok. Bahwa kalau memang itu ada dampaknya, ya itu karena konsekuensi dari kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi aja, yang memang hari ini tidak bisa dinaifkan. Publik memberikan apresiasi kepercayaan kurang lebih sekitar 76,8%. Saya pikir itu Caca, pikiran saya terima kasih. Yang kedua juga adalah menyangkut elektabilitas partai politik yang dinamis. Menurut saya ini data sementara lah, Bang Jayadi. Menurut saya ini data sementara sekali yang bisa kita ikuti terus menerus. Saya doakan semua capres-capres ini semuanya bagus terus. Partai politik bagus juga kalau mau evaluasi diri. Kalau nggak evaluasi diri ya wayamnaunal maun juga ini barang. Karena ada yang naik, ada yang turun. Jadi judulnya ini adalah capres, semua capres 30% kotor dan judulnya ngeri-ngeri sedap. Demikian, Caca. Wah, ini terima kasih nih Pak Bahlil. Akhirnya saya tuh tadi sebenarnya agak nggak sanggup juga ya berikan highlight seperti ini. Tapi betul juga bahwa tidak ada yang capai nilai absolut 30% semuanya di bawahnya ya. Nah, ini juga pertanyaan juga dari Pak Bahlil. Ini kenapa bisa ada salipan yang cantik dari Pak Prabowo untuk menyalip nama Ganjar yang sebelumnya itu begitu tinggi popularitasnya, apa karena ikut Pak Jokowi atau karena memang karena isu bola. Kalau beberapa survei sebelumnya itu kan cukup jelas ya bahwa ternyata ada harapan bahwa presiden setelahnya itu bisa meneruskan apa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Beratnya restu dari Pak Jokowi ini juga sangat penting. Oke, langsung saja saya akan ke narasumber saya selanjutnya. Sekarang saya akan minta untuk memberikan tanggapannya Ketua Persepi dan juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial UIII, Bapak Philips J. Vermonte, PhD. Saya persilahkan. Halo, selamat sore. Terima kasih Mbak Caca, yang terhormat Pak Menteri, Pak Bahlil, Bro Jayadi dan Bro Burhan. Ini kalau pakai Bro nanti jadi partai tertentu ya. Bung Jayadi dan Bung Burhan. Sis Caca. Siapa? Sebetulnya agak bingung juga mau mengomentari ini karena temanya banyak sekali ya. Dan dan mungkin sebetulnya jangan-jangan memang ada benang merahnya juga ini dari berbagai hasil dari yang ditemukan oleh Mas Jayadi dan teman-teman di LSI. Yang pertama, saya setuju sama Pak Menteri tadi, Pak Bahlil, bahwa survei ini memperlihatkan Pak Jokowi masih sangat tinggi dukungan publiknya ya. Yang menyatakan puas itu 76,8 itu saya kira memang tinggi sekali di tengah beragam isu yang menerpa sebetulnya aparat-aparat yang misalnya Kementerian Keuangan dan lain-lain gitu ya, tetapi kepercayaan publik dan kepuasan itu tetap tinggi. Yang kedua, namun demikian, kan ada dua sisi nih, mungkin ada tiga ya. Satu tentang penegakan hukum, dua pemilihan legislatif, dan tiga pemilihan presiden. Nah, mungkin catatannya begini.
Pak Jokowi, sebagaimana tadi disampaikan Pak Bahlil, itu kinerjanya dinilai baik ya dari sisi ekonomi dan lain-lain. Tetapi menurut saya ada PR besar ini untuk pemerintahan atau presiden ke depan, yaitu bahwa aspek penegakan hukum itu relatif menurun. Dan dia terkait dengan penegakan hukum dan korupsi misalnya. Dan ini Pak Jokowi masih punya waktu kurang lebih 1 tahun ya untuk menumbuhkan legacy juga di bidang terkait dengan penegakan hukum. Kalau di bidang ekonomi, infrastruktur dan lain-lain, saya kira legacy Pak Jokowi solid gitu. Tetapi aspek yang sifatnya kemasyarakatan, penegakan hukum dan lain-lain, ini saya kira juga sesuatu yang penting juga. Karena biar bagaimanapun pada akhirnya kan kita ingin institusi-institusi kita itu berjalan sebagaimana mestinya. Kalau yang ditugaskan menegakkan hukum, yang menegakkan hukum. Yang memberantas korupsi, yang memberantas korupsi gitu. Sementara tadi catatan yang disampaikan melalui survei ini, kepolisian relatif turun, KPK juga apalagi gitu. Dan akibatnya kemana lagi gitu masyarakat bisa menyandarkan diri terkait dengan soal-soal yang menurut saya sangat esensial, apalagi dalam konteks demokrasi. Kita kan tidak hanya membangun secara ekonomi, tetapi bagaimana kita mengkonsolidasikan demokrasi. Jadi saya kira ini PR besar ya, yang harus bisa kita sama-sama lakukan. Kalau KPK-nya tidak dipercaya masyarakat, polisinya tidak dipercaya masyarakat, bahkan dalam beberapa kasus terakhir kita lihat polisinya malah terlibat dalam organized crime juga gitu kan. Kita lihat di proses pengadilan, siapa yang harus melakukan ini gitu. Dan mungkin yang harus menyeimbangkan ya. Dan mungkin yang saya nggak tahu ada atau tidak ada pertanyaannya dalam surveinya Mas Jayadi dan teman-teman kali ini, itu sebetulnya bagaimana ruang publik ya. Misalnya ruang masyarakat sipil dan lain-lain. Kalau dalam beberapa survei sebelumnya saya lihat di beberapa lembaga lain itu ada misalnya kekhawatiran-kekhawatiran tentang ruang publik, ruang masyarakat sipil yang semakin menyempit dan lain-lain gitu ya. Jadi poin saya adalah legacy hukum dan kemasyarakatan itu juga sangat penting untuk dibangun oleh Pak Presiden Jokowi di masa-masa akhir jabatan periode keduanya. Yang kedua, dari sisi pemilihan legislatif, ini juga menarik. Kalau saya nggak salah, karena tadi banyak sekali slide-nya, itu sepertinya yang paling banyak menerima efek kotel itu, ekor jas, adalah Gerindra. Ya kan? Gerindra solid suaranya, dan di sisi yang lain, Pak Prabowo, kalau menurut saya tadi ada pertanyaan menggelitik dari Pak Bahlil, Pak Prabowo bisa menyalip Pak Ganjar ini apa karena soal karena sering ikut sama Pak Jokowi aja atau karena ada hal-hal lain gitu ya. Dan kalau kita lihat tadi sepertinya Pak Prabowo ini saya kira masa pendukungnya yang di tahun 2019 lalu ini sebetulnya penopangnya. Kalau dulu kan suaranya banyak juga, sekarang mungkin belum mencapai titik itu lagi Pak Bahlil waktu Pilpres yang dulu gitu. Jadi masih ada ruang nih dari 30% sekian, masih ada ruang sampai ke 40%-an kan. Dan saya lihat tadi disampaikan oleh Pak Jayadi, baik mereka yang menyatakan tidak puas kepada presiden, kepada kinerja pemerintah sekarang, dan yang tidak puas, itu kategori 2 itu relatif seimbang di kalangan pemilihnya Pak Prabowo gitu. Jadi artinya yang suka atau tidak suka dengan pemerintahan Pak Jokowi, tetapi memilih Prabowo dulu, ya sekarang akan milih Pak Prabowo lagi gitu. Dan ini saya kira core-nya Pak Prabowo itu solid sekali. Dan saya kira ini tidak juga dimiliki oleh partai-partai lain gitu. Karena saya lihat misalnya kalau kita lihat koalisinya Pak Gerindra dengan PKB, yang banyak menerima kotelnya kan lebih banyak ke Gerindra. PKB-nya sendiri tadi diperlihatkan oleh Pak Jayadi relatif turun suaranya gitu. Dan mungkin bahkan dia nggak masuk ke 5 besar gitu. Dan ini saya kira teman-teman PKB yang bisa menjawab kenapa demikian gitu ya. Tetapi terlihat bahwa dari sisi kotel koalisi atau kebersamaan PKB dengan Gerindra ini mungkin belum membawa kotel. Karena apa? Karena pertanyaan ini penting. Saya kira semua partai harus menanyakan ini juga. Apakah pilihannya terhadap capres itu
akan membawa efek pada perolehan suara mereka di pemilu legislatif. Dan tadi kita lihat beberapa partai seperti PAN, P3, dan lain-lain itu relatif sepertinya ada split ya masa pemilihnya dengan capres pilihan koalisinya gitu. Dan walaupun semakin relatif akan solid ini pencalonan capres, tetapi mungkin partai perlu mengingat juga bahwa mereka perlu untuk memenangkan atau menambah kursi, memperkuat kursi mereka di DPR. Dan fokus kita hari ini sangat terfokus pada pemilihan presiden. Padahal mungkin partai-partai ini juga punya agenda yang lain. Sejauh ini tentu saja karena Pak Jokowi masih sangat populer, sangat diapresiasi kinerjanya, tentu mungkin partai-partai ini juga masih playing safe ya. Dan saya kira nih Pak Jokowi ini hebat sekali gitu. Hingga hari ini walaupun sudah menjelang akhir masa jabatan periode kedua, Pak Jokowi ternyata masih sangat menjadi kingmaker gitu ya. Dan juga mungkin masih bisa mempengaruhi berbagai proses. Nah, yang ketiga, ini ada yang menarik. Tadi soal korupsi dan lain-lain. Ini menurut saya ini concern yang paling besar seharusnya, mudah-mudahan teman-teman media juga bisa menulis ini. Bagaimana split antara, dan kelihatan jelas ya, masyarakat yang mendukung pernyataan-pernyataan Pak Mahfud dengan DPR gitu. Dan padahal DPR mungkin fungsinya lebih diharapkan sebetulnya dalam hal proses check and balances gitu terhadap eksekutif. Tapi Pak Mahfud yang ternyata bisa memecahkan kebekuan ini terkait dengan isu-isu di Kementerian Keuangan. Tadi disebutkan 35% orang tahu hal-hal berita-berita terkait dengan aliran irregular ya kepada dalam hal Kementerian Keuangan. Dan di situ jangan-jangan kalau bukan Pak Mahfud yang mengutarakan, itu nggak banyak juga orang yang tahu gitu. Seperti kasusnya di situ tadi ada survei Pak Joni Plate yang tahu cuma 16%. Jadi ini bagaimana ya? Masyarakat kita ini tahu, jangan-jangan udah capek juga sama soal korupsi ini. Jadi mereka nggak peduli gitu. Tetapi karena ada Pak Mahfud yang bisa membawa sentimen masyarakat terhadap soal ini, maka isu ini bisa menjadi pembicaraan. Walaupun yang tahu cuma 35%, tapi dibandingkan dengan isu yang lain ini jauh lebih baik gitu. Dan ini saya kira soal lain juga ini. Bagaimana kita tetap, menurut saya agenda tentang penanganan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, orang seperti yang pejabat eselon 3 Kementerian Keuangan itu kan hanya eselon 3, tapi dengan powernya yang kecil aja dia bisa melakukan perbuatan seperti itu, ya kan, dengan power yang kecil. Dan yang kemarin kita ramai bicarakan, pengalaman orang-orang yang pulang dari luar negeri di bandara harus menghadapi sama juga kekuasaan kecil yang dimiliki sebagian petugas di bandara itu, mereka bisa exercise gitu. Bayangkan bagaimana situasinya bila orang punya power yang besar. Dan ini saya kira harus menjadi catatan bahwa soal-soal terkait pemberantasan korupsi ini sangat penting, dan angkanya sebetulnya agak mengecewakan ya. KPK-nya semakin relatif tidak dipercaya oleh masyarakat. Yang kelima, menurut saya ada yang menarik adalah bahwa kalau partai politik mengalami tren penurunan dan juga perubahan klasmen nih. Kalau dalam sepak bola ya, Pak Prabowo tiba-tiba meningkat pesat. Pak Ganjar mengalami penurunan yang cukup signifikan, Pak Prabowo naik menjadi nomor 1. Dan seperti sebetulnya secara tidak langsung dan langsung juga Pak Jayadi menyampaikan bahwa ini sebagian karena isu sepak bola. Saya kira ini adalah hal yang menarik karena berarti sebetulnya ada soal-soal terkait momentum, ada sensitivitas terhadap isu. Gitu. Ada sensitivitas terhadap isu, ya, waktu pemilu masih 10 bulan lagi, itu mungkin ini menjadi pelajaran buat semua capres, bahwa momentum politik itu memang kadang-kadang bisa diciptakan, tetapi kadang-kadang datang dari luar gitu. Mungkin Pak Ganjar saya kira nggak Pak Ganjar surprise juga efek ini, bahwa demikian besarnya.
Tetapi kalau kita ingat juga dulu pemilu 2004, Pak SBY itu mulai dengan elektabilitas hanya 6% loh. Iya kan? Pak Burhan pasti masih ingat nih. Survei-survei tahun 2004, Pak SBY itu mulai dengan 6%. Gitu. Tetapi kalau ada momentum macam-macam ya, yang tiba-tiba aja kayak misalnya pernyataan terkait Pak SBY gitu ya, itu tiba-tiba jadi terakumulasi gitu. Dan ini hal ini mungkin terjadi dalam konteks hari ini terkait sepak bola tim sepak bola Israel ini. Walaupun sepertinya kali ini saya menduga mungkin temporer ya, karena saya lihat Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu berusaha selalu dekat dengan Pak Jokowi yang mereka tahu di approve oleh publik gitu ya. Tetapi persoalannya adalah nanti siapa yang bisa memanfaatkan momentum. Dan berdasarkan survei yang disampaikan Pak Jayadi dan LSI hari ini, ternyata semuanya masih sangat kompetitif. Baik di skenario 19 nama dan skenario 3 nama gitu. Jadi artinya ruang masih terbuka bagi semuanya untuk berubah, suaranya bertambah atau suaranya menurun gitu. Dan ini saya kira dia akan sensitif terhadap isu-isu ini semua. Dan mudah-mudahan isu-isu terkait dengan penegakan hukum, pemberantasan korupsi bisa menjadi agenda yang dikedepankan oleh para kandidat ini. Mungkin itu sedikit catatan saya, Mbak Caca, terhadap hasil surveinya LSI, Pak Jayadi dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Philips Permonte, ini banyak sekali highlight yang bagus ya, meskipun memang kita apresiasi persepsi masyarakat terkait Pak Jokowi tentang ekonomi baik, tapi ternyata highlight dari Mas Philips adalah bahwa tinggalkan legacy bukan soal pembangunan yang bagus atau ekonomi yang bagus, tapi legacy hukum dan juga pemberantasan korupsi ini penting. Nanti boleh juga nanti ditanggapi oleh Pak Jayadi atau mungkin kepada Pak Bahlil, tapi nanti ya. Juga mengenai kotel efeknya Gerindra, bahwa ternyata efeknya ini bukan ke Pak Prabowo ya, karena mesti kita kaji dulu Pak Prabowo apa karena nempel terus Pak Jokowi makin tinggi, atau juga karena Pak Ganjar yang diterpa isu Pildun makanya bisa menyalip, seperti apa. Tapi di highlight bahwa bisa jadi ini karena soal momentum yang tidak pas ketika lagi tinggi-tingginya nama Pak Ganjar, dia memberikan pernyataan tapi ternyata sedikit blunder dan efeknya pembatalan. Temporerkah ini? Nah, itu yang mungkin di-highlight juga oleh Mas Philips. Apakah ini temporer ataukah juga langgeng sampai 10 bulan mendatang? Langsung saja saya akan persilakan untuk narasumber saya berikutnya. Ini dari peneliti utama Indikator Politik Indonesia kepada Bapak Burhanuddin Muhtadi, PhD. Saya persilahkan. Terima kasih, Sis Caca. Sis and bro semua ya. Silakan, Mas. Terima kasih Mas Jayadi, ada Pak Menteri. Ya, selamat siang Pak Menteri. Kemudian Mas Uda Philip ya. Saya seperti Uda Philip itu agak kesulitan untuk merangkaikan topik yang sedemikian beragam dalam satu tarikan nafas ya. Tapi saya mencoba untuk mengaitkan topik-topik yang tadi disurvei oleh Mas Jayadi dalam satu kaitan yang mungkin bisa saling membantu menjelaskan satu sama lain. Nah, pertama begini. Pertama kuncinya adalah approval rating Presiden Jokowi. Dan ini punya efek dalam beberapa hal, terutama berkaitan dengan peta Pilpres 2024. Jadi approval rating Pak Jokowi dalam catatan LSI itu 76,8%. Di awal April 2023, dan dalam waktu 8 tahun terakhir, tadi saya cermati trennya, itu adalah perolehan paling tinggi menurut catatan LSI terhadap tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden. Ya. Pak Burhan, artinya 76,8% ini ada tingkat kepuasan publik tertinggi sejak Bapak Presiden Jokowi jadi presiden. Betul, betul. Itu yang paling penting itu. Itu kata-kata itu penting itu. Maka kan LSI juga menyampaikan misalnya dengan mengutip survei sebelumnya di bulan Juni 2015 ketika approval Pak Jokowi 40% pun LSI mengabarkannya kan kepada publik ya. Jadi artinya ketika turun disampaikan kepada publik dan ketika mencapai
di kisaran 76,8% pun disampaikan. Nah, saya ingin mengatakan begini, apa sih makna approval rating yang tinggi ini? Nah, pertama sebelum soal approval rating yang tinggi tadi, kebetulan Political Intelligence Morning Consult, itu salah satu lembaga konsultan terkemuka di Amerika Serikat, merilis survei-survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemimpin di negara-negara demokrasi. Itu ada puluhan itu yang diriset ya, dari Amerika Utara, dari Amerika Latin, dari Eropa, dari Asia. Nah, yang paling tinggi itu Narendra Modi, 78% di bulan Maret ya, 2023. Nah, Indonesia sayangnya tidak masuk dalam radar survei Political Intelligence, tetapi kalau kita masukkan angka 76,8% ini, itu kurang lebih Pak Jokowi ada di peringkat kedua, ya, karena pemimpin negara-negara lain itu umumnya kecil, apalagi negara-negara Barat itu kan publiknya sangat ganas ya dalam menilai tingkat approval rating pemimpinnya. Nah, maknanya ini ternyata sangat berkaitan dengan peta Pilpres 2024. Nah, apa kesimpulannya? Kebetulan di Maret 2023 kemarin kami merilis peta Pilpres dan kami bikin analisis korelasi berdasarkan data besar yang kami miliki dari indikator politik Indonesia. Itu ada temuan menarik ya. Pertama, berdasarkan big data yang kita punya. Jadi ada puluhan ribu tuh data yang kita survei selama 2 tahun terakhir. Ternyata mereka yang memilih Pak Jokowi, ya mungkin agak mirip juga dengan data LSI, itu sebagian besar sudah tidak dimonopoli oleh Ganjar Pranowo lagi. Gitu. Jadi ada, ini sebelum insiden Pildun ya, sebelum insiden Piala Dunia. Jadi ada tendensi kenaikan elektabilitas Pak Prabowo di 2 atau 3 bulan terakhir itu bukan berasal dari basis pendukungnya sendiri di 2019, tetapi berasal dari basis pendukung Pak Jokowi. Jadi dari data yang kita kumpulkan, ya ada puluhan ribu itu data survei tatap muka, ya, itu kita temukan pola di mana ya, mereka yang memilih Pak Jokowi 2019 itu sebagian sudah mulai mengalir ke Pak Prabowo. Nah, pertanyaannya kapan itu? Nah, karena ini data panjang, kita tracking ternyata per November 2022. Jadi ketika November 2022 Pak Jokowi secara terbuka mendukung Pak Prabowo, saya catat ada 5 kali Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, ya, dalam bahasa yang istilah ahli komunikasi disebut istilah low context, ya. Karena bahasa Pak Jokowi ketika mendukung Pak Prabowo itu pakai bahasa straightforward. Misalnya dia menyebut Pak Prabowo penerus saya 2024. 2024 jatah Pak Prabowo. Itu agak beda misalnya kalau Pak Jokowi mendukung Ganjar. Kalau Pak Jokowi mendukung Ganjar, meskipun dilakukan juga dalam beberapa kasus sebelumnya, tetapi bahasa yang dipakai itu high context. Misalnya Pak Jokowi menyebut, pilihlah orang yang rambutnya putih. Itu nggak semua orang paham tuh kalau itu Ganjar. Atau ketika acara Pak Jokowi dan Pak Bahlil di Jawa Tengah, di Batang. Pak Jokowi mengajak Pak Ganjar masuk ke mobilnya. Itu kan bahasa dukungan yang menurut saya terlalu high context. Nggak semua orang paham. Nah, mungkin pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa Pak Jokowi kalau mendukung Ganjar tidak seterbuka kalau mendukung Prabowo. Nah, ini ada kaitannya dengan rivalitas antar kingmaker. Gitu. Karena Ganjar produk atau mereknya itu PD Perjuangan. Tunggu. Rivalitas antara apa itu? Rivalitas antara kingmaker. Jadi gini Pak Bahlil. Berarti ini kingmaker yang jadi sukses dong, bukan kandidat kalau begitu. Nah, kingmaker kan orang yang membuat king, Pak. Jadi jadi bukan ini 2024 ini bukan hanya pertarungan antar capres, tapi juga pertarungan antar kingmaker. Menurut saya ya. Jadi
Kingmaker yang pertama namanya Surya Paloh, dia udah punya mainan sendiri, namanya Koalisi Perubahan. Nah, ada dua kingmaker yang sekarang muncul, satu namanya Ibu Mega, satunya lagi adalah Pak Jokowi. Nah, Ganjar bagaimanapun adalah kader PD Perjuangan. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi mengendorse Ganjar secara terbuka, itu ada perasaan tidak enak dengan Ibu Mega. Apalagi Ibu Mega dalam beberapa kejadian sudah memperingatkan Pak Jokowi supaya jangan cawe-cawe urusan capres PDIP. Ingat ya, dalam hari ulang tahun PDIP ke-50, Ibu Mega mengatakan urusan capres itu urusan saya, hak prerogatif saya, udah ada di kantong saya. Dan karenanya Pak Jokowi tentu ada semacam perasaan segan ya untuk mengendorse Pak Ganjar secara terbuka. Dan karena keseganan itu, belakangan Pak Jokowi tidak memiliki persoalan psikologis apapun untuk mendukung Pak Prabowo. Dan itu pula yang menyebabkan Pak Prabowo mendapatkan durian runtuh. Gitu. Jadi data saya menunjukkan di antara basis pemilih Pak Prabowo, ya, itu sebagian basis Islamis ideologisnya udah pindah ke Anies. Bahkan sebelum Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo. Jadi data kami menemukan pola di mana sekarang yang masih memilih Pak Prabowo itu core voternya adalah sekitar 35%. Ya, 35%. Memang cukup besar, tetapi sebagian besar sudah pindah ke Anies Baswedan. Nah, core voter ini karakteristiknya adalah pemilih yang menginginkan pemimpin yang kuat, yang punya latar belakang militer, tetapi non-Islamis. Karena kalau yang Islamis, basis Pak Prabowo sudah pindah ke Pak Anies. Nah, pertanyaannya adalah, di mana sumber kenaikan suara Pak Prabowo? Karena nggak cukup untuk rebound di bulan Februari atau Maret 2023, kalau hanya mengandalkan basisnya sendiri, yang sebagian besar sudah pindah ke Anies. Nah, jawabannya adalah dari basis pendukung Pak Jokowi sendiri, yang mulai beralih ke Pak Prabowo. Dan peralihan itu sebelum ada insiden Pildun. Nah, coba saya kaitkan ke sini, ya, ke salib menyalibnya ini ya, siapa namanya, Pak Prabowo ya kan, di survei terakhir LSI ini kan udah mulai nyalip nih. Pertanyaannya, dari mana gitu ya sumber kenaikan Pak Prabowo selain dari basis pemilih Pak Jokowi? Nah, saya menduga dengan keras itu dari basis pendukung atau penggemar sepak bola. Jumlahnya nggak main-main, Pak Menteri ya. Survei indikator bulan Maret pertengahan itu jumlahnya 63,5% mereka yang menyukai sepak bola. Data Ipsos hampir 70%. Jadi mereka ini pada dasarnya itu non ideologis. Ya. Nah, mereka ini kalau melihat dari data Mas Jayadi itu kecewa betul dengan kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah. Jadi 62% tahu Indonesia menjadi tuan rumah, sebagian besar mereka juga tahu bahwa Israel sudah lolos kualifikasi, dan 70-an% kecewa atas pembatalan ini. Nah, pertanyaannya, siapa yang dipersalahkan atas pembatalan atau kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah? Nah, dari data yang ditampilkan tadi, sepertinya scapegoat atau kambing hitam dari penggemar bola yang merasa kecewa atas kegagalan tersebut itu dialamatkan ke PDI Perjuangan dan Ganjar. Jadi mereka tidak menyalahkan Pak Jokowi atau pemerintahan atau Erik. Buktinya kan 80,6% publik yang tahu Indonesia sebagai tuan rumah menganggap Erik sudah maksimal sebagai ketua PSSI supaya Piala Dunia tetap diberlakukan. Dan ada indikasi suara penurunan hampir 8% dari Ganjar. Jadi sepertinya scapegoating itu yang menerima scapegoating itu adalah Ganjar. Jadi ada dua di sini yang menurut saya penting buat Mas Ganjar untuk mengantisipasinya. Satu adalah basis pendukung Pak Jokowi sekarang tidak lagi didominasi oleh Mas Ganjar. Ini bisa jadi kabar buruk, ya. Karena bagaimanapun ini awal kekuatan dari Ganjar Pranowo, itu eksklusif mendapatkan dukungan dari Jokowi Lane, ya. Tapi sekarang eksklusivitas itu udah harus dibagi dengan Pak Prabowo.
Sementara Pak Prabowo masih mendapatkan kurang lebih 35% dari basis lamanya. Nah, ini yang membuat Pak Prabowo sekarang dapat momentum. Basis lamanya dia bisa pertahankan, kurang lebih 35%, plus dapat pendukung baru. Nah, berikutnya adalah dari penggemar sepak bola yang kecewa. Nah, ini ya. Nah, apalagi ini ya, sebagai apa namanya bahan untuk diskusi. Survei saya bulan Maret itu ada pertanyaan, ya, mereka keberatan tidak keberatan. Persis kayak temuannya Mas Jayadi. Cuma saat itu temuan saya itu 53-59%. Mas Jayadi di survei LSI lebih tinggi lagi karena surveinya lebih mutakhir ya. Yang kecewa 72%. Artinya ya, kecewa karena pembatalan. Artinya pada dasarnya masyarakat kita tidak mempersoalkan kehadiran Israel. Dan kalau saya breakdown siapa yang tidak mempersoalkan berdasarkan survei indikator, itu sebagian besar pendukung Ganjar sendiri. Jadi pemilih Ganjar maupun pemilih PDIP di 2019, untuk pemilih PDIP kita punya pertanyaan ya, 2019 milih apa? Kalau mereka memilih PDIP, sebagian besar tidak mempersoalkan Israel. Tapi kalau mereka memilih PKS, PAN, dan P3, sebagian besar mempersoalkan kenapa Israel harus datang. Nah, kalau ditanya pilihan capres hari ini, pemilih Anies Baswedan sebagian besar menolak kehadiran Israel. Pemilih Ganjar sebagian besar mendukung. Nah, inilah yang saya sebut ada misrepresentasi. Ada gap antara aspirasi PDIP dan Ganjar Pranowo dengan basis masanya. Nah, jadi basis masa kedua entitas ini pada dasarnya nggak ada problem sama Israel. Tetapi elitnya mempersoalkan. Nah, lain dengan Anies. Basis Aniesnya sendiri sudah mempersoalkan kehadiran Israel. Nah, karenanya ketika basis PDIP dan Ganjar tidak mempersoalkan kehadiran Israel di Piala Dunia, tetapi Mas Ganjar dan PDIP mempersoalkan, maka ada potensi kekecewaan di situ. Nah, pertanyaannya kekecewaan dari kelompok ini lari kemana? Nah, data Mas Jayadi mengkonfirmasi spekulasi yang sebelumnya berkembang, larinya itu sulit ke Anies Baswedan. Kenapa sulit ke Anies Baswedan? Karena mereka yang kecewa ini pada umumnya adalah basis pendukung Pak Jokowi, basis pendukung PDIP. Jadi kalau lari, pasti larinya bukan ke capres yang dianggap sebagai antitesis Pak Jokowi. Larinya ke capres yang satu lane. Meskipun lagi-lagi data Mas Jayadi menarik nih. Ternyata yang lari cuma 3%. Kan Mas Ganjar 8% ya, defisitnya ya. 3% aja yang lari ke Pak Prabowo. Sebagian besar itu undecided atau jangan-jangan golput. Jadi ada potensi mereka pendukung Pak Jokowi yang mengalami disilusi karena statement Ganjar atau PDIP itu tidak serta-merta dimaksimalkan atau dimanfaatkan oleh Prabowo. Karena mungkin ada masalah sebelumnya gitu ya yang membuat mereka harus berpikir untuk memilih Pak Prabowo. Tapi setidaknya Pak Prabowo mendapatkan 3% dari 8% penurunan suara Ganjar. Saya kira itu dari saya gitu ya. Satu lagi yang menurut saya konsisten, temuan saya maupun Mas Jayadi, ya ini jadi sulit buat Anies Baswedan. Ya. Karena Mas Anies dari awal terlalu menarasikan sebagai figur antitesis, mungkin bukan Mas Anies sendiri ya, tetapi ada orang sekitarnya, maka ketika ada 76,8% masyarakat yang puas, sulit buat kubu Mas Anies jualan narasi perubahan. Mau berubah gimana 76,8% puas? Ya. Nah ini menurut saya agak kesulitan. Padahal nih ya, kalau dilihat dari sisi rekam jejak, Mas Anies itu lebih dekat loh dengan Pak Jokowi ketimbang Pak Prabowo ya. Jangan lupa 2014 itu Mas Anies itu jubirnya Pak Jokowi. Kemudian di periode pertama Mas Anies itu menterinya Pak Jokowi. Tetapi inilah opini publik sejak 2017 Pilkada DKI Jakarta, dan pada saat Mas Anies jadi gubernur DKI Jakarta, beliau memframe seolah-olah menjadi figur alternatif istana, ya, dan itu kemudian terpatri sampai sekarang. Dan ketika approval rating Presiden Jokowi tinggi, maka Mas Anies tidak mendapatkan insentifnya. Waktu bulan November 2022, pertama kali Anies Baswedan menyalip Pak Prabowo di peringkat kedua, pada saat itu survei indikator menemukan approval rating Pak Jokowi turun
72% ke 66%. Baru Mas Anies punya momentum, itu pun masih dapat angka 66%. Jadi poin saya adalah melihat konstelasi sekarang, itu sulit buat Mas Anies mendapatkan insentif elektoral sepanjang approval rating Pak Jokowi di atas 70%. Tetapi juga menjadi berat buat Mas Ganjar kalau hanya mengandalkan dari segmen pendukung Pak Jokowi saja. Karena basis pendukung Pak Jokowi sekarang sudah harus dibagi rata dengan Prabowo Subianto. Nah, apakah perkembangan ini temporer atau permanen? Ya kita tanyakan nanti pada Mas Jayadi di rilis-rilis mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Burhan. Wah, ini menarik sekali ya, bahkan dianalisis secara rinci mengenai apa sumber suara dari Pak Prabowo seperti apa, bahkan juga Anies seperti apa, dan kalaupun berkurang dari Ganjar itu karena apa. Apa yang dikatakan oleh Mas Burhan ini menarik ya, bahwa masih apa ya, masih ajak basis pemilih dari Pak Prabowo, tapi memang dilalah dengan posisi yang sekarang yang Islamis ke Pak Anies. Tapi juga ada sumber dari para pemilih Jokowi dulu, ini juga akan beralih ke Prabowo, tapi juga harus berbagi dengan Pak Ganjar. Tapi Pak Ganjar masih agak terbelenggu nih dengan isu Piala Dunia, ini juga menarik. Karena kita sudah jam 4, langsung saja kita masuk ke sesi diskusi. Banyak sekali pertanyaan sudah masuk, tapi izin sebelum ke Pak Jayadi, kita mungkin klasifikasi ya pertanyaannya ya. Ini kita mendahulukan pertanyaan soal ekonomi dulu ya, karena nanti akan lebih banyak di bawah itu soal politik. Nah, saya ingin pertama kali ke Pak Bahlil terlebih dahulu. Banyak sih pertanyaan dari Mas Fatah Sidik dari Alinea, tapi terkhusus untuk Pak Bahlil adalah sebenarnya approval rating terhadap Pak Presiden ini kan naik ya. Bahkan juga Bapak mengatakan ini tertinggi dari era kepemimpinan Pak Presiden. Apakah ini juga karena dipengaruhi oleh harga pangan yang relatif stabil, ini kerja dari Mendak yang baik, Pak Jokowi juga sering apa ya, operasi pasar juga, dan juga ini saya nggak tahu ya, Pak Bahlil mau akan menjawab atau tidak ya. Kalau mungkin pribadinya Pak Bahlil ini setuju nggak sih kalau Pak Jokowi ini memberikan restu untuk koalisi kepada Pak Zulhas, Pak Mendak ini, karena Pak Mendak ini cukup baik ini mengelola masalah harga-harga yang dilakukan akhir-akhir ini. Seperti apa? Boleh dijawab. Waduh, Caca, ini pertanyaan Caca ini ngeri-ngeri sedap juga nih judulnya. Wah, ini bisa kalau saya jawab itu Bang Zul langsung suara Pan naik lagi tuh, Caca. Silakan Pak. Yang pertama, saya mengatakan bahwa kinerja pemerintahan khususnya di bidang ekonomi itu bahwa Presiden Jokowi itu langsung mengikuti day to day, Caca. Jadi bahwa Presiden Jokowi dalam arahannya tidak hanya pada konteks kebijakan dalam rapat, tapi juga mengecek evaluasi kinerja masing-masing menterinya. Satu. Yang kedua, bahwa Presiden Jokowi itu bukan tipe presiden yang asal Bapak senang, hanya kita kasih laporan terus beliau senang. Enggak, dia cek di lapangan, Caca. Contoh menyangkut harga pangan, contoh kami dari investasi, dia ngecek sendiri, lihat industri di lapangan jalan enggak. Jadi kami ini menteri-menteri ini nggak bisa kasih jawaban asal-asalan, Caca. Apa yang saya mau sampaikan, menurut saya 76,8% itu merupakan angka yang berbanding lurus dengan cara Bapak Presiden Jokowi memimpin tim ekonomi. Ngecek dia. Kalau ada masalah di lapangan langsung dibuat solusi. Contoh kemarin saya di Sulawesi Selatan. Saya dampingi Bapak Presiden. Mengecek panen raya. Di sana kan menghasilkan 2 juta ton beras di Sulawesi. Tapi ternyata cadangan di sana itu tinggal 25.000 ton. Kenapa? Karena wilayah-wilayah lain itu mengambil dari Sulawesi Selatan. Seperti di Kalimantan, di mana-mana. Dia langsung memutuskan rapat di situ. Rapat dengan Kepala Bulog, rapat dengan Mentan, rapat dengan kami, langsung memutuskan. Agar harga tidak terjadi kenaikan. Kemudian bawang, telur, semuanya langsung diputus di lapangan. Memang ini model kepemimpinan presiden yang di luar kelaziman. Langsung
rapatnya di lapangan, putus, langsung jalan gitu. Dan ini memang gaya Bapak Presiden Jokowi. Nah, jadi di samping memang harganya dijaga, di samping itu memang Bapak Presiden Jokowi betul-betul fokus. Yang kedua, Caca, ini kerja tim. Bapak Presiden Jokowi selalu mengatakan bahwa ini kerja tim. Kalau approval ratingnya turun, itu juga tim yang kerjanya nggak maksimal. Kalau approval ratingnya naik, itu juga karena tim. Tapi sudah tentu di bawah komando Bapak Presiden Jokowi. Nah, terkait dengan Bang Zulhas, apakah kemudian Bang Zulhas ini bagaimana? Bagus nggak ini? Menurut saya sih teruji. Harga minyak goreng waktu Bang Zulhas, Bang Lutfi digantikan. Bang Lutfi ini kan abang saya, sama-sama di HIPMI. Dia digantikan, salah satu persoalannya kan harga minyak goreng nggak bisa dikendalikan. Bang Zulhas masuk, harga minyak goreng terkendalikan, sekalipun harga global menurun ya. Tapi memang Bang Zulkifli Hasan ini kan mantan pedagang kelontong juga, jadi ngerti. Dia biasa main di pasar becek, bukan di pasar saham. Jadi ngerti dia. Nah, kemampuan leadershipnya juga bagus. Tapi kalau Caca bilang apakah pantas dan layak untuk Bang Zulhas memimpin tim koalisi, saya belum jadi ketua umum partai, jadi saya nggak bisa menjawab itu. Itu domain ketua umum partai. Tapi kalau ditanya punya kapasitas enggak, saya pikir Bang Zulkifli punya kemampuan itu. Dan Bapak Presiden Jokowi, saya pikir sangat percaya kepada Bang Zulkifli karena beliau melaporkan secara langsung. Itu Caca kalau menyangkut dengan Bang Zul ya. Dan saya pikir tidak bisa dipungkiri, saya mengaitkan sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Bang Burhan tadi. Tidak bisa dipungkiri bahwa kenaikan survei yang dialami oleh Pak Prabowo maupun oleh Pak Ganjar itu sedikit banyaknya berpengaruh karena ada apa ya, dukungan lah Bapak Presiden Jokowi. Apakah dukungan langsung atau tidak langsung kan itu tergantung gaya Bapak Presiden. Tapi mungkin akhir-akhir ini karena Pak Prabowo yang sudah mendeklir untuk maju, maka langsung dinyatakan jadi capres. Tapi kalau besok Pak Ganjar juga sudah deklir, katakanlah contoh ada gabungan partai politik atau katakanlah PDIP, contoh mendeklir dia, mungkin surveinya naik lagi. Itu. Jadi saya pikir ini masih dinamis lah. Nah, tapi kalau salah manage bisa bahaya juga nih Pak Burhan. Pengalaman saya waktu jadi Direktur Pemenangan Pemuda di tahun 2019 untuk TKN. Caca, pemilu 2024 kalau jadi 2024 itu jumlah pemilihnya itu 17 tahun sampai 50 tahun, itu 60%. Artinya siapa yang akan memenangkan pertarungan itu tergantung dari suara 17 tahun sampai 50 tahun. Dulu saya refleksi sedikit ke sejarah tahun 2019 pemilih 17 sampai 42 tahun itu 51%. Maka waktu itu Pak Presiden Jokowi menargetkan kepada saya adalah bagaimana mencari suara anak muda sebanyak-banyaknya untuk milih Pak Presiden Jokowi dan Pak Kiai Maruf Amin. Karena antitesa dari waktu itu Sandi kan anak muda gitu. Jadi kerjaan saya bagaimana untuk turun terus itu. Nah, alhamdulillah kita suaranya menang 6-8% dari anak muda. Nah, sekarang bukan lagi 41, bukan 51 tapi 60%. Maka menurut saya siapa yang bisa mengambil hati anak muda usia 17 sampai 50 tahun, maka peluang dia untuk menangkan pertarungan di Pilpres itu semakin tinggi. Jadi sekarang masih saya melihatnya belum ada yang single majority lah, masih apa ya, imbang-imbang semua lah, 30% kotor. Itu pun kalau Pilpres jadi ya 2024 lah, jadi ya 2024. Wah, ini gawat ini pernyataan. Doa 2024 agar tidak ada apa-apa, karena pengadilan kan ngomongnya begitu. Kita ngeri-ngeri sedap juga, bukan kata saya nih. Kalau saya konsisten, apa perintah undang-undang, apa perintah Pak Jokowi, kita siap pemilu 2024, kita harus wujudkan itu dengan damai. Cuma pengadilan ini kan pusing kita. Itu kita, makasih. Ngeri kali diskusi sore ini, udah mau buka puasa kita jadi galau. Ini suara PAN naik nggak nih, Bang Menteri?
Saya pikir suara PAN berpotensi naik betul ya, karena dalam berbagai survei kan PAN itu 2019 tidaklah survei PAN yang bilang di atas 2%, selalu di bawah 2%. Tapi hasilnya kan selalu lewat PT, kursinya beda-beda tipis sama PKS. Dan apalagi setelah didukung sama Pak Menteri nih ya. apalagi PAN sekarang menterinya, ketua umumnya mampu menstabilkan harga-harga pangan. Oke. Jadi paten betul ini Bang Zulkifli Hasan ini kan gitu. Saya yakin suara PAN naik lagi, apalagi akhir-akhir ini dengan Bapak Presiden Jokowi komunikasinya bagus. Jadi potensi untuk suara PAN lebih baik itu akan insya Allah terwujud. Begitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Menteri. Oh, ini luar biasa ya. Saya sih nggak mau menggarisbawahi mengenai kalau jadi, bahaya juga kalau itu dari saya. Tapi intinya begini. Iya, Pak. Itu kata pengadilan loh, Caca. Iya, betul, Bapak. Kan kata pengadilan gitu loh, bingung saya. Betul, kata ahli ini. Memang. Tapi deg-degan juga kita nunggu kata pengadilan ya. Pusing saya. Ya. Pusing. Oke, ini banyak sekali dari Mas Fatta pertanyaannya ya. Mungkin saya nggak akan bisa minta jawab semua karena nanti saya juga ingin adil juga nanti minta jawaban juga dari Bang Burhan, dari Mas Philip. Saya ke Mas Jayadi dulu deh untuk menanggapi. Karena survei dari LSI hari ini pasti juga nanti akan jadi makanan rekan-rekan media membaca yang saat ini begitu dipertanyakan koalisi besar. Kalau tadi mengenai simulasi capres 3 nama, 19 nama, bahkan juga tidak ada yang lebih dari 30% mendapat. Sekarang kan lagi penjajakan koalisi besar. Tapi ini pertanyaan spesifik dari Mas Fatta mengenai kenapa sih Pak Mendak ini dapat angin segar ini seakan-akan punya arah untuk merapat ke Pak Prabowo. Boleh dijawab, Mas Jayadi. Oke, terima kasih. Ini soal koalisi besar ya. Koalisi besar itu kan gabungan antara KIB sama KIR ya, KIR. Yang mimpin belum ditunjuk secara resmi kan, siapa pemimpin koalisinya secara formal. Tapi sebetulnya secara politik saya mau mengatakan bahwa koalisi besar itu pemimpinnya ya Pak Jokowi kan, walaupun presiden secara formal tidak punya peran pencalonan gitu. Jadi, nah begini, ini saya baca juga di chat itu ya, Caca, saya kaitkan dengan pertanyaan dari Mas Iqbal tuh, ini kan ada kaitannya. Jadi begini, banyak capres cawapres itu biasanya menjadi pemersatu koalisi kan, tetapi dalam posisi Pilpres 2024 ini bisa jadi justru perebutan untuk menjadi capres, terutama menjadi cawapres, itu menjadi faktor yang mengakibatkan koalisi itu bisa tidak mulus, bisa tidak solid gitu. Karena itu partai-partai memerlukan apa yang disebut dengan deal maker atau deadlock breaker. Jadi kalau misalnya ada jalan buntu di partai-partai dalam koalisi, maka diperlukan orang atau pihak yang bisa memecahkan kebuntuan itu. Nah, itulah kalau sekarang ini, kalau misalnya KIB, KIR itu memang jadi nanti, maka keuntungan KIB dan KIR itu punya deal maker. Jadi partai-partai itu kemungkinan akan, kalau mereka misalnya katakanlah tanda kutip tidak punya kesepakatan soal siapa yang menjadi cawapres atau siapa yang menjadi capres, maka ada yang bisa bikin dealnya itu, yaitu Pak Jokowi. Jadi KIB, KIR itu sekarang punya kekuatan atau keuntungan untuk bisa tetap solid. Kenapa? Kalau mereka ada masalah, ada pihak yang bisa mereka ikuti sama-sama, yaitu Presiden Jokowi. Jadi di situ wacana koalisi besar itu menjadi menarik gitu. Nah, bagaimana dengan pertanyaan spesifik kepada Mendak Pak Zulhas ya. Pertama soal kalau kita lihat di data LSI yang disampaikan hari ini, approval rating Pak Jokowi itu juga terkait dengan dua hal utama, yaitu penegakan hukum
evaluasi masyarakat terhadap penegakan hukum, dan evaluasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, ya kan? Nah, evaluasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi itu adalah evaluasi masyarakat secara agregat gitu. Apa yang menyumbang kepada evaluasi masyarakat kepada ekonomi yang pada April 2023 ini stabil-stabil saja, seperti kata Bang Bahlil tadi, meskipun tidak mengalami peningkatan yang terlalu signifikan, tapi dia stabil gitu. Nah, yang menyumbang kepada kestabilan ekonomi menurut persepsi masyarakat itu antara lain terutama adalah harga barang-barang kebutuhan pokok gitu. Karena selama ini kalau kita lihat data-data berbagai survei, masalah pokok atau masalah utama yang masih seringkali dikeluhkan oleh masyarakat itu selalu soal yang pertama adalah soal harga barang-barang kebutuhan pokok. Kalau harga barang-barang kebutuhan pokok itu bisa distabilkan, dan kita tahu salah satu yang bisa menstabilkan, salah satu yang punya tugas menstabilkan harga barang-barang kebutuhan pokok itu adalah Kementerian Perdagangan, maka disitulah kontribusi dari Pak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Itu secara teknokratis. Pertanyaannya, siapa yang memperoleh berkah elektoral kalau kondisi ekonomi itu baik atau stabil? Jawaban yang pertama yang memperoleh berkah elektoral adalah presiden, atau memperoleh kredit poinnya adalah presiden. Kenapa tidak ke Menteri Perdagangan secara spesifik gitu? Nah, itu nanti disitulah tugas dari timnya Menteri Perdagangan untuk menyatakan kepada masyarakat bahwa stabilitas ekonomi itu antara lain bagian dari upaya Kementerian Perdagangan gitu. Satu. Yang kedua, terkait pertanyaan Mas Fatah tadi, Pak Zulhas itu untuk memperoleh berkah elektoral lebih jauh terutama untuk PAN itu harus dipercaya oleh masyarakat sebagai yang di-endorse juga oleh Pak Jokowi. Seperti halnya Pak Prabowo yang memperoleh endorsement lalu memperoleh dampak elektoral. Nah, pertemuan kemarin, kalau mau pinjam istilahnya Mas Burhan, bahwa yang menonjolkan pertemuan yang 5 partai kemarin itu di tempat Pak Zulhas gitu. Nah, kalau misalnya pertemuan di tempat Pak Zulhas itu dianggap sebagai salah satu gestur dukungan presiden kepada Pak Zulhas, maka itu gestur dukungan yang terlalu istilahnya Mas Burhan, high context ya, low context? High context, Mas. High context, susah itu untuk diinterpretasikan langsung. Jadi posisi maka ya bagaimana caranya tuh supaya endorsement Pak Jokowi juga diperoleh di situ. Itu kalau secara umum menjawab pertanyaan dari Mas Fatah itu ya. Nah, saya ingin satu lagi Caca ya, waktunya kan mepet nih. Sekalian menanggapi juga, saya setuju ya dengan Mas Burhan tadi bahwa sebetulnya kita sudah mendeteksi ada gejala penurunan dukungan terhadap Pak Ganjar Pranowo itu. Kalau di survei LSI itu sejak Januari terlihatnya. Jadi survei LSI Januari itu dukungan terhadap Ganjar kan 36 hampir 37%. Di Februari itu turun menjadi 34, sekian atau 35 gitu. Jadi meskipun dia angka absolutnya itu tidak signifikan secara statistik, tapi kan ada kecenderungan. Nah, rupanya itu makin menurun sekarang gitu. Saya sejak awal memang menduga bahwa itu the power of endorsement dari Presiden Jokowi kepada Prabowo. Jadi tadi persis seperti yang dikatakan oleh Mas Burhan, karena ada endorsement Pak Jokowi, maka sebagian pemilih Jokowi kemudian mulai menoleh kepada Pak Prabowo, tidak lagi semata-mata kepada Pak Ganjar. Maka mulai turun. Lalu dilanjutkan dengan kekecewaan terhadap peristiwa Piala Dunia. Ya, maka klop itu. Tapi belum selesai, baru sedikit dapatnya Pak Prabowo. Jadi penurunan Pak Ganjar itu sebetulnya sudah mulai terlihat sejak Pak Jokowi secara lebih tegas memberikan endorsement kepada Pak Prabowo. Tapi saya to be fair kepada Pak Prabowo, saya ingin menyatakan bahwa Prabowo juga terlihat menurut saya, ini di luar data survei, terlihat
mulai mengubah cara bersosialisasinya. Kita tahu selama ini kan kekuatan utama Pak Prabowo itu dipersepsi sebagai orang yang tegas berwibawa. Padahal pilihan masyarakat itu paling banyak itu alasannya karena merakyat kan gitu. Nah, saya mulai melihat misalnya di tim kampanye Prabowo itu ada gerakan-gerakan yang sudah memproyeksikan Prabowo sebagai orang yang dekat dengan rakyat dan seterusnya itu. Misalnya selama bulan puasa ada posting soal Pak Prabowo berbuka puasa dengan nasi bungkus, pakai tempe dan sebagainya. Itu sebagai contoh kecil aja. Jadi kelihatannya mulai ada perubahan gaya bersosialisasi dari Prabowo yang lebih mengikuti cara-cara yang sesuai dengan endorsement dari Jokowi. Jadi dua itu di satu sisi endorsement Pak Jokowi, di sisi lain perubahan gaya bersosialisasi, plus kemudian persoalan Piala Dunia yang sekarang itu bisa menjelaskan mengapa sebagian dari pemilih Pak Jokowi itu mulai berpindah kepada Pak Prabowo. Itu barangkali. Nah, terakhir soal soal hukum. Soal hukum itu secara umum memang tingkat kepercayaan masyarakat kan stabil-stabil saja. Meskipun seperti kata Uda Philip tadi, sebetulnya ada banyak masalah hukum yang yang kita hadapi, dan itu tercermin dari sebetulnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum secara umum stabil, sedikit mengalami peningkatan untuk misalnya polisi, tapi tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum untuk soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, khusus untuk KPK dan kepolisian, sebetulnya walaupun tidak signifikan, cenderung mengalami penurunan, gitu. Jadi memang ada masalah di sisi itu. Di satu sisi ada kekurang percayaan terhadap masalah penegakan hukum oleh lembaga-lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga penegak hukum, tapi di sisi lain tingkat kepercayaan secara umum meningkat. Nah, tentu kan itu perlu dijawab. Spekulasinya kemungkinan adalah karena satu, ada Pak Mahfud yang seperti kata Uda Philip tadi. Ada Pak Mahfud yang menjadi yang maju ke depan menyelamatkan citra penegakan hukum pemerintah dan pemberantasan korupsi. Di sisi lain, mungkin karena pola-pola penanganan terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi yang menarik perhatian publik seperti kasus Sambo, kasus Teddy Minahasa, dan beberapa kasus lain itu terlihat keseriusannya oleh publik begitu. Demikian, Mbak Caca. Baik, terima kasih Mas Jayadi. Ini di tengah waktu kita yang cukup singkat, karena kita seharusnya selesai di 16:30, tapi nggak apa-apa, molor-molor dikit. Sekarang saya minta ditanggapi dulu, mungkin ke Mas Philips terlebih dahulu ya. Saya sampai bingung mau menanggapi apa ya, tapi bolehlah kalau ingin memberikan tanggapan tentang soal hukum, karena dipertanyakan kenapa sekarang secara survei itu cukup baik kepercayaan, padahal banyak kasus hukum ya, meskipun sudah selesai juga. Bahkan juga tolong dibaca dong soal perpolitikan saat ini. Statement dari Mas Jayadi menarik. Ada capres pemersatu koalisi, tapi ada capres juga yang bikin bingung koalisi, karena dua-duanya, karena semua ketum parpol ini pengen posisi capres juga. Ini seperti apa? Ya, pertama soal hukum ya. Memang karena tingkat kepercayaan kepada Pak Jokowi itu tinggi, dan juga tingkat kepercayaan terhadap kinerja umum Pak Jokowi di bidang hukum itu memang tinggi. Tetapi dalam konteks institusi, kan kita maunya kalau misalnya Pak Jokowi bukan presiden lagi, kepercayaan masyarakat itu terhadap lembaga-lembaga penegak hukum itu akan menjadi modal untuk penegakan hukum yang tetap konsisten dan serius. Dan ternyata dalam hal kepercayaan terhadap masing-masing institusi itu relatif mengalami penurunan. Gitu, terutama di KPK dan juga kejaksaan. Nah, ini yang menurut saya catatan penting, karena pembangunan institusi itu penting. Kalau presiden itu individual, gitu. Sementara kita ini bicara tetap harus dalam konteks pembangunan lembaga. Yang kedua tentang suaranya Pak Prabowo, saya kira
Pak Prabowo itu tahun 2019 suaranya 44,5%. Tahun 2014 malah 46% gitu. Jadi sepertinya saya masih merasa bahwa yang sedang dilakukan Pak Prabowo ini sebetulnya lebih pada mengembalikan suara yang waktu itu dia peroleh gitu. Kalau sekarang baru naik menuju 30, ruangnya masih panjang untuk ke 44 itu gitu. Bahwa ada sebab-sebabnya, kemudian orang mungkin waktu itu Pak Prabowo kan dengan Pak Jokowi itu sedemikian rupa persaingannya sangat kompetitif gitu sehingga terbawa pada pemilihnya waktu 2019 ataupun 2014 ketika Pak Prabowo masuk menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, masih ada yang kecewa dengan itu. Nah, ini yang menurut saya pelan-pelan kembali dengan beragam alasan ya. Mungkin juga ada yang melihat secara fair bahwa ternyata menurut orang-orang yang dulu mendukung Pak Prabowo dan tidak menyukai Pak Jokowi dulu, setelah melihat mereka merasa bahwa ternyata baik gitu, dan akibatnya mereka kemudian kembali ke Pak Prabowo. Jadi ruangnya itu menurut saya masih lagi arus balik dari para pendukungnya itu. Yang dulu di pemilu presiden 2019 yang 44,5 dan pemilu 2014 yang 46% gitu. Nah, yang ketiga, kalau boleh ikut diskusi tentang koalisi besar, memang PR-nya sebetulnya bagaimana sikap PDIP kalau menurut saya. Karena kita tahu PDIP dengan diri sendiri bisa mencalonkan sebetulnya. Yang kedua, walaupun Pak Jokowi adalah bagian dari PDIP, kader PDIP begitu, tetapi saya kira kita juga bisa melihat ada hubungan yang tidak terlalu mulus juga dengan Pak Jokowi sejak dari 2014 sampai 2024. Walaupun PDIP yang juga menyediakan bumper juga dalam konteks di parlemen dan lain-lain, support dukungan, tapi ada semacam kompetisi yang mungkin di bawah yang terjadi secara subtle gitu antara Bu Mega, tadi disampaikan oleh Pak Burhan, mengingatkan ya waktu pidato 50 tahun PDIP kemarin, Bu Mega keras sekali saya rasa dalam hal pencalonan presiden tuh, dan bukan cuma dalam kesempatan itu aja, Bu Mega menyatakan bahwa urusan pencalonan presiden ini sepenuhnya wewenang ketua partai gitu, dalam hal ini PDIP. Jadi koalisi besar itu saya kira kuncinya ada di PDIP, apakah dia akan terjadi atau tidak terjadi menurut saya. Bahwa Pak Jokowi bisa menjadi deal breaker yang tadi disampaikan Pak Jayadi, Mas Jayadi, itu juga tetap bergantung pada Bu Mega. Dan mungkin terutama hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo. Gitu. Kalau di antara ketua partai ini sudah terjadi, mungkin akan dengan mudah itu terjadi koalisi besarnya gitu. Tetapi kalau kelihatannya sekarang kan persoalannya begini, kalau PDIP masuk dalam koalisi besar, apakah partai-partai yang lebih kecil mau tetap berada di dalam koalisi itu gitu? Karena mungkin secara elektoral untuk kepentingan pileg mungkin juga jadi kadang-kadang menjadi tidak konsisten juga gitu dengan pilihan partainya. Dan ini kita nggak tahu misalnya begitu ada PDIP dengan Gerindra yang begitu besarnya, apakah misalnya PKB merasa akan punya dapat insentif elektoral dan juga insentif lainnya gitu untuk bertahan dalam koalisi. Karena mungkin jadi susah itu pembagiannya kalau udah ada banyak begitu. Kan ini soal alokasi siapa mendapat apa nantinya kan begitu dia masuk, dan saya kira itu faktor juga yang harus kita observasi ya, apakah Pak Prabowo, Bu Mega dengan Pak Prabowo bisa sepakat gitu. Kalau Pak Jokowi saya kira bisa menjadi deal breakernya, tetapi sepenuhnya itu saya kira ini kuncinya ada di Ibu Mega dan PDIP khususnya gitu. Baik, terima kasih Mas Philips. Nah, saya pertanyaan yang sama, saya minta Mas Burhan untuk memberikan tanggapan sama ya soal koalisi besar, soal semua mau jadi capres di sini, soal kepolisian juga boleh ditanggapi. Silakan. Oke, Caca, ini saya pengen nampilkan sedikit aja ya.
kebetulan lagi nulis nih. Tadi kan ada diskusi dari Bung Philip ya. Ini data elektabilitas Pak Prabowo ya, setahun terakhir. Jadi trennya turun, kemudian mengalami pembalikan di bulan November, Desember, naik sampai Maret. Ini belum termasuk survei terakhir dari Mas Jayadi ya, karena itu kan baru ya. Jadi kami survei terakhirnya pertengahan Maret. Nah, pertanyaannya dari mana sumber kenaikan itu? Nah, ini dua grafik ini membantu kita untuk melihat sumber kenaikan Pak Prabowo dari mana. Pertama, kita analisis berdasarkan pemilih Pak Prabowo sendiri 2019. Jadi saya tidak menolak bahwa ada sebagian basis pendukung Pak Prabowo yang masih memilih Pak Prabowo pada saat survei itu dilakukan. Tetapi saya ingin melihat ini rata-ratanya nih yang warna biru tua. Jadi kalau kita lihat dari dari elektabilitas pendukung Pak Prabowo 2019 itu sebenarnya sebelum ada endorsement Pak Jokowi itu pendukung Pak Prabowo udah pada lari. Ini lihat ini. Ya, ini udah pada lari nih sebenarnya ini yang warna biru nih. Nah, ini tren sebelum ada endorsement di November. Nah, jadi kenapa kemudian efek dari pendukung Pak Prabowo sendiri ketika endorsement Jokowi itu kecil? Karena pada dasarnya basis Islamis Pak Prabowo udah pada lari. Mereka yang punya afiliasi secara ideologis dengan FPI misalnya itu udah pada ke Anies. Bahkan sebelum Pak Jokowi mengendorse. Nah, ini agak berbeda kalau kita lihat dari basis pendukung Pak Jokowi. Nah, pendukung Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo itu terus-menerus turun, tuh ya. Karena makin lama mereka makin kenal, oh ada Ganjar, akhirnya mereka pindah ke Ganjar. Tahun 2020 kan masih banyak pendukung Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo karena kenalnya Pak Prabowo doang. Gitu. Lama-kelamaan turun, tetapi tren negatif ini mengalami pembalikan di bulan November nih. Ini ya, ini endorsement tanggal 7 November di acara Perindo Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo secara terbuka. Ini mulai naik. Nah, kalau misalnya tidak ada endorsement, itu kita bandingkan di sini tren yang garis putus-putus ini dengan efek kenaikan sampai bulan Maret. Nah, ini ruang positif yang menambah suara kenaikan buat Pak Prabowo. Jadi poin saya, Pak Prabowo sekarang tuh main dua kaki, mendayung di antara dua karang. Persis yang tadi disimpulkan oleh Mas Jayadi, ada pendukung yang memilih Pak Prabowo 2019, sebagian masih bisa dia pertahankan, tetapi tidak lagi mayoritas. Mayoritas sudah pindah ke Anies. Ya. Kisarannya itu sekitar 50-an %, ya udah pada pindah. Yang Islamis ya, yang kalau kita lihat karakteristik pemilihnya itu misalnya pandangan terhadap sikap politik keagamanya itu relatif keras misalnya kalau ditanya soal 212 umumnya setuju gitu ya dan seterusnya. Tetapi yang non ideologis pendukung Pak Prabowo masih tetap memilih Pak Prabowo. Cuma kisarannya itu 35-40%. Nah, kemudian saya masuk soal approval rating tadi ya. Saya kira kita harus fair mengatakan memang yang paling tinggi menyumbang approval rating adalah faktor ekonomi ya, terutama adalah tingkat inflasi. Inflasi kita kan rendah, ya. Bahkan di saat menjelang Lebaran, inflasi kita masih terkendali. Kemudian saat yang sama pula ada bantuan sosial yang sangat besar, gitu ya. Kemudian infrastruktur. Jadi ada top 3 saya kira yang selama ini menjadi penopang kenapa approval rating Presiden Jokowi tinggi. Tetapi tadi Mas Jayadi juga menyampaikan data menarik, evaluasi sosiotropik publik terhadap penegakan hukum itu juga positif dalam beberapa bulan terakhir. Ya. Jadi yang mengatakan baik itu lebih banyak ketimbang yang mengatakan buruk. Jadi netnya positif. Nah, pertanyaannya apa yang membuat evaluasi ini positif? Nah, memang salah satunya adalah kita tidak bisa mengabaikan ya munculnya Pak Mahfud MD, meskipun itu tidak bisa orang perorangan ya. Pak Mahfud kan bisa secara leluasa melakukan gebrakan kalau mendapatkan semacam persetujuan ya dari majikannya, dari Presiden Jokowi. Tetapi gebrakan Pak Mahfud menurut saya penting untuk memberi semacam sinyal kepada publik bahwa di tengah agenda penegakan hukum yang menurut sebagian kalangan gloomy, itu pemerintah tidak diam. Termasuk misalnya dalam soal RUU perampasan aset, itu kan jadi sepertinya pemerintah ingin diferensiasi dengan DPR. Tetapi
ada juga hal-hal yang kita harus kasih apresiasi, misalnya Kejaksaan Agung. Saya ingat banget gitu ya, survei-survei opini publik awal tahun 2000-an, itu Kejaksaan Agung itu kan paling bawah itu, di antara lembaga-lembaga penegak hukum. Survei-survei sekarang bukan hanya surveinya LSI ya, ada survei Poltreking, ada survei indikator, itu Kejaksaan Agung lembaga yang paling dipercaya di antara lembaga penegak hukum. Dan itu terjadi pada masa pemerintahan Pak Jokowi. Suka tidak suka, faktanya apakah itu ada kaitannya dengan pilihan presiden terhadap Jaksa Agung atau seperti apa, wallahu alam. Tapi poinnya adalah setahun terakhir Kejaksaan Agung adalah the most trusted law enforcement institution gitu ya di Indonesia. Ya, sesuatu yang mungkin baru karena biasanya kejaksaan itu dibanding lembaga-lembaga penegak hukum yang lain itu paling rendah. Tetapi selama 10 bulan atau beberapa bulan terakhir dibalik. Yang berikutnya adalah mulai pulih dari efek Sambo gitu ya. Jadi tadi saya lihat data tren Mas Jayadi di lembaga yang paling dipercaya publik, polisi itu mengalami pemulihan dari 52% kalau nggak salah di bulan Januari, sekarang 63%. Meskipun masih belum pulih ya dibanding awal-awal sebelum kasus Sambo muncul. Tapi setidaknya sudah tidak lagi paling bawah. Saya ingat Mas Jayadi pernah rilis polisi itu pernah satu kelompok sama partai politik gitu ya. Waktu itu 50-an%, sekarang udah 63, Caca. Itu udah ada tren positif ya. Nah, dugaan saya tentu ada reformasi juga yang dilakukan oleh Kapolri ya. Jadi kalau istilahnya Churchill itu kan dia pernah bilang don't let crisis go waste gitu ya, jangan biarkan krisis itu berlalu cuma-cuma. Jadi ada krisis Sambo, jadi Pak Kapolri juga melakukan gebrakan misalnya e-tilang dan seterusnya. Tetapi exposure kasus Sambo udah nggak ada lagi di publik ya. Dan itu membuat masyarakat mulai beralih gitu ya dari polisi yang sebelumnya dalam beberapa bulan terutama di akhir 2022 itu menjadi pesakitan ya, menjadi pariah. Jadi kira-kira itu. Nah, soal koalisi besar saya ikut aja analisis Mas Jayadi maupun Pak Philip ya. Jadi intinya menurut saya sih soal siapa yang menjadi capres, siapa yang menjadi cawapres itu yang menjadi pertanyaan. Jadi kalau terlalu banyak pemain yang masuk, pertanyaan yang muncul adalah siapa yang mendapatkan kesempatan sebagai capres dan cawapres, sementara kursinya terbatas gitu loh. Jadi pada titik ini saya masih merasa ini Caca, masih ada 3 potensi poros yang muncul. Satu adalah poros Anies Baswedan, kingmaker-nya Surya Paloh, saya sudah sampaikan tadi. Nah, poros kedua itu Pak Prabowo Subianto. Ya. Nah, sejauh ini Pak Prabowo menyebut sekarang timnya Pak Jokowi kita ini katanya. Kemudian didukung oleh Pak Zulhas yang mengatakan orkestrasi koalisi ini dikomandoi langsung oleh Pak Jokowi. Meskipun Pak Jokowi secara diplomatis mengatakan tidak ikut cawe-cawe, tetapi 2 ketua umum ini mengatakan begitu. Jadi, nah, yang ketiga itu poros Ganjar Pranowo. Nah, masalahnya untuk Ganjar ini kan hitam di atas putih belum keluar surat saktinya dari Ibu Mega, ya kan? Nah, tetapi kalau misalnya Ibu Mega konsisten dengan pernyataannya di hari ulang tahun PDI Perjuangan bahwa capres PDI Perjuangan adalah kader PDI Perjuangan, ya kemungkinan besar ya Ganjar, karena Mbak Puan elektabilitasnya kurang kompetitif. Nah, Pak Prabowo bukan kader PDI Perjuangan. Nah itu, jadi per hari ini ada 3 poros. Jadi bahwa perkembangan berikutnya ada potensi berubah menjadi 2 poros, itu sangat tergantung oleh situasi. Satu adalah elektabilitas Pak Prabowo versus Ganjar. Yang kedua, menguat atau tidak Anies Baswedan. Jadi kalau Anies Baswedan rebound, saya kira ada potensi di antara partai pendukung pemerintah untuk bersatu. Jadi Pak Prabowo atau Ganjar berduet, bukan berduel, kalau Anies mengalami rebound. Tapi kalau Anies trennya masih melemah seperti sekarang, meskipun masih kompetitif kan trennya melemah, itu udah disalib Pak Prabowo bahkan di bulan-bulan sebelumnya ya. Kalau Anies tetap melemah, saat yang sama Prabowo dan Ganjar elektabilitasnya statistically dead heat,
kemungkinan duel antara Ganjar versus Prabowo plus Anies. Tetapi kalau ternyata elektabilitas Ganjar fading away gara-gara kasus Piala Dunia ini melorot terus misalnya, kemungkinan duet antara Prabowo dan Ganjar. Dan siapa yang jadi cawapres tergantung elektabilitas. Tentu tergantung PDI Perjuangan juga. Apakah ikhlas gitu ya sebagai pemenang pemilu, kader PDI Perjuangan cukup jadi cawapres. Jadi per hari ini menurut saya sih masih ada 3 potensi calon yang muncul. Dan semakin banyak semakin bagus supaya kita punya pilihan ya. Supaya the more the merrier, supaya kita itu punya pilihan yang banyak dan masyarakat bisa merayakan perbedaan pilihan tersebut dengan riang gembira. Gitu, Caca. Terima kasih Mas Burhan, terima kasih. Saya mungkin Pak Menteri, Pak Bahlil, apakah mau berikan closing statement? Tapi kayaknya sudah tidak sudah tidak bersama dengan kita ya, karena memang sudah pukul 4. Saya jadi agak hati-hati ya untuk memberikan kesimpulan di sini yang tuan rumah Mas Jayadi, karena Mas boleh kita lihat handphone kita masing-masing ini semua udah keluar di Detik, Republika, bahkan juga sudah ada di portal-portal lainnya. Survei Capres LSI, ya di sini elektabilitas Ganjar Pranowo turun signifikan, sudah langsung di headline. Jadi meskipun banyak sekali yang bagus-bagus ya, yang hari ini kita sudah rilis. Saya tidak mau memberikan kesimpulan karena saya takut juga ya nanti Pak Ganjar jadi marah sama saya. Tapi intinya bahwa ternyata ada yang harus dipelajari ya dari survei yang kemudian sudah dirilis saat ini. Ada quote yang bisa saya ucapkan. Bicara itu memang seperti obat sih. Jika kadarnya sesuai, mendatangkan manfaat. Jika berlebihan, bisa membunuhmu. Nah, ini mungkin untuk elit-elit politik harus pintar-pintar, bijak-bijak mengelola statement, bahkan juga posisi dia, karena memang waktu 10 bulan ini bisa dibilang singkat, tapi bisa dibilang lama, apapun bisa terjadi, bahwa ternyata politik itu cair, bahkan persepsi masyarakat juga cair, yang kemarin jadi populer bisa turun hanya karena salah statement saja yang diungkapkan. Pak Ganjar salah satunya, diunggulkan di survei, sekarang turun signifikan disalib oleh Pak Prabowo. Tapi kita nggak tahu, survei lah nanti yang kemudian akan bisa menjawab, bahkan ini apakah temporer, ataukah juga stabil nanti hingga Pilpres 2024. Tapi apapun itu, rilis hari ini dari LSI luar biasa, banyak sekali dikutip, banyak sekali bahan pembelajaran untuk elit-elit yang nanti akan running di Pilpres 2024, bahkan kita banyak berbicara mengenai hukum, ekonomi, dan juga persepsi terhadap pemerintah. Anda yang nanti akan menyimpulkan dari headline-headline rekan-rekan media yang nanti akan ditampilkan mulai dari sekarang hingga beberapa hari ke depan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Bahlil Lahadaya, Mas Philip J. Permonte, Mas Burhanuddin, pastinya tuan rumah Mas Jayadi Hanan. Survei dengan isu-isu yang saat ini sudah keluar, apa dampaknya? Ya, judul kita hari ini adalah kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, isu Piala Dunia U20, aliran dana tak wajar di Kementerian Keuangan, dugaan korupsi BTS, dan peta politik terkini. Tapi izinkan saya mengucapkan yang terhormat kepada Menteri Investasi dan Kepala BKPM yang hadir nanti bersama dengan kita, Bapak Bahlil Lahadaya, sudah tergabung, tapi nanti akan join atau berbicara nanti pada pukul 3 kurang. Dan juga pastinya yang punya acara, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Bapak Jayadi Hanan PhD, Dekan Fakultas Ilmu Sosial UIII dan Ketua Persepi, Bapak Philips J. Vermonte PhD, dan juga peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Bapak Burhanuddin Muhtadi PhD, rekan-rekan media, dan juga Bapak Markus yang sudah tak sabar menunggu hasil survei, dan hadirin sekalian. Ya, saya mencoba untuk mengingat-ingat nih rekan-rekan media, mudah-mudahan teman-teman saya tidak salah ya dengan timeline. Kalau tidak salah, 8 Maret 2023, pertama kali Menko Polhukam Mahfud MD mencetuskan atau membocorkan mengenai isu aliran dana tak wajar di Kementerian Keuangan. Pada saat itu Prof. Mahfud lagi ada di Jogja. Kemudian rentetan pertemuan terjadi dengan Menteri Keuangan, PPATK, hingga rapat dengar pendapat di DPR ini sampai malam hari. Atau kita lihat lagi timeline mengenai
korupsi di BPK. Nah, sebenarnya itu kan BPK sudah meneliti sejak 2021 hingga 2022, tapi penetapan tersangka ini Januari 2023 tidak salah dari Kejaksaan Agung, hingga akhirnya ini menyeret nama Menkominfo yang dipanggil berkali-kali kalau tidak salah Februari hingga Maret 2023. Atau ini yang juga tak kalah ramainya pastinya, ini salah satu judul kita, Piala Dunia U20 yang akhirnya di tengah pergolakan penolakan ini resmi batal di 29 Maret 2023. Atau yang juga masih fresh from oven ini, manuver politik para elit politik kita pastinya untuk kontestasi Pilpres 2024. Sebenarnya sih sudah tahun lalu, tapi makin gencar akhir-akhir ini di Februari bahkan juga Maret 2023 kemarin. Bilangnya sih pertemuan, tapi bukan ibaratnya menggagas koalisi, tapi sudah mengarah ke arah sana. Ataupun juga langkah gencar yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, bertemu dengan Bang Zulkifli Hasan, bertemu dengan Ketua Umum PBB. Itulah yang akan kita baca. Timeline tadi akan kita baca, bahwa ternyata di Januari, Februari, Maret banyak sekali peristiwa yang terjadi. Apakah tidak ada dampaknya dari persepsi masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum, terhadap bagaimana mereka memandang pemerintah? Nah, kita nanti akan membahas seberapa besar pengaruhnya. Dan yang paling penting, ini pasti juga sudah tunggu-tunggu oleh masyarakat, bahkan juga pemirsa dan rekan-rekan media. Apakah isu-isu tadi mengubah peta politik 2024? Wah, semuanya langsung pasang kuping, jangan sampai kelewatan, karena langsung saja kita akan mendengarkan paparan hasil survei yang akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Bapak Jayadi Hanan, PhD. Saya persilahkan. Terima kasih Mbak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di screen presentasi saya cukup jelas, Mbak Caca? Sudah terlihat, Mas? Oke, pertama terima kasih kepada para narasumber yang bersedia hadir, Pak Bahlil Lahadalia, yang nanti bergabung sebentar lagi. Mas Philip, Uda Philip, terima kasih atas kehadirannya. Uda Philip ini bos saya di UII, Mbak Caca. Kemudian juga teman yang kayaknya sudah nggak direktur lagi ya, udah naik makom kayaknya nih, Mas Burhan. Dan kebetulan tadi saya lihat ada Mas Markus Misner, kayaknya gabung dari Australia. Saya kira saya langsung saja ya Mbak Caca ke temuan. Kalau latar belakang tadi udah dengan sangat lengkap dan precise tadi disampaikan oleh Mbak Caca tentang berbagai isu yang menarik perhatian publik beberapa waktu belakangan, terutama 2 bulan atau 3 bulan terakhir. Kita ingin lihat bagaimanakah persepsi publik terhadap berbagai isu tersebut, apa pengaruhnya terhadap atau kaitannya dengan lembaga-lembaga demokrasi dan penegak hukum kita, serta kemudian terkait dengan peta politik terutama Pilpres ya, yang paling ditunggu pasti Pilpres dan kemudian juga Pileg. Sebelum masuk ke temuan utama, mungkin perlu saya sampaikan sedikit soal metodologi. Tadi sudah saya singgung sedikit, metodologinya ini survei telepon. Jadi dalam catatan LSI, populasi pemilih Indonesia yang bisa terjangkau oleh telepon atau dalam hal ini cellphone atau HP itu mencakup 83% dari total populasi nasional. Jadi ada 17% populasi yang tidak tercover di sini. Itu perlu diberikan catatan. Cara kami mengambil sampel adalah dengan metode random digit dialing, teknik membangkitkan nomor telepon secara acak. Dari proses RDD itu dipilih 1.229 yang bisa diwawancarai, 1.229 responden secara penuh ya, diwawancara secara penuh. Kemudian dengan demikian kalau diasumsikan simple random sampling dalam proses samplingnya, maka margin of error pada tingkat kepercayaan 95% adalah 2,9%. Wawancara dilakukan oleh para telepon caller yang sudah dilatih. Ini proses yang secara ringkas bisa dilihat. Jadi ada 27.000 lebih nomor yang kami dapatkan melalui RDD.
yang memenuhi syarat itu 1.489, dari 1.489 itu yang berhasil diwawancarai 1.229. Kemudian sampel secara umum representatif mewakili nasional. Jadi sampel yang kami peroleh tadi supaya mendekati karakteristik populasi dibobot terlebih dahulu. Ini kami sampaikan semua di sini, baik dari segi laki-laki perempuan, desa kota, usia, kemudian agama, etnis, pendidikan, dan juga wilayah provinsi. Jadi secara umum ini adalah sampel yang cukup representatif dengan catatan yang tadi. Ini survei telepon menjangkau sekitar 83% populasi nasional Indonesia, dalam arti pemilih Indonesia. Yang pertama, secara umum kondisi ekonomi nasional pada mungkin perlu saya sampaikan juga karena banyak yang nanya apakah surveinya dilakukan setelah pembatalan Piala Dunia gitu. Jawabannya iya. Tadi Mbak Caca sudah menyampaikan pembatalan Piala Dunia dari FIFA itu 29 Maret. Beritanya sangat marak tanggal 30-an. Nah, kita mengambil data tanggal 31 Maret. Jadi 2 hari setelah FIFA membatalkan. Balik lagi, ini temuan pertama, kondisi ekonomi nasional dinilai positif oleh 26,3%, lebih banyak yang menilai negatif 36,7%, yang menilai sedang 35% atau 34,8%. Kalau kita lihat tren ini kami gabungkan dengan data yang dirilis oleh indikator juga. Kalau kita lihat trennya, mungkin yang perlu yang bisa saya highlight adalah dari Januari sampai ke April itu tren kondisi ekonomi nasional meskipun masih lebih banyak yang menilai negatif tetapi tidak mengalami pemburukan gitu. Artinya yang menilai negatif cenderung stabil, demikian juga yang menilai positif. Artinya ekonomi nasional tidak mengalami pemburukan, tapi tidak juga mengalami perbaikan persepsi positif yang signifikan. Selanjutnya, kondisi penegakan hukum sedikit berbeda dari kondisi ekonomi. 34,4% masyarakat kita melalui survei ini menyatakan kondisi penegakan hukumnya itu baik, artinya positif. Ada 28,5% yang menyatakan kondisi penegakan hukum itu buruk. Jadi kondisi penegakan hukum di bulan awal April itu dalam posisi yang positif sebetulnya. Nah, trennya sama dengan tadi ekonomi, tidak mengalami perubahan yang signifikan kalau dibandingkan dengan survei terakhir LSI pada Februari lalu. Dibandingkan dengan Januari memang mengalami perbaikan. Dibandingkan dengan Februari, pada awal April ini kondisinya cenderung sama, stabil. Jadi tidak mengalami pemburukan, tapi tidak juga mengalami peningkatan positif yang signifikan. Nah, dalam kemungkinan itu juga terkait dengan dua hal itu, maka kinerja Presiden dinilai positif oleh 76,8% menurut survei ini. 76,8% responden atau masyarakat itu menilai bahwa mereka menyatakan puas atau sangat puas dengan kinerja Presiden. Dan kalau kita lihat trennya selama 3 bulan terakhir itu tingkat kepuasan kepada Presiden stabil di angka 75-76%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu cukup konsisten mengalami penguatan. Tingkat kepuasan kepada kinerja Presiden ini ringkasnya saya bisa mengatakan merata di berbagai lapisan atau kategori, baik dari segi gender, usia, etnis, agama, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, maupun wilayah, ya. Cenderung merata, semuanya menyatakan tingkat kepuasannya. Kemudian kalau dikaitkan dengan dua variabel di depan yang saya sampaikan tadi, kinerja penegakan hukum dan kinerja ekonomi, terlihat di sini dalam cross tab ada hubungan yang positif antara
penilaian terhadap ekonomi nasional dan penilaian terhadap penegakan hukum dengan tingkat kepuasan kepada Presiden. Selamat datang Bang Bahlil, makasih. Selanjutnya, jadi di sini kita lihat bahwa persepsi terhadap ekonomi itu. Bang Jayadi. Siap, Bang Bahlil, makasih. Apa kabar Bang Jayadi? Aku ikuti terus di sekarang. Siap. Sorry. Siap. Lanjut. Makasih, yang menilai positif, jadi makin positif penilaian terhadap ekonomi, maka tingkat kepuasan kepada Presiden juga cenderung menguat. Demikian juga dengan penegakan hukum, yang makin positif penilaian terhadap penegakan hukum, maka makin positif juga penilaian terhadap kinerja Presiden. Seperti yang terlihat di sini. Atau sebaliknya, makin negatif penilaian terhadap ekonomi nasional, tingkat kepuasan kepada Presidennya cenderung makin menurun, makin negatif penilaian terhadap penegakan hukum cenderung makin negatif pula, makin menurun juga tingkat kepuasan kepada kinerja Presiden. Kita masuk ke tingkat kepercayaan pada lembaga secara umum. Di sini yang terlihat adalah TNI, Presiden, Kejaksaan Agung, Pengadilan, Media Massa, KPK, Kepolisian, DPR, dan partai politik. Belum berubah, dua teratas masih TNI dan Presiden. Kemudian disusul Kejaksaan Agung, baru Pengadilan, baru kemudian KPK dan Kepolisian. Jadi kalau dilihat dari semua lembaga ini, yang terbawah persepsi dalam konteks penegakan hukum, lembaga penegak hukum yang terbawah adalah KPK dan Kepolisian. Tapi secara keseluruhan penilaian tingkat kepercayaan paling rendah masih ditujukan oleh masyarakat kepada DPR dan partai politik. Kalau kita lihat tren selama katakanlah setahun terakhir, mulai Mei 2022, maka secara umum posisinya tidak banyak berubah, tetapi kalau dibandingkan dengan 2 bulan terakhir, Februari, maka ada penilaian yang kalau tidak stabil atau stagnan, cenderung sedikit mengalami penurunan walaupun tidak signifikan, tetapi yang sedikit mengalami kenaikan adalah Kepolisian dari 61 menjadi 63, lalu Pengadilan dan Kejaksaan Agung itu yang mengalami Kepolisian, Pengadilan, dan Kejaksaan Agung mengalami kenaikan sedikit, sementara Pengadilan mengalami penurunan untuk lembaga penegak hukum. Selanjutnya variabel berikut tren ini perbandingan saja tadi, membandingkan antara 4 lembaga penegak hukum khusus dari datanya dari yang sama dari yang tadi. Secara umum kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum itu kalau nggak stagnan mengalami peningkatan sedikit, kecuali KPK. KPK mengalami penurunan dari 68 menjadi 64. Tingkat kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum ini cukup cukup merata sebetulnya di berbagai kategori sosiodemografi. Cuma mungkin yang bisa saya highlight, yang agak punya pola di sini adalah tingkat kepercayaan kepada kepolisian. Misalnya terutama dari segi pendidikan, makin tinggi tingkat pendidikan, tingkat kepercayaan terhadap kepolisian itu makin menurun. Ini terlihat ya. Jadi kemudian makin tinggi pendapatan, tingkat kepercayaan kepada kepolisian juga cenderung makin menurun. Kalau yang Kejaksaan Agung, KPK, dan Pengadilan tidak terdapat pola seperti itu secara jelas gitu. Demikian juga kalau dari segi wilayah, tingkat kepercayaan kepada berbagai lembaga penegak hukum ini juga merata dalam arti tidak punya pola tertentu yang seperti yang saya sebutkan tadi di bidang kelas pendapatan maupun pendidikan. Cuma tingkat kepercayaan kepada kepolisian yang paling rendah, bahkan tingkat kepercayaannya itu lebih rendah daripada tingkat yang tidak percaya, itu ada di DKI. Di DKI itu 46,2% tingkat kepercayaan kepada kepolisian, sementara yang tidak percaya itu 54%. Yang lain di
Kejaksaan Agung, KPK dan Pengadilan tidak terdapat pola seperti itu. Kemudian kepercayaan kepada lembaga penegak hukum menurut kinerja Presiden, sekali lagi yang bisa kita simpulkan dari data atau angka-angka ini adalah paling tidak ya bahwa tanpa ada hubungan atau korelasi, tampaknya dari Korstep ini ada hubungan antara tingkat kepuasan kepada Presiden dengan kepercayaan kepada lembaga penegak hukum. Yang menyatakan puas dengan kinerja Presiden, tingkat kepercayaannya jauh lebih tinggi kepada berbagai lembaga penegak hukum dibandingkan dengan yang kurang atau tidak puas kepada Presiden. Misalnya untuk kepolisian 41,3% saja dari masyarakat yang tidak puas kepada kinerja Presiden yang menyatakan percaya kepada kepolisian, lebih sedikit dibanding yang menyatakan tidak percaya. Ya. Kemudian tingkat kepercayaan ini juga tampaknya masih terkait dengan Pilpres 2019, pendukung Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf itu cenderung lebih tinggi tingkat kepercayaannya kepada lembaga-lembaga penegak hukum dibandingkan dengan pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Sebagai contoh, sekali lagi contoh saja, kepolisian, pendukung Jokowi 65,6% menyatakan percaya, sementara hanya 46,1% dari pendukung Prabowo yang percaya. Demikian juga polanya untuk Kejaksaan Agung, KPK, dan Pengadilan. Dari segi partai tidak terdapat pola yang terlalu terlihat, tapi untuk Nasdem dan PKS itu tingkat ketidakpercayaan kepada polisinya lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepercayaannya, artinya evaluasinya cenderung lebih negatif. Kalau tadi kita melihat tingkat kepercayaan secara umum, kita juga menanyakan khusus untuk 3 lembaga penegak hukum ini, Kejagung, KPK, dan Kepolisian, mengenai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum ini dalam penegakan hukum. Kalau bicara soal penegakan hukum, maka di antara 3 lembaga ini, yang paling tinggi tingkat kepercayaannya adalah Kejaksaan Agung, disusul KPK dan Kepolisian. Dilihat dari trennya, untuk sebetulnya cenderung stabil, tetapi untuk Kejaksaan Agung mengalami tidak mengalami peningkatan atau penurunan. Untuk KPK dan Kepolisian mengalami sedikit penurunan. Untuk KPK dari 70 ke 65, untuk Kepolisian dari 64 ke 60. Demikian juga dengan kami juga menanyakan soal kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Kalau dalam hal pemberantasan korupsi, masyarakat menilai KPK sedikit lebih tinggi tingkat evaluasi positifnya. Tingkat kepercayaannya, disusul oleh Kejaksaan Agung, baru Kepolisian. Sama dengan tingkat kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum dalam penegakan hukum, tingkat kepercayaan ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan Februari tahun 2023. Tapi tetap lebih tinggi dibandingkan dengan 6 bulan lalu pada Oktober 2022. Masuk ke isu-isu semasa, pertama soal Piala Dunia U20, ada 68% masyarakat yang mengikuti isu ini atau tahu. Awareness-nya 68%, cukup tinggi. Di antara yang tahu itu, mereka juga tahu ada mayoritas ya, ada 3/4, 76% yang menyatakan mereka tahu bahwa Israel juga menjadi peserta Piala Dunia. Yang tidak tahu bahwa Israel jadi peserta Piala Dunia ada 24%. Kemudian di antara yang tahu bahwa Indonesia akan jadi tuan rumah itu ada dan ada 27,5% yang menyatakan menolak kedatangan tim Israel ke Indonesia. Mayoritas 71% lebih menyatakan mereka tidak mempersoalkan kedatangan tim Israel ke Indonesia. Jadi saya ulangi, 27,5% menolak kedatangan tim Israel ke Indonesia, 71,3% menyatakan tidak mempersoalkan kedatangan tim Israel ke Indonesia. Alasan yang menolak karena Israel masih menjajah Palestina, tidak suka dengan Israel,
dan karena konstitusi kita menolak segala bentuk penjajahan. Itu 3 alasan terbesar dan seterusnya. Sementara yang alasan yang tidak mempersoalkan itu terutama karena alasan urusan sepak bola tidak ada kaitannya dengan politik. Seperti alasan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Kemudian apakah masyarakat tahu bahwa Federasi Sepak Bola Dunia baru saja membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah? Di antara yang tahu Indonesia akan jadi tuan rumah itu 72% menyatakan tahu bahwa FIFA membatalkan ketuan rumahan Indonesia. Nah, selanjutnya kami nanyakan di antara yang tahu bahwa FIFA membatalkan ketuan rumahan Indonesia itu, kami menanyakan soal apakah pembatalan FIFA itu terkait dengan penolakan atas timnas Israel. Di sini ada 2 data yang kami sampaikan. Yang biru 51,2% dari yang tahu, ini yang tahu bahwa Indonesia jadi tuan rumah itu menyatakan percaya bahwa pembatalan FIFA itu karena penolakan terhadap timnas Israel. 58,6% dari masyarakat Indonesia yang tahu Indonesia akan jadi tuan rumah sekaligus tahu bahwa FIFA membatalkan, itu tingkat keyakinannya bahwa pembatalan itu karena penolakan atas timnas Israel ada 58,6%. Jadi lebih tinggi dari yang tadi. Sementara yang tidak yakin atau tidak percaya dengan isu itu ada 31,3% dan 28,4%. Jadi penolakan itu dianggap salah satu alasan utamanya karena penolakan terhadap timnas Israel. Kami juga menanyakan apakah masyarakat percaya atau tidak percaya bahwa Ketua PSSI sudah berupaya optimal untuk menjadikan Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Di antara yang tahu bahwa FIFA baru saja mencabut atau membatalkan status ketuan rumahan Indonesia, umumnya saya boleh bilang begitu, karena 80% hampir semuanya menyatakan percaya bahwa PSSI sudah mengupayakan secara maksimal agar ketuan rumahan Indonesia itu tidak batal. Yang menyatakan tidak percaya 13% saja. Lalu kalau kita lihat pendapat masyarakat soal apakah pernyataan dari Presiden terutama bahwa mencampur adukan urusan olahraga dan politik itu sebaiknya tidak dilakukan, maka kita lihat di sini 80% masyarakat setuju dengan pernyataan Presiden tersebut. Yang menyatakan tidak setuju ada 12%. Itu isu soal Piala Dunia. Kemudian masuk ke isu semasa berikutnya soal aliran dana tidak wajar sebesar lebih dari 300 triliun di Kementerian Keuangan. Ada 35,5% dari masyarakat yang mengikuti berita itu atau yang tahu bahwa ada berita soal aliran dana tidak wajar sebesar lebih dari 300 triliun yang disampaikan oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Ada 35,5%. Di antara yang tahu itu meyakini atau percaya bahwa memang ada aliran dana yang tidak wajar tersebut. Yang nggak percaya sekitar 18%. Selebihnya menyatakan tidak tahu. Jadi isu ini cukup populer di masyarakat dan masyarakat juga tampaknya menaruh perhatian yang cukup tinggi terhadap isu ini. Lalu kami juga menanyakan apakah masyarakat juga tahu bahwa Menteri Keuangan menyatakan bahwa aliran dana tersebut yang disebut tidak wajar itu tidak seluruhnya ada di Kementerian Keuangan. Rupanya sekitar 50% dari yang tadi ya, dari yang 35% yang tahu tentang kabar ini, itu menyatakan bahwa mereka juga tahu bahwa Bu Sri Mulyani menyatakan tidak semuanya berasal atau ada di Kementerian Keuangan. Nah, di antara yang tahu tersebut, 67% percaya dengan Ibu Sri Mulyani. Jadi kalau lihat dari data ini baik terhadap Pak Mahfud maupun terhadap Ibu Sri Mulyani sama-sama percaya tuh. Mungkin karena pernyataannya tidak kontradiktif banget ya. Maksud saya kalau misalnya Ibu Sri Mulyani menyatakan tidak ada, mungkin persepsi masyarakat beda. Lalu yang juga heboh kemarin ada anggota DPR menyatakan seharusnya informasi aliran dana itu
tidak disampaikan oleh Pak Mahfud ke publik karena itu terancam hukuman 4 tahun kalau nggak salah katanya gitu. Kami menanyakan itu kepada publik, 58,5% masyarakat itu menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Ada 27% yang menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa seharusnya Pak Mahfud MD tidak membocorkan atau menyampaikan informasi tersebut kepada publik. Dan dalam konteks ini, tampaknya masyarakat lebih berada di posisi Pak Mahfud dibandingkan dengan anggota DPR. 44% masyarakat yang tahu adanya atau kabar adanya aliran dana tidak wajar itu rupanya mengikuti RDP, rapat dengar pendapat antara Pak Mahfud dengan Komisi 3 DPR yang tadi disebut oleh Mbak Caca. Jadi masyarakat mungkin ikut begadang ya sampai jam 11 lebih waktu itu. Nah, di antara yang mengikuti itu kami menanyakan mana yang mereka lebih percaya. Mayoritas menyatakan masyarakat itu lebih percaya kepada Pak Mahfud. Yang percaya kepada DPR 3,6%, yang percaya kepada kedua-duanya 16,5%. Jadi lagi-lagi tampaknya memang publik lebih cocok dengan sikap atau posisi Pak Mahfud dalam hal ini soal aliran dana 300 triliun lebih di aliran dana tidak wajar 300 triliun lebih di Kementerian Keuangan. Terakhir soal ini, soal dugaan korupsi BTS yang melibatkan Menkominfo. Tidak banyak yang tahu isu ini, hanya 16% saja. Di antara 16% yang tahu itu, mayoritas atau 62,3% percaya bahwa memang telah terjadi korupsi. Jadi 62,3% dari 16% yang tahu. Yang menyatakan, yang yakin bahwa itu adalah memang di situ telah memang terjadi korupsi. Terakhir mungkin ini yang paling ditunggu media, meskipun sebenarnya isu-isu di depan itu juga sangat penting. Pilihan partai pada awal April 2023 ini posisinya begini. Jadi untuk sementara pertama itu ada 30,7% dari pemilih atau responden yang kami tanyai atau masyarakat secara umum kalau dikaitkan dengan populasi menyatakan belum punya pilihan, 30,7%. Di antara yang sudah punya pilihan 17,7% milih PDIP, 12,8% memilih Gerindra, 7,8% memilih Golkar, 7,6% PKS, 5,4% Demokrat, 4,4% PKB, 4,1% Nasdem, 3,1% Perindo, yang lainnya di bawah 2%. Kalau kita coba lihat trennya, maka terlihat di sini umumnya partai-partai itu mengalami tren penurunan dari selama hampir setahun terakhir, dari Juli sampai dengan Juli 2022 sampai April 2023. PDI misalnya pada Januari 2023 lalu di Super PLSI masih 22%, turun menjadi sekitar 19% pada Februari, turun lagi menjadi 17,7% pada April. Khusus untuk Gerindra tampak cenderung stabil selama hampir setahun terakhir. 12,1% pada Juli 2022, 12,8% pada April 2023. Dibandingkan dengan Februari lalu, Gerindra sedikit mengalami perbaikan dari 10%-an atau 11% menjadi 12,8%. Yang lain cenderung stabil atau sedikit mengalami penurunan, baik itu Golkar, kemudian PKB, Demokrat, kemudian P3, maupun PAN. PKS dibandingkan dengan Februari 2023 sama dengan Gerindra cenderung mengalami sedikit perbaikan. Untuk basis partai secara sosiodemografi ini mungkin saya lewati langsung saja ke wilayah barangkali ya di sini. Yang mungkin lebih menarik bagi teman-teman wartawan. Di wilayah Sumatera itu dalam survei kali ini cenderung yang paling tinggi itu Golkar, disusul PDIP, lalu Gerindra. Itu wilayah Sumatera. Sementara di wilayah Banten itu bersaing antara Gerindra sama PDIP, disusul Nasdem. Disusul PKS dan Nasdem.
Kemudian di DKI itu yang paling tinggi sementara adalah PDIP, disusul kemudian oleh PKS, lalu kemudian setelah PDIP Demokrat, lalu PKS, dan kemudian Gerindra. Di Jawa Barat itu cenderung merata antara Gerindra, PDIP, lalu disusul oleh PKS. Kemudian di Jawa Tengah seperti biasa masih PDIP yang paling tinggi, disusul kemudian oleh terutama oleh Gerindra. Di Jawa Timur ini masih tiga besarnya adalah PDIP, Gerindra, dan PKB. Sementara di Bali, Nusa Tenggara masih didominasi oleh PDIP. Di Kalimantan, Gerindra dan PDIP saling bersaing. Di Maluku, Papua itu cenderung karena sekali lagi ini errornya agak besar karena di breakdown ke masing-masing wilayah ya. Kemudian pemilih Joko Widodo yang menyatakan puas dengan presiden itu cenderung memilih PDIP, disusul dengan Gerindra, lalu kemudian ke Golkar. Itu kemudian yang kurang puas atau tidak puas dengan kinerja presiden itu cenderung lebih banyak ke Gerindra, disusul kemudian Golkar, lalu kemudian Demokrat, dan lalu kemudian Gerindra, PKS, lalu Demokrat, kemudian Golkar. Sementara pemilih Jokowi Ma'ruf Amin pada Pilpres yang lalu itu masih lebih banyak cenderung memilih PDIP, lalu diikuti dengan Gerindra. Sementara pemilih Prabowo Subianto dan Sandi cenderung lebih banyak memilih Partai Gerindra, disusul kemudian PKS, lalu Nasdem dan Demokrat. Ya, jadi cukup jelas polanya di situ. Kemudian dibandingkan dengan pileg sebelumnya, umumnya pemilih partai-partai di pemilu 2019 masih 40% lebih memilih kembali partai yang sama untuk pemilu 2024, kecuali partai seperti P3 yang tidak sampai 40% yang bertahan. Tapi basis datanya itu di subkategori ini menjadi kecil sehingga errornya cukup besar. Itu secara umum. Kemudian pilihan presiden ini terakhir. Pilihan presiden kalau simulasi 19 nama terjadi dead heat gitu. Sama kuat boleh bilang antara 3 nama teratas. Ganjar Pranowo 19,8, Prabowo Subianto 19,3, Anies Baswedan 18,4. Jadi pada dasarnya kita nggak tahu siapa yang lebih unggul. Kalau melihat simulasi 19 nama ini, barisan kedua, Ridwan Kamil dan lain-lain, itu jauh tertinggal dibandingkan dengan 3 nama teratas ini. Ridwan Kamil 5,8, lalu disusul oleh Sandi, Gibran, Mahfud MD, Erick Thohir, dan Agus Harimurti di kisaran 2-3%, yang lainnya di bawah 2%. Kalau kita lihat tren, yang menarik adalah tren penurunan yang cukup signifikan dari Ganjar Pranowo. Sementara Prabowo dan Anies cenderung, kalau nggak mengalami penguatan, itu cenderung stabil. Kalau dibandingkan selama hampir setahun terakhir, berdasarkan survei telepon. Jadi yang kami bandingkan ini semua survei telepon. Yang lain, nama-nama lainnya cenderung mengalami penurunan. Jadi hanya 2 nama, hanya ada 2 nama yang mengalami 2 atau 3 nama yang mengalami stabilitas atau sedikit penguatan, yaitu Prabowo, Anies, kemudian di sini ada Puan Maharani. Yang lain mengalami penurunan, dan yang cukup tajam kalau selama 2 bulan terakhir adalah penurunan Ganjar Pranowo. Nah, bagaimana kalau simulasinya 3 nama? Lagi-lagi terlihat pertarungan yang sangat ketat di sini, dan ada perubahan urutan. Kalau di sini, kalau tadi belum terjadi perubahan urutan yang terlalu signifikan, kalau ini ada perubahan urutan. Kali ini
untuk pertama kalinya sejak setahun terakhir saya kira Prabowo Subianto kembali jadi nomor 1, meskipun belum terlalu signifikan unggulnya 3% saja, 3,6%, 3,4%, yaitu 30,3%, disusul oleh Ganjar Pranowo 26,9% dan Anies 25,3%. Kalau kita lihat trennya, maka lagi-lagi terlihat tren penurunan signifikan dari Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo selama 2 bulan terakhir turun sekitar 8%, dari 35% ke 26,9%. Tapi yang menarik di situ, penurunan 8% itu tampaknya belum diambil atau belum berpindah ke Prabowo ataupun Anies. Prabowo mengalami peningkatan sekitar 3,6% dari 26,7%, sementara Anies tak cenderung stabil, mengalami penguatan sedikit sebesar 1,3%. Itu berarti kalau kita berpikir secara sederhana, penurunan 8,1% turunnya suara Ganjar itu terpecah ke menjadi tidak tahu tidak jawab atau menjadi undecided, lalu sebagian ke Prabowo, sedikit ke Anies. Kalau itu mau dilihat secara sederhana ya, tapi itu dugaan. Cuma yang poin utamanya adalah terjadi penurunan signifikan dan sebagian dari tampaknya itu ada perpindahan suara dari Ganjar ke Prabowo tampaknya itu, meskipun belum sebanyak angka penurunan dari Ganjar. Kalau untuk wakil presiden, nama 2 terbesar itu masih Ridwan Kamil dan Sandi Uno. Mereka dead hit juga, disusul kemudian Erick Thohir dan Agus Harimurti Yudhoyono. Erick Thohir 13, AHY 9, Hovifah 6,2, lalu Puan Maharani 5,4. Ini kalau kita menggunakan simulasi 8 nama-nama yang sering disebut sebagai bakal calon presiden yang cukup kuat gitu. Untuk simulasi 3 nama mungkin saya akan highlight di sini saja. Pertama, di wilayah ya, Prabowo unggul umumnya di luar Jawa. Sementara ini unggul tipis ya. Di Sumatera Pak Prabowo 31,6%, kemudian di Bali Nusa Tenggara Prabowo 32,1%, di Kalimantan Prabowo 33,4%, di Sulawesi 45,3%, di Maluku Papua Prabowo 42,9%. Ganjar Pranowo itu masih cenderung lebih unggul cukup dominan di Jawa Tengah dan DIY. Kemudian Anies Baswedan itu cenderung lebih unggul di Banten dan DKI. Nah, kalau di wilayah Jawa lainnya, di Jawa Barat itu bersaing ketat antara Prabowo Subianto sama Anies Baswedan. Virtually mereka tie di situ, draw. Kemudian yang menarik di Jawa Timur, kalau dari data ini mulai mengindikasikan pergeseran dari tadinya biasanya Ganjar yang cukup tinggi unggul, sekarang diambil alih oleh Prabowo, meskipun unggulnya masih 38%, belum dominan. Jadi itu posisi 3 calon presiden ini, bakal calon presiden ini pada saat ini di berbagai wilayah. Nah, ini yang terakhir, paling akhir, tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden tampaknya masih berkorelasi dengan dukungan kepada 3 nama ini. Yang puas kepada presiden cenderung pilihannya lebih banyak ke Prabowo dan Ganjar. Mereka masih baru disusul Anies ya. Prabowo dan Ganjar bersaing soal memperebutkan suara yang puas kepada presiden. Sementara yang tidak puas kepada presiden sudah lebih dari 44% itu ke Anies Baswedan. Yang ke Prabowo tinggal hanya 28%, yang ke Ganjar ada 13,8%. Jadi yang puas kepada presiden cenderung memilih Prabowo dan Ganjar, sementara yang tidak puas kepada kinerja presiden itu cenderung lebih banyak berkumpul di
Anies. Demikian juga dengan pilihan pada 2019 lalu, pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin itu cenderung pilihannya sementara ini masih lebih banyak ke Ganjar Pranowo, tapi sudah mulai disusul oleh Prabowo Subianto, baru cukup jauh tertinggal itu Anies Baswedan di angka 17%. Sedangkan untuk pemilih Prabowo dan Sandi, pada April ini terlihat terbelah dua terutama antara Anies dan Prabowo. Sedikit sekali yang ke Ganjar. Jadi kalau kita lihat di sini, Anies masih sangat banyak mengandalkan pemilih Prabowo, sementara Prabowo juga masih mengandalkan pemilihnya sendiri pada 2019, tapi mulai memperoleh dukungan yang cukup banyak dari pemilih Jokowi. Mengapa begitu nanti kita bisa diskusikan, terutama dibantu oleh para narasumber. Kemudian dibandingkan dengan pilihan pada pemilu legislatif, pemilih PKB pilihannya cenderung ke Prabowo dan Ganjar, pemilih Gerindra masih cenderung lebih banyak ke Prabowo, tapi cukup banyak juga yang ke Anies, 46% ke Prabowo, 36% ke Anies. Pemilih PDIP masih mayoritas ke Ganjar, tapi mulai diikuti oleh Prabowo. Jadi kalau kali ini sekitar 31% pemilih PDIP itu ke Prabowo. Golkar ini masih cukup banyak memilih Prabowo, diikuti Anies, baru Ganjar. Tapi di Golkar antara Anies dan Ganjar tampak cukup merata kekuatannya. Pemilih Nasdem mayoritas ke Anies, baru ke Prabowo. Pemilih PKS mayoritas ke Anies. Pemilih P3 sementara ini masih lebih banyak ke Ganjar, diikuti ke Anies. Sementara pemilih PAN mayoritas ke Anies, baru ke Prabowo dan Ganjar. Pemilih Demokrat itu lebih banyak ke Anies, diikuti ke Prabowo, baru Ganjar, dan lainnya. Dan lainnya itu yang lainnya itu untuk partai-partai lainnya 40% ke Anies dan 40% ke Prabowo, terbelah dua. Jadi demikian Bapak Ibu, Mbak Caca, para narasumber dan teman-teman wartawan sekalian. Jadi kalau kita lihat berdasarkan hasil survei ini, memang poin utamanya adalah tampak ada perubahan dalam peta dukungan baik untuk partai politik maupun terutama untuk Pilpres. Dan tampaknya peta dukungan itu terkait dengan berbagai isu maupun evaluasi publik terhadap kinerja presiden maupun lembaga-lembaga. Apakah pola dukungan seperti ini akan terus bertahan? Jawabannya tentu saja sangat tergantung kepada perkembangan yang beberapa waktu ke depan. Demikian Mbak Caca. Mudah-mudahan ini tidak terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jayadi Hanan, cukup banyak yang disampaikan karena memang itu dagingnya semua, itulah yang ditunggu oleh para rekan-rekan media dan juga peserta hari ini. Saya tidak bisa meng-highlight satu persatu karena begitu banyak, nanti mungkin dari rekan-rekan media bisa meng-highlight mana yang paling penting, yang mana mau ditanyakan. Sekaligus saya juga memberikan atau mempersilahkan kepada rekan-rekan media jika ada pertanyaan boleh langsung ketik di kolom chat. Tapi highlight dari saya bahwa ternyata di tengah isu aliran dana 349 triliun bahkan korupsi BTS, ternyata persepsi masyarakat dari sisi ekonomi ini masih aman karena masih baik. Bahkan juga mengenai pandangan masyarakat terkait lembaga penegakan hukum. Ada banyak juga bahwa kinerja presiden ini masih cenderung puas meskipun ada kasus Piala Dunia U20, isu-isu hukum yang ada. Tapi kalau untuk Piala Dunia U20 ternyata mayoritas masyarakat yang tahu menyayangkan ya kenapa kita batal menjadi tuan rumah. Yang menarik juga mengenai aliran Kementerian Keuangan. Di sini masih ada keberpihakan masyarakat terhadap Pak Mahfud. Yang menarik adalah pastinya mengenai Pilpres 2024. Saya pun tercengang. Di tengah tadi isu juga secara saintifik bahwa PDIP masih unggul, meskipun dua kepala daerahnya yang kemudian menolak jadi tuan rumah, tapi ternyata sangat berdampak untuk Pak Ganjar nih. Ternyata Pak Ganjar mengalami kemunduran dibandingkan Prabowo yang menguat, sementara Anies relatif stabil. Ini memang ada kemungkinan terkait dengan pernyataan Pak Ganjar terkait Piala Dunia U20. Dan langsung saja karena di sini sudah datang dan bergabung yang terhormat
Bapak Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi dan Kepala BKPM. Pak Bahlil, mungkin saya mau sapa-sapa dulu karena Pak Bahlil ini penggemar Juventus, dia pasti nanti akan memberikan pandangan juga ini gimana ini Pak bisa batal Piala Dunia U20 meskipun tidak berdampak signifikan terhadap persepsi masyarakat ke pemerintahan, presiden, bahkan juga ke ekonomi, mereka masih mengatakan aman. Tapi saya minta pandangannya dari rilis survei hari ini sebagai penggemar Juventus seperti apa. Pak Bahlil, saya persilahkan. Baik, Caca, ya, makasih Caca. Bang Jayadi yang saya hormati dan teman-teman narasumber, ada Bang Burhanuddin, ini sahabat saya Caca waktu kami sama-sama aktivis. Yang pertama, judul survei kali ini mungkin lebih cocok itu kita kasih judul kali ya, ngeri-ngeri sedap. Betul, ngeri-ngeri sedap ini. Yang kedua temanya ini kalau Pilpres saya lihat ini tidak ada capres yang melebihi 30% lebih. Jadi judulnya yang cocok ini adalah semua capres 30% kotor. Caca, tapi saya tidak mau terjebak dengan itu Caca. Nanti saya jelaskan, tapi saya akan masuk pada tupoksi kami di pemerintah. Yang pertama Caca, saya mengapresiasi publik karena publik itu ternyata sudah dewasa dalam menyikapi berbagai macam dinamika perkembangan nasional maupun global, khususnya ekonomi Caca. Kenapa? Karena kita tahu semua bahwa ekonomi global kondisinya tidak menentu dan masih dalam kondisi yang belum pulih. Resesi sudah pasti terjadi, ditandai dengan beberapa perbankan dunia yang mulai di bail out seperti di Amerika, kemudian kredit di Swiss, dan itu pasti berdampak juga pada perekonomian nasional kita. Nah, alhamdulillah sekalipun ekonomi global nggak bagus, kita punya ekonomi juga nggak bagus-bagus banget Caca, nggak sebagus top banget lah. Tapi kita nggak melarat lah istilahnya ya, istilahnya nggak top banget tapi nggak jelek banget. Makanya kemudian masyarakat memberikan penilaian 34,4% itulah baik, sementara sedang itu 30%. Dan menurut saya temuan ini sangat fair dalam konteks ekonomi. Menurut saya yang saya rasakan juga demikian Caca. Kami di pemerintah juga mengakui bahwa belum maksimal karena kondisi kita baru selesai pasca pandemi. Yang kedua perang antara Ukraina dan Rusia. Yang ketiga adalah juga geopolitik yang mengancam kita. Itu pertama. Yang kedua, dampaknya kayak apa? Caca, kalau saya melihat tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Bapak Jokowi, ini tolong Bang Jayadi koreksi saya ya. Ini mungkin tertinggi sejak Pak Presiden Jokowi terpilih nih. Dari 8 tahun lalu. Bang Burhanuddin ini tolong dikoreksi kalau omongan saya salah. Ini adalah tingkat kepuasan tertinggi 76,8%. Ini luar biasa sekali menurut saya. Dan boleh katakanlah orang mengatakan tidak puas, oh negara kita kan negara demokrasi. Tapi bahwa faktanya berdasarkan data survei, bukan kata Bahlil, 76,8% publik menilai bahwa kinerja Bapak Presiden Jokowi itu cukup puas. Memang harus diakui, Caca. Memimpin negara dalam kondisi seperti ini tidak gampang. Tidak gampang sekali. Di saat bersamaan mengendalikan pandemi, kemudian bagaimana memulihkan ekonomi pasca pandemi. Di saat bersamaan terjadi juga geopolitik global yang tidak menentu. Kemudian harga sembako kemarin sempat naik, Bapak Presiden Jokowi turun ke daerah. Bayangkan bulan puasa aja Bapak Presiden Jokowi masih ke pasar, mengecek ke daerah-daerah. Ini sebuah bentuk dari perhatian serius Bapak Presiden dalam melihat tingkat kondisi rakyat di tingkat bawah kaitannya dengan ekonomi. Dan apresiasi publik terhadap kinerja Bapak Presiden itu sejalan dan berbanding lurus dengan apa yang Bapak Presiden lakukan dalam rangka mengoptimalkan, memacu kabinetnya untuk mengejar kinerjanya yang baik. Kami jujur aja, Caca, bocoran, kami di bawah pemerintah Bapak Jokowi ini tidak mengenal Sabtu Minggu, khususnya di Kementerian Ekonomi. Itu yang ada itu setiap minggu dicek. Berapa lapangan pekerjaan, harga barang, Mendak itu mungkin nggak tidur-tidur itu Mendak, pasti tidur di pasar itu. Karena pasti Presiden lebih tahu harga barang daripada Mendak. Karena Bapak Presiden setiap ke daerah turun ke pasar. Kemudian lapangan pekerjaan, jadi kami nggak bisa kerja main-main. Jadi menurut saya ini sebuah apresiasi dan kita tahu bahwa memimpin negara dalam kondisi begini dibutuhkan kecakapan leadership, dibutuhkan kepiawaian, ya dibutuhkan intuisi.
tidak hanya presiden, menterinya pun saya pikir demikian. Kami dalam diskusi di tingkat menteri juga terlontar satu gagasan bahwa memang mengelola negara, memanage kementerian di era pandemi COVID ini di luar kelaziman. Dan ini dibutuhkan leadership